Yesus. Yesus menyembah Tuhan. Itu sebenarnya Doubling itu. Handphone si Tomennya diciliin no coba. Aduh no, handphone loro itu ya. Jo. Nah, ya doubling, ya lanjut. Jadi gini, nggak ada disuruh nyembah Yesus. Jadi iya, tidak ada. Ya, Cuman kenapa dia ada? Berarti antikristus kalian ini. Karena kan tidak ada larangan. Masa nggak ada larangan? Yesus bilang, apa yang aku kerjakan, kamu kerjakan, begitu kata Yesus. Kalau kau pengikut Yesus, mengikuti apa yang dikerjakan Yesus. Kalau tidak melakukan apa yang dikerjakan Yesus, itu namanya mengada-ada, antikristus. Gampang kok sebenarnya kalian ini. Berdamailah dengan Yesus, gitu maksud saya tadi. Tadi loh, saya ini ngomong, berdamailah dengan Yesus, apa yang Yesus kerjakan, ya ikuti. Yesus ke kanan, ya ke kanan. Yesus ke kiri, Yesus sembah Bapa, ya ikut sembah Bapa. Iya, sebenarnya sudah begitu, Bang. Sebenarnya itu sudah begitu. Cuma dalam konsep penyembahan tadi yang beda. Nah, yang itu dalam kalian ini. Penyembahan tadi menyembah Bapa Tuhan di dalam Yesus Kristus, kuncinya kan seperti itu, kunci. Ngarang itu. Kuncinya itu seperti itu, karena kalau mau dilihat dari konsep penyembahan yang seperti Abang maksud, itu tidak nyampe. Sebab apa yang disembah itu adalah yang kelihatan. Buktinya murid-muridnya sampai, bahwa murid-muridnya sampai sehingga dia akan menghakimi juga di 12 tata. Sampai dia menyembah Bapa. Kenapa kalian? Yang mana? Lo 12 muridnya itu akan menghakimi kalian itu nanti diduduk di 12 tata bersama-sama dengan Yesus. Begitu Yesus ngomong. Dia tidak menyembah Yesus tapi menyembah Bapa. Dia ikut apa ajarannya Yesus. Dia menyembah Bapa, murid-muridnya. Nah, ketika Yesus dia mengikuti ajaran Yesus, mengikuti perintah Yesus, dia menyembah Bapa. Sampai dia bilang, engkau bersama-sama aku akan menghakimi di 12 tata Tuhan, dia bilang. Sampai kalian aja yang tidak percaya Yesus. Gampang loh kalian ini sebenarnya. Berdamailah dengan Yesus. Jangan membuat aturan-aturan. Kalau Yesus nyembah Bapa, ikuti. Yesus sujud. Yesus tidak makan babi. Yesus bersunat. Selamat. Makanya dia adalah jalan kebenaran. Jalan ini ada yang dikatakan Yesus dibaptis, maka kita dibaptis. Nah, seperti itu. Jadi gini, Yesus ini jalan. Jadi ikuti jalannya. Yesus ikut lurus, ya ikut lurus. Belok kanan nih, Yesus. Kita ikut terus jalannya. Nanti sampai kepada Bapa. Kalau Anda mengikuti Yesus. Tetapi kalau Yesus ke kanan lalu kalian memilih ke kiri, kalian tersesat. Makanya waspadalah terhadap Yesus palsu. Dia bilang Kristus palsu yang datang kepadamu yang menyesatkan kamu, dia bilang. Nah, kalian mengikut siapa sebenarnya? Yesus yang mana? Ya tetap yang Yesus yang perjalanannya di dalam surat Alkitab itu toh. Iya, tadi Yesus berkata, sebabnya Yesus inilah hidup yang kekal itu mengenal satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ya ikut. Oh, Yesus utusan nih. Yesus yang ngomong nih, memproklamirkan kepada muridnya, akulah utusan, yang benar ini adalah Bapa Allah Tuhan yang satu-satunya, dia bilang. Bukan 2, bukan 3, dia bilang. Gampang lah. Jadi ikut Yesus aja lah teman-teman. Berdamailah, bukan kita mengajak kepada Islam, tapi Anda mencoba berdamai dulu dengan Yesus gitu loh. Berdamai gitu loh, dengan Bibelnya gitu loh. Jangan ditambah-tambah, dikurang-kurang seperti itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, Yesus bilang. Siapa yang tidak dikenal? Bapaknya yang tidak dikenal. Karena Bapak memang itu tidak kelihatan. Roh, dia bilang. Bapak roh ini adalah goib, artinya tidak kelihatan. Yesus berkata kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus berkata kami di sini kan kata dia dan murid-muridnya. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tadi itu kata Yesus. Nah, kalau di Yohanes 20 ayat 17 dia bilang apa? Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku nih kepada muridnya.
Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah ini kepada kepada Maria. Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Dia bilang, katakanlah kepada mereka, kepada murid-muridnya yang lain, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Untuk menyiapkan tempat bagiku. Sabar dulu, nih poinnya jangan dulu. Iya betul, jangan kesan itu dulu. Nih poinnya posisi Yesus ini siapa gitu. Poinnya harus tahu. Pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Oke, berarti punya Bapa nih murid-muridnya juga, yaitu Bapa. Kepada Allahku, dia bilang. Kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dia bilang. Yesus punya Tuhan, gampang loh. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus punya Tuhan, murid-muridnya Tuhan, Tuhannya sama. Begitu Kang Chan ya, mudah-mudahan dikoreksi Kang Chan, mudah-mudahan ini. Kata-kata Yesus itu mudah loh dipahami. Iya betul. Mudah itu. sekali. Sesuai Bible. Betul. Mudah sekali ya Allah. Ya Kang Chan mudah sebenarnya, ajaran Yesus luar biasa gitu ya. Mudah betul. Kristen memang sesat sekali berdasarkan Yesus. Gampang loh jalan Yesus ini, berdamailah dengan Yesus itu. Karena jalan keselamatan itu bukan dari bapak-bapak gereja, bukan. Jalan keselamatan itu adalah dari Yesus. Jadi Yesuslah yang akan memberi jalan keselamatan. Kalian mau kemana nih? Diajak sama Yesus, yuk ikut ke rumah Bapak yuk. Ikut aku, dia bilang. Ikutlah Yesus. Nyembah Bapak. Gampang kok, dia bilang. Ya Kang Chan, lanjut Kang Chan. Iya, makanya Yesus tuh kan mengusir Kristen nanti kan. Inilah alasan kenapa Yesus mengusir Kristen. Karena kesesatannya. Seluruh kepercayaan Kristen itu, ada nggak teman-teman kepercayaan Kristen yang diajarkan oleh Yesus? Kepercayaan Kristen yang diajarkan hari ini dan dia diajarkan oleh Yesus. Ada nggak? Apa? Yesus Tuhan dibantah oleh Yesus. Dosa waris dibantah oleh Yesus. Siapa bilang Yesus Tuhan dibantah oleh Yesus? Yohanes 17 nomor 3, menurut Yesus satu-satunya Tuhan benar, Bapa atau Anak? Ya, lalu dia membantah kah kalau dia Tuhan? Ayat 3. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mana bantahannya? Elohim yang benar menurut Yesus Bapa atau Anak? Ya, dia sendiri. Tapi ini ketika Engkau, apa arti dia kata Elohim di dalam wujud, Saudara, apa arti kata engkau? Engkau. kita bicara mengenai dia yang datang Saudara, di dalam apa arti rupa kata yang engkau? bisa terlihat. Apa Jadi arti kata engkau? di dalam hal ini tidak salah kalau dia berkata-kata dalam Saudara, pertanyaannya bukan ya, itu. dia Apa arti kata berkata-kata engkau? lalu mengatakan bahwa ada Lihat, Bapa. mulai gila kan? Yang lain. Saudara, apa arti kata engkau? Iya, engkau adalah engkau. Kenapa? Bagus. Kata Yesus, engkau satu-satunya Elohim yang benar. Siapa Elohim yang benar? Bapa atau Anak? Kita itu kalau bicara ya, kalau kita bahas ini, kita nggak bisa hanya satu ayat demi. Saudara, satu-satunya Elohim yang benar menurut Yesus, Bapa atau Anak? Lihat ya, Yohanes 17 ayat 3. Harus lihat dulu konteksnya. Nggak bisa kita langsung bilang-bilang, oh ini begini, ini begitu, karena satu Yaudah ayat. cari silakan, bantah Yesus silakan. Nah, gini ya, kita lihat. Kalau hanya ada satu Tuhan, satu Elohim itu, lalu di dalam Wahyu sendiri Yesus mengaku Elohim, ada berapa sekarang Elohimnya? Loh kok itu permu? Menurut Yesus, siapa satu-satunya Elohim yang benar, Bapa atau Anak? Iya, maka saya tanya ada berapa Elohim sekarang? Saudara, aku sedang ditanya. Inilah Iya, hidup maka yang kita kekal. harus Mereka tahu. mengenal engkau. Saudara, ini datamu. Mengenal engkau. Tadi kau petantang-petenteng nanya di mana datanya, Yesus menolak Tuhan. Mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar. Siapa Elohim yang benar menurut Yesus? Bapa atau Anak? Ah, kalau di sini dia merujuk kepada Yod-Heh-Wah-Weh itu. Bapa atau Anak?
Iya, Yodewawe itu. Kalau Yodewawe Bapak atau anak? dipanggil, nggak ada. Narasi bapak dan anak itu. Baca nomor satunya. Narasi Nomor satu bentar. baca. Kang Chan tahu nggak narasi bapak itu datang dari mana? Coba. Dari Kalau nggak buku tahu, nanti Yunani saya Koine. Kalau nggak tahu nanti saya jelasin. Yohanes 17 nomor 1 dibaca. Salah itu. Bukan di situ awal narasi bapak. Dibaca dulu. Yohanes 17 nomor 1. Enggak. Saya Dibaca tanya dulu. Kenapa narasi dihindari? Dibaca dulu narasi Yohanes 17 nomor bapak 1. itu di mana? Saya nggak Saudara, ada hindari. dengar. Satu-satunya Elohim yang benar menurut Yesus Bapa atau anak? Iya, di mana dulu narasi pertama, Kang? Yohanes 17. Kau baru baca barusan. Salah, makanya saya bilang salah. Begini cara Kristen belajar Bible. Ya, Begini cara kalian belajar Bible. Yohanes Kenapa 17 kalian ayat 1. dengar? Kenapa kalian menghindar? Karena Bible membantah kepercayaan Kristen. Itu Nggak ada dari yang awal tuh. Nggak ada yang Setiap menghindar. kepercayaan yang diajarkan oleh gereja hari ini dibantah seluruhnya. Justru di situ 10-0 kesalahannya. oleh Karena orang yang Bible. tidak Itu masuk alasan di kenapa dalam- Anda menghindar, saudara. Orang yang tidak Menurut masuk Yesus, di dalam saudara, jajaran orang menurut percaya, Yesus satu-satunya justru Elohim yang benar seakan-akan Bapa paling atau anak. tahu Alkitab itu gitu. Ya udah, Maka kau jawab kami sekarang. kami Dengar harus pertanyaannya. meluruskan. Dengar pertanyaannya. Menurut Yesus, satu-satunya Elohim yang benar Bapa atau anak? Di dalam situ maka kita harus lihat dulu rujukannya. Bapak ini diambil dari mana? Iya. Kapan Bapak Pak itu? Tejo, Anda barusan mendengarkan. Pak Tejo. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau, kata Yesus. Satu-satunya Elohim yang benar. Siapa Elohim yang benar menurut Yesus? Kang Engkau. Chan, kita belum selesai Kang Chan. Tuh. Pak Tuhan. Lihat. Bapak. Lihat bagaimana Kristen menghindar dari Tuhannya. Saat Kang Chan. datang tanpa Bible ke desa-desa yang tidak Kang mengenal Chan. Kristen, dipromosikan Yesus Tuhan, Yesus Allah. Saat ketemu Bible dihindari Yesusnya. Ayatnya Sampai dibacakan belum selesai. barusan. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar. Engkau, bukan aku, bukan kami, bukan kita. Engkau. Kita belum selesai Kang Chan. Pertanyaannya adalah Makanya saya bilang gimana? apa? Saya setuju dengan Pertanyaannya Yesus. adalah- Yesus ini nggak ada waktu ngomong dengan kalian. Banyak yang harus dia hakimi, dia sidang. Sabar. Tenang. Apa kata tenang. Yesus? Enyahlah dari hadapanku karena kalian pembuat Tenang, kejahatan. tenang. Kristen, Matius 7, 22, 23. Inilah alasannya. Inilah yang kalian lakukan. Ya, Saat tidak ada gimana? Bible, Jadi datang Kang Chen nggak bisa kemana-mana jawab. Yesus Tuhan. Tetapi Jawabannya- ketika bertemu dengan jawabannya Bible, Kang Chen itu nggak Yesus Tuhannya disembunyikan. Jawabannya Kang Chan nggak jelas. Pertanyaan saya gini, di mana Yesus menolak dia dipanggil Tuhan? Yohanes 17 nomor 3. Itu bukan Satu-satunya menolak. Tuhan yang benar itu Bapa, bukan anak. Di mana dia menolak? Di mana dia menolak? Iya, lihat Bible-nya sendiri dilawan. Di mana dia menolak? Saudara, satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Bapa atau anak? Ya sudah, ini ya. Kalau gitu, Sudah Kang Chan nggak dijawab. Bisa, kan? Kang Chan nggak bisa menjawab ya. Ada Oke, waktu, nggak apa-apa, udah. nggak apa-apa kalau Ada nggak bisa waktu, nggak ada menjawab. waktu. Ini Terus. saya kasih. Luar biasa ya, luar biasa. Saya bilang, pada saya udah awali dengan berdamailah dengan Bible, berdamai dengan Yesus gitu loh. Kenapa dia tidak mau berdamai, malah menyerang Yesus loh. Heran saya juga, luar biasa Kang Chan, luar biasa. Sabar, untuk Kang Chan tuh sabar, orangnya udah ganteng, Sabar, semat, saya akik, sabar lagi. Gak ada waktu, habis waktu. Kalian ini, teman-teman sekalian, kenapa kalian tidak lancar lidahnya mengatakan Yesus Tuhan seperti kalian datang ke pedesaan? Katakan Yesus Tuhan ketika bertemu dengan Bible. Kenapa kau hindari? Yesus Tuhan. Ada ucapkan Yesus Tuhan di Matius, di depan Matius 7, 22, 23. Berani? Rendah narasimu, Chan. Rendah. Yang mana yang rendah? Iya, narasimu. Yang Ini mana? apa yang dikatakan tadi? Yesus Apa? tidak butuh untuk... Yesus tidak pernah menolak. Dia disebut sebagai Tuhan, sebagai penyelamat. Gak apa-apa dia, kalian aja yang repot. Kelenger kalian tuh. Sakit apa kalian itu? Terus Muhammad Satu-satu. kalian kemanakan? Satu-satunya Tuhan menurut Yesus siapa? Muhammad kalian kemanakan? Saya tanya. Muhammad. Kami Junjunglah jadikan dia, teladan. promosikan dia. Nah, udah saya jawab. Promosi. Sekarang satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Promosikan dia. Muhammad itu. Ini Kristen ya?
Jangan Yesus keputusasaannya mendalili Kristen dari Bible, memaksa dia harus khotbah terus tanpa data. Tidak bisa. Tidak bisa. Narasi Apanya yang kalian tidak itu bisa? narasi putus. Bisa tenang narasi nggak? putus asa, Chan. Bisa tenang tidak? Iya, Chan. Bisa putus tenang? asa narasi kalian Iya, itu. oke. Iya, Kasih saya poinnya, tenang, saya tenang. respon. Apa poinnya? Iya. Apa? Yesus tidak pernah menolak. Dia Oke, dikatakan siap. Tuhan. Tidak ada itu. Baik, Dia tidak baik, pernah marah dengan baik, Kristen. baik. Ngarang aja kalian itu. Oke, saya respon. Narasi Tadi kalian saya itu narasi membacakan, putus asa. oke, siap. Itu loh. Tadi saya membacakan, siap. Saya membacakan Yohanes, buku Yohanes, pasal 17, nomor 3. Teksnya mengatakan begini. Hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau ini siapa? Terdengar tidak masuk akal. Langsung dari mulut Yesus. Hidup yang kekal itu mengenal engkau, bukan aku, bukan kami, bukan kita. Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau ini siapa? Ucapkan Yesus Tuhan. Ayo, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan di depan Bible. Di depan Yohanes 17 nomor 3. Di depan Matius 7 22 23. Ayo ucapkan Yesus Tuhan. Nggak selancar ketika tidak ada Bible. Kenapa? Karena Bible menghambat kepercayaan Kristen. Biblemu tidak berkata sesuai apa yang dikatakan orang-orang gereja, Bang. Terimalah, memang pahit. Siapa yang bilang Nama tidak Yesus menolak? diselundupkan. Siapa yang bilang tadi bahwa Yesus tidak menolak sebagai Tuhan? Loh, nyala kau dari hadapanku. Tuhan, Tuhan Yesus, enyah kata Yesus. Pikirkan Pak Tejo, jangan nyari kutu, dipikir. Pikirkan baik-baik. Guyu guyu. Itu Biblemu. Itu kau bawa-bawa, kau tenteng-tenteng, baca. Pakai objektivitas, baca di situ. Oh, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Apa kata Yesus? Enyah. Kata Bible. Jangan kau fitnah saya. Ya, nanti saya yang disalahkan. Saya baca Bible. Matius 7, 22, 23, 22, 23. Bang, itu Yohanes 13 ayat 13 itu muridnya itu mengakui dia dan dia menerima itu. Apa yang Saya salah? tanya. Oke, saya tanya. Al-Quran kalian kemanakan gitu loh. Rujukan kebenaran kan dari Bible aja. Kan lemah kalian itu. Baik, saya bawa Al-Quran. Kafir orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dah, saya udah baca Quran. Kan aku emang masih Setuju tidak? Terserah Anda itu. Loh, saya bawa Quran. Udah, saya bawa Quran. Terserah, tapi kau Ya jangan udah, nah bawa sekarang Bible. masuk Yohanes 13. Kamu sudah dibaptis enggak? Yesus Sudah dibaptis enggak? Kamu ngaku-ngaku ikut Yesus tidak pernah membaptis Mengidolakan sekalipun. Yesus. Saya tanya. Nah, Kamu turun sudah gak ada dibaptis gunanya. Turun. Mabuk. Bisa gak kalian di Kristen lebih beradab gitu? Bisa kalian bisa normal diskusi seperti manusia normal nggak Kristen? Oke, Yohanes 13. Pak Zeka tahu nggak Yohanes 13 itu sedang apa Yesus ketika mengucapkan itu? Tahu nggak sedang apa? Yesus sedang mengajar. Sedang mencuci kaki murid-muridnya. Di dalam buku Keluaran 22:30 kalau tidak salah, siapa yang melihat wajah Tuhan tidak akan bisa hidup, mati. Ketika Yesus mengatakan engkau mulai aku guru dan Tuhan, apakah ada murid-murid yang mati? Ada. Secara Ada? kemanusiaan dia di situ secara kemanusiaan dan beda. JK, kau sedang mendalili Yesus Tuhan, jangan secara kemanusiaan. Anda di Yohanes 13 sedang mendalili Yesus Tuhan. Kang Ca. Di dalam buku Bible Anda, yang melihat wajah Tuhan tidak dapat hidup, mati. Nah, ketika Yesus mengatakan engkau guru, aku guru dan Tuhan, pakai H tuh, Tuhan. Apakah ada murid-murid yang mati? Gantian Kang Jan ya, saya jawab. Yohanes 20 ayat 28.
Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Elohimku." Jelas. Jadi Tuhan gitu Yesus. Jadi Tuhan Ya, langsung. lihat aja, tanya aja ke Thomas. Iya langsung jadi Tuhan gitu di situ. Ini bukan. Memang Tuhan. Kalau nggak jadi Tuhan ngapain kau dalili itu? Ya itu baca aja Kang Chan. Kalau nggak, Oke, kalau sekarang menolak saya bicara ya udah, begini. tolak aja. Aku gitu, melihat nggak kau gila sekali ya. Ya Allah ya Robbi, kau jadi Tuhan gitu? Justru Kang Chan nggak paham ya. Narasi kita dari tadi. Nah, karena bahwa saya Yesus mengatakan tidak ya pernah Allah menolak. ya Robbi, ya Tuhanku di depanmu, kamu jadi Tuhan gitu? Oh ya, saya akan bilang saya bukan Tuhan. Yesus Nah, bilang bagus. nggak? Yesus bilang Bagus. nggak? Dia bukan Tuhan. Bagus. Kata Yesus dia adalah Mesias, kamu adalah Tuhan. Baca dulu Yohanes 20 ayat 28. Yesus Iya sudah tidak saya bilang. baca. Yesus mengatakan yang Tuhan itu bukan aku tapi kamu. Oh, salah. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab Oke, dia. sekarang buka Ya, Yohanes Tuhanku pasal 10. Baik. dan Elohimku. Sekarang buka Yohanes. Oke. Ada Bible? Lalu Yesus Sekarang kata Yesus kepadanya. Iya. Oke, iya. Oke. Yohanes 10 nomor 34 bisa buka Bible? Ya, kita merujuk, kita balik lagi gitu. Ini sudah di Yohanes 20. Ya dibuka dulu Bible coba. Apakah saya salah atau saya benar? Yohanes pasal 10 nomor 34. Saya Coba dibuka. yakin, ya saya buka ya, tapi Bukan saya yakin. yakin, Nah, silakan. saya buka, tapi saya yakin tidak ada Yesus menolak. Gitu mana? Ayat berapa? Dibuka. Yohanes 10 nomor 34. Oke, 34. Saya yakin tidak ada Yesus menolak di situ. Mana ada Yesus menolak? Mana? Yohanes 10:34 bisa Iya. dibacakan? Oke, tidak ada tertulis bahwa dalam kitab. Bro, Taurat terus kamu. aja dibacakan dulu ayatnya gitu loh kan Ini enak lagi dibaca. diskusinya. Ini Jangan lagi nyerocos dibaca. dulu. Iya, silakan. Ini lagi Mana dibaca. bacanya? Mana? Ini tadi itu sebentar dibaca dipotong coba. gitu. Iya, coba baca. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah." Nah, sudah. Lalu apa itu? Siapa yang Allah di situ? Oh, ini bukan tunggal. Dia bukan pakai kata tunggal. Bukan Ya. pertanyaan saya. Siapa yang Allah menurut Yesus di situ? Manusia-manusia di situ. Jadi Yohanes ada berapa 10. Tuhan Anda sekarang? Sabar, Yohanes 10 ayat 34 kita buka. Di dalam bahasanya ya. Ya, Bahasa ganti bahasa aslinya, baru teruskan. sabar. Dia di situ, mana itu guys? Dia menggunakan kata teos, tapi Iya, siapa yang teos di levelnya, situ? Dia pakai kata gods di situ. Bagus. Siapa S. di situ yang God? Gods, Ya, Tuhan, siapa di situ Allah. yang God kata Yesus? Manusia di situ, tapi Nah, berarti ada berapa Tuhan yang kau yakini sekarang? oh enggak, hanya Yesus. Hanya Yesus Ada saja. berapa? Hanya Kata Yesus saja. kamu adalah Tuhan. Kamu ini Maka siapa? kita harus tahu konteks pemilihan katanya yang salah. Dibantah Lihat terus di ayat Bible-nya 28 ya. ya. Kasihan sekali kan. Yohanes 20 ayat 28. Ini tunggal dia pakai God. Tunggal. Bukan God. Ya udah nggak apa-apa, Yesus jadi Tuhan di situ. Silahkan, udah ya jadi Tuhan. Sekarang kata Yesus kamu adalah Berarti- Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ? Sabar. Berarti Kang Chan lagi mengomentari. Ini heran kok diskusinya begini sih? Gak nyambung iya. Ya, menolak ya. Senel. Kalau diskusi itu kamu perhatikan lawan bicaranya. Dengar. Jangan nyerocos sendiri. Sudah saya jawab. Inilah Apa yang Kristen dijawab? teman-teman. Saat bertemu Bible ngawur kagak jelas. Namun gini, Inilah Kang- Kristen. Kang Chan itu nggak pernah menjawab. Gitu. Kang Chan jawabnya. nggak Saya nyambung, sudah gitu. jawab di Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 10 nomor 34. Mau Oke. jawaban yang kayak gimana lagi? Yohanes Mana secara 7, eksplisit? Matius 7, 22, 23 yang berseru kepada Yesus Tuhan, kata Yesus, enyah. Salah. Itu juga tidak tepat. Tidak semua yang berseru, bukan semua yang berseru, bukan semua. Berarti ada yang berseru, gitu, yang panggil Tuhan yang sama. Gitu Bacakan aja. Yohanes 7, 22, 23 coba. Nah, Yohanes berapa? 7. Ayat berapa? 22, 23 lihat. Ah, Lihatin 22, Kristen 23. didiktekan Bible oleh Ya. saya yang Muslim. Memalukan. Oke. Ini lompat-lompat ya kita ya. Udah kita lompat-lompat Bukan lagi. lompat-lompat, dikasih 1000 data menunjukkan Yesus ini bukan Tuhan dari Bible. Masalahnya nggak ada satu data pun yang Kancan kasih. Yesus menolak. Yohanes Gitu. 17 enggak ada satu. Nggak ada satu data pun. Yohanes Semua 17 lari. nomor 3, Matius 7 22 23, Yohanes 10 nomor 34. Aduh, Boleh. nggak ada isinya dia menolak dia jadi Tuhan. Dia menolak dipanggil Tuhan nggak ada satupun nggak ada. Boleh. Lihat ini Kristen. Inilah Justru Kristen. Setelah saya Kalau kasih kalian- Yohanes 20 ayat 28. Kalau kalian kita merasa lari ada yang gitu. aneh dengan orang yang seperti ini, inilah Kristen. Selama kalian jadi Kristen, kalian polanya akan begini. Ya udah gini Kang Chan. Kepala kalian dulu. ada di bawah perut.
Coba baca dulu Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Dibaca, buka situ lo baca. Ya udah, Yesus jadi Tuhan. Enggak, Itu karena dibaca Thomas dulu. kaget di situ. Ya Tuhanku, langsung jadi Tuhan gitu Yesus. Nggak ada. Di dalam Yahudi nggak ada tradisi kaget gitu. Lalu bilang Tuhan. Mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Gitu. Saudara, dengar. Tadi saya bawa ke saudara JK. Di dalam Bible Anda, Keluaran 22:30, yang melihat wajah Tuhan akan mati. Ketika Thomas berhadapan dengan Yesus, apakah Thomas mati? Waduh. Abraham nggak lihat Tuhan kan, Chan? Saudara, Sabar, Bible Anda Abraham- mengatakan Abraham yang lihat melihat Tuhan wajah nggak? Tuhan. Tidak Abraham dengan malaikat, 3 malaikat. Salah, Rafael, satunya Mikael, Tuhan. Gabriel. Saudara, Satunya balik ke Tuhan, Yesus. sembarangan aja Yohanes bilang 20:28. Dengar. Saya Kata jawab. Bible Anda, dengar, kata Bible Anda, yang melihat wajah Tuhan tidak dapat hidup. Keluaran 22:30 kalau tidak salah. Itu kalau kemuliaannya penuh, Kang Chan. Gak ada kuliah penuh. Oke, baca. Kita baca Emang ya. bensin kemuliaan penuh. Mana ayatnya? Ya. Keluaran 22:30, coba buka. Keluaran berapa? Ya. Itu 22 beda, ayat. Bang Chan. Itu kan 30. melihatnya secara apa dulu? Mana? Keluaran berapa? Dua. Enggak ada. Itu Romaldo kemarin sudah membahas itu. Di sini makanan saya. Nah, Nggak ada ini, nggak ada. ulang ya. Don, Kang Tito pengen ngompe wis giatel kuwi jan lambene. Keluaran 33 nomor 20. Ah, saya masih ingat, Oke. masih kuat ingatan saya. Keluaran Keluaran 33 33 nomor 20. Oke. Engkau Oke. tidak tahan memandang wajahku, kata Tuhan. Ya. Sebab tidak ada orang yang memandang wajahku dapat hidup. Sekarang ketika Thomas berhadapan dengan Yesus, apakah Thomas mati hidup kita atau bahas, mati? Jangan dulu loncat, kita bahas itu. Saudara, ini pertanyaannya, dengarkan dulu. Iya, Anda maka ini memutus kita pertanyaan. bahas. Dengarkan dulu pertanyaannya, baru Anda bisa menjawab dengan proper. Santai dulu, santai. Silakan. Tidak ada yang bisa memandang wajah Tuhan akan hidup, pasti mati. Sekarang ketika Thomas berhadapan dengan Yesus, apakah Thomas hidup atau mati? Oke, sudah ya. Sekarang saya jawab ya. Nggak ada pertanyaan interrogatif gitu bakal saya jawab. Yang saya jawab di dalam Keluaran 33 ayat 18 ya. Di dalam Keluaran 33 ayat 18 di situ dikatakan bahwa tetapi jawabnya Musa berkata kepada Tuhan, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Oke, paham ya? Berarti apa yang Keluaran dimau Musa? 33:20. Apa yang dimau Musa? Kemuliaan. Maka Tuhan Keluaran bilang, tidak 33 boleh. nomor 20. Iyalah, kemuliaannya Bang, nggak bisa dipandang. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Iya, itu kemuliaannya Sebab penuh gitu. tidak ada yang memandang wajahku dapat hidup. Setuju nggak dengan Bible ini? Iya, setuju. Maka Bagus. Bible itu nggak ada Tidak kontradiksi. ada, dengar. Gitu. Tidak ada yang dapat memandang wajah Tuhan akan hidup. Setuju tidak? Setuju. Bagus. Iya. Ketika Thomas berhadapan dengan Yesus, memandang Sabar. wajah Yesus, apakah Thomas hidup atau mati? Setuju nggak? Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepada aku. Saudara, Setuju nggak? fokus diskusi, fokus. Fokus dulu, nggak ada. Fokus diskusi. Ketika ini Thomas nggak ada, memandang nggak bisa diarahkan pertanyaannya, nggak bisa Ketika diarahkan. Thomas memandang wajah Yesus yang kau klaim Tuhan itu, Thomas hidup atau mati? Ya, sudah. Oke. Bukan sudah saya dijawab. Enggak. Saya jawab dengan cara lain. Mana bisa diskusi, nggak dijawab. Ya udah, kalau Nah, mau turun, nggak jelas. gitu. Yang lain aja. Jelas. Sudah saya katakan, tidak ada satupun ajaran gereja, kepercayaan yang diajarkan gereja yang diajarkan oleh Yesus. Gak ada. Berikan satu saja, coba contoh apa ajaran gereja yang ternyata comply dengan ajaran Yesus. Gak ada. Teman-teman nih, kalian nggak belajar Bible. Kalau kalian belajar Bible, kalian tahu kan dibohongi. Kalian dibohongi teman-teman kalau belajar Bible. Tapi kalau kalian nggak belajar, begini loh, Pak Chen, Kang Chen, poin ini poin penting. Yang namanya Yesus itu kepunyaan orang Kristen lah. Yang namanya Isa kepunyaan orang Islam. Ngomong apa tuh, Jo? Lambungnya bocor. Aduh. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Tadi dibahas di awal. Yesus tidak pernah mengenal gereja. Yesus tidak pernah mengenal Kristen dan gereja. Anda boleh mengklaim apa aja. Apa status Yesus di dalam kekristenan? Nama Yesus menjadi label, menjadi cover, menjadi sampul untuk menyelundupkan ajaran pagan. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Yang mengajarkan Trinitas sebetulnya. Trinitas itu orang pagan, namanya Tertullianus. Kalian ada di posisi itu.
Cuman kalian merasa ada di Yesus nggak pernah mengajar. Saya bilang tidak ada satupun ajaran gereja yang comply yang diajarkan oleh Yesus. Apa coba apa? Yesus Tuhan salah. Penyaliban nggak diajarkan oleh Yesus. Kebangkitan nggak ada yang menyaksikan Yesus disalib atau bangkit. Nggak ada. Terus kamu percaya siapa? Saya percaya Nabi Muhammad SAW, Quran yang mengantarkan saya mempercayai Yesus. Cuma manusia kok kamu percaya? Memang betul manusia seperti Yesus manusia. Sudah dikubur, sudah jadi tanah, masih percaya. Yesus juga pernah Yesus dikubur. ada di surga. Yesus ada di Tahu dari surga, mana Yesus pernah di surga? Tahu dari mana Yesus di surga? Kamu orang apa Islam? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Enggak, kamu orang Islam kan? Kita orang Orang Kristen Islam semua seperti tahu, Yesus sama. percaya. Seperti Yesus sama. Kita orang Kristen tahu, percaya. Tahu dari mana? Selesai, gitu aja korek. Tahu dari mana? Kamu maksa kita untuk Jadi pengetahuanmu tidak berdasar. Bukan pengetahuan, itu namanya asumsi. kita nggak perlu Anda berasumsi Yesus Tuhan. Anda berasumsi Yesus ada di sorga. Berasumsi, asumsi. Enggak? Hah? Hah? Kamu punya iman itu Muhammad selamatkan kamu, ya kan? Saya punya Allah iman, yang menyelamatkan Yesus Margona. Saya. Gitu. Muhammad aja kamu percaya. Harusnya Tuhan Yesus. Alhamdulillah saya bangga saya percaya Nabi Muhammad. Anda percaya Yesus Nabi tidak? Muhammad sudah jadi abu. Saya sudah percaya Nabi Muhammad SAW. Bahkan kami bersalawat mensalam kepada beliau. Anda percaya Yesus tidak? Anda percaya Yesus tidak? Kamu itu. Anda percaya Yesus tidak? Setiap Iya, saya ditanya, percaya Muhammad. setiap Dua ditanya salah. Kristennya nggak jawab. Anda Kenapa percaya ya? Yesus? Iya nggak jelas. Kamu pintar, Saya sudah mengatakan saya percaya Nabi Muhammad. Anda percaya Yesus tidak? Percaya Yesus? Loh, saya orang Kristen kok kamu nanya. Percaya Yesus? Percaya Yesus? Emangnya Percaya kamu, tidak? kau lihat nama saya aja. Salah ditanya begitu aja nggak bisa jawab loh. Ditanya mudah lo pertanyaan Anda itu. percaya Yesus tidak? Anda percaya Kau Yesus lihat tidak? nama saya tuh. Kau lihat nama Iya, saya. Anda percaya Yesus tidak? Saya orang Kristen. Bagus. Jadi Anda percaya Yesus? Tanya apa, dijawab apa coba botol. Iya betul. Saya tidak nanya Anda Kristen atau bukan. Saya tanya Anda percaya Yesus atau tidak? Nggak ada gunanya berdebat sama kalian. Saya turun. Masa Allah loh. Padahal sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen, seharusnya kalau ditanya demikian dia harus berani dan tegas. Saya percaya Yesus gitu kan. Iya, Gampang betul kok. Kenapa mereka putar-putar? Dia tahu, astagfirullah. dia nyadar kalau dia katakan saya percaya Yesus, bumerang, dia seakan-akan masuk jurang karena tahu semua yang dikatakan Yesus akan dibantah oleh gereja. Itu alasannya kenapa dia tidak jawab. Karena dia meyakini Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Sedangkan Yesus katakan yang Tuhan cuman Bapaknya, Tuhannya doang, Tuhannya Yesus. Dia meyakini Yesus Tuhan, sedangkan Yesus punya Tuhan di dalam Bible. Dia menyembah Yesus, sedangkan kata Yesus menyembah Yesus itu penyembah yang salah, menyembah Bapaknya Yesus yang benar, kata Yesus. Itulah alasan kenapa dia Kristen. Bisa nggak kalian ini lancar mengucapkan Yesus Tuhan, aku menyembah Yesus, seperti halnya kalian datang ke desa-desa pelosok-pelosok. Bisa nggak lancar begitu? Bisa nggak kalian lakukan hal yang sama ketika bertemu dengan Bible? Kenapa ketika bertemu dengan Bible mulut kalian kaku mengatakan Yesus Tuhan? Tidak pede kalian mengatakan kalian percaya Yesus. Kasihan sekali kalian di mata Bible. Di depan Bible begini, ya Allah ya Rabbi. Inilah Kristen. Makanya kata Yesus benar. Bagi saya logis Yesus nih. Dia nggak mau ambil pusing. Yang berseru kepadaku Tuhan, kata Yesus, enyah. Gak ada waktu. Buang waktu, Yesus bilang buang waktu. Gak ada waktu. Bayangkan ada dua orang di kanan dan di kiri. Di kanan Kang Chan. Ditanya Kang Chan, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah. Masuk, langsung. Wahai Zeka, siapa Tuhanmu? Jadi begini. Kata malaikat, jadi begini. Apa kau jadi begini? Aku mau menerangkan dulu malaikat. Berapa lama? 1 jam. Gak ada waktu. Miliaran orang di belakang. Gak ada waktu jadi begini. Masuk aja kau. Gak jelas. Jadi begini. Yes, makanya saya bilang logis ya. Nyah dari hadapanku. Teman-teman sekalian, kepercayaan Kristen yang diajarkan oleh Yesus tak pernah diajarkan oleh Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi Agamanya, agamanya apa?
Agamanya apa Pak Harjono? Nyimak. Ya, saya nyimak. Salam kenal dari Lombok Timur. Iya. Siap Pak Harjono. Oke, lanjut. Kalau dilanjut kasihan Kristen berdebar hatinya. Kaget. Jo tejo rungokno. Ya, rungokno. Inilah kenapa di gereja pendetanya harus ngarang-ngarang, nggak bisa ditanya. Karena kalau ditanya pertanyaannya tajam, khawatir Ken jemaatnya ini sudah bubar. menanyakan itu kepada semua yang sudah naik tadi. Jawabannya sudah jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen. Tidak Sudah diajarkan Yesus. jelas. Yang apa? Silakan aja itu hak kalian menuhankan siapapun, tapi tidak diajarkan Yesus. Iya, walaupun dia bilang begitu, tapi jelas kekristenan seluruh dunia begitu. Tidak bisa dibantah itu. Bahwa Yesus adalah Tuhannya Iya, jadi orang Kristen menuhankan Yesus yang itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus sekalipun. Bahkan dibantah. Iya. Walaupun begitu tetap iya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'angzartahum am lam tungzirhum. Kamu tunjukkan Yohanes 17 nomor 3. Kamu tunjukkan Matius 7 nomor 22-23. Kamu tunjukkan Yohanes 10 nomor 34. Dia la yu'minun. Mereka akan gila. Apa yang bisa saya terjemahkan selain gila? Apa coba? Apa? Yang Chan, memang di Al-Quran sudah dikasih ini ya ciri-ciri mereka ya, walaupun ditunjukkan kebenaran, ditunjukkan, dibuktikan seperti tadi itu ya, tetap dia akan menolak gitu ya dalam Al-Quran. Enggak semua. Quran mengatakan begini teman-teman. Di Quran dikatakan, Quran ini sebetulnya menyapa teman-teman yang mau melihat referensi. Quran itu menyapa loh, memanggil dengan indah. Ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ta'alau, kemarilah. Patejo, jangan ngarang-ngarang, baca Bible. Kalau kau baca Bible, kemarilah. Pelan-pelan. Ila kalimatin sawa, menuju kalimat yang sama. Kalimat yang sama, apa kalimat yang sama? Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Apa dia? La na'budu illallah. Penyembah benar itu menyembah Tuhannya Yesus. Wala nusyrika bi syai'a. Jangan katakan Yesus Tuhan, Bapa, Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kalimat yang sama, itu diucapkan oleh Yesus. Karena pada hakikatnya ajaran itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran pagan. Iya, walaupun abang sudah bantah, sampai di mana Bang Chen membantah? Aku ini dizalimi terus ya. Saya tidak membantah Kristen. Saya nggak mau bantah Kristen. Saya hargai yang bantah kalian Bible. Ini si Kang Chan ini narasi liar banget dia comot ayat itu tentang nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu, makanya jangan asal baca. Silakan Anda yang baca kalau gitu Bang, silakan baca. Tadi data tadi, ayo berita. Silakan Anda yang baca kalau gitu. Iya, kalian yang baca sudah kudus, jangan ini, silakan baca. Malu dia. Boleh, Ayo, silakan baca. kau tadi bawa apa Matius apa coba tampilin. Matius nanya lagi. Matius pasal 7 21 dari 21 kalau perlu 21 kalau udah perlu dari 15 pengajaran sesat 2 kamu ya silakan. Konteksnya itu apa? Ayo. Jangan mau orang kafir begitu maunya. Dia mau bantah tapi dia nggak bawa data. Apa? Nggak bisa, iya betul. Anda harus bacakan datanya, Bang. Nggak begitu cara bekerja diskusi. Anda sebentar dulu, santai dulu. Anda buat klaim, Anda mau bantah klaim, Anda tunjukkan datanya. Jangan kamu perberat saya. Konteksnya itu apa? Biar lu pinter, makanya SD. Konteksnya itu Kristen diusir oleh Yesus. Oke, tampilin. Ayo, tenang. Yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Seperti itu. Ayo, tampilin. Yang dibacakan itu, sudah dibacakan itu, dengar. Masalah. Supaya Kristen di bawah melihat semua ya. Ayo, umat. Karena di Kristen di bawah ini, Kristen itu kan nggak pernah buka Bible. Ayo lo. Kasihan sekali ya. Gelisah langsung. Ganjan saya yang buka aja Ganjan. Oh boleh silakan. Mereka nggak tahu. Oke, saya yang baca ya.
saya buka aja supaya ini ayo. harus dibesarkan Os, supaya ini apa Kang Chan bernarasi aja nanti saya Jadi buka. gini Stejo, mereka ini kan nggak tahu konteksnya itu apa tentang penciptaan dan selanjutnya itu kan membuat tentang guru-guru palsu. Udah mau dibacakan dulu, tadi suruh baca gimana sih? Udah tapi Ini mau baca, ini sesuai request Anda minta dibukakan datanya. Ilin banyak ngomong Ya ini mau ditampilkan yang ngomong kau, yang ditegur aku. Gila. Nggak ada konteksnya lu, malu lu. Mau ditampilkan ini Margona, namanya Kudus. Oke, ini nih. Tuh. Oh, baca. 20. Oh, baca. 19 nggak kamu baca? Ya kamu yang baca 19-20 silakan. Oke, tampililah ngapain Lah, enggak lah, aku dituduh orang kafir. Itu tadi dituju. Itu ya Bang Tejo Rungono. Tadi dibahas Bang Kang Chan itu Matius 7:21-23 suruh tampilkan. Setelah ditampilkan suruh minta 19-20. Apa coba ini? Allahu Akbar. Permalukan oleh Bible-nya sendiri, kasihan ya. Saja. Coba Kamu baca sudah nih. Apa narasi? Oh, salah. Mau ngomong apa kau? Gimana ini? Siapa kau? Panik. Coba. Gemetar. Ketawa dia dengan Bible-nya sendiri ketawa. Coba kamu nih bahas. Coba kamu bahas apa ini? Mau paham? Kamu paham nggak? Kalau nggak paham kalau nggak paham saya yang jelasin. Bal. Iya, kamu paham nggak? Coba jelaskan. Ayo. Ya silakan. Coba baca. Ya kau baca. Tadi bisa tampil mau baca. Sekarang suruh aku baca lagi. Allahu Akbar. Dia katanya mau baca. Nggak ada waktu. Habis waktu kerjaan tulisan yang lain. Nggak ada waktu. Allahu Akbar. Tadi minta ayatnya tunjukkan. Udah ditujukan ayatnya. Minta dari 19-20. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Oten botol semua ya. Ustaz Alif udah monitor belum ya? Ustaz. Alif monitor Ustaz. Alif. Salat Isya. Jo, lu ngono lo Jo. Iku kancamu ngono iku Jo. Kancamu lu ngono kabeh. Masyaallah. Teman-teman di bawah Kristen, teman-teman di bawah Kristen, ini representasi nih Kristen. Itu sama poinnya kalau kita analisa itu sama poinnya. Sama dari Hong Kong. Kau katakan yang berseru kepada Yesus masuk hidup kekal. Yesus katakan yang berseru kepada Yesus diusir. Enyah, apanya yang sama? Apa? Sudah pembangkangan seperti itu, tapi poinnya sama, kekristenan menyembah Tuhan Yesus. Itu poin itu sudah tidak bisa diganti. Iya betul memang. Nah poin itu dikonfirmasi Kristen menyembah Yesus dan Yesus mengusir Kristen masuk neraka, tidak masuk hidup kekal. Itu poin berdasarkan Yesus. Itu kalau Yesus mengusir orang Kristen itu masih PR, belum ada yang tahu sampai sekarang. Semua masih. Matius 7:22-23 tadi dibukakan datanya. Anyahlah kau penjahat, kata Yesus. Iya ya, penjahat, bukan orang Kristen. Orang yang berseru kepada Yesus, orang yang berseru kepada Yesus Tuhan siapa? Islam atau Kristen? Penjahat yang diusir, bukan Kristen. Penjahat itu yang berseru kepada Yesus Tuhan, kata Yesus. Coba bro ditampilkan aja ayatnya dulu. Kalian bisa nggak fair kalau diskusi? Nggak, bentar. Kalian bisa nggak sih fair kalau diskusi? Kalian di kaum muslim loh. Kalian kalau misalnya kalian punya argumen, klaim, kalian tunjukkan datanya gitu. Bawakan datanya. Itu kan sedang mau dijawab, tapi kan hostnya ribut terus, nggak ngasih kesempatan orang. Diskusi itu Kok hostnya? Hostnya itu diem dari tadi. Hostnya apa? Tampilin ayatnya kita telah. Karena yang saya paham itu. Hostnya tidur tadi namanya Bang Alif. Dengar. Ini datanya, dengar. Yang berseru kepada Yesus Tuhan. Ya, saya sudah tahu itu ayat, bahwa ayat itu ditujukan kepada ada beberapa sekte dalam agama Yahudi.
Siapa yang nyebut Yesus Tuhan? Yang Yang bernubuat, sering mengatakan yang bahwa Yesus Tuhan itu dalam ibadatnya ke yang lorong-lorong jalan, yang bernubuat itu. Ganti atas dulu, nama Zek. Yesus, mengusir setan atas nama Yesus di gereja. Sirabara-bara. Siapa itu? Boleh gantian enggak? Eleganlah diskusinya. Yang Yesus sebut itu Enyala itu adalah para penyembah yang mengatasnamakan Yesus. Itu sekte dalam agama Yahudi, ada pemungut cukai, ada sebagainya. Orang ini yang di lorong-lorong jalan itu mempamerkan ibadahnya, itu kan agamawi. Tapi nggak begitu, teksnya beda. Nggak begitu. Di lorong-lorong jalan pamer, teriak-teriak nama Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan Enyala kau, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Makanya jangan kau perkosa ayat itu. Demiot dong, Bal. Oh, boleh saya baca, Bos? Iya. Bang, ini oke, baik ya. Ini saya kasih tahu loh ya. Ini mudah memahami nih kalimat ini ya. Jadi Matius 7:21 ini perikopnya tentang hal pengajaran sesat ya. Pengajaran sesat ini buahnya ini dia bilang. Yesus kan, ini buah, lihat dari buahnya. Yesus bilang lihat dari buahnya. Nah, buahnya ini begini, ayat 21. Buahnya saja ajaran sesat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, ya, yang kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ingat ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yesus ini menyebut nama Bapaknya. Oke. Ini datanya lagi dibacain. Tadi kau minta datanya dibacakan, sekarang datanya dibacakan, kau ribut sendiri. Gantian. Itu satu, Bang. Bacanya dibacakan dulu, datanya sedang diperdengarkan. Ada masalah kau dengan Oke, ini nih ya. Ini ya. Saya baca ya. Kasih lihat, kasih nampak. Ya, oke, saya baca ya. Tidak perlu kau baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk kerajaan sorga, koma. Tidak perlu Oke. kau baca. Melainkan. Kita diskusi. Jo, rungono Jo. Melainkan. Bentar dulu, Bang Baal, bentar dulu. Anda kenapa tidak bisa diam ketika baca Bible? Santai dulu, kan ini permintaan Anda dibacakan. Santai dulu. Santai ya. Kalau interupsi lagi, ini loh, kita nggak baik diskusinya. Ini kan request Anda, Bang. Nah, silakan. Oke, jadi di sini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, koma. Melainkan, menggunakan kata melainkan ya, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayo gantian. Setelah Sabar kita tampilkan dulu. ini ya. Apa makna melainkan di sini? Kenapa Yesus menggunakan kata melainkan? Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Apa maknanya? Definisinya melainkan ini apa? Melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Macet Melakukan kan? kehendak Bapa itu dalam Yesus yang teriak-teriak di lorong jalan itu apakah Oke. Kalau lagi datang ke desa Yesus Tuhan, ketemu Bible, susah menyebutkan Yesus Tuhan, malu dia, yang takut. teriak-teriak di lorong jalan dan Oke. Halo. Oke, Bang Jack, sebentar Bang Jack. Kita coba baca ya. Kenapa Yesus menggunakan kata melainkan? Di sini, ini maksudnya begini, teman-teman ya, saya ajari ya. Kenapa Yesus menggunakan melainkan? Ini ada dua narasi. Narasi pertama adalah yang memanggil Yesus, Tuhan, itu tidak akan masuk kerajaan sorga. Narasi kedua yang melakukan kehendak Bapa itu masuk sorga. Karena menggunakan melainkan. Melainkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan bertentangan. Jadi kalimat yang mengatakan Yesus Tuhan ini ditentang. Itu tidak benar, dia bilang. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, itulah yang akan masuk kerajaan sorga. Jadi Kristen tidak akan masuk sorga.
Ya nggak perlu ditanggapi sih, udah jelas bahasa Indonesia, apa yang mau ditanggapi. Itu dua-tiganya itu juga. Oke, kita lanjut ya. Seru-seru ya. Oke, kita lanjut. Sebentar dulu, kau Iya, kita lanjut dulu sebentar Bang, ini kalimatnya, ini kan ayatnya belum selesai. Bersambung. Makanya saya mau jelaskan itu. Nggak perlu. Mengusir setan. Belum sampai kok Bang. Oke, kita lanjut ya. Di sini Tidak bisa sudah jelas ya. Yang memanggil Yesus Tuhan ini tidak akan masuk kerajaan surga karena Yesus menggunakan melainkan. Nah, gini. Artinya ditolak. Nah, kemudian jadi ada dua kelompok nih. Kelompok pertama yang memanggil Yesus Tuhan dan kelompok kedua adalah yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Itu kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang pertama ini dijelaskan di ayat berikutnya. Nih, kelompok yang pertama. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, bukankah kami berdebat dengan namamu? Demi nama Yesus, mengusir setan demi namamu. Demi nama Yesus, mengadakan banyak mujizat dengan namamu. Dengan nama Yesus. Nah, ini dijelaskan kelompok pertama. Ini kelompok pertama diuraikan oleh Yesus. Nah, kelompok pertama yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat dengan nama Yesus ini dihakimi di ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, karesteng botol. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini diuraikan kelompok pertama. Jadi ayat 21 ini menjelaskan kelompok pertama yang memanggil Yesus Tuhan dan dijelaskan di ayat berikutnya, dihakimi di ayat berikutnya. Tetapi nanti jadi teman-teman Kristen ini harus mencari sebenarnya apa sih yang masuk kerajaan surga ini, dia melakukan kehendak Bapakku ini apa sehingga dijamin oleh masuk kerajaan surga. Itu yang harus kamu cari. Itu paham ya? Kristen KTP. Jadi di sini ayat 21 ini dua kelompok. Ya. Kelompok pertama ada yang memanggil Yesus Tuhan. Kelompok kedua adalah yang melakukan kehendak Bapa. Kenapa bisa dikatakan dua kelompok? Karena Yesus menggunakan melainkan. Melainkan ini saya ulang tadi, melainkan adalah apa tadi melainkan ini? Melainkan adalah kata penghubung interkalimat untuk menyatakan pertentangan. Menentang kalimat tadi dengan kalimat berikutnya. Ya, jelas. Jadi Kristen siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Yang bermujizat dengan nama Yesus siapa? Ya, Kristen. Mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Kristen. Bukan Islam. Kalian membuat kejahatan. Gampang kok. Gampang kok. Jadi jelas ya teman-teman Kristen, jangan berharap kalian makan masuk surga. Jangan. Selama kalian memanggil Yesus Tuhan, kalian bilang, Yesus bilang, nyalah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Neraka kalian. Gampang kok sebenarnya Yesus ajarannya. Nah, yang PR yang untuk Anda tadi, PR-nya di sini. Ya. Apa sih kehendak Bapakku yang di sorga ini sehingga Yesus menjamin masuk kerajaan sorga? Apa? Kalian tidak pernah cari ini. Kang Chan bilang yang penting Yesus Tuhan. Ketika dihadapkan dengan Bible, pelangak pelongo ini. Coba kalian cari di sini apa sih kehendak Bapakku di sorga ini untuk masuk kerajaan sorga ini, jaminannya Yesus loh. Silakan, apa kehendak Bapakku di sorga? Selamat malam host. Ya, selamat malam. Bang Ronggit, agamanya apa? Saya Kristen. Masa Kristen tidak ada yang bisa menjawab Bible ya satupun dari tadi. Kristen sekali. Ustaz Alif sudah monitor? Ustaz Alif? Talib, monggo. Ustaz Alif? Oh, belum kayak. Sholat tahajud Ustaz Talib. Boleh ditanggapi? Tidur tadi. Lanjutkan. Itu Ustaz Alif. Lanjut Ustaz. Aku baru aja kembali. Silakan sampaikan dulu. Bang, cari jaminan Yesus itu apa kehendak Bapakku di sorga sehingga akan masuk ke kerajaan sorga. Apa ini? Sudah coret aja kayak yang mengatakan Yesus Tuhan. Itu dicoret sudah dari sekarang, dari pemikiran Anda, dari mindset Anda, dari iman Anda, coret itu, dihapus, dibuang. Karena itu akan membuat kejahatan. Cari sekarang kehendak Bapakku di sorga ini apa? Ini Yesus yang menjamin lah.
Sampaikan kepada saudara Anda, kepada istri Anda, anak-anak Anda. Sekarang jangan mengatakan Yesus Tuhan. Jahat itu menurut Yesus ya. Oke, lanjut. Pertanyaannya ini Kang Baal kalau gitu. Pertanyaannya, pembunuhan terhadap Yesus di atas kayu salib itu kehendak Bapa atau kehendak iblis? Anjir. Belum ditanggapi yang tadi. Ini Ya, itu konsepnya pertanyaannya. kembali kepada penyalipan itu, kehendak Bapa itu. Oh, jadi Itu. ayat yang tadi bukan Karena setiap inti orang semuanya yang itu Yesus itu. JK, biarkan Bang inti Rongi itu mau keselamatan. bicara. JK, jangan tabrakan. Kasihan, silakan Bang Rongi. Silakan. Ini dulu Bang JK. Ini Rongi dulu. Silakan Bang Rongi. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Jadi ayat yang tadi itu Matius 7:21 itu sangat menguatkan iman Kristen karena dikatakan di situ bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan, bukan setiap orang berarti ada yang masuk dan ada yang tidak. Begitu, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Begitu. Kalau Anda Kristen dan tidak melakukan kehendak Bapa di surga, neraka juga meskipun Kristen. Makanya ini membuat orang Kristen berbondong-bondong, berpacu melakukan kehendak Bapa di surga. Karena dikatakan bukan setiap orang. Nah, karena disebut bukan artinya ada yang masuk. Tapi ada juga yang tidak. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Oke, melainkan pertanyaannya gini Pak Rongit. Pertanyaannya begini. Ya, Beribadah ke gereja di hari Minggu dan menuhankan menyembah Yesus itu kehendak Bapa atau bukan? kehendak Bapa di surga. Nah, di mana? Di mana Bapak menghendaki menuhankan anak manusia sehingga beribadah di hari Minggu ke gereja, menuhankan dia. Iya. Apa namanya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata seperti itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Pertanyaan saya, Pak, kok jadi ngomongin jalan, lagi banyak proyek sih emang ini. Pertanyaan saya itu, di mana kehendak Bapak di surga beribadah di hari Minggu menuhankan Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan itu di mana? Kami tidak salah menuhankan Yesus karena dengan namanya saja bisa menyembuhkan orang, bisa melakukan mukjizat. Kan ayat tadi sudah dibacakan, dengan namanya Yesus saja. Iya, iya, bisa iya. melakukan mukjizat. Kita bisa menyembuhkan orang saja Itulah yang bisa. akan diusir oleh Yesus, Pak. Pertanyaan saya, Anda tadi sangat bangga dengan Matius 7:21. Justru Yang masuk ke dalam surga itu yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ayat ini membuat orang Kristen berpacu melakukan kehendak Bapa di surga. Gak apa-apa, silakan. Memang Kristen harus menggenapi nubuatan yang diucapkan oleh Yesus. Karena kalau tidak ada nanti Yesus kosong ngusir orang. Nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, orangnya mana? Siapa dia? Nah, maka harus ada Kristen sebagai sasaran yang akan diusir oleh Yesus. Orang Kristen ini menggenapi nubuatan Yesus ketika dia mengajar. Begitu. Enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Makanya kami orang Kristen berpacu untuk tidak melakukan kejahatan itu. Biar kita masuk surga. Begitu. Pembunuhan kepada Yesus kejahatan bukan, Pak? Iya, kehendak Bapa juga itu. Jadi Bapak menghendaki membunuh Yesus? Iya, karena dia kan punya misi. Oh. Namun iblis tidak pernah melepaskan. Iblis tidak pernah berhenti. Diputer lagi. Membuat manusia hancur. Itu rancangan iblis itu. Sampai saat. Lah tadi Anda bilang rancangan Bapak. Bapak menghendaki pembunuhan Yesus. Gimana? Kok jadi iblis? Saya nggak bilang rancangan. Itu kehendak Bapa untuk menebus dosa kita. Oh, Bapak menghendaki Yesus dibunuh. Iya, dalam hal menjalankan misinya. Yang Dan menggenapi proses pembunuhan Yesusnya siapa? Ya. Yang menggenapi kehendak Bapak siapa? Karena itu nubuatan jauh sebelum peristiwa itu Bukan, terjadi. pertanyaan saya, yang menggenapi
agar Yesus mati di atas kayu salib siapa? Anda jangan kaget. Jauh sebelumnya. Enggak, saya enggak kaget, saya lagi nanya. Oh, saya enggak kaget, Pak. Lagi nanya. Makanya saya lagi menjelaskan. Tapi kalau Anda tidak menerima, enggak, siapa itu bukan penjelasan. Sebut. Tadi Anda mengatakan yang menghendaki kematian Yesus di atas kayu salib adalah Sang Bapa. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menggenapi kehendak Bapa ini? Iya, Yesus Kristus yang menggenapi. Jauh sebelum peristiwa itu terjadi, Yesus tahu. Memang harus jadi belajar botol hidup ini. Iya, itu kan derita lu. Benar, cuma memang bukan iman kamu tidak bisa percaya. Yang Pak, kan Bapak menghendaki Yesus itu mati dibunuh di atas kayu salib. Anda tadi bilang seperti itu. Yang menggenapi pembunuhan terhadap Yesus itu siapa? Anda katakan Yesus itu sendiri. Emang Yesus suka rela lari-lari ke atas kayu salib, ngaku sendiri tangannya gitu kan? Enggak, Pak. Kitab Anda menjelaskan salah satu muridnya pengkhianat, dirasuki oleh iblis. Bahkan Yesus katakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Anda nggak mau cerdas, nggak mau jujur dengan kitab Anda sih, Pak? Apa yang salah dengan forum ini, host? Pulang aja ini orang kita. Aduh, salah ada tamu kita ini. Santai aja, jangan kejang-kejang. Makanya kami orang Kristen santai, tidak bisa. Ya santai lah, orang udah Tuhannya udah bisa dibunuh, apalagi siapa yang bisa mau dikalahkan? Karena kami mengikuti Tuhan yang benar, yang berkuasa, yang punya mukjizat. Udah nggak usah jualan kuaci di sini, Pak. Jawab siapa yang menggenapi pembunuhan Yesus? Dibanding dengan yang dituhankan oleh orang lain, tidak berkuasa, tidak bermanfaat. Mana jawaban Anda? Siapa yang menghendaki kehendak Bapa Yesus mati dibunuh di atas kayu salib? Enggak apa-apa, saya ulang-ulang jelaskan. Tapi kalau Anda tidak berulang-ulang kali tidak mau, Anda belum menjawab satu kata pun. Bukan derita saya begitu. Kami orang Kristen sangat paham dengan apa yang gila, ini orang gila, nggak nyambung. Iya. Masih terlalu sopan bilang kayak gitu, Kang Chan. Cuma kalian yang tidak mau terima. Gurunya orang gila. Cuman kalian aja yang tidak mau terima jawaban. Loh, saya bertanya, coba saya tanya sama Anda. Tadi Bapak Rongit mengatakan Bapaklah yang menghendaki pembunuhan Yesus di atas kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang menggenapi pembunuhan Yesus di atas kayu salib? Ya dia sendiri yang menggenapi itu karya Allah. Innalillahi wa inna. Yang membunuh miun, ya Allah sia aing berokok. Sarwa nasihatnya itu karak balik di gereja kok nasihatnya meni prologi ampun ngejawab. Yang berusaha membunuh Yesus itu siapa? Tahu yang dibunuhnya Yesus, tahu, saya juga tahu. Manusia memang yang membunuh dia, Romawi. Tetapi ya itu memang penggenapan untuk dia harus terima itu. Saya jawab. Ini memang kehendak Bapak. Nggak usah ada yang jawab lah. Kalian tidak mau terima jawaban ya itu urusan Ini kalian. memang kehendak Bapak. Memang di situ ada pelantara iblis. Dan iblis pun Ini tidak saya bertanya menghendaki balik. dengan penyalipan itu. Iblis Jadi jawabannya siapa ini? Jawabannya siapa yang menggenapi kehendak Bapa di surga? Yesus itu harus mati di atas kayu salib. Yang menggenapi pembunuhan terhadap Yesus itu siapa? kehendak Bapa untuk posisi iblis dan orang-orang Romawi itu memang semua pelantara. Dan iblis pun waktu itu ketika murid Yesus menyangkal, jujur nih, walaupun agak dia diputar. menyangkal, Tuhan, kenapa engkau tidak menyelamatkan dirimu? Nah di situ posisinya Yesus itu mengusir, nyala kau iblis katanya. Karena iblis memang tidak mau dengan adanya penyalipan, karena itulah adalah jalan keselamatan. Iblis yang menggenapi agar Yesus disalib, iblis yang tidak mau ada penyaliban. Ini gimana Anda dibilang? Ya Allah, sebelum terjadi. Bang, kita Anda mencatat di Yohanes 6, di Yohanes 8 itu ada iblis yang merasuki Yudas sehingga merencanakan rencana jahat agar Yesus itu ditangkap dan disalibkan.
Itu kitab Anda. Itu memang Anda setuju nggak nih dengan yang tertulis ini? itu memang kerjaan iblis. Nah, iblis mengerjakan rencana jahat agar Yesus itu ditangkap dan dibunuh, kan gitu. Bahkan sampai hari ini iblis tetap berusaha menghancurkan manusia. Iblis tugasnya itu. Nggak usah sampai hari ini, fokus ke Yesus dulu, Tapi Pak. gini bang, iblis tidak ingin matinya itu dengan cara penyalipan bang. Nah, kata siapa? Kan ada muridnya yang menyangkalnya 3 kali itu, kan diusir itu. Kan iblis sendiri ya. Ini gimana sih? Lucu Anda ini. Yesus itu agar ditangkap. Iblis merasuki Yudas, membisikkan rencana jahat. Bukan Yudas bang. Murid. Jadi siapa yang dibisikkan oleh iblis? Mang Kokom? Bukan, Yudas. Setahu saya kitab Anda mencatat. Bukan. Yudas dirasuki oleh iblis. Bang. Itu awal bang. Awal memang Yudas. Ada murid Yesus yang menyangkal dia 3 kali. Di situ. Kenapa tadi Anda bantah bang? Cuman ngisi waktu doang. Jadinya kayak gini. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebenaran, karena iblis itu bapak dusta dari segala dusta. Di situ mencatat, dia ingin, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berusaha membunuh Yesus, di situ sama saja mengikuti keinginan iblis. Itu jelas ayatnya, kata Yesus, bukan kata Kristen ya, kata Yesus. Waktu itu memang ada pelantara iblis. Nah, dan iblis pun tertipu dengan kebangkitan. Betul itu Bang. Makanya ketika Sebentar. Itu tetap kehendak Bapa itu. Kalau iblis tertipu dengan kebangkitan, berarti Yesus tertipu dengan kematian. Enggak. Makanya iblis Kenapa Anda ini? Loh, Anda ini lucu Pak. Itu kan botol kosong. Enggak, coba saya tanya, yang penting dalam iman Kristen itu kebangkitan Yesus atau kematian Yesus di atas kayu salib? Ini Ustaz Kami selesaikan dulu bang, baru dibantah bang. Jangan langsung dibantah. Tahu saya iblis tertipu. Ini kenapa jadi Kristen bikin paduan suara? Ini bukan gereja, Karya Allah itu yang baiknya itu seperti apa? Iblis tidak tahu ke situ. Bahwa gampang tanya ke Yesus. Kata Yesus, Bang Jack, Allah sudah merencanakan kebaikan, tapi iblis tidak tahu ke situ. Iblis tahu cuma merencanakan yang jahat, tapi kau tak bisa memahami. Makanya Yesus berkata, iblis jadi malu dan iblis buat cerita. Ini kenapa jadi pengacaranya iblis sih? Kok lebih tahu dari iblis? Iblis malu, iblis tertipu. Kenapa dan lebih tahu daripada iblis? Membuat iblis ya tahunya untuk merencanakan yang jahat. Disalib itu. Tapi Allah berubah itu semua untuk. Kok jadi memahami banget perasaan iblis gitu loh? Bang Ali itu 3 hari loh prosesnya itu bang. Ngotot terus. 3 hari loh prosesnya itu bang. Kenapa kalian itu jadi timnya iblis? Kok jadi memahami banget perasaan iblis dari rasa malu? Prosesnya Nabi Muhammad kematiannya itu berapa lama sampai sekarang pun belum bangkit itu bagaimana itu prosesnya berapa lama? Itu prosesnya nggak ada yang dipermasalahkan. Dalam Islam itu nggak ada yang dipermasalahkan. Belum sempat proses dia. Nggak ada yang dipermasalahkan. Tahu sudah dimakan habis itu semua satu-satu diskusi menyalak. Iya kan? Muhammad sudah dimakan habis kan bangkitnya, makanya tidak bangkit. Nggak ada yang bermasalahkan tentang kematian manusia itu nggak ada. Ya udah Bang Jack dulu Bang. Oke. Emangnya Paulus sudah bangkit? Oke. Nih ya. Saya baca dalil dulu. Ini kata Yesus ya. Gak usah takut teman-teman Kristen. Saya tidak ada maksud untuk menghujat atau menyerang. Kita cuma membuka logika akal sehat kita. Yesus berkata begini. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu kata Yesus. Oke. Nah,
Yesus berkata, sementara yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku. Nah, kamu melakukan keinginan Bapakmu. Ada 2 poin di sini. 1, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti kata Yesus, kehendak Bapa itu, Yesus itu dikasihi, bukan dibunuh. Kata Yesus nih. Nah, lalu dia katakan, sementara yang kamu lakukan ialah berusaha membunuh aku. Berusaha membunuh Yesus, itu kata Yesus, kamu melakukan keinginan Bapakmu. Nah, ingat, coba saya tanya di sini kepada teman-teman Kristen dengan jujur ya. Ketika berusaha membunuh Yesus mengikuti keinginan Bapakmu, siapa Bapak yang dimaksud oleh Yesus di sini? Tolong jawab dengan jujur. Jawab oleh Kristen. Itu Bang Ali baca di mana itu? Oh, aku baca di majalah Trubus, Pak. Kok iya? Di Bibel Anda tadi udah aku sebutkan, kok malah Anda masih asing. Oh, jemot gitu. Waduh. Udah aku bacain, udah aku sebutin, baru nanya itu di mana. Kau pernah baca Bible rupanya? Dia sudah tahu kematiannya juga, makanya dia bilang anak manusia akan mati. Ya emang gak ada. Anda juga aneh. Saya sudah sebutin dari tadi. Anda nanya itu baca di mana? Saya sudah sebutkan di Yohanes 8. Kau baca dari 40 sampai 44. Poin-poinnya saya sampaikan. Ada yang berusaha membunuh Yesus. Kan gitu. Kata Yesus, kamu melakukan keinginan Bapakmu. Nah, pertanyaan saya, siapa Bapak yang dimaksud oleh Yesus itu? Ayo. Sekarang begini. Saya baca dulu ini. Pada saat penciptaan Adam, Allah tidak pernah menginginkan untuk dia berbuat dosa, tetapi iblis datang untuk menjatuhkan dia ke dalam dosa. Saya mau tanya, apakah Allah menghendaki itu untuk Adam jatuh ke dalam dosa? Tapi rencananya iblis untuk memasukkan Adam ke dalam dosa, tetapi Allah juga tidak pernah menghendaki itu. Sama halnya dengan sebuah informasi yang sudah disampaikan berdasarkan narasi kitab Anda menemukan sebuah poin. Itu pertanyaan kami, bukan kami tidak tahu, tetapi sebagai bentuk bagaimana kita memahami sebuah kitab, kejujuran untuk menjawab, bukan malah bertanya dan menarasi entah lari kemana-mana, nggak nyambung. Tapi kalau saya baca sekali lagi ya Pak ya. Nih dengerin, untuk Anda yang Kristen di sini, kalian simak, jangan bikin paduan suara. Yohanes 8 dari 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri, kata Yesus. Saya jawab Bang. Pertanyaan saya apa? Itu iblis Bang. Karena dia menginginkan kematian Yesus itu yang menurut dia, karena kematian Yesus itu harusnya penyalipan, bukan langsung dibunuh. Berarti di sini yang menginginkan Yesus mati di atas kayu salib adalah mengikuti kehendak Bapak. Kehendak Bapak. Siapa Bapak yang dimaksud oleh Yesus di situ? Iblis lah bapakmu. Dia begini, konsepnya ada 2 Bang, ada 2. Kan sudah saya ceritakan. Keinginan iblis itu kan matinya itu tidak disalibkan, karena konsep penyalipan itu kan keselamatan Bang, penebusan dosa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya ini fakta Pak. Bukan Bang, tadi abang itu udah jujur loh Bang. Abang itu tadi udah jujur. Saya seneng kalau diskusinya jujur, udah seneng. Kenapa begitu di depan pintu mau masuk gerbang, Anda putar balik Pak? Begini Bang, kan saya sudah ceritakan tadi kan sebelum penyalipan, murid Yesus itu ada menyangkal 3 kali. Itu salah satunya itu, Tuhan, kenapa engkau tidak menyelamatkan dirimu? Dan di situ Yesus malah mengusir, nyala kau setan, katanya kan. Karena di situ iblis itu sebenarnya berusaha gimana supaya Yesus nih menyelamatkan dengan ketuhanannya. Tapi
Yang mana ini? Tapi kan memang konsepnya harus penyalipan gitu loh. Justru malah iblis itu sudah sangat jelas. Tidak ingin dengan kematian dengan penyalipan. Dia pengennya itu matinya tidak dengan penyalipan. Kok beda-beda sih pemahamannya. Umat Kristen beda-beda semua. Kan Makanya Bang di Ronggit situ ini sudah jadi saya diem. jelaskan. Diselamatkan. Beda-beda. Yang diceritakan Coba kalian diskusi sama. bagaimana yang kapan diceritakan itu Muhammad Bang Alif ini kan kematian ketika dia mengajar. Gantian tole. Wah, cemot Ketika dia mengajar, di situ dia pengen dianiaya. Yesus disalib emang karena dia tidak mengajar. Kok jadi lucu Bapak ini? Yesus itu kan dicari-cari kesalahannya. Dia mengajar tuh belum selesai, makanya dia katakan masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, tapi kamu masih belum sanggup untuk menanggungnya. Itu kata Yesus. Kan Yesus memang ditangkap karena dia mengajar. Pengaruhnya makin banyak, pengikutnya makin banyak, sehingga imam-imam kepala melakukan sebuah musyawarah. Bahkan Imam Kayafas bernubuat, Yesus ini harus ditangkap dan dikorbankan untuk orang Yahudi. Masalah hukumannya diserahkan kepada bangsa Romawi, karena waktu itu bangsa Yahudi di bawah jajahan bangsa Romawi. Begitu Pak Makanya kalau di gereja itu jangan dengerin percaya Yesus Tuhan, mati di atas kayu salib, ditebuslah dosamu, kamu masuk surga, nggak perlu capek-capek, bayar perpuluhannya sini perpuluhan. Bukan gitu kawan. Bacalah isi kitabnya. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Tuhanmu mati ya. Yesus. Cemot piye to? Intinya Yesus sudah bangkit bawa keselamatan. Intinya itu orang selamat. Kapan Muhammad bangkit untuk saya tanya saya tanya dulu. Yang membawa keselamatan untuk Kristen itu kematian Yesus di atas kayu salib atau kebangkitan? Kematian dan kebangkitan. Iya, karena dia itu kan Allah. Jadi kematian menebus, sebentar, dia harus bangkit. Sebentar, penebusan dosa yang diimani oleh Kristen, kematian Yesus di atas kayu salib atau kebangkitan Yesus? Kematian Yesus kalau itu untuk penebusan. Tetapi ketika dia mati untuk menebus, dia harus bangkit karena dia itu adalah Allah sendiri. Ya itulah yang kita bahas tentang kematian Yesus di atas kayu salib, bukan masalah kebangkitannya. Karena ini percaya prinsip imannya orang Kristen, percaya Yesus mati di atas kayu salib ditebus dosanya. Iya, memang itu adalah penebusan dosa. Kebangkitan itu adalah kemenangan. Ketika dia mati, dia harus bangkit. Dia harus bangkit. Saya tanya, orang Kristen ditebus dosanya dengan kebangkitan Yesus atau kematian Yesus di atas kayu salib? Kematian. Di atas kayu salib kan? Yes. Nah, siapa yang merencanakan kematian Yesus di atas kayu salib tadi? Yang merencanakan itu adalah Allah sendiri. Nah, kejang-kejang dia tidak terima. Makanya Muhammad bangkit boleh supaya kalian juga bisa selamat. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, siapa? Waduh. Iya, karena Yesus Tuhan, makanya dia bangkit kembali menyiapkan tempat. Iya, tapi kan pernah bogoh. Ya Pak Nyoman ya. Sudah dibilang kematiannya itu untuk penebusan. Yesus datang ke dunia itu konsepnya itu, dia mengambil rupa manusia, turun ke dunia untuk menebus manusia. Untuk apa dia? Menjadi hewan. Tuhanmu lah pokok ya, Pak. Karena dia menebus manusia, makanya dia harus menjadi manusia. Kalau menebus anjing, babi, ya dia akan menjadi anjing atau babi. Tapi lewat kematiannya itu, ya dia harus bangkit karena dia itu adalah Allah. Ya Allah, Gusti benar-benar Tuhan Ya kan? Karena dia harus menebus manusia, dia harus jadi manusia. Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Waduh. Allah itu menjadi manusia karena Allah kalian kan bukan maha kuasa. Jadi tidak bisa menjadi apa saja. Iya kan? Yang tidak maha kuasa itu ketika Tuhan jadi manusia. Iya kan, karena dia maha kuasa apapun itu. Gini, coba saya tanya. Apa tujuannya Tuhan Anda menjadi manusia tadi?
untuk menebus manusia dengan dosa-dosa yang tidak bisa diampuni. Makanya dia sendiri datang ke dunia menjadi sama seperti manusia dan menanggung semua dosa manusia. Baik, pertanyaan saya, Tuhan Anda kuasa nggak nebus dosa tanpa menjadi manusia? Dia harus menggenapi semua itu. Berarti nggak kuasa. Begini, dia harus menggenapi janji. Berarti Tuhan Anda itu Anda haruskan, berarti dia tidak kuasa untuk menebus dosa manusia tanpa harus menjadi manusia dan terkutuk mati di atas kayu salib. Sekarang begini, hukum Taurat tanpa ada Nah, malah lemah jadi Tuhannya. Tuhan yang maha kuasa itu tanpa harus menjadi sesuatu, dia bisa melakukan sesuatu. Itulah Tuhan yang hebat. Karena dia sudah malah Anda mengharuskan Tuhan mati terhina terkutuk di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Taurat ada hukum Taurat itu penebus. Di dalam hukum Taurat, Tuhan bisa mengampuni dosa manusia tanpa harus menjadi manusia. Bang, sekarang kalau dia sudah berdosa mati di atas kayu salib menurut dosa manusia, Allah itu terus salahnya apa? Juga kuasa lah, man. Wah, Pak Cemot sudah menebus dosa manusia kok nggak berkuasa gimana? Loh, salahnya apa? Iya. Salahnya terus apa? Maunya gimana? Terus gimana? Itu maunya Allah seperti itu. Terus salahnya apa? Buat kita buktikan. apa? Kita buktikan. Iya. Berarti sekarang sudah tidak ada dosa bagi orang Kristen. Nggak ada. Berarti orang Kristen tidak ada yang berdosa lagi ya? Nggak ada. Sudah ditebus. Pantesan. Ya, sebentar. Beda. Ketika Anda melakukan hubungan di luar pernikahan, hukumnya dosa nggak? Tidak seperti itu karena Dosa piye to? Tidak ada dosa lagi. bukan berarti kita berbuat dosa. Wis, makin parah. Tapi kan kalau kita percaya Yesus, dosa kita udah ditebus. Wah, enak kali. Malam ini bayar, malam ini tinggal apa itu namanya? Micet pesen selesai, tenang, udah ditebus tebusin kacau nyoman iki yo. Bang, Nyoman iki. Masa kau pesen micet dosanya biar Yesus yang nebus? Nyoman iki keseringan mlebu doli nyoman iki piye to Pak Nyoman? Bukan piye to? bukan jalan ke pesantren untuk mencabuli para santri-santri, tidak seperti itu. Enggak, jangan gitu Bang. Ya kami hukum dosa. Tadi Kristen sendiri yang mengatakan sudah tidak ada dosa. Maka konsekuensi dari kalimat itu saya minta pertanggungjawaban dengan sebuah contoh. Berarti tidak ada lagi yang namanya konsep yang namanya dosa. Tidak ada lagi yang namanya perzinahan. Kan itu konsekuensinya. Karena tadi Anda katakan sudah menebus dosa. bukan tidak berdosa Bang, salah begitu. Salah Pak Nyoman. Memang tetap ada dosa. Dibantai itu Pak Selama Nyoman. kita masih intinya semuanya ini kan kita harus ikut seperti Yesus gitu loh. Oh, berarti tidak ada, berarti tetap berdosa. Luar biasa nih loh, dengerin. Ya luar biasa, memang biasa di luar dia. Enggak, sebentar Pak Nyoman. Bang Jack ini kan mau ngobrolnya itu kan mau pakai ini, enggak asalnya plus kayak Pak Nyoman. Enggak. Ketika Anda melakukan maaf ya, misal ini contoh kan jangan berzinahan gitu. Itu Anda berdosa atau tidak? Loh, ya saya nggak berzina, saya sudah Ya, percaya bukan Pak Yesus. Nyoman loh. Kok muni wae loh. Siapa ini? Wangel direk. Nggak berdosa lagi. Tuh keseringan ngombe tua kok awakmu Nyoman. Waduh. Pak Nyoman kok meneng loh. Pak Nyoman iki. Jika Ya Pak Jack silakan. Jika melakukan dosa itu kita kembali ke yang enyahlah engkau itu. Ayat yang di buka awal itu. Berarti dosanya nggak ditebus. Engkau katanya itu. Berarti dosanya nggak ditebus. Ya tetap ada. Penebusan itu memang ada. Cuma jika dilanggar, ibaratnya kayak itu dikhususkan kita bahwa kehidupan orang yang manusia percaya ini bahwa kan juru selamat. Aku bilang ini bukan gereja, jangan bikin kur, jangan bikin paduan suara teman. Satu-satu lah. Bukan berarti kita berbuat dosa lalu kita masuk surga karena sudah ditebus. Tidak seperti itu konsepnya. Loh, enggak, Yesus mati di atas kayu salib tadi kan dikatakan menebus dosa. Iya, enggak? Memang. Nah, itu ketika Anda melakukan zina, itu hukumnya masih berdosa atau tidak? Ya berdosa. Nah, kalau kalian berdosa, dosanya ditebus nggak oleh Yesus?
Saya nggak melakukan zina. Maksudnya Ini contoh dalam hukum. Ngapain? Pak Manyon, Ngapain Pak contoh Manyon lagi. gitu? Pak Nyoman ini loh bunyi terus nggak mau nyambung. Mending kalau nyambung ngobrolannya. Ya, jelas Itu kita kan nggak konsepnya. Pak Nyoman, zina Pak lah, Jack dulu kita biar sudah kelar. percaya. Pak Nyoman ini nggak nyambung ngobrolnya. Begini. Pak Nyoman, Itu memang dengar sih, Pak konsepnya Nyoman. sudah. Oh, Pak Nyoman. Bentar. Maaf, Sering- itu Sering mabuk khususkan kan barang benih. siapa yang percaya kepada dia. Jadi ketika sudah ada penebusan, sampai kapanpun siapapun dia yang belum percaya, yaitu dia tidak mendapat penebusan itu. Iya, contoh ini kita contoh pelan-pelan, Bang. Kita contoh pelan-pelan. Ini kan tadi Anda ibarat gini, ada sebuah asuransi dia bikin tagline begini. Wih, kamu bayar cuma 100.000. 10 tahun kemudian kamu dapat 10 M. Ya itu kayak gitu. Ayo kita uraikan, kan gitu. Kamu percaya Yesus mati di atas kayu salib, maka kamu ditebus dosanya, kamu otomatis masuk surga. Itu tagline-nya. Oke, kita uraikan sekarang contoh. Ya, Pak Jack, ini. Pak Jack. Ya. Pak Jack ini Pak JK ya berarti. Pak JK itu misal berzina. Ini contoh aja, bukan saya nuduh, bukan. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah perzinahan yang dilakukan oleh Pak Jack itu adalah dosa? Tadi Pak Jack menjawab itu dosa. Oke, kalau itu dosa, Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa. Ya. Berarti dosa Anda melakukan zina itu ditebus oleh Yesus. Ya. Ya berarti Anda nggak ada salah melakukan zina. Orang dosanya ditanggung oleh Yesus. Amat ya, Bukan begitu, jadi Bang. tebus langsung. Dilalah sekarang. Bentar. Bentar. Iya kan? Yang jawab siapa? Begini, Bang. Maksud itu, jika Yesus sudah menebus dosa, jangan disalahgunakan gitu loh. Jangan digunakan untuk ya kita berbuat dosa gitu loh. Kita Karena ditebus, Bang. berubah sudah. Iya kan, karena sudah ditebus, jadi jangan berbuat lagi gitu loh. Berbuat dosa itu. membuat Kalau dosa berbuat lagi ditebus gitu. nggak? Ya intinya ya ibaratnya dosanya itu Menyalahgunakan ini SK ya. SK-nya malah dibuat pinjaman uang gitu, ibaratkan gitu. Anda sudah dapat Salah, SK ini Bang. penebusan dosa. jus Ini gimana sih? Enggak, pertanyaan saya kalau Anda sudah dapat surat itu bahwa sudah ditebus, ketika Anda melanggar, itu ditebus juga enggak? Bingung, Ya, intinya jika kamu melanggar itu kamu tidak menghargai itu, Bang. Enggak, masalah tidak menghargai enggak apa-apa, yang penting ditebus ini. Iya. Justru karena abang menghargai itu, makanya jangan berbuat dosa. Sekalipun abang berbuat dosa, bertobatlah. Gitu. Iya, tidak berdosa, cuman tidak menghargai gitu maksudnya. Bang Alif kan nggak menghargai, makanya masih pingin ke Hargailah itu, Bang. Iya, tetap ditebus oleh Yesus, tapi tidak menghargai surat penebusan dosa itu maksudnya. Justru kita tuh menghargai itu. Nah, kalau pengorbanan justru itu. kalau menghargai, buktikan surat penebusan itu, buktikan dengan Jangan cara melakukan disalahgunakan, dosa Anda ditebus, itu sebagai pembuktian. Kalau kita menyalahgunakan itu sama Lah, aja. itu surat penebusan dosa atau bukan? Kok salah gunakan? Kecuali itu surat penebusan dosa Anda gunakan untuk tobat, itu nggak nyambung. Karena itu tujuannya untuk penebusan dosa, maka gunakanlah untuk menebus dosa. Contoh ketika Anda berzina, itulah surat penebusannya. Gimana sih? Nah ya, terus kenapa? Terus gimana? Bang Alif. Ya itu salah dia. Kenapa bilang salah? Kenapa dia katakan menyalahgunakan surat penebusan dosa? Enggak ya, terus Kami tidak seperti itu, Surat Bang. penebusan dosa kalau dipakai tobat ya nggak nyambung. Karena itu buat penebusan dosa. Tapi untuk berdosa tenang, saya sudah punya suratnya. Itu. Iya terus Begini, Bang. kenapa? Emangnya kenapa Gini, terus? Bang. Ya artinya sudah tidak ada hukum lagi untuk Kristen kalau dia berdosa, kalau dia mencuri, kalau dia korupsi, kalau dia berzina dan sebagainya. Saya tanya abang begini. Kalau kamu ketika abang masuk penjara, abang masuk penjara, tetapi abang membayar hakim untuk melolos abang. Nah, lalu abang sudah keluar, ini ada keluarga yang membayar menebus itu. Jadi abang tidak bisa jadi masuk penjara karena sudah ditebus. Ketika abang kembali bergabung di masyarakat, abang sudah bebas, lalu abang berbuat jahat lagi, apa abang kena jerat atau tidak? Kena. Atau tidak? Kena. Ya pasti penjara lagi. Nah, surat penebusannya masih berlaku nggak?
Berlaku. Itu bukan berarti artinya begini. Kata Nyoman berlaku. Ya udah bikin jalan atau ditebus lagi kan itu. Enggak, kalau Bang Jack gimana? Berlaku nggak Bang Jack? Aku jadi ketawa seru. Memang otak disimpan di mana ini? Gini Bang, gini. Kalau konsep Gini loh, Bang Jack yang bikin soalan, Nyoman yang ngegolin, padahal salah kamar, ngegolin ke kandang sendiri, repot Bang Jack. Bang Jack giring bola ke kandang lawan, tiba-tiba di akhir Nyoman ngegolin ke kandang sendiri. Terus kenapa? Emangnya kenapa? Aneh kalian nih. Ntar dulu. Enggak aneh. Kamu yang bingung sendiri. Gak percaya Yesus kamu. Konsep keselamatan itu, pengampunan dosa itu bagus. Silakan Jospen ini pakai data ini. Kalau Jospen ini semangat ini, ayo oke. Ayo Jospen, minum bir dulu biar semangat. Tuh, ngebir tok penbengi Nyoman iki mabuk tok. Iya, ben semangat. Wis ditebus dosae kok. Nah, kan? Surat penebusan dosa berlaku buat Pak Nyoman. Wis Pak Nyoman bebas. Buat apa? Yesus mati di kayu salib. Sudah tebus. Lah iya, makanya bebas. Mau mabok setiap malam telernya habis 1 jerigen juga nggak masalah. Gak apa-apa. Minta tolong Yesus. Nah itu ajaran Kristen yang sejati. Nah itu ajaran Kristen sejati dengan percaya konsep penebusan dosa begitu. Saya hargai kalau jujur. Tapi jangan setengah jujur. Konsep penebusan dosa itu memang tidak bisa hilang itu Bang, selalu ada itu. Berdosa, bertobat gitu Bang. Mati di kayu salib. Bertobat Nyoman, bukan penebusan Nyoman. Bertobat gitu loh Bang. Dia ceritanya begitu. Cuma jangan disalahgunakan gitu. Malah jadi bertobat. Oke, Nyoman diam dulu ya Nyoman ya. Nyoman konsepnya kan penebusan dosa sampai akhir hayat. Nah, kalau Bang JK itu konsepnya bertobat. Sekarang begini Bang JK, saya tanya, ajaran para nabi sebelum Yesus, mereka mengajarkan juga bertobat tanpa harus ada pembunuhan terhadap manusia. Itu jelas. Bahkan dikatakan orang yang bertobat melakukan ketetapan Tuhan, melakukan aturan Tuhan, orang itu akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Contoh di dalam Yeskiel 18:20-23. Artinya apa Pak? Tanpa Yesus mati di atas kayu salib pun mengikuti ajaran Tuhan dengan cara bertobat, orang itu bakal selamat. Betul, emang betul. Artinya kematian Yesus di atas kayu salib sia-sia juga jadinya. Enggak, ya cuma begini Bang. Lah buktinya tadi suruh bertobat juga. Di situ konsepnya berat Bang. Di situ konsepnya berat. Bertobat itu berat Bang. Taurat masih berlaku Bang. Nah, buat Kristen Taurat tidak berlaku. Sudah digenapi Bang. Iya sudah tidak berlaku lagi berarti hukum Tauratnya. Iya karena sudah digenapi. Ya berarti kalau sudah tidak berlaku lagi benar tidak ada larangan berzina, bebas. Ya nggak bisa langsung abang menyuruh ke arah situ. Kok jadi nggak bisa? Kan ada yang bilang hukum Taurat itu berat. Nggak boleh Bang. Itu nggak boleh. Sebentar, gitu. Abang tadi yang punya narasi hukum sebentar. Abang tadi yang punya narasi hukum Taurat itu berat, sudah digenapi oleh Yesus, tidak berlaku lagi untuk Kristen, benar nggak? Nah iya betul. Nah iya. Karena karena buktinya, contoh larangan berzina itu hukum Taurat atau bukan? Ya kan sudah tidak berlaku ya. Ya sudah tidak ada lagi larangan berzina kalau gitu. Iya semua dosa itu nggak ada yang nggak boleh Bang. Semua dosa itu ya dosa gitu loh. Cuma jangan kita jangan di situ jangan kita memanfaatkan itu. Ayolah teman-teman Kristen Bang, kita pakai ajaran yang logis loh. Saya pakai kitab ada itu sebenarnya. Jangan memancing kita berbuat dosa gitu. Bang Jack, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf ke belakang kalau narasi saya ada yang tidak enak. Tapi ingatlah Bang Jack bahwa kita diskusi itu tujuannya baik. Kadang-kadang kita perlu agak sedikit keras untuk menyentil ya atau menyentuh alam bawah sadar kita biar itu tuh sadar dengan narasi kita itu bahwa kita ini ngambang
bilang, kalau kita kembali kepada ajaran para nabi, ajaran Yesus, itu nggak ada sama sekali apa yang Anda sampaikan itu sesuai dengan ajaran mereka. Ujung-ujungnya apa di sini Anda katakan ajaran bertobat. Kalau ajaran bertobat, Yesus mengatakan, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi memanggil orang berdosa. Agar apa? Agar bertobat. Kalau dia bertobat selamat nggak? Ya selamat. Agar masuk surga apa? Lakukan perintah Tuhan. Matius 16 nomor 17 iya benar ya. Atau juga di Markus 10, Matius 10 juga Markus 10 nomor 16 17 itu sama. Di situ ada mengajarkan melakukan perintah Tuhan. Di antaranya apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Artinya itu hukum Tuhan itu berlaku tetap. Dosa itu kalau kamu mau masuk surga, lalu mengajarkan pertobatan. Tidak ada Yesus mengajarkan percaya Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, itu nggak ada. Makanya di sini ada kontradiksi yang sangat jelas. Di satu sisi orang Kristen mengimani dosanya ditebus, itu doktrin iman Kristen. Di sisi lain, Yesus akan mengusir orang-orang yang menuhankan Yesus. Artinya dosa orang itu tidak ditebus oleh Yesus. Begitu kita bahas dosa mana yang ditebus, di sini pun terjadi kebingungan. Karena itu sumbernya bukan dari Yesus. Coba kalau kita kembali kepada ajaran Yesus, saya yakin teman-teman Kristen tuh nggak akan bingung. Tidak. Tapi sayang sekali saya sama teman Kristen itu lebih mengedepankan tentang doktrin imannya. Silakan. Salah kalau abang bilang kami bingung, karena konsep pengampunan dosa itu memang ada sejak dahulu, tapi itu berat bang, karena masih menganut Taurat. Taurat itu keras bang, apapun dosa, begini dosa, begitu dosa, begini dosa. Dengan kematian Yesus itu kita dipermudah bang. Iya, berarti tidak ada dosa-dosa lagi kan? Iya memang dosa itu ada bang, tapi hukuman beratnya itu Abang beda sendiri bang. yang bilang. Di dalam hukum Taurat aturannya ini berdosa, ini berdosa, ini berdosa. Setelah ada Yesus yang diimani oleh Kristen, masih berlaku nggak itu dosa? Masih berlaku bang. Ya sama kalau gitu pada dengan hukum Taurat. Makanya intinya jangan disalahgunakan itu loh, hormati. Ya salah gunakannya itu gimana? Maksudnya yang disalahgunakan itu seperti apa? Ya seperti yang diceritakan teman tadi, berdosa bertobat, berdosa bertobat, berdosa bertobat, itu kan masalah menyalahgunakan. Karena dia tahu pasti itu baku hukumnya bang, keselamatan itu baku. Sampai kapanpun ya berdosa pasti diselamatkan, berdosa kalau tobat diselamatkan gitu loh. Cuma jangan tidak menghargai itu loh, Tuhan sudah begitu. Itu intinya bang. Beda dengan sebelumnya bang. Anda imani nggak? Taurat bang. Anda percaya nggak tidak ada manusia yang tidak berdosa? Dia begini bang, manusia itu pasti lemah bang, karena ada daging. Pasti bisa berbuat dosa. Cuma ya jangan digunakan kesempatan itu untuk melakukan dosa aja bang gitu loh. Kalau kita berdosa bertobat, berdosa itu bisa. Apa kau ini? Bisa digunakan seperti itu. Ya maksudnya gimana? Itu baku hukumannya, memang begitu bang. Makanya orang Kristen itu begitulah anunya. Gimana? Begitunya tuh gimana? Jalannya itu. Abang itu kadang tadi hampir enak, oh iya waras nih. Tapi ujung-ujungnya error lagi. Coba ke Juspen aja. Juspen silakan. Ya, saya jawab ya. Ya, jawab. Kalau Juspen ini semangat Ustaz Alif. Pakai data dia. Jawabannya itu ini, tapi jangan potong ya. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Ayat 12. Di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
Ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik di dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kita, walaupun kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia, walaupun kita sudah selamatkan oleh iman, tapi kita bukan berarti kita menjadi kesempatan untuk berbuat dosa. Itu jawaban. Oke, Terima kasih. baik. Pak Jospan, Anda kan barusan bawa Roma 6 ya. Oke. Boleh dilanjut satu ayat aja Pak di Roma 8. Ya, silakan. Oke, baik. Kalau gitu saya yang baca ya. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi orang mati karena apa di situ, Pak? Di mana? Roma 8 nomor 10. Iya, terus? Maka tubuh memang mati karena dosa. Iya. Orang Kristen pada mati enggak? Artinya jangan kamu serahkan tubuh ini ke dalam dosa, itu maksudnya. Loh, bukan Pak, please. Saya masih teringat barusan saya baca. Maka tubuh memang mati karena dosa. Iya. Berarti orang Kristen mati karena apa? Iya, tubuh mati karena dosa. Iya, kenapa rupanya? Oke. Ya artinya memang pada berdosa kan? Ada nggak orang Kristen yang tidak mati, Pak? Ada nggak orang Kristen yang tidak mati? Tubuh itu memang kembali kepada tempatnya. Iya, bukan kita berfilosofis, Pak. Bukan kita membuat sebuah narasi. Lain mikirin tubuh. Bukan ke situ, Pak. Bukan itu yang kita bahas. Kalau pertanyaan saya, ada nggak orang Kristen yang tidak mati, Pak? Sebentar. Ya, biasanya langsung ditanggapi sama pendeta Jospen ini, gimana? Tapi kok macet? Begini, sebentar ya, saya lagi cari bahasa terjemahan yang lain. Maksud saya. Oh iya. Oke. Yang biar kesannya membantah apa yang saya sampaikan gitu loh ya. Oke, Ya, nggak apa-apa, Pak. bukan membantah, tapi begini. Oh, gimana? Artinya begini, walaupun tubuh kita, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi ya memang artinya tubuh kita itu udah mati karena dosa, itu aja. Tetapi ada roh yang dalam hidup kita. Itu. Pertanyaan saya, Pak, ada nggak orang Kristen yang tidak mati? Sebentar ya. Apa orang Kristen tidak ada yang tidak mati? Ya matilah. Nah, berarti orang Kristen mati karena apa, Pak, di situ, Pak? Dosa. Bukan karena dosa, itu memang jalan keselamatannya harus mati. Nah, itu kalimatnya begitu, Pak Pak JK. Itu kalimatnya. Seperti itu bunyinya. Itu ya nggak bisa bawa tubuh, pasti bawa roh gitu loh. Aduh. Itu kalimatnya saya baca berkali-kali loh. Maka tubuh memang mati karena dosa. Anda katakan bukan karena dosa. Lalu ini bunyi, kasihan Paulus udah nulis surat, udah hampir 2000 tahun, masa kalian bantah? Gimana? Jasper? Waduh. Sebentar. Waduh. Ini konsepnya tentang
mematikan keinginan daging. Ini jawabannya itu. Tumben macet Despen ini. Sebentar. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, artinya ia memang mati pada akhirnya, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke hari. Artinya kita memang harus mati pada akhirnya, karena bagaimanapun karena manusia pada akhirnya mati ya, karena hukuman dari dosa, Pak. Akibat makan buah terlarang itu dari si Adam. Nah, tetapi karena kita karena kita diselamatkan oleh iman, 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke hari. Itu jawabannya. Itu keterangan ayat itu. Ya, jadi kesimpulannya orang Kristen mati karena karena memang harus mati pada akhirnya karena akibat dosa si Adam itu. Loh, kok jadi dosa Adam? Enggak bilang gitu, Pak. Kasihan, Pak. Karena bagaimanapun kan kita mati. Karena kan udah ditebus sama Yesus. Nah, penebusan itu berlaku pada waktu kematian kedua tidak akan sanggup lagi. Itu maksudnya. Oh, nanti penebusannya nanti. Pada waktu, artinya upah yang kita terima itu dari kehidupan kekal. Itu maksudnya. Jadi belum ada, sekarang belum berlaku penebusan itu. Itu sudah ditebus, itu salah itu. Begitu. Maksudnya sudah ditebus semua. Gimana ini? Konsepnya itu ya kita ke surga itu tidak bisa membawa tubuh, gitu aja. Jangan ngarang lagi. Sebentar. Ini Saya baca berikutnya ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sudah penebusan loh Pak Joseph. Kebangkitan Pak Joseph. Ini jawabannya ya. Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Ya. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Itu jawaban saya. Iya, jadi kesimpulannya orang Kristen mati karena dosa ya, Pak ya. Sekarang akibatnya pada akhirnya kita akan mati. Iya, Anda bagaimanapun akhirnya akan mati. Kematian Anda karena karena memang harus mati manusia pada akhirnya karena akibat dosa Adam dan Hawa itu. Bukan dosa Anda, bukan. Salah Pak Joseph. Jangan potong. Karena begini, pada akhirnya semua harus mengalami kematian pertama. Nah, setelah kematian pertama, nanti Yesus datang, kita akan dibangkitkan. Kita mengikuti jejak Tuhan Yesus loh Pak Joseph. Yesus itu mati Pak Joseph, baru bangkit. Yang benar yang mana ini? Sebentar. Begini. Siapa itu yang barusan komen itu, yang barusan mengkomentari saya? Siapa itu yang mengkomentari saya barusan? Siapa? Sama Kristennya, Joseph. Iya, maksudnya Pak Zeka-nya itu. Begini Pak Zeka. Pak Zeka, jangan dulu komentari. Saya terangkan dulu ya. Setelah kita karena kematian, karena pelanggaran hukum oleh pelanggaran Adam dan Hawa, semua mati akhirnya ya. Itulah namanya dosa waris. Nah, kemudian kalau kita nggak percaya kepada Kristus, kalau kita nggak mempercayai Yesus sebagai juru selamat, kita akan dibangkitkan, kita akan dihukum dan masuk ke dalam penghukuman akibat dosa yang tidak kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat, ke neraka pada akhirnya. Nah, kemudian
kalau kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kita mati sekarang, tetapi kita akan dibangkitkan dan kita akan naik dalam kerajaan sorga. Itu bersama-sama Yesus. Itu dalam keyakinan kami ya. Jadi kalau misalnya Pak JK pun nggak mempercayai seperti yang saya katakan, itu urusan Pak JK. Disinilah perbedaan kami, itu maksud saya. Disitulah perbedaan kami dalam kepercayaan. Dan jadi dalam kepercayaan kami, kita semua pada akhirnya dalam dunia ini sekarang harus mengalami kematian pertama. Betul. Masa Tuhannya sama, keyakinannya beda-beda? Gimana sih ini? Oh itu makanya dalam ada namanya denominasi beda-beda Pak. Jangan kamu samakan, nggak beda-beda. Jadi pemahaman kami begitu. Ada kematian pertama, ada kematian kedua. Kematian kedua itu adalah kematian di api neraka. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita nggak akan mengalami kematian kedua. Begitu. Artinya api neraka itu kita nggak akan mengalami ke dalam api neraka itu. Itu yang saya bacakan tadi di Wahyu 20-nya itu. Ya, Pak JK, Anda punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Dia punya hak ya. Silakan. Betul. Coba baca lagi firmannya itu apa tadi? Yang saya sampaikan atau Pak Jospan? Yang disampaikan oleh Anda. Oh, kalau yang saya tadi itu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ingat pada kalimat, maka tubuh memang mati karena dosa. Oh iya. Berarti saya yang salah tangkap tadi. Berarti Pak Joseph itu benar itu. Nah, orang Kristen ada yang pada mati nggak? Ya, pada mati memang. Saya kurang mendengar tadi. Oke. Orang Kristen mati karena dosa memang dosa Adam memang itu kutuk. Mana di situ nggak ada dosa Adam? Iya, konsep kematian itu kan awalnya dari Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan itu. Ya oke. Anda di situ percaya nggak dengan bunyi ayatnya? Maka tubuh memang mati karena dosa. Iya. Nah, sekarang orang Kristen kan pada mati. Iya. Berarti penyebabnya adalah dosa. Iya. Inilah sebentar. Bagus itu. Sebentar. Saya potong. Baca lagi sampai selesai. Sebentar. Di kandangmu. Iya betul itu. Sebentar. Ini siapa Sebentar. Ada penjelasan untuk di bawah itu. Saya betul. Sebentar. Keterangan sebentar. Akademis profesional luar. Berani nggak? Tunggu dulu. Tapi Kalau berani tenang Jos. Mereka ini kandang mulu Jos. Tenang. roh hidup. Saya tantang mereka ini. Tubuh memang mati tapi roh hidup. Netral. Ini sebentar. Inilah keterangannya itu. Ini keterangannya itu. 2 Korintus 4 ayat 16. Jangan ada tafsir. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke hari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebentar. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itu. Terima kasih. Iya. Anda setuju kesimpulannya? Orang Kristen mati karena dosa. Nah, kematian yang sekarang itu bukan karena ketidakpercayaan kami, tetapi karena sifat alamiah dosa itu. Seperti apa, Pak? Pak, jadi Anda setuju nggak? Ini coba saya pengen tahu. Ini ada yang setuju nggak dengan ayat ini? Orang Kristen mati karena dosa. Ada yang setuju nggak sih? Dosa itu seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Hitam ke kuning-kuningan. Udah. Jadi orang Kristen, ada yang setuju nggak dengan ayat ini? Orang Kristen mati karena dosa. Ya, sepakat. Sebentar. Oke, sepakat. Ini jawabannya. Berarti tidak ada penebusan dosa di sini. Ini jawabannya. Sebentar. Ini jawabannya. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12.
Saya jawab dengan ayat ya. Saya nggak mau dengan menurut pendapat saya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, karena itulah iman itu diperlukan, bahwa walaupun tubuh kami pada akhirnya mati di dunia ini, tetapi pada kematian kedua itu tidak akan makan, tidak akan merenggut kami. Itu jawabannya. Oke. Kan tadi pertanyaan saya, Anda setuju orang Kristen mati karena dosa? Iya. Oke, berarti dosa tidak ditebus oleh Yesus. Tidak, begini ya, tadi kan saya sudah terangkan bahwa pada akhirnya tubuh ini memang pada akhirnya harus mati. Ya, mati karena dosa. Itu nanti. Iya kan? Konsep dalam ajaran Kristen, orang mati itu karena dosa. Pak, bisa diterangkan dosa itu apa? Oke. Nah, sekarang kalau Anda setuju, berarti tidak ada orang Kristen yang tidak berdosa. Karena semua orang Kristen sudah pada mati. Maksudnya pada mati mereka. Bukan begitu Bang, secara kemanusiaan aja nggak mungkin lah manusia tuh bisa bertahan sampai berapa tahun begitu kan. Ya, ini tentang ajarannya Bang, konsepnya Bang. Orang Kristen mati karena Dosa. Surat berapa itu? Berarti tidak ada orang Kristen yang tidak. Izin, Bang Alif, surat berapa itu? Roma 8 nomor 10. Coba bacakan. Udah, Anda silakan baca ya. Nah, sekarang pertanyaan saya berarti tidak ada orang Kristen yang tidak Enggak, saya berdosa. pertanyakan. Tunjukin di kameranya di ayatnya itu. Bapak buka aja Roma 8 nomor 10. Enggak. Yang bawa ayat kan situ, dan Anda juga harus bertanggung jawab dong. Saya bertanggung jawab, udah hampir 1 jam udah berlalu Pak. Kalau Anda bertanggung jawab dengan ayat itu, dibaca dong. Sudah berkali-kali dari tadi dibahas, sudah ditanggapi. Oke, sebentar. Roma 8 ayat 10 saya bacakan. Tetapi jika ada silakan. Enggak gitu caranya. Pertunjukkan di kamera. Jangan baca kucing di dalam karung. Ini kalau baru saya angkat topiknya mungkin saya mau aja sih. Karena ini Bapak ini baru datang. Orang yang baru datang itu karena ketinggalan pelajaran, maka dia yang harus nyusul ke belakang. Bukan saya yang harus mundur. Nah, Anda penasaran dengan bunyinya, yang tidak percaya dengan saya ucapkan, Bapak buka gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, adakah orang Kristen yang tidak mati sampai sekarang? Yang dari abad pertama? Iya. Kita mati akan dibangkitkan lagi, Bang. Iya. Tahu, itu mah tahu, Bang. Pertanyaan saya kalau gitu, orang Kristen mati karena dosa. Berarti tidak ada orang Kristen yang tidak berdosa, kan gitu? Ya. Semua makhluk di dunia ini juga kan dosa. Nggak dilihat sekarang juga dosa. Orang yang berdosa, orang yang mati berdosa, dia ke surga atau ke neraka? Ya. Saya nggak kenal Bang, neraka dan surga itu saya nggak kenal. Soalnya saya masih hidup. Jadi ketika saya mati nanti baru saya tahu itu neraka dan surga. Iya. Kenali Bang, harus mengenali oleh Anda. Bagaimana cara mengenalinya? Dari ajarannya. Apakah kitab Anda mengenalkan dan mengajarkan? Betul, mengenalkan dan mengajarkan. Kalau Anda di sini mengatakan tidak mengenali, Bapak mestinya belajar dulu. Kalau tidak tahu nanti bertanya. Kalau mau menanggapi, Anda sudah punya bahannya gitu. Belajarnya di mana, Bang? Loh, buka di dalam Matius 5. Yesus membahas tentang neraka. Dari 17.
tentang penggenapan. Bahkan jika tanganmu menyesatkan, lebih baik dipotong daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Yang saya pertanyakan, Bang, kalau kita tidak berbuat apa-apa, apa juga itu melakukan dosa? Umpamanya. Enggak, ini korupsi. Tentang ajaran Kristen. Orang Kristen mati karena dosa. Kan gitu. Nah, sekarang orang yang berdosa tempatnya di mana? Orang berdosa tempatnya di surga. Berarti benar para pelacur, para pesundal itu ke surga semua gitu kan ya? Tempat orang berdosa. Kalau Kristen kan nggak ada pelacur, Pak. Lah, Matius 21 nomor 31, seorang pesundal itu masuk surga, Pak. Jangan asal bunyi lah, Pak, nanti malu orang-orang Kristen. Mendingan Bapak kalau mau nyimak aja gitu loh. Ini Pak, ini. Saya kan pertanyakan aja. Itu memang mati, konsepnya yang mengikuti seperti yang terjadi pada Tuhan Yesus itu tetap memang mengalami kematian karena anugerah keselamatan dia dibangkitkan. Sebentar, jawaban sebentar. Intinya pokoknya ya anugerah keselamatan itu. Kalau kita tidak buat dosa, berarti kita tidak akan mati, Bang. Kalau kita melakukan dosa, makanya kenapa kita setiap tahun melakukan pengampunan dosa, yaitu karena setiap kita ke jalan raya, lihat barang bagus salah, nggak dilihat juga salah. Ya artinya setiap orang Kristen berdosa kan, makanya pada mati. Terus Islam nggak mati? Mati ya sama aja mati kan, Bang, gak ada yang kekal. Ya karena dosa, karena ajalnya. Kalau kita manusia kalau menjalankan Al-Quran menyebutkan surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa itu akan merasakan kematian, akan mati itu. Dan memang ajalnya, kematian itu ketetapan Tuhan. Bukan karena dosanya. Kalau Anda mengatakan manusia mati karena korupsi, karena ya konsepnya kematian itu kan awalnya kan dari Adam dan Hawa itu. Iya, saya kan Adam. Kan kalian itu kan sudah punya Yesus, kok bawa-bawa Adam terus sih? Iya, karena ini udah ada Adam. Yesus itu di kayu salib nebus apa jadi? Kalian kok sia-siakan kerjaan Yesus yang menderita di atas kayu salib? Kita nggak sia-siakan. Ya ngapain bawa Adam terus? Malah, Bang. Yesus pun memberi contoh. Katanya Yesus nebus dosa. Iya, karena penebusan itu kita dibangkitkan bersama-sama Yesus. Iya. Mana lagi nih penebusan itu dibangkitkan? Bang. Kita dibangkitkan bersama-sama Yesus. Yesus pun mati. Kita pun Yesus dibangkitkan oleh Bapa di sini. Kamu juga nanti akan dibangkitkan. Sama seperti Yesus dibangkitkan. Ini sebentar. Jangan ada potong. Sebentar boleh saya bicara? Wahyu 14 ayat 13 ya. Yang pertama Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kita akan beristirahat di dalam Kristus, ya. Kita akan, makanya dibilang kalau orang Kristen mati ada ditulis RIP, rest in peace, beristirahat di dalam damai. Nah, nanti setelah kita mati, kita akan dibangkitkan. Siapa yang percaya kepada Yesus akan naik ke sorga. Siapa yang tidak percaya, itulah yang masuk neraka. Itu intinya, itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya orang Kristen mati karena ya karena memang dosa yang diwariskan itu Adam dan Hawa memang harus mati kita pada akhirnya. Itu udah tanggungan semuanya. Kok jadi bawa-bawa Adam lagi? Kan Yesus sudah menebus dosa katanya. Dosa waris Adam juga udah ditebus.
Lah, kalau Anda mati karena dosa, berarti orang Kristen mati itu membawa dosa. Benar nggak? Bukan membawa nama-nama Adam, Bang. Konsep mati itu keluar karena adanya Adam. Iya. Di sini nggak disebutkan. Memakan buah pengetahuan, Bang. Di sini nggak disebutkan, Bang. Di sini nggak disebutkan. Asal muasal itu kan dari Adam dan Hawa, Bang. Iya, manusia pertama mati. Kalau gitu nanti susah juga kalian, Elia dan Henok, terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Susah lagi nanti. Nah, sekarang kitab Anda yang mengatakan ini tentang konsep ajarannya loh. Bahwa itu, yang namanya kematian dalam ajaran Kristen itu karena dosa. Kan itu gitu. Malah anugerah bagi kami, Bang. Bahkan kami bisa dalam keadaan hidup. Gimana sih, Mak? Bang? Iya. Oke, saya langsung ke contoh lebih spesifik lagi ke lawan bicara saya. Bang Zeka itu kan pasti akan mengalami kematian, betul? Betul nggak? Nah, kematian Anda berdasarkan Roma 8 nomor 10 itu karena apa? Ya kembali ke konsep Adam, ya memang manusia. Jangan ke Anda loh, ke Anda mati karena apa? Ya intinya yaitu tetap dosa, Bang. Itu memang kodratnya. Ya berarti Anda mati dalam keadaan berdosa. Udah kita sebentar kita perjelas dulu Roma 8 ayat 10 ini. Kalau kita ambil sepotong nanti nggak jelas. Oke, saya baca baik-baik. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Jangan kita potong sampai situ. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, jadi ketika kita mati nanti, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Itu kebangkitan, itu kebangkitannya di nomor 11 tentang yang dibangkitkan. Nah, itulah. Iya. Akhirnya ayat 14. Itu Pak John itu. Nah iya, di nomor 11 itu tentang dibangkitkan. Nah sekarang itu, orang yang mati itu karena dosa. Bahkan di dalam kitab Anda di Roma 6 itu kan juga dikatakan sebab upah dosa adalah maut, kan gitu. Iya. Lah iya, artinya orang Kristen mati karena dosa. Sebentar, jangan kau potong. Upah dosa adalah maut, betul. Tetapi ada sambungan ayatnya. Oleh kasih karunia memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada dua bagian itu. Betul itu yang kau bilang. Upah dosa. Iya, ini ya Allah Gusti. Bang, tentang mati, ini kita ini lagi ngobrol nih, yang hidup ini. Iya. Di dalam prinsip ajaran Kristen, orang Kristen itu mati karena dosa. Iya. Berarti Anda mati karena dosa. Mana sih Bapak ini dari tadi masa nggak paham? Sebentar, Roma 6 ayat 23, jangan kau potong. Sebentar. Siapa yang motong? Kamu ambilnya sepotong sih. Iya, makanya sekarang saya kasih jelas. Sebentar, saya baca dulu. Roma 6 Anda kayaknya tertolong dari tadi nyari ayat ini. Enggak, memang saya harus berdasarkan ayat. Karena kalau iya dari tadi Anda tidak membawakan ini sampai saya bawakan. Ini penguat dari yang tadi kan sebab upah dosa adalah maut. Orang mati berarti karena berbuat dosa. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu. Ya, karunia Tuhan itu hidup yang kekal. Nah, yang membuat manusia mati itu apa di situ? Upah dosa ialah maut. Ya iya, berarti manusia mati karena ya itu memang harus mati karena dosa. Pertanyaan saya, jadi manusia itu mati karena upah dosa ialah maut, ya. Tetapi manusia mati karena Bang, tidak semua itu mati itu karena dosa, Bang. Astagfirullah. Manusia memang kodratnya gitu. Roma 8 nomor 10 itu apa bunyi itu? Mau dirubah? Mau dibantah? Kita itu intinya yang keselamatannya itu, Bang.
Jangan cerita yang ibaratnya. Bukan ngomongin intinya, ngomongin dalil, Bang. Buat apa menceritakan hal-hal yang ibaratnya yang seperti itu? Ibaratnya kita ya jaminannya itu loh, jaminan itu, keselamatan itu. Karena tidak semua orang bakal terangkat dengan keadaan hidup. Emang begitu adanya. Aduh. Wis lah. Kesimpulannya udah paham ya. Kita nggak perlu berpolemik ya. Oke? Orang Kristen mati karena dosa. Oke? Bukan karena dosa, Bang. Astagfirullahaladzim. Kan saya salah. Dengar saya dulu, Bang. Tidak semua orang itu mati karena dosa gitu loh. Memang ada yang ibaratnya tidak mengenal Tuhan mati karena dosa. Gimana sih? Yang kemanusiaan. Ini gimana sih Abang ini? Tidak semua orang mati karena dosa, karena ada orang yang tidak mengenal Tuhan dia mati karena dosa. Ya itu dosa-dosa juga. Aduh, Abang, udahlah, janganlah kita maksudnya sesuatu yang sudah sangat jelas, jangan kita memperbuat. Orang itu ya mengurai benang yang kusut. Ini benang yang terurai dibikin kusut, susah kita jadinya diskusinya nggak kelar-kelar dari tadi. Ya sekarang poinnya orang yang berdosa itu kemana? Kan gitu. Dan berarti tidak jadi penebusan Yesus di atas kayu salib. Bukan tidak jadi penebusan. Maksud Abang ini kan nggak boleh mati begitu. Bukan nggak boleh mati. Konsep kematian di dalam ajaran Kristen itu karena dosa. Masa nggak paham dari tadi Pak? Kita kan dari tadi udah bahas. Dia ada dua ini Bang. Konsepnya ada kematian sebelum terjadi keselamatan lewat penyaliban, apa kematian setelah itu gitu loh. Lah ini ayatnya aja setelah penyaliban kok ini surat Paulus gimana sih Abang ini? Ya kalau setelah penyaliban ya tidak semua kematian itu karena dosa, bisa memang kemanusiaannya. Ibaratnya manusia ya tidak bisa selama-lamanya hidup gitu loh. Ini nggak ada pengecualian loh. Maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati karena dosa. Kayaknya ini ayat nggak perlu kita apa ya? Ini tidak ambigu, maknanya sangat jelas ini. Ya ibarat ini katanya ibaratnya seperti ini Bang. Orang yang ini untuk orang yang biasa bertobat, ibaratnya berdosa. Nah itu jelas itu secara tubuh dia memang harus mati Bang, karena yang perbuatan dosa itu kan dari keinginan daging. Gini Bang, contoh gini. Oke, sebentar. Saya tanya gini dulu Bang, saya tanya dulu gini sebentar ya sebelum ditanggapi Pak Jos. Saya tanya, dari abad pertama orang Kristen sampai detik ini, siapa yang belum mati? Ada nggak yang tidak mati? Ya pasti mati Bang. Nah, berarti mereka semua mati karena ya itu bisa ada dua Bang, karena memang manusia nggak bisa hidup gitu loh terlalu lama. Umur manusia itu memang ilmiahnya. Jadi ada dua. Konsepnya ini kitab Anda yang mengatakan. Kan ya, dari abad pertama sampai sekarang udah 2000 tahun nih. Orang Kristen itu kan sudah pada mati. Ya kan? Nah, berdasarkan kitab Anda, orang Kristen mati karena berat ya udahlah. Oke. Lanjut aja kita kalau gitu skip. Sebelum kalau mau di closing statement kita tutup. Tapi saya punya penutupnya begini. Dalam kepercayaan kami, semua manusia akan dihakimi, ya, akan dihakimi. Kemudian semua orang berdosa, semua orang pada akhirnya mati.
dan akhirnya dihakimi. Nah, pada penghakiman inilah gunanya kematian Yesus. Siapa yang percaya kepada Dia tidak akan naik ke sorga. Siapa yang tidak percaya kepada Dia akan mati, mengalami kematian kedua. Itu. Jadi situlah gunanya. Itu makanya dalam Roma 8 ayat 10 itu sebelumnya ada di ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Itu jawaban saya. Itu penutup saya walaupun kita Saya tanya. Kalau gitu saya tanya. Menurut aturan hukuman Yesus, orang yang berdosa kemana dia? Begini. Karena memang kita semua berdosa ya. Itu. Ya, berdasarkan penghakiman Yesus, penetapan hukum dari Yesus, orang yang berdosa itu kemana dia tempatnya? Nah, kalau begini, jangan kamu, ini terbagi dua. Alasannya kenapa? Karena ada yang meminta pengampunan kepada Kristus, pengampunan dosa kepada Kristus. Itulah yang diterima menjadi anak-anak Yesus. Itu maksud saya. Itulah menjadi umat Yesus itu. Itulah yang diampuni, itu yang masuk surga itu. Lah, itu kan tadi kan hari penghakiman. Nah, itulah gunanya kematian Kristus itu digunakan hari penghakiman bukan hari pertobatan, Pak. Memang bukan pertobatan itu sekarang. Nah, tapi kan di penghakiman di dalam penghakiman orang yang berdosa tempatnya di mana, Pak? Tunggu. Konsep penghakiman di kalian seperti apa? Karena berbeda dia dengan kami. Itu maksud saya. Makanya Bapak sebutkan. Nah, saya terangkan. Kami dalam kepercayaan kami, sekaranglah saatnya ketika Yesus naik terangkat ke sorga, setelah Yesus naik terangkat ke sorga, dia menjadi imam besar, dan fungsi imam besar adalah membedakan antara yang menerima darah Yesus dengan yang tidak menerima darah Yesus. Nah, siapa yang menerima darah Yesus, itulah namanya pembersihan Ka'bah. Nah, siapa yang menerima darah Yesus, itu akan dicatat sebagai umat-umat Yesus. Dan kalau dia mati, pada akhirnya dia mati, nah dia akan dijanjikan kehidupan kekal, naik ke sorga, itu. Itu konsep penghakiman bagi kami. Orang pertanyaan saya sederhana, Pak. Orang yang berdosa matinya kemana dia? Hasil dari penghakiman orang berdosa itu kemana tempatnya? Ke kubur. Orang di kubur itu orang mati, Pak. Tahu itu, Pak. Itu penghakiman, Pak. Gimana sih? Nah, pada saat inilah kami dihakimi. Siapa yang kok saat ini kan nanti penghakiman itu, Pak. Kok saat ini? Ya. Itulah maksud saya begini. Kan sebentar, pada waktu kita hidup kan ada di sebelah, ada yang mencatat siapa yang berbuat dosa, siapa yang berbuat baik, siapa yang percaya kepada Yesus, siapa yang tidak. Kan pada saat hidup di mana, Bapak? Pilihan. Yang mencatat berbuat baik, berbuat jahat emang ada di ajaran Kristen? Oh, ada di kami, Pak, ada. Ada. Yang berbuat jahat gimana? Sebentar. Biar jangan ini. Di Mazmur 89 ayat 28. Oh, perjanjian lama. Masih berlaku tuh. Sebentar. Pada kita nanti ada saya bawa di perjanjian baru. Cuma maksud saya konsep-konsep dalam perjanjian baru itu ada di dalam perjanjian lama. Itu satu paket. Itu satu paket. Nah, ini kitab kehidupan. Jangan mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Nah, orang berdosa yang tidak mempercayai Mesias, itu akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Orang benar akan dicatat dalam kitab kehidupan. Nah, inilah makanya dalam Filipi 4 ayat 3. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama dan Clemens dan kawan-kawanku yang sekerja. Sebentar, kehapus ini. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 5.
barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, jadi sebentar, Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang tersembelih. Jadi maksud saya, di dalam kepercayaan kami, kalau kita terdaftar pada saat hidup ini, kita menentukan pilihan kita ada dalam kitab kehidupan, itu akan dinyatakan masuk ke surga. Tetapi kalau dia tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan, itu tidak akan dicatat dalam kejadian surga. Itu makanya ada nyanyian di kami. Tersuratkah namamu di Sebentar. Jadi ada yang tidak tertulis? Oh iya, ada. Loh, yang tidak tertulis itu siapa, Pak? Itulah, kan saya udah terangkan tadi. Ini. Siapa yang tidak tertulis itu di Wahyu 13 ayat 8. Lah, Wahyu 13 ayat 8. Ngapain lagi dihakimin kalau gitu? Itulah gunanya darah Kristus. Untuk membedakan begini. Di darah Kristus. Untuk membedakan mana yang percaya kepada darah Kristus. Yang namanya penghakiman itu kan, Pak, buku katanya tadi ada yang bilang, ada yang mencatat kebaikan dan keburukan. Iya. Nah, sekarang di bukunya ada tidak tertulis, ada yang nerima dan ada yang tidak. Ini gimana ini Bapak ini? Kok Bapak narasi awal dibantah oleh narasi yang akhir? Ini gimana, Pak? Konsepnya begini. Kita memang pendosa, ya. Kita memang pendosa. Contoh, dosa saya 100, dosa kawan saya 100. Yang membedakannya adalah dosa saya yang 100 ini, dosa saya dinolkan, hutang saya dibayar. Makanya dosa saya itu sama dengan hutang saya dibayar oleh Kristus. Nah, sedangkan yang 100 ini kawan saya, karena dia tidak mempercayai Yesus sebagai pengampun dosa, dia tidak Dosanya sudah lunas? Iya, kalau kita terima Yesus sebagai pengampun dosa, pengampun hutang, pembayar hutang. Oke, kalau dosanya sudah tuntas, sudah tidak ada, terus orang Kristen mati karena apa, Pak? Itulah gunanya kematian pertama dan kedua. Iya, jadi orang Kristen mati karena apa, Pak? Apa? Orang Kristen mati karena apa? Jangan diulang-ulang lagi ke situ. Nah itu kan saya udah terangkan. Jadinya orang Kristen mati karena dosa, berarti masih ada dosa, Pak. Itulah makanya tadi ayat tadi mengatakan. Kemanusiaannya memang mati. Iya. Nggak ada. Mati karena apa? Tadi katanya dosanya sudah ditebus, sudah clear, sudah tidak ada. Lah sekarang orang Kristen mati karena apa? Karena dosa. Masih dalam dosanya. Oh, di situ kita beda konsep. Kalau gitu di situ beda kita konsep. Jadi kalau beda konsep. Di situ kita bedanya. Di situ bedanya. Artinya begini. Walaupun pada akhirnya kami mati karena natural, karena alamnya. Bukan karena natur, karena dosa, Pak. Ya itu urusan kamu lah itu. Itu bedanya kita. Itu bedanya kita. Di situ bukan bedanya kita, bedanya Kristen dengan kitabnya, bukan kita. Kita ada yang mencatat orang Kristen mati karena dosa, kok bedanya kita? Cara kamu mempercayainya yang berbeda, cara kamu percayanya beda. Bukan. Kalimat tertulis mati karena apa, Pak? Itu cara kita berbeda, itu cara kita berbeda. Itu aja. Aduh, ya Allah. Iya, sudahlah. Konsep kematian itu ya untuk orang berdosa ya berdosa, tapi tidak semua harus mati itu karena dosa gitu. Loh, kitab Anda mengatakan tubuh mati karena dosa. Ya, itu kan tubuh, Bang. Iya. Ya tubuh. Gimana sih? Ya kita melihat kodratnya aja manusia itu kalau tubuhnya ya bakal akan mati gitu loh. Nah, iya kematian itu karena dosa. Tapi kita dijanjikan kebangkitan kan? Kita dijanjikan kebangkitan di ayat 11, ayat 10. Betul ya, sebentar. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Inilah janji kebangkitan itu. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu,
Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Itulah gunanya kematian Kristus. Nah, orang Kristen mati karena kamu selalu ambil ekor-ekornya terus. Anda yang tidak mau jawab dari tadi. Orang Kristen mati karena Bukan hanya orang Kristen, Bang. Semua manusia memang mati. Nggak mau jujur dari tadi poin di sini. Aduh. Ya masa abang juga mati karena dosa? Lah, konsep dalam ajaran Anda, Bang Zeka, ini tentang ajaran Anda loh. Dalam ajaran Anda, tertulis dalam Roma 8 nomor 10. Ajaran itu kita memahami itu untuk jalan yang baik, Bang. Bukan. Nah, iya, nah Anda mati karena dosa, kan gitu. Ini saya jelaskan, ajaran itu membawa kita ke dalam kebaikan, bukan memperosokkan diri sendiri. Intinya coba gini. Begitu juga. Pelan-pelan ya, sekali lagi ya, biar nanti tidak muter-muter lagi. Di sini udah poin terakhir. Kita sudah dapat, tinggal orang Kristennya mau jujur atau enggak. Di dalam kitab Anda mencatat. Kenapa saya sebutkan orang Kristen? Karena Anda yang punya kitab yang mengimani, gitu loh. Di situ dikatakan tubuh memang mati karena dosa. Anda setuju atau tidak? Ya itu setuju tidak atau tidak? Itu aja tidak rancu, begitu aja tidak rancu. Enggak, Anda setuju atau tidak? Kok jadi tidak rancu? Ya itu bisa terjadi, Bang, masalahnya. Kok bisa terjadi? Ini kalimatnya sangat jelas. Tubuh begini, Bang, penjelasannya itu ya untuk orang yang berdosa yaitu dosa gitu loh, Bang. Bukan, tubuh itu memang mati karena dosa. Itu kalimatnya loh. Tubuh memang mati karena dosa. Itu sudah kalimat statement, itu nggak ambigu lagi itu. Betul. Saya katakan betul lah, Bang, itu betul. Nah, iya berarti orang Kristen mati karena jangan mengarahkan ke. Nah kan, kenapa jadi nggak pede? Bukan begini. Begini, Bang. Kenapa jadi nggak? Aduh, ya inilah di sini yang bikin tidak kelarnya diskusi itu begini. Enggak, Bang. Masalahnya Abang memponis diri Abang sendiri. Loh, kok diri saya? Saya ke Kristen. Saya ke Kristen, bukan ke saya. Begini Pak Alif. Begini Pak Alif. Betul yang kamu bilang. Tapi kan ujung-ujungnya itu kamu membawa seolah-olah menafikan arti kepercayaan kami itu. Nah, bagi kami sebentar. Bagi kami ayat 10 itu belum selesai. Karena dilanjutkan ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Betul. Tubuh memang mati karena dosa. Tetapi ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, ada kelanjutannya. Belum sampai titik itu. Diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Artinya apa? Artinya jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu yang mati karena dosa itu, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus yang dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu pada waktu kamu mati dalam dosa itu. Iya, tubuh yang dosa tadi dibangkitkan. Apa? Iya, yang dosa tadi dibangkitkan lagi. Iya, dibangkitkan. Lah iya, nggak ada salah, saya nggak ada membantah ayat 11 kok. Iya. Siapa yang sedang membantah di nomor 11? Saya nggak ada. Ini tentang matinya, bukan bangkitnya. Poinnya adalah ketika Anda percaya Roma 8 nomor 10, maka di situ Anda harus imani bahwa Pak JK dan Pak Jospen mati atau mengalami kematian karena Anda dosa atau berdosa. Iya. Karena dosa Anda gitu loh. Iya, terus ada sambungannya. Ya sudah. Jangan kamu bilang sudah, ada sambungannya. Loh. Sambungannya kami akan dibangkitkan karena ada roh di dalam hidup kami. Roh ya memang manusia akan dibangkitkan, Pak. Apa? Ya memang akan dibangkitkan. Iya, dengan dua. Iya, matinya itu karena dosa, berarti Anda mati membawa dosa. Nah, sebentar. Oke, saya jawab lagi. Kalau itu, sebentar. Jawabannya itu ada Filipi 3:21. Ini intinya sih
sudah dijawab semua sih, cuma intinya ya Iya, Pak Jospennya terlalu semangat ini. santai aja. Santai. Apa yang ditanyakan Bang Anu nih? Bosan Bang aku dengar dari kalian ininya. Bang Alif Tapi ini sudah terjawab. intinya Bang Jospen ini, terjawab sebenarnya. Sudah iya Bang terjawab Jospen semua. ini apa? Menambah-nambahin. Udah terjawab, betul kata Bang Alif. Sudah terjawab. Mati itu karena dosa, itu betul. Gara-gara Sudah Adam kelar, berdosa, kan? kita Kan kena efeknya. dari awal Mati pun saya berdosa. menjawab itu benar karena kita mengikuti Iya. Yesus. Tapi ada Konsepnya tapinya emang kan gitu. gitu. Yesus Ada kan tapinya. Yesus mati kan karena menebus dosa. Itu kan konsepnya sudah selesai dari awal pun sudah. Iya, Cuma udah selesai. Lah, Bang Arya ini gimana tidak- juga ini Pak JK? Anda bilang Yesus menebus dosa. Buktinya Anda mati karena dosa. Berarti dosa Anda belum ditebus. Iya Bukan di situ nanti pengaruhnya itu Bang Ali. Nanti dia di hidup kekekalan, dia hidup di itu kan akhirat. di kebangkitan. Iya, di Kebangkitan akhirat itu kalah dia itu hidup. efeknya nanti penebusan itu. Bukan di matinya di dunia ini, bukan. Jadi sekarang kalian belum ditebus dosanya. Bukan begitu Bang, itu di kebangkitan. Sekarang udah lah. Sebentar. Malah makin ngeri. Ternyata dosa orang Kristen belum ditebus. Sebentar. Matinya tetap. Sebentar. Saya tutup. Ini kalimatnya terakhir. Filipi 3 ayat 21. Filipi 3 ayat 21. Ya. Filipi 3 ayat 21. Mulai ayat 20. Iya, santai kita. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ketika kita mati di dalam dosa hari ini, misalnya saya mati besok atau nanti 1 menit lagi, tapi nanti saya ada janji bahwa tubuh saya ini akan dirubah menjadi tubuh yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itu jawaban saya. Iya, dosa Anda dirubah jadi ya kemuliaan. Bukan dosa, tubuh saya ini. Ya tubuh Anda mati karena dosa loh, Pak. Aduh, si Alif ini udah nggak betul si Alif ini, cuman mau apa aja, polemik. Bukan loh. Enggak, saya tidak polemik. Kenapa ruwet? Bang Logika, Anda mati karena dosa, bener nggak? Betul. Betul. Yesus pun mati karena dosa Adam, karena Yesus keturunan Adam, manusia secara manusianya. Yesus mati karena dosa Adam. Iya dong, kan mati dia fisiknya. Fisiknya kan mati kan, mengalami kematian Adam kan? yang berdosa, Yesus yang mati. Loh iya, kan dia keturunan Yesus, keturunan Adam juga, Adam dan Hawa kan? Jadi Yesus nebus dosa siapa? Ya dari kita manusia, karena Yesus kan Nah, rohnya bukan dari dunia ini. Coba logika. Saya sebentar. Sebentar lah Pak Yusuf. Ini Saya bantah itu. silakan. Yesus mati bukan karena dosanya, itu ya. Karena ada di kitab Yohanes Nggak dengar dikatakan, baptis Jospen ini. karena ada di Yohanes dikatakan, aku tidak berbuat dosa, ya. Berarti nggak dengar, Anda nggak dengar apa yang saya bilang tadi. Karena dosa Adam dan Hawa. Iya. Adam dan Hawa itu leluhurnya Yesus secara manusia. Maka dagingnya itu ya mengalami kematian dan terjadi kan. Iya, dosa sudah ditebus oleh Yesus. Ya ditebus lah orang. Nah, terus kalian mati karena apa? Iya. Kalian mati karena apa? Itu karena efek samping dosa yang dilakukan Adam dan Hawa leluhur kita. Kamu juga mati karena efek itu. Ini efek samping sekarang. Apalagi ini jadi efek Urusan samping. dosa kita nanti. Kayak habis minum obat, efek sampingnya ngantuk gimana sih? sudah terjawab semua loh. Iya, Bang Alif ini polemik saja nih ya. Bukan polemik, kenapa kalian nggak jujur, Jos? Logika. Kalau logika, Anda mati karena apa? Dosa. Berarti Anda ada dosa kan? Memang ada dosa. Nah, berarti tidak ditebus oleh Yesus. Ditebus nanti itu kehidupan kekal akhirat. Berarti sekarang belum ditebus. Udah dong. Lah, buktinya Anda mati bawa dosa. Tubuh ini tetap mati kembali ke tanah. Anda mati karena dosa kan? 100% ditebus. Berarti Anda mati membawa dosa. Membawa dosa. Iya. Enggak lagi karena udah dibereskan Yesus masalah itu. Enggak lagi. Kan Anda mati karena dosa. Karena aku ini kan anaknya Adam, keturunan Adam. Lah iya, Anda mati bawa dosa kan? Dan dikutuk lah kan gitu sama keturunannya mati, harus mati, ya mati lah. Anda juga karena Anda jadi belum ditebus nih sekarang. Sekarang belum ditebus.
Udah sekarang. Lah terus kenapa Anda mati karena dosa? Ya itu kan udah ditakdirkan karena keturunan Adam. Bukan takdir dosa, bukan karena takdir karena dosa. Buat terlarang itu ditakdirkan Adam dan keturunannya akan mati kembali ke tanah. Itu. Nah, kematian Anda karena dosa. Ya karena dosa kan? Betul. Dosa siapa? Dosa Anda kan? Ya dosa Adam itu yang paling terutama bisa dibilang. Karena katanya Yesus sudah menebus dosa Adam juga. Gimana sih dosa waris? Adam jatuh dalam dosa itu. Astagfirullahaladzim, makin rancu pula ini. Takdir itu. Takdir. Di Kristen itu nggak ada takdir. Iya. Dari dosanya itu nanti efeknya. Saya jawab. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang berbuat dosa. Sudah dulu. Itu ya. dia Bang Lah iya, menjalar. Lah iya berarti dosa kan? Tunggu dulu. Ya, kau juga mati gara-gara itu Bang Ali. Belum berhenti. Belum tutup, belum titik. Ini ayat 15. Tetapi, perhatikan baik-baik. Ayat 15. Tunggu, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah yang karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Ya, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Itu jawaban saya. Terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Tidak merubah jawaban yang tadi kan? Itu urusan Anda. Kok jadi urusan saya? Iya, Anda tidak merubah jawaban Anda yang tadi kan? Iya, tidak merubah jawaban saya. Betul iya, itu. Tetap orang Kristen mati karena dosa. Selesai kok. Iya, Bang Alif juga karena dosa. Karena ada dosa leluhur kita, Adam dan Anda ya, juga. Itu yang dibahas dari tadi, nggak perlu panjang-panjang dari tadi. Intinya ya tetap kita kembali ke konsep keselamatan itu aja gitu. Ya sekarang orang berdosa mati berdosa itu kemana tempatnya? Ya tergantung dia itu percaya tidak dengan penyalipan itu. Dengan pengampunan dari Yesus. Lah kan orang Kristen itu, Anda Kristen. Begini Bang, agama Anda itu, Kristen percaya Yesus disalib, Anda mati karena dosa, tempatnya kemana? Begini Bang, jangan membawa nama langsung sistem kayak agama gitu, karena Yesus itu untuk semua Bang, untuk semua manusia Bang. Apa? Udah, jangan terlalu jauh ke situ, nanti terlalu melebar. Kenapa saya katakan spesifik ke Kristen? Karena kalianlah yang mengatasnamakan Yesus. Jadi justru kalau terlalu dilebarkan itu makin rancu nanti, kan gitu. Ya apalagi saya harus percaya Yesus mati terkutuk di kayu salib, ya nggak mau lah. Ya intinya yang bagi mengakui Yesus itu aja. Kalau aku mati Bang Alif, kalau aku mati pasti di surga lah. Ngapain aku di neraka? Aku kan Terus kamu mati karena apa? Arahan Yesus. Logika kamu mati karena apa? Mati Logika kenapa? kamu Physically. mati karena apa? Secara physically mati karena memang aku keturunan Adam. Keturunan Bukan, Adam dan berdasarkan dalil mati karena apa? Tadi seperti yang dikatakan Bang itu Pak Jos Ya, tadi. jawabannya jujur berdasarkan dalil. Logika orang Kristen mati karena apa? Itu karena si Adam berdosa. Kan tadi bilang Bukan dalilnya, bukan itu. Ya bukan itu, jadi apa lagi? Gimana sih? Orang Kristen mati karena dosa.
Iya, kan Ya, kenapa yang bawa nama Adam? Kan tadi ayatnya. Karena satu orang, Adam. Nah, kan dibilang tadi itu. Nah, Anda berdosa enggak? Anda berdosa enggak? Iya, tapi urusan dosaku udah dibereskan dan sekarang aku tidak niat lagi berdosa karena aku Ya, berjuang. berarti kalau dosa Anda sudah dibereskan berarti Anda tidak mati. Ya, matinya tetap karena aku Ya, orang mati karena dosa gimana sih? tubuh fisik ini sudah ditakdirkan semenjak Adam jatuh dalam dosa harus kembali ke tanah. Nggak ngerti Bang Alif, itu masalahnya. Bukan. Coba Anda baca dalil. Saya baca dalilnya ya. Nih. Saya baca sekali lagi. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh memang mati karena dosa. Tubuh logika nanti akan mati. Kematian tubuh logika karena Dosa. dosa siapa? Tetapi ayat 10-nya jangan kau potong. Kok dosa Adam? Dosa Anda lah. Iya, dosa aku, dosa Adam. Nah, kalau dosa Anda mati karena dosa Anda, pertanyaan saya, orang mati berdosa dalam konsep Kristen kemana? Kan sudah dihandle ya dosa aku, itu gunanya penebusan. Iya. Berarti Anda saat ini belum ditebus. Ada nanti iblis menuduh ini pendosa, ini pencuri. Ya sudah dia ngomong. Bentar. Ini kenapa jadi ditunda penebusannya, oi? Itulah dulu, Bang. penebusan itu. Tanggung jawab. Konsep Dia mati kita membahas konsep matinya dulu dari mana awalnya itu loh. Konsep mati Iya, itu tadi dari kan Adam dosa dan sudah Hawa. menjalar tuh di bumi ini kan kepada keturunan Adam. Contoh, JK ini menerima penjalaran dosa dari Adam, kan gitu konsepnya. Dosa yang menjalar sampai ke JK sehingga JK menerima dosa, kan gitu. Oke? Oke? Ah, ditebus nggak oleh Yesus dosa Anda? Ditebus. Ah, berarti Anda sudah tidak ada dosa. Nah iya. Ah, terus kenapa mati? Konsepnya kembali ke Adam. Kok Konsepnya kembali ke Adam. Lah kan udah ditebus. Konsepnya Udah gak ada dosa. Konsepnya kembali ke Adam, Bang. Kan tadi sudah digugurkan dosanya. Sudah ditebus oleh Yesus. Aduh mah. Aduh. Habis suara saya bulak-balik dari tadi ini. Enggak begini, Bang. Begini, Bang. Abang ini ibaratnya kematian ini kan ada dua. Ibaratnya bisa kita katakan karena kemanusiaan juga mati. Ibaratnya manusia yang nggak mungkin hidup terus gitu kan. Ibaratnya tulangnya pun bisa rapuh. Dan gimana, nggak mungkin lah, nggak masuk akal lah gitu kalau logika. Saya tanya Bang, dosa waris rancu, yang diimani oleh Kristen sudah ditebus nggak oleh Yesus di atas kayu salib? Sudah ditebus 100% sudah. Sudah ditebus, berarti sudah tidak ada dosa kan? Ya, tidak ada dosa. Ah, berarti jangan bawa-bawa Adam lagi, ya? Kan sudah ditebus. Kita membawa Adam, Bang, karena konsep kematian itu kan dari Sudah Adam. ditebus. Sudah ditebus. Iya sudah ditebus. Abang nggak perlu. Sudah clear, udah nggak usah dibahas bawa-bawa nama Adam lagi di sini. Ya, jika sudah ditebus, Abang jangan mengeluarkan kata-kata itu gitu. Ya, nah, ya makanya jangan bawa-bawa Adam. Nggak usah, kan udah ditebus di abad pertama oleh Yesus. Nah, sekarang pasca penyaliban Yesus pembahasannya. Karena masalah dosa waris sudah clear ditebus oleh Yesus. Nah, sekarang orang Kristen mati karena dosa. Jangan bawa-bawa Adam lagi. Urusan Adam sudah kelar, ditebus oleh Yesus. Ya, Kan gitu. Ya terus gimana? Ya berarti Anda mati memang karena Anda punya dosa. Kok terus gimana? Iya saya jawab, saya sudah ditebus. Ya kan? Ya jangan tanya balik dong, terus gimana? Ya lu pikirin nasib dulu. Iya. Anda tidak perlu tertawa karena ini
Sudah dijawab semua loh ini. Iya, sudah Hanya dijawab. mengulang-ulang, tak perlu Sudah Anda dijawab. ketawa. Ya, jangan bawa-bawa Tidak perlu Nabi Anda Adam lah. tertawa. Dia sudah kelar urusannya bahkan dalam ajaran imanmu Kristen itu kan sudah Anda kelar. boleh tertawa jika itu tidak terjawab gitu loh. Yesus, Silakan Anda tertawa kalau Bang, tidak terjawab loh. Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa waris dalam iman Kristen. Setuju? Udah Ustaz Alim ketawain aja lah. Aku udah capek sebenarnya. Kang Dito sudah monitor ya? Monggo lah. Udah clear Pak Pendeta juga bingung. Enggak, kalau pertanyaan begini Bang, pertanyaan yang sudah dijawab itu alangkah baiknya itu kita lompat gitu. Zaka tadi kan nanya, terus gimana dong? Kan gitu. Ya jangan dipercaya dosa warisnya, selesai. Ya nggak Sudahlah, bisa, kalian itu dibohongi. karena Udah, begini loh, namanya konsep doktrin mati itu kan dari Adam gitu loh. Gini, namanya Karena doktrin semuanya bro, namanya doktrin itu ya, penebusan dosa dengan matinya Yesus itu tidak ada tertulis, tidak ada tertulis letterlek Yesus mati menebus dosa, itu tidak ada. Hanya cocokmologi dari perjanjian lama menyalahkan Adam. Loh, yang menyalahkan Adam ini berarti pro dengan iblis. Coba, kenapa kalian menyalahkan Nabi Adam atau Bapak Adam? Karena dosa diwarisi dosa. Berarti Anda ini bukan keturunan Adam. Karena di situ dituliskan nih, di perjanjian lama itu. Aku akan membuat anak keturunan kalian saling bermusuh-musuhan antara anak Adam dengan anak iblis gitu loh. Nah, kalau kalian menyalahkan Adam, maka kalian keturunan iblis. Jadi pemahaman ini memang sangat berat. Dogmatis itu siap-siap ketum. Saya menyimak tadi, sempat putus terjun karena di jalan lagi macet. Jadi saya on fire lagi. Kalau Pak Jospan kan udah beberapa kali sama saya. Poinnya adalah Paulus ini blunder. Blunder terhadap dogmatis kalian. Orang Kristen yang sekarang ini meyakini dosa waris. Padahal Paulus itu sudah blunder. Dia mengatakan, tapi memang mati karena dosa. Ya kalau kalian mau tetap mengikuti doktrin dosa waris, ya buang surat-surat Paulus. Sekalian tuh. Sekalian. Coba. Bagaimana kalian bisa mau dikatakan Kristen, pengikut Kristus? Paulus juga lagi-lagi blunder. Roma 16 nomor 7. Kalian baca. Jadi dua orang ini yang Kristen duluan. Bang. Apa itu? Kita tidak menolak itu, Bang. Kita tidak menolak ibaratnya lalu menyalahkan Adam, Bang. Salah kalau Abang berpendapat seperti itu. Jadi kita tidak menolak dan menyalahkan Adam. Itu memang sudah ketetapannya seperti itu. Ketetapan siapa? Ya memang kodratnya manusia ya begitu. Dari awal penciptaan ya Adam berdosa ya sampai sekarang gitu loh. Gini Zeka bro, kamu meyakini salah kalau Abang kamu meyakini dosa waris adalah kutuk, sehingga bayi yang lahir pun sudah membawa dosa waris. Betul? Ini mau tak lompatin kok mau balik lagi ke sini. Jadi bayi lahir itu ya betul. Kalau bayi lahir di Kristen maka tempatnya di neraka karena dia belum dibaptis. Kalau ya, bayi betul. itu lahir mati, nggak sempat dibaptis karena dia keburu mati, maka tempatnya di neraka, begitu. Begini bang. Itu tidak tertulis di dalam dalil, Bang. Hah? Makanya kalau itu tidak ada tulisannya dalilnya, Bang. Apakah dosa waris itu? Udah mulai macet-macet nih. Bang, jangan mengucapkan yang di luar dalil, Bang.
Lo itu rasional dong. Karena kamu meyakini dogmatis, dosa waris itu ditebus oleh Yesus dengan cara disucikan, dengan cara dibaptis. Bayi yang baru Begini lahir Bang, saya karena ya mati. betul. Abang boleh berkata bayi yang baru lahir akan mati berdosa. Tapi kami tetap mengimani namanya pengampunan Apa itu? dosa lewat penyalipan. Pengampunan dosa lewat penyalipan. Dan tetap Lalu bisa bayi diampuni. yang baru lahir mati itu gimana? Lalu bayi yang baru lahir terus mati itu bagaimana, bro? Dia Adil mati. tidak Tuhan ini? Iya, mati Justru ini. karena keadilannya itu ya semuanya kembali ke konsep penyalipan, Bang. Itu bisa diselamatkan. Jangan memponis yang ibaratnya langsung ibaratnya Penyalipan dalilnya itu pun tak konsepnya ada siapa? gitu. Oke, Penyalipan itu ya konsepnya ya kembali kepada Allah. Konsepnya siapa? Kalau Konsep Allah itu, Bang. Oke, kita baca Matius 26 nomor 31. Baik. Kita buka Matius 26 ayat 31. Ini sekalian nih, goyang-goyang iman kalian ya. Matius pasal 26 ayat 31 dikatakan di situ, Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku," kata Yesus. "Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala." Ya. Aku akan membunuh gembala. Pertanyaan saya. Saya lanjutkan dulu. Aku akan membunuh gembala dan kawanan Kristen tercerai-berai, kan gitu kan? Kawanan domba akan tercerai-berai. Domba ini adalah orang-orang Kristen kan gitu kan? Domba-domba gitu kan. Nah, pertanyaan saya. Aku ini siapa? Akan membunuh gembala. Gembala ini siapa? Silakan. Aku itu ya Yesus. Nah, untuk gembala-gembala itu ya ibaratnya gembala-gembala yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik tuh, Pak. Yang menyesatkan. Oke. Gembala itu orang-orang yang menyesatkan. Kalau dibaca di dalil selanjutnya nomor 32, akan tetapi sesudah aku bangkit. Nah, maka gembala itu siapa? Yang dibunuh atau bukan yang dibunuh? Maksudnya? Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku mendahului kalian ke Galilea. Maka yang bangkit di sini siapa? Yesus. Kan gitu. Maka gembala di situ Yesus atau bukan Yesus yang dibunuh? Ayo. Pak Jospen ketawa, mampus kon, mateng kon, ceder kon. Pak Jospen udah pernah sampai jadi PR sampai sekarang nggak berani jawab ya. Ayo. Ya, maksudnya gimana? Coba Ayo. ulang. Diulang. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku mendahului kalian ke Galilea. Maka yang dibunuh kan gembala nih. Yang bangkit siapa? Yesus. Gembala di sini Yesus atau bukan? Oke, gembala Yesus. Akunya siapa? Yesus juga. Jadi Yesus akan membunuh Yesus gitu. Jadi kamu percaya bahwa di situ tertulisnya sebab ada tertulis aku Yesus akan membunuh Yesus begitu. Dia gini konsepnya itu kan ibaratnya jangan dulu ngomong Bang, jangan ngomong berat, saya jawab dulu. Kita kembali ke Maria. Maria itu kan enggak abang ibaratnya jangan langsung ibaratnya saya jelaskan dulu. Kamu mempercayai Yesus itu bagaimana Tuhan. kamu jelasin? Ya. Yesus itu Tuhan. Bagaimana kamu jelasin? Kamu tadi mengatakan aku di situ Yesus, kan gitu. Kamu kejebak dengan narasimu sendiri. Kamu mengatakan gembala itu adalah penyesat. Begitu saya kasih tahu dalil selanjutnya, ternyata gembala di situ yang akan bangkit Yesus. Kamu ngikutin saya. Apa yang kamu jelaskan? Ternyata kan saya lebih tahu daripada kamu gitu. Di situ gembala tidak rancu ke satu orang Bang.
Coba dibaca dulu dalilnya, jangan nambahin. Di situ disebutnya aku akan membunuh gembala, bukan aku akan membunuh gembala-gembala. Ah, jangan nambah-nambahin lah. Ini kayak mana sih Oten ini? Iya, abang bacanya seperti itu tadi. Coba baca ulang. Yesus berkata kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Kata Yesus, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kalian ke Galilea. Gembala sudah pasti Yesus. Akunya siapa? Akunya ya Allah itu. Yakin? Jadi Bapak Ya, itu akan Allah. membunuh Yesus, gitu. Jadi Bapak akan membunuh Yesus. Yakin? Ya, kembali ke Oke. kodrat penyalipan. Itu kehendak siapa? Kembali ke kodrat penyalipan itu kehendak apa? Kehendak siapa? Kehendak siapa? Apa yang Penyalipan itu salah? kehendak siapa? Coba. Kehendak Allah. Penyalipan kehendak siapa? Hah? Kehendak Kehendak Allah untuk Oke, kehendak Bapak. karena konsep Oke, baik. keselamatan. Yang salah Baik. apa? Tidak ada yang salah, Baik. Bang. Baik, berarti kehendak Bapak ya menurut kamu ya. Bapak siapa yang pembunuh manusia sejak semula? Bapak siapa yang pembunuh manusia sejak semula? Ya, jangan disamain. Nah, terus Jangan siapa Bapak? disamain. Kalau Bapak pencipta langit dan bumi, dia mengatakan di Keluaran 23 ayat 7. Ya? Saya kan berkata Orang tadi liar itu kan. mau bunuh. Sebentar dulu. Bentar Bang, Keluaran. saya berkata tadi kan Bapa dan Allah gitu loh. Iya, Allah kan Itu Bapa, satu. bro. Allah kan Bapa. Lah iya. Jangan Jadi disamain Bapak dengan pembunuh. konsep yang satu itu Bang, jangan disamain itu. Bapak Konsep- yang abang, saya mengerti ya apa yang dikatakan abang tuh mengerti. Bapak pembunuh yang itu iblis itu. Nah iya. Jadi yang membunuh Yesus siapa? Iblis atau Bapak pencipta langit dan bumi? Ayo. Ya Allah, itu aja. Di mana di perjanjian lama Bapa pencipta langit dan bumi itu adalah pembunuh? Gimana? Begini Bang, abang itu membunuhnya itu untuk apa gitu loh. Menginginkan kematiannya itu untuk apa? Itu untuk keselamatan loh Bang. Pengampunan Aduh, dosa. ini asal jawab ini. Pak Jospen aja, Pak Jospen yang lagi digedein, beliau itu masih utang sama saya. Aku nggak bisa jawab dulu kan gitu. Aku pelajari dulu. Kalau Pak Jospen Saya jawab itu memang dalilnya seperti itu Bang. Kalau Oke. sebentar. Kang Ya, itu Pak Jospen. bukan Ya, siap. waktu itu bukan karena saya nggak bisa jawab. Karena kadang-kadang satu topik muter terus. Akhirnya saya bilang ya udahlah, saya bilang gitu. Kalau jawaban saya seperti Pak Zeka, saya 100% seperti Pak Zeka. Saya setuju sekali. Oke, orang-orang Tritunggal kalau menyatakan di Bible itu terdapat tulisan sebab ada tertulis, itu tertulis di mana? Jangan merasa diajarin sama orang Islam loh di sini loh, memalukan loh kalian loh. Ayo, apakah setiap di dalam Bible Perjanjian Baru menurut pemahaman Tritunggal kalau ada kalimat sebab ada tertulis di mana? Tentang yang disampaikan. Yesus mengatakan sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Itu tertulis di mana? Oke, saya jawab. Ini ada tertulis, ya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia menderita sakit. Nah, itu Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Pak Jospen, kalau orang Tritunggal memahami konteks sebab ada tertulis, itu di Perjanjian Lama, Pak, bukan Perjanjian Baru. Bagaimana sih Anda ini? Waduh, diajarin sama kita. Begini, konsep Saya yang belum ada di selesai. Perjanjian Gantian, Baru, Pak. Saya ajarin. konsep-konsep yang ada di Perjanjian Saya Baru ajarin Anda. adalah Saya ajarin, Pak gambaran Jospen. dari Perjanjian Lama. Iya, Perjanjian Lama di mana? Kalau Anda mengatakan Yohanes itu Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru?
Kan Ngarang saya Anda. udah bilang, Yesaya 53 ayat 10. Oh Yesaya 53 nomor 10. Coba dibaca lagi seterusnya. Cocok nggak itu? Mana? Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Tertulisnya begitu di mana? Anda jangan ngarang, saya ajarin. Silakan buka Zakaria 13 nomor 7. Sama nggak kalimatnya? Demikianlah firman Tuhan, bunuhlah gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku sendiri terhadap yang lemah. Di situ Pak tertulisnya. Ngaco nih. Gimana nih orang Islam lebih jago ini tentang Bible ini? Macam mana Anda ini? Waduh, perlu sekolah teologi. Kayak gini loh. Ini mau nantang debat sama orang Islam loh. Kayak mana malah diajarin ini. Artinya begini Pak, bahwa ini semua ada kehendak Bapa yang surga. Artinya keterangan Zakaria tadi diterangkan oleh Yesaya 53. Itu maksud saya. Bukan, itu nggak tepat. Yang tepat itu Zakaria 13:7. Bagaimana sekarang begini, sebentar. Karena kami Bagaimana mungkin sebentar Pak Kang Dito. Bagaimana mungkin orang yang tidak mempercayai Alkitab? Itu nggak akan mungkin, nggak akan ketemu. Kata siapa Pak? Orang Islam itu tidak mempercayai Bible ini sebagai karya ini. Tidak mempercayai Bible ini sebagai noise. Pak, kami semua debater apologetik Islam Indonesia percaya Bible itu karangan manusia yang termasuk sebagai karya ilmiah. Sehingga banyak orang di seluruh dunia itu kepancing dengan Bible ini. Kita pelajari Pak. Bukan kami mempelajari untuk tidak percaya. Kami pelajari, kami percaya bahwa itu adalah karangan manusia. Sebab dikatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Apa artinya? Celakalah bagi orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Tuhan, dari Allah. Ternyata digenapi. Bible kalian itu adalah tulisan manusia. Kami percaya itu tulisan manusia, Pak. Bukan firman Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau kita pelajari, kemudian kami lebih jago daripada kalian, ya kalian belajar sama kami gitu loh. Saya tanya. Saya jawab Kang Dito. Aduh, saya belum selesai, jangan dipotong. Anda dipotong aja marah. Kan gitu. Saya dipotong pasti marah dong nanti. Sabar dulu, kita gantian. Kita diskusinya edukatif ya. Sebab teman-teman Kristen banyak sekali yang belajar sama orang Islam di sini. Gini loh. Tentang Matius 26 ayat 31-32. Kalau orang Tritunggal ya, dia mengatakan, sebab ada tertulis Kang Dito, berarti ini di Perjanjian Lama. Yang konteksnya adalah kata-katanya sama. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Di mana letaknya? Zakaria 13 nomor 7. Silakan dibuka, kita lanjutkan diskusi. Kalau Anda tidak mengikuti sementara yang kami sampaikan, ini sesuai. Kok Anda malah menjawab Yesaya 53? Nggak nyambung, Pak. Coba sekarang kita bahas lanjutannya. Zakaria 13 nomor 7 itu merujuk kepada siapa? Demikianlah firman Tuhan. Bunuhlah gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Yang di situ gembala, di situ Yesus atau bukan Yesus? Kemudian aku akan mengenakan tanganku sendiri terhadap yang lemah. Yang lemah di situ siapa? Yang lemah Yesus atau bukan? Maka ada dua Yesus. Gembala di situ Yesus kata Anda. Yang lemah juga Yesus kata Anda. Ini ada dua Yesus Pak yang dalam nubuatan itu. Jadi Yesus yang lemah akan diselamatkan atau yang Yesus memang disuruh untuk dibunuh oleh perintah itu. Demikianlah firman Tuhan, bunuhlah gembala. Yesus ini yang satunya. Kau bicara sampai langit runtuh tidak ada guna sayang. Apa ini? Siapa ini? Kenapa kok kejang-kejang Pak Le? Kau bicara sampai langit runtuh tidak ada guna sayang. Kau masuk neraka. Kejang-kejang dia. Mari tertawa sama-sama. Ada yang kaing-kaing. Oke, kita lanjut. Pak Jospen sama Pak Zeka. Jangan hiraukan anjing menggungung barusan ya.
Dia cuma kejang-kejang karena suatu kebenaran. Orang Islam lebih paham Bible daripada kalian, ya kan? Jangan kau keluarkan ke goblok-goblokmu itu, tidak benar itu. Kau tafsir liar. Tafsir liar. Kau adalah iblis keluar dari gua Hira. Lihat. Ini contohnya. Ya. Kau punya cara sama dengan iblis. Gak boleh menghujat seperti itu. Itu iblis itu iblis. Saudaramu Jospen dan Zeka ini tadi teratur, tertib. Waduh. Jangan. Gak boleh lah. Iblis. Jangan kejang-kejang seperti itulah. Halo iblis. Halo iblis. Gimana ini Jospen? Mau diturunin Jos? Tidak ada gunanya itu. Biar kau bicara sampai langit runtuh, tidak ada guna. Ini mengganggu ini Jos. Gimana Jos? Mau diturunin Jos? Kejang-kejang, biarin aja buat biar teman-teman Kristen pada sadar. Inilah dalam diskusi lintas agama orang ini nggak mutu, nggak kapabel, naik menggonggong. Padahal kita diskusi akademis. Kami mengajari. Wah, akademis apa? Itu omong kosong saja itu. Omong kosong. Buktikan bahwa Allahmu hebat, Muhammad hebat. Buktikan. Tidak ada itu. Tidak ada bukti. Tidak merubah dunia ini. Yang merubah dunia ini adalah orang Kristen dan Yahudi. Jelas. Nabi Muhammad itu manusia. Ya tidak ada. Dia cuma potong-potong leher saja. Iya, nggak ada. Tuhan itu mati nggak ada. Waduh. Mana ada Tuhan mati di perjanjian lama? Dibanggakan. Gimana Jos? Mau diturunin Jos? Waduh. Kenapa kita mau bicara banyak ya? Sudah nggak teratur. Langsung ref saja, omong kosong kau. Jadi hukum. Kau tidak kemalu. Aduh. Kasihan, kau lebih baik kau berdoa untuk Muhammad supaya masuk surga. Tidak akan. Yesus itu di neraka. Yesus orang Yahudi. Waduh. menurut kitabnya Yahudi, Yesus itu di neraka. Dilempar ke tinja. Waduh. Gimana sih? Allah. Jadi Bang, jangan berkata seperti itu Bang. Kita masih di atas loh ini. Jangan bilang Yesus ke neraka itu. Tolong biarin aja yang turun itu, biarin. Iya. Lo enggak, kalau memang mau karena kita kalau mau saling belas pantun ya seperti itu Bang Jaga. Iya. Siapa yang mulai duluan? Ayo. Siapa yang mulai duluan? Biarin bang. Lo kita enggak. rusak kalau di atas kalau begitu. Saya juga punya data masalahnya. Itu. Bang Zeka jangan kepancing. Gini Bang, konsep kita nih sudah melangkahnya jauh ini, sudah terjawab semua loh. Bahkan ganti orang. Ini belum terjawab. Ini belum terjawab Bang. Sama Bang Alip kan sudah selesai tuh. Kita sudah sampai di mana gitu loh. Iya, sampai akhirnya kan Anda mengatakan terus gimana dong? Kalau udah ketahuan dosa waris tadi hanyalah konsep penebusan yang tidak ada datanya, dan Anda tersinyalir mengikuti iblis untuk menyalahkan Bapak Adam. Anda membela Adam atau membela iblis? Memberikan kutuk dosa waris. Kan itu tadi endingnya. Makanya dalam hal ini saya meningkatkan level diskusi kita. Anda ini sudah orang Kristen ini paham nggak logis, gitu loh. Makanya saya kembali ke situ saya lagi. bawa di Matius 20. Jangan diulang lagi Bang. Itu sudah lewat, sudah dijawab loh itu. Kembali ke seperti yang Abang bilang tadi, Abang pun lupa. Gembala. Iya, terus jawabannya konsep Adam itu sudah dijawab. Bang. Iya, saya kan ambil, sekarang kita lanjutkan Matius 26:31 tadi. Nubuatan itu sebab ada tertulis. Setuju nggak kalau ada di Zakaria 13 ayat? Hai pedang. Kan gitu tuh. Bangkitlah terhadap gembalaku, orang terdekat karibku, kan gitu. Demikianlah firman Tuhan. Bunuhlah gembala. Kata bunuhlah itu perintah atau dia sendiri yang mengeksekusi? Ayo, jawab.
Bunuhlah gembala, dia yang akan bunuh atau dia hanya memerintahkan? Silakan dijawab. Abang lupa, sudah lewat itu. Kan sudah saya Apanya jawab yang itu. Ini kan terakhir kita bicara. Tadi itu kan sudah lewat. Tadi kan sudah terjawab. Lewat terus mana? Bang Yosep itu setuju. Nih, terus Abang sama Yosep ribut gitu. Makanya Anda kan Iya, Anda kan ditanyakan itu apa lagi? Ya, Anda kan mengatakan aku di situ adalah Bapa. Gembala itu adalah Yesus. Bapa akan membunuh Yesus. Setuju? Anda kan mengatakan tadi seperti itu. Bapa akan membunuh Yesus. Nah, saya tanya, Bapa mana yang pembunuh manusia sejak semula? Kalau bukan Bapa iblis. Iya, Bapa itu kan langit dan bumi, Tuhannya Yesus, dia mengatakan di Keluaran pasal 23 ayat 7, janganlah berbuat dusta, janganlah mengikuti perbuatan dusta. kan sudah saya jawab, Bang. Itu beda orang, Bang. Beda penyebutan, Bang. Iya, saya baca dalil Keluaran 23 7. Apakah saya jawab Bapa? Itu kan Allah, Bang. Allah itu Bapa atau bukan? Sudah lewat. Saya tanya sama Anda, Allah itu Bapa atau bukan? Konsepnya kan beda orang. Saya kan katakan itu. Jangan saya tahu pertanyaan Abang itu belum selesai aja saya sudah tahu. Maksud Abang itu Bapak yang iblis itu. Saya udah tahu, nggak usah ibaratnya. Astagfirullahaladzim, kenapa ini oleng sekali? Kenapa oleng? Kan sudah dijawab. Sudah dijawab. Abang yang ngulang. Nah, kalau dijawab itu tidak tepat, apakah tetap akan dilanjutkan? Kita stagnan di situ, mengikuti persangkaan Anda, representasi Anda kalau Bapa pencipta langit dan bumi adalah pembunuh. Saya katakan nggak bisa, itu bukan begini, Bang, narasinya saya nggak bisa ngikutin Abang. Ibaratnya Bapak yang iblis itu bukan Bapak yang ibaratnya Bapak yang Allah. Dengarkan saya selesai, nanti Anda sanggah atau Anda mau ikuti, kan gitu. Saya tadi mengatakan Anda lagi belajar sama saya. Oke, diam dulu biar saya selesaikan. Nanti Pak Jospen juga ini dapat ilmu dari saya. Gimana Abang? Kalau sesuai dengan representasi. Bentar dulu, gimana? Saya belajar sama Abang. Sedangkan pertanyaan Abang saya sudah tahu arahnya kemana. Jangan bilang saya belajar kepada Abang. Konsep pertanyaan Abang itu saya sudah baca. Arahnya ke Bapak yang iblis itu sudah tahu. Anda tadi sudah dijawab. Saya ajar. Astagfirullah. Sudah dijawab. Boleh ini saya ngomong? Boleh saya ngomong? Anda itu nggak level, nggak kapabel bahas Bible ternyata. Anda tidak mengetahui kalau ada sebab ada tertulis. Anda nggak ngerti itu ada di perjanjian lama. Pak Yospen menjawabnya salah. Di Yesaya 53. Saya ajarin kamu sebab ada tertulis kata yang sama ternyata di Zakaria 13 nomor 7. Saya lebih kapabel daripada Anda. Makanya Anda saya ajarin kalau Anda berdogmatis, Anda memahami keimanan Anda bahwa yang membunuh Yesus adalah Bapa pencipta langit dan bumi, maka Bapa ini adalah Bapa pembunuh manusia, iblis. Bapa ada satu atau ada dua? Yang ada hubungan sama Yesus? Atau tiga? Bang, Yesus Bapa pembunuh manusia semula adalah iblis. Saya jawab, Yesus itu Tuhan, Bang. Roh Allah di dalam dia. Terus Tuhan mati. Konsep Abang ini kan larinya ke penyalipan. Terus di situ aku akan membunuh Yesus. Jadi Yesus yang menurut kamu Tuhan ini dibunuh gitu. Iya. Karena konsep keselamatan. Jangan Abang mengarahkan ini konsep keselamatan, Bang. Memang sudah ketetapannya seperti itu. Terus siapa yang membunuh Tuhan? Ya itu kehendak Bapa. Pertanyaan saya, siapa yang membunuh Tuhan?
Tentara Romawi. Maksudnya? Tentara Romawi membunuh Tuhan. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Konteks Matius 26 ayat 31, aku akan membunuh gembala. Gembala itu Yesus kan akan dibunuh. Siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Tuhan? Kok ibaratnya mutar-mutar ini, ibarat kan sudah saya jawab itu bang. Lah, kok ketawa? Iya, jadi siapa yang membunuh Tuhan? Itu tuh konsep kita, jangan cerita membunuh bang, konsep keselamatan bang. Itu tadi yang tertulis, aku akan membunuh gembala. Gembala di situ Yesus. Yesus Tuhan kamu. Aku akan membunuh. Siapa yang bisa membunuh Tuhan? Kalau saya ikuti Yesus itu Tuhan. Apakah tertulis di situ membunuh? Saya nanya. Apakah ada mana dalilnya membunuh? Dalilnya di situ tertulis membunuh mana bang? Matius 26 ayat 31, aku akan membunuh gembala. Gimana sih kamu ini? Punya Bible dibuka lah. Nah ya itu. Sebentar. Konsep bahwa Bapa ya menyerahkan anaknya, Yohanes 3:16 mengatakan begitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Atas dasar itu Menyerahkan kepada siapa? Baik, menyerahkan kepada siapa? Bapak menyerahkan anaknya yang tunggal itu kepada siapa? Jawab. Ya, sebentar. Itu adalah konsep keselamatan. Karena nggak peduli pertanyaan saya, Pak Jospen. Bapak itu mengaruniakan, menyerahkan anaknya yang tunggal kepada siapa? Jawab. Tentara Romawi itu. Oh, jadi anak Tuhan diserahkan kepada tentara Romawi begitu? Buat apa? Untuk apa? Diserahkan. Untuk apa? Konsep keselamatan bang, untuk menebus dosa manusia. Untuk apa untuk tentara Romawi? Untuk apa tentara Romawi menerima pemberian Tuhan Bapa, yaitu anaknya? Untuk apa? Maksudnya? Lah kok ketawa? Pak Jospen yang mengatakan, ya kan? Menyerahkan anaknya yang tunggal, menyerahkan kepada yang menjawab Romawi Zeka. Begitu Zeka ditanya, untuk apa tentara Romawi menerima anak Tuhan? Pada dia disalibkan. Untuk gimana? Disalibkan. Begini, sebentar. Abang ini terlalu cepat tertawa gitu. Begini Pak Kanto. Sebentar. Murid Belum saya yang jawab, abang selalu mengira tidak bisa terjawab gitu. Iya. Salah. Bagaimana? Jangan begitu bang. Gini. Saya kasih tahu ya. Kenapa saya tertawa? Karena itu tidak ada jawaban. Semakin kamu menjawab, semakin kelihatan kebotolanmu. Jangan itu kan menurut Pak Kang Dito. Anda terlalu meremehkan orang gitu. Intinya nanti kalau saya ibaratnya saya tidak bisa menjawab ya saya turun gitu loh. Saya masih di atas loh dari tadi. Oh, jadi menunggu supaya turun nggak bisa jawab begitu? Mau saya kasih pertanyaan yang memang nggak bisa dijawab. Sebentar, Kang Dito, sebentar. Itu kami nggak heran. Sebentar dulu Kang Dito, saya dulu. Jadi saya kan udah bicara. Saya bilang gini, sekarang konsepnya ini 1 Korintus 2 ayat 14 ya, 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 3 ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi itu kami nggak terlalu merasa malu karena dibilang bodoh atau tolol. Karena memang itu konsep keselamatan. Iya, makanya saya kenapa tertawa kalau Pak Jospen sudah mengakui orang Kristen bodoh karena Kristus. Ya itu dalil 1 Korintus pasal 4 nomor 10. Itu dalil. Intinya
kita debat ya santai aja bang, nggak usah Ini terlalu apa keroyokan gitu. atau gantian? Saya pusing nih. Tadi Pak Jospen bilang giliran Saya berusaha menghormati Bang Dito gitu loh. Saya nggak ada sedikit pun menghina atau apa ya. Kita saling menghormati lah bang. Doa astagfirullahaladzim. Bang Zeka lagi lawan berdua sama Bang Jospen lawan saya begitu. Saya mau membantah Pak Jospen, Anda yang kepo gitu loh. Anda diam dulu. Saya lagi mau menjawab Pak Jospen. Kenapa Anda kejang-kejang? Sabar dulu. Saya lagi menjawab Pak Ya Jospen. udah. Ya udah. Anda kan lagi menunggu pertanyaan yang nggak bisa dijawab kan? Diem dulu, ya. Oke, Pak Jospen tadi mengamini bahwa orang Kristen itu terjebak dalam kebodohan. 1 Korintus pasal 4 nomor 10. Apa katanya Paulus? Sebab Kristen bodoh karena Kristus. Kamu di situ adalah orang Kristen. Ya mohon maaf, itu dalil. Saya katakan lagi Pak, tentang penyalipan yang tadi diargumentasikan bolak-balik. Paulus juga mengatakan 1 Korintus pasal 1 nomor 23 apa 25 itu. Aku memberitakan penyalipan Kristus untuk orang-orang Yahudi adalah batu sandungan dan untuk orang Kristen non-Yahudi adalah suatu kebodohan. Ini gimana ini? Kalian memang kelihatan tidak kapabel. Kalian cuma baca comot-comot ayat. Kami baca semuanya dalil. Kejadian sampai Wahyu. Enggak. Aduh. Oke lah. Pak Jospen selesai ya. Pak Jospen sudah mengamini kebodohan dalam Kristus. Sekarang Pak Zeka. Pak Zeka pengen turun. Kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dia jawab. Ya kan? Oke. Bro Zeka. Bentar dulu bang. Dengan catatan kita masih konsep ini loh bang. Kita jalan terus. Jangan keluar dari konsep. Oh iya, konsep ini. Saya mundur ke belakang sebelum penangkapan. Pada waktu penangkapan, sebelum penyalipan. Ya. Faktanya di dalam Bible banyak tulisan tentang kesaksian yang ditulis empat gospel ini. Hanya satu gospel ini yang tidak ada di gospel-gospel yang lain. Saya bertanya sama Anda. Dalil Markus pasal 14 ayat 51 sampai 53. Ada seorang pemuda mengenakan kain lenan mengikuti dia dan dia hendak ditangkap. Kemudian dia menanggalkan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Pertanyaan saya, siapa pemuda yang pakai kain lenan itu? Jawab. Apakah ada tertulis di situ? Saya bertanya, kalau Anda nggak bisa jawab, Anda turun. Apakah ada tertulis di Alkitab di situ, ayat di situ? Apakah ada dijelaskan? Pertanyaan saya, ada seorang pemuda mengenakan kain lenan mengikuti dia. Siapakah pemuda itu yang mengenakan kain lenan? Silakan. Maksudnya ini siapa dalam arti namanya atau orangnya gitu loh? Ya, nama orangnya. Anda bilang namanya apa orangnya? Orangnya punya nama. Yang saya tanya siapa? Pertanyaannya, apakah ada tertulis di situ? Oh, datanya maksudnya. Datanya. Terus pasal 14 nomor 51 53. Karena Kalau saya nggak mau mengarang. Ya kalau nggak mau mengarang, tunjukkan di dalam 4 gospel yang pernah menggunakan kain lenan siapa? Abang ini mempertanyakan yang tidak ada di dalam Injil. Ada. Anda yang nggak bisa jawab. Kita ini ada dalilnya, ada namanya loh bang. Jangan bertanya ibaratnya di luar konsep gitu loh. Pemahaman soal scriptura tahu? Bang. Kalau kita menamai seseorang yang tidak kita kenal dan tidak tertulis itu mengada-ngada dan tebak-tebakan. Gini. Jangan banyak berdalih tapi tidak berdalil. Pertanyaan saya adalah dalil.
Markus pasal 14 nomor 51 sampai 53. Kalau Anda orang Protestan dan meyakini sebuah konsep sola scriptura yang diyakini adalah Bible bisa menjawab dirinya sendiri, tunjukkan kepada saya siapa seorang pemuda yang pakai kain lenan. Silakan. Itu pengikut Yesus. Udah turun aja, udah nggak bisa jawab. Lah, turun aja. Buka ayatnya bang, buka dulu. Abang cuma membaca. Buka dulu ayatnya. Kamu cuma ngarang indah. Udah, turun di bawah. Sadar diri nggak bisa jawab ya. Soal scriptura itu bohong ternyata. Udah, turun. Itu sudah dijawab. Itu sudah. Tunggu. Turun deh. Jangan Anda menurunkan orang. Turun. Udah, kamu udah nggak bisa jawab. Jawaban Dasarnya atas dari apa? Apakah ada tertulis di Injil namanya? Udah, Anda suruh saya menebak? Pertanyaan itu tidak dijawab dengan pertanyaan. Ya, itu namanya ad hominem. Udah, cukup. Jangan membuat sesuatu yang di luar Injil. Aduh. Jangan menyuruh orang menamai seseorang yang tidak tahu. Lalu siapa yang diberitakan di Markus 14 nomor 51, 52, 53 itu? Saya sudah jelaskan itu pengikut Yesus. Dari mana kamu tahu itu pengikut Yesus? Karena dia mau memberikan kain lenan itu. Memberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Lihat aja, longor kan? Ada orang Kristen ini, cuman bisa jawab aja, yang penting jawab. Udah turun aja, mending saya mau dengan Pak Jospen kita lanjutkan lagi. Udah, kamu cuman bisa jawab tapi nggak berdalil. Udah turun, hanya berdalil saja. Turun. Tidak berdalil apa? Sedangkan abang sudah memberitahu dalilnya. Itu dalilnya sudah tercatat di situ. Itu dalilnya ada. Kenapa saya tanya? Kamu berkeyakinan sola scriptura atau tidak? Pertanyaan abang ini sebenarnya begini bang, penamaan seseorang itu harus berdasarkan dalil. Jangan memberikan pertanyaan ibaratnya menyuruh orang menebak-nebak. Turunin aja lah Ustaz, turunin biar nanti ini kan banyak nih. Ada Bang Jospan masih sedia menunggu saya untuk diskusi, daripada ini yang nggak berbobot, nggak kapabel sama sekali. Udah cukup. Sampai kan moderator kan gitu. Bukan, nggak bisa ini, nggak bisa. Abang ini saya lihat seperti lebih tahu dengan daripada kamu. Udah selesai. Saya lebih berpemahaman Kristen daripada kalian. Saya lulusan Kristen. Lawan saya dengan akademis, pakai data, jangan cuma bisa jawab doang. Anak kecil juga bisa, pokoknya jawab. Ayo Pak Jospen, kita secara akademis, lanjut. Mau bahas yang mana lagi? Anda yang kemarin PR menyatakan bahwa sekarang meyakini Bapak akan membunuh Yesus yang gembala, kawanan domba akan tercerai-berai. Kan begitu? Sekarang Anda jawab, Bapak pencipta langit dan bumi itu pembunuh manusia sejak semula atau bukan? Silakan jawab Pak Jospan. Atau ada saudara Kristen yang baru naik mau membantu, silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Garam, mau bantu silakan. Matius 26 nomor 31. Apakah Anda berkeyakinan sama dengan Pak Jospen? Aku akan membunuh gembala, aku itu Bapa pencipta langit dan bumi, dan gembala itu Yesus? Atau berbeda konsep? Saya Katolik, Bang. Oke, kalau Katolik berarti Yesus bukan Tuhan, Yesus anak Tuhan, betul? Ini saya masuk ke room ini, Bang. Saya pengen mengasih tahu bahwasanya perdebatan kita selama ini adalah karena ya kata-kata Allah itu telah kami pakai di dalam Alkitab, membuat pemahaman kita gagal di situ, Bang. Sementara di agama kita Muslim, Tuhan itu berlangsung kepada Allah itu sendiri, ya. Sementara di kami agama Kristen,
lain lagi pemahamannya Bang. Ya, justru malam ini ya saya nyatakan bahwa kata-kata Allah yang kami pakai di dalam Bible di TB2 telah diganti menjadi Yahweh. Yesus menjadi Yeshua. Itu Bang. Jadi kemungkinan ada pengurangan perdebatan antara ataupun konflik di dunia maya dan di dunia nyata ada berkurangnya setelah ini diberitahukan kepada saudara-saudara kami oleh Muslim. Itu tanggapan saya Bang. Terus bagaimana Anda akan merubah di dalam katekismus Gereja Katolik nomor 841? Silakan dijawab. Anda kan mengatakan tadi adalah seorang Katolik. Ya. Anda membawa narasi kata Allah di dalam Bible sudah diganti Yahweh. Di dalam katekismus Gereja Katolik atau KGK 841 itu bagaimana? Dirubah juga atau tidak? Atau Anda nggak tahu sama sekali itu? Semua yang berbaur yang namanya kata-kata yang dipakai ataupun dipinjam dari agama. Kalau Anda orang Katolik, bacakan kepada saya KGK 841, silakan. Bang, saya hanya memberitahukan Bang. Ya. Anda mengatakan seorang Katolik, kan gitu. Ya. Coba sekarang, kalau Anda mengikuti magisterium, ada Lumen Gentium yang dibuat ajaran tambahan di dalam Gereja Katolik, yaitu Katekismus Gereja Katolik nomor 841, bacakan kepada saya. Coba. Sekarang saya perlu tegaskan lagi, saya di sini bukan mau berdebat ya. Anda bisa membilah yang namanya omongan saya pada malam hari ini. Ya. Saya menghendaki Anda sebagai perwakilan Katolik karena di sini jika yang Anda inginkan daripada saya lebih dari ini, berarti memang Anda lain daripada tujuan kamu, kawan. Ini kita diskusi lintas agama, Bre. Kalau kamu mau menghentikan yang saya nyatakan bahwasanya kata-kata yang kami telah pakai di dalam pemanggilan kata Allah telah kami ganti. Jadi tidak ada lagi dong perdebatan karena terlalu jauh kita memasuki ranah agama orang lain. Saya paham. Saya paham apa yang Anda katakan. Ya udah, apalagi yang perlu saya sampaikan itu saja. Semoga kita semua bisa tersadarkan akan hal ini. Iya, Anda kan enak aja nih orang Katolik. Apakah Anda mewakili Protestan? Ya itu terserah rujukan Bible orang Kristen itu adalah Katolik. Ya, yang mau terserah orang itu mau menyebutkan firman seperti apa kan itu. Kenapa Anda keberatan membacakan KGK 841? Itu adalah ranah saya. Anda jangan mencoba memasukinya lagi. Saya sudah memberi batas. Ya. Apakah di situ sudah dirubah? Bahwasanya imanilah imanmu menjadi orang Muslim. Tuhanmu adalah Allah. Jadi agama Kristen memakai Yahweh. Jangan bersilat, sudahlah Bre. Tujuanmu baik. Ya udah. Apalagi yang mau kita perdebatkan? Selesailah sudah tugas saya pada malam hari ini memberitahukan kepada Anda. Tujuan kamu baik. Bila Anda meminta lebih, berarti Anda itu adalah iblis. KGK 841 apa bunyinya coba? Sudah dirubah atau belum? Coba. Kenapa kamu nggak berani baca? KGK 841 tentang umat Katolik terhadap umat Islam. Kenapa nggak berani baca? Ya, coba baca poin 3-nya itu. Jadi ya saya sudah final. Jadi saya mau turun. Yang perlu saya sampaikan hanya itu aja. Orang kayak gini ngaku jemaat kayak mana? Yang dihadapin ini Romo kelasnya. Jangan macam-macam kau deh. Jangan macam-macam kau. Yang kau hadapi sekarang ini kelasnya Romo. Bagaimana itu membaca KGK 841? Mau sebutan apapun Anda nggak ada hak Anda di agama. Udah turun. Ngapain lagi sih?
baca nggak mau, malu-maluin orang Katolik kau. Turun, ngor, pura-pura aja kau. Gimana ini? Siapa yang bisa ini? Ayo. Gimana ini sok-sokan? Nggak ada bukti. Orang Kristen itu akan kehilangan banyak jemaat kalau Bible itu sudah dirubah. Allah itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Apalagi noise siapa sih ini? Hei, mute dulu. Pak Jospen, ya Pak Jospen kan kenal saya. Pertama naik diskusi tentang agama kan karena saya buka Komal. Kita akademis saja Pak Jospen. Sebenarnya Pak Jospen ini pakai Bible yang mana? Pak Jospen, Anda mengatakan Unitarian tapi faham Anda adalah Tritunggal. Bible apa yang Anda pakai? Silakan. Oi. Tadi sore Evita ngaku-ngaku saksi Yehova. Dibedah semua tentang ajaran saksi Yehova, mencret. Pak Jospen kemarin ngakunya Unitarian, Arianisme atau Arius rujukannya. Mau dibongkar juga Arius di sini. Silakan dibongkar. Anda yakin bahwa Anda mengatakan dogmatis Anda, denom Anda adalah Arius? Itu Unitarian. Unitarian itu tidak menuhankan Yesus, Pak. Oh, beda. Itulah makanya saya bilang begini. Saya terangkan dulu. Nah, tunjukkan datanya. Ayo. Sebentar. Unitarian dengan Arianisme, dengan yang lain, dengan kadang ada orang mengatakan sama. Sebenarnya beda. Unitarian itu menganggap begini, sebentar saya kasih terangkan. Unitarian itu menganggap bahwa Yesus itu adalah sesuatu buah pikiran. Yang makanya kalau mereka membaca Yohanes 1 itu adalah berkata. Kasih literasi Pak. Aduh, apa sih Anda ini? Kasih literasi. Kalau Anda seorang Unitarian, ambil rujukan buat saya. Oh, saya bukan Unitarian. Saya bilang saya Arianisme. Beda antara Unitarian, beda Arianisme. Beda sekali itu, jauh. Arianisme memiliki berapa kitab? Begini. Jangan kamu samakan sejarah. Apa yang begini? Kenapa Anda mengatakan Arianisme padahal Konsili Nisea yang pertama 325 Masehi itu ada terdapat tentang kanonik. Itu memutuskan 4 gospel sebagai kanonik. Kalau Arianisme itu atau Arius itu nggak menerima, Pak. Gospelnya mereka itu 50 lebih, Pak. Anda ini ngaku-ngaku sebagai Arius. Apa lah ini? Saya menjalani iman saya, bukan Kang Dito. Itu bedanya. Pak, iman Anda itu menyesatkan publik. Konsili Nisea yang pertama 325 itu termasuk peresmian kanonik, yaitu 4 gospel sebagai rujukan. Arianisme itu atau Arius itu, mereka memiliki gospel lain, Pak. Termasuk yang diapokrifakan. Kenapa Anda masih pegang 4 gospel ini? Anda nyamar. Jangan mengatakan, oh supaya aku nggak sama dengan Kristen yang lain. Anda nggak tahu konsep Unitarian dan Arianisme. Pak, saya berangkat di diskusi lintas agama ini, saya downgrade, Pak. Pemahaman basic saya adalah sejarah, Pak. Kita mau bahas sejarah dari arkeolog, tulisan apapun kita bahas, tapi tidak nemu musuh saya. Saya ngikutin kritik teks, saya ngikutin teologi, saya belajar dari nol. Pemahaman kristologi, teologi, kritik teks, linguistik, semuanya rujukannya adalah tentang diagnosa orang ini mengikuti Yesus katanya, ternyata kebenarannya pengikut Paulus.
Karena Paulus mengatakan untuk memberitakan Injil ini kepada non-Yahudi. Sementara Yesus mengatakan terhadap orang Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi, bukan non-Yahudi, Pak. Di ayat 23-nya, ini Yohanes 4, ya. Penyembah yang benar adalah menyembah Bapa. Anda menyembah Yesus. Arius yang mana nyembah Yesus, Pak? Ya, Anda melakukan penyesatan publik. Nggak boleh. Kalau Unitarian itu di mana-mana seperti Mesianik. Mereka tidak menuhankan Yesus. Mereka menganggap Yesus adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Apalagi anak Tuhan. Kalau Katolik, ini berkonsep anak Tuhan, yaitu Yesus. Anak dengan Bapa, bukan Bapa, itu anak. Anak itu bukan Bapa. Itu trinitasnya orang Katolik. Yang diwariskan kepada Protestan Tritunggal, Pak. Terus Protestan juga memiliki Tritunggal yang berbeda, yaitu Tritunggal sayap kiri. Apa itu? Mereka mengatakan Roh Kudus ini sebagai pembimbing. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Ini disebut teologi Trinitas sayap kiri. Sayap kanannya Katolik. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Dalam bahasa Spanyol, tutum fide dikatakan di situ tres personae uno substantia. Loh Pak, saya lebih Kristen daripada kalian, Pak. Saya lulusan, Pak. Saya lulusan Kristen. Saya mempelajari semuanya. Mau pindah ke Protestan gimana? Orang Protestan aja. Protestan menolak Katolik. Mau ikut Unitarian? Kenapa enggak jadi Islam aja? Mau ikut Mesianik? Wah, ini Yahudi kekinian. Mesianik itu Yesus itu seorang manusia. Terus apa lagi, Pak? Advent pemahamannya tentang konsep akhir zaman. Banyak beribu-ribu orang karena mengikuti seorang yang bernama White itu, Ellen Join White. Ketipu semua, ribuan orang menantikan Yesus turun. Apa ternyata? Kecelek, Pak. Kecelek beberapa orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang ngikutin Ellen Join White. Katanya Yesus akan turun. Kiamat dong. Kan ini geblek, Pak. Kalau Yesus turun kiamat nggak, Pak? Ini malah ditungguin di sono. Gitu loh. Jadi kayak gitu, Pak. Ini kita lanjutkan diskusi. Ranahnya adalah akademis, penambahan wawasan, improve your knowledge about Christianity. Saya tadi siang diskusi sama orang bule. Dia dari London. Saya tanya, apa keyakinanmu terhadap Yesus? Dia Tuhan atau bukan? Atau dia Lord or God? Mereka jawab Lord. Dia jawab Lord. So, who is a God? God. God is God, katanya. Ketawa kita. Coba lihat di video saya. Tadi siang, saya diskusi dengan orang Barat, Pak. Keyakinan mereka ternyata sama. Jesus only Lord, not God. Jadi kalian yang di Indonesia ini yang ribet. Masa Jesus God? Berani bilang Jesus God. Kalau Jesus God, Bapak is God. Yes. Berapa God? Tambah lagi Roh Kudus. Holy Spirit God. Ya. Berapa Tuhan? 1. Kan geblek. Ayo lanjut. Silakan buka mic-nya. Kita bergantian. Masih ada saudara saya juga, Bang Baal dan Pak Ketum kalau ready lagi. Ini kita edukasi ya. Tidak menyerang, tidak tendensi. Di dalam Islam, la ikraha fiddin. Kami di sini tidak mencari jemaat. Tapi kalau amanah agung, ayat palsu, ya. Kenapa saya bilang ayat palsu? Karena sejatinya Matius 28 hanya sampai di ayat 15. Sampai sekarang itu perkataannya. Ya. Kalau mau percaya amanat agung, silakan. Kita bedah amanat agung. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bukan jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Nggak ada kayak gitu. Pembodohan itu. Ayo, macam mana nih sekarang? Masih mau kalian dibego-begoi sama LAI?
Ayo, kayak mana ini terusannya? Ayo lanjut, mau bahas tema apa? Lanjut. Pak Jospen, apa lagi nih? Masih mau nyamar jadi Unitarian? Saya nggak nyamar. Begini, kadang-kadang orang merasa bahwa dia menghakimi sesuai kepercayaannya. Saya menjalani iman saya sendiri. Kenapa rupanya? Apakah seorang Unitarian itu menganggap Yesus Tuhan? Unitarian tidak menganggap ya, nggak menganggap. Tapi bagi saya sebagai Arianisme, saya menganggap bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Arianus itu Unitarian atau bukan? Begini, kadang-kadang sejarah itu membelokkan fakta sejarah. Pertanyaan saya ulangi pertanyaan saya. Arianisme atau Arius itu Unitarian atau bukan? Arius atau Arianisme menganggap bahwa Allah Bapa Tuhan Bapa adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan dia memiliki anak Tuhan. Dan ada dua makhluk ilahi itu jawaban saya. Tunjukkan literasinya sebelum saya buka data saya. Pemahaman Anda salah atau betul? Tunjukkan literasinya. Kalau Arianisme menganggap bahwa Yesus itu anak Tuhan. Begini, yang jadi masalah kadang-kadang. Kan begini nih, bagaimana? Cara kamu melihat kitab suci orang lain itu pakai dalilmu, itu yang jadi masalah. Itu aja saya terangkan. Jangan pernah menghakimi bahwa itu kitab orang lain. Saya lahir di keluarga Katolik dan saya membaca semua Bible di umur 9 sampai 10 tahun. Jangan anggap itu punya kamu. Apalagi, jangan gunakan framing-framing receh, Pak. Ini kita diskusi. Orang Islam ini lebih giat membaca Bible, mencari dalil, saking pengen tahu kebenaran itu ada nggak di dalam Kristen. Kalau ternyata makin baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, makin kuat akidah Islamnya. Kenapa? Rujukannya karena memang dari Al-Quran. Tadi saya katakan, surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Cuman itu dalilnya yang dibawa di dalam Al-Quran untuk mempelajari perbandingan agama, Pak. Dan kebetulan kita buka Bible pertama kali. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini karangan siapa ini? Kita baca literasi banyak. Torah ini yang dikatakan Torah oleh orang Kristen. Ternyata kitabnya setelah 1000 tahun Musa wafat baru ada. Literasinya di mana? You can imagine? Dari mana saya dapat literasi itu? Bahwa Torah Musa Kejadian sampai Ulangan, setelah Musa wafat 1000 tahun baru muncul. Pantesan orang Yahudi itu udah tidak tahu nama Tuhannya. 1000 tahun jaraknya. Kemudian dikatakan oleh Bani Israel, orang Yahudi, kami tidak tahu nama Tuhan kami. Kami dilarang menyebut nama Tuhan kami. Mereka tahu nama Tuhannya dari Nabi Musa. Pada waktu itu 1000 tahun baru muncul Torah, Perjanjian Lama. Siapa yang menghendaki untuk dituliskan kembali dalam bahasa Yunani? Raja Ptolomeu II. Siapa namanya? Raja Ptolomeu II. Apa perintahnya? Wahai rabai-rabai, tuliskan kembali Torah Musa. Bukan dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Yunani. Itulah ilmu yang harus kalian dapat. Ternyata Perjanjian Lama itu yang diambil bukan teks-teks yang diyakini oleh orang Yahudi, tapi yang dibawa oleh Ptolomeu II, keturunan dari Alexander yang Agung, yang menjajah Mesir. Loh,
Kalau saya bahas tentang arkeolog, pemahaman sejarah, nyampe Anda? Anda nyampe nggak? Bukti Pak, 3 tahun TikTok bahas lintas agama, nggak ada satupun yang paham orang Kristen tentang sejarah. Bagaimana saya mau terus implementasikan itu? Wajib dong, kami ini Apologet Islam Indonesia hadir di tengah-tengah saudara-saudara Muslim di TikTok ini untuk apa? Menghalau mission pemurtadan. Allahu Akbar. Dalam Islam itulah ikraha fidin. Kami tidak memaksakan orang, Pak Jospen masuk Islam, kalau enggak masuk neraka. Itu hanya peringatan. Bukan, Pak Jospen kalau enggak masuk Islam tak kejar kamu sampai rumahmu. Enggak ada Pak. Gitu loh. Jadi diskusi ini untuk apa? Kita sharing knowledge. Kalau Kang Dito salah, tunjukkan literasinya. Kalau Pak Jospen benar, yang mana nih literasinya? Kalau Kang Dito ngomong, oke, tentang Unitarian kita mau bahas. Kita mau bahas Arianius. Mau kita bahas. Saksi Yehova saja. Tadi sore itu. Keok Pak. Saya yang lebih tahu saksi Yehova. Kapan berdirinya saksi Yehova? Yang dibidatkan oleh orang Kristen. Ayo. Coba. Masih ada? Ayo silakan yang lain deh. Supaya tidak stagnan sama saya. Kelihatan rendah sekali Kristen kalau lawan saya. Udah itu aja. Saya menghendaki para akademisi, scholar, kalau pendeta nggak mungkin mereka berani naik. Karena ada pertanggungjawaban jemaat. Kalau jemaatnya tergoncang, satu gereja nanti mualaf, ya pendetanya nanti gigi jari. Nggak ada pemasukan tiap minggu. Ya kan? Tapi kalau ada yang mengatakan saya sarjana teologi, naik sini. Kita bahas secara akademis. Ayo, mau bahas materi SKS Islamologi? Boleh? Udahlah kalian, aduh, Masya Allah. Ini belum lawan abang saya, Gurunda, Bang Suma, ketua pembina kita nih. Sebenarnya kalian naik diskusi dengan kami ini, ya bukan kami tendensi untuk menyakiti, tidak. Kalau perkataan kami ini salah, koreksi, buka datanya. Kalian koreksi, kalau benar, ya tinggalkan. Baru mulai lembaran baru. Aku mau cari, ya udahlah. Aku supaya nggak diserang Islam lagi karena pakai nama Allah. Ya udahlah, aku ke Hindu. Sang Hyang Widiwasa, aman kalian. Kemudian atau ke Buddha, konsepnya agak sama. Menuhankan manusia, Buddhis. Gimana? Atau mau ke Konghucu, balik lagi. Nggak apa-apa, itu urusan kalian. Yang penting dalam diskusi lintas agama, kita katakan iya, tidak katakan tidak, kan gitu kan dalam Bible. Lebih dari itu, di luar itu datanya dari iblis. Kalian percaya kan? Jadi semakin kalian melakukan pembenaran, terdapat sifat-sifat iblis yang dikatakan di dalam Bible. Oke? Jadi jangan berkamuflase, jangan membuat pertanyaan manipulasi kalau bertanya tentang Islam. Tinggalkan dulu yang lama, awali yang baru, belajar tentang Islam. Kalau ingin tahu kebenaran Islam, tugas kami untuk mensiarkan. Sampaikan walau satu ayat. Itu yang kami yakini. Meskipun ada yang mengatakan hadis itu dhaif. Tapi tolabul ilmi tempatnya orang yang memiliki ilmu, yang meyakini bahwa ilmu itu akan dimintain pertanggungjawaban nantinya. Jadi kami nggak perlu bayar perpuluhan kalian, Pak. Kita diskusi aja di sini. Ayo, jangan yang remeh-remeh. Silakan yang mau naik, monggo. Ayo. Mau bahas sejarah, boleh? Atau tetap kritik teks yang rendahan, boleh? Silakan. Ini ada Pak Juhar. Atau Pak Juspen mau lagi bahas yang lain, silakan Pak Juspen. Saya nggak mau nyerang, silakan. Ya terserah host lah. Kalau itu sih terserah yang punya koma. Iyalah, fokus ke tema aja, fokus ke tema. Ini siapa yang ngorok? Ada yang ngorok, Bang? Nggak ngorok itu, kipas. Oh. Ini kan dari temanya Yesus punya Tuhan gitu kan, Bang?
Ya, Inan agamanya apa Inan? Kristen bang. Ya, silakan. Katolik. Ustaz Alif, monitor. Ustaz Alif. Aku monitor. Oh ya, silakan ada Pak Inan ini. Kamu baru, Bang Johar Sritonga juga. Jospen mau istirahat dulu, Jospen? Jangan suruh menyimak lah. Iya, istirahat, tapi jangan turun, Jospen. Nanti bisa bantu. Iya. Ya. Janganlah, kamu kan semangat, Jospen. Gak pernah menghujat. Iya, oke. Ya, silakan. Pak Johar Sritonga dulu ya. Oke. Ya, atau Pak Inan sebelum Pak Johar, Pak Inan ada yang mau disampaikan dulu, Pak Inan? Halo, sebelum mulai saya mau kasih iklan. Apa iklannya? Mau minta di follow? itu bagus, udah selesai. Ya, biar bisa open cam maksudnya, Jospen ya. Nampilkan data. Ya itu maksud saya. Ya, silakan teman-teman yang mau memfollow Jospen ini, Jospen. Dia semangat. Silakan. Kalau dari tema ini kan bang, Yesus punya Tuhan. Nah, ya, Yesus punya Tuhan. Dikatakan bahwasanya kan Yesus itu utusan kan gitu. Anda sepakat berarti? Udah pasti dia punya Tuhan kan gitu. Iya, Anda sepakat bahwa Yesus itu utusan yang bertuhan. Ya sepakat bang, karena memang di dalam Alkitab pun satu ayat pun tidak ada yang menyatakan bahwasanya Yesus mengatakan aku ini Tuhan kan gitu sih. Waduh, nanti malah dilabrak oleh Pak Christian Jupri ini. Dari tadi Pak Christian Jupri ngomong bahwa Yesus itu Tuhan. Aku memang nyata aja real gitu loh kalau umpamanya dibilang kayak gitu kan. Yesus punya Tuhan ya betul kan gitu sih. Karena Tuhan Allah yang Esa cuman satu kan gitu. Oke, iya, kami simpan. Pak Christian Jupri, Yesus bukan Tuhan? Sebelum Pak Christian menanggapi, host, kita hargai dulu dari paham saudara kita Pak Inan ini, ya kan? Karena begini, ketika dia berdiskusi, dia coba mengedepankan sebuah dalil apa yang tertulis, kan gitu. Begitulah faktanya kan gitu. Terlepas nanti kita tidak tahu kalau Pak Inan ini berada di gereja, kita nggak tahu. Kan gitu. Contoh misal begini ya, sebelum nanti Pak Christian. Pak Inan, kalau Anda ke gereja, siapa yang Anda panggil Tuhan? Allah. Yesus tidak kan? Allah. Tidak, karena umpamanya kayak kami berdoa kan, Allah Bapa kami yang bertata dalam surga. Yang terakhirnya kalau umpamanya terakhir kami biasa berdoa. Oh iya, kan, Bapa kami yang di surga itu ya? Iya pasti kan gitu sih. Ataupun ya Tuhan Allah kami, gini-gini pasti Tuhan Allah kami kan gitu sih. Terus di akhir doa itu biasa kami akhiri dengan dalam nama anak Yesus Kristus juru selamat kami. Kalau juru selamat itu kan berarti dia utusan. Betul. Sebenarnya begini ya, sebelum Pak Christian Jupri menanggapi, kalau kita lihat itu ajaran Yesus itu kan sederhana sekali ya, sederhana. Sederhana itu dalam arti maksudnya mudah sekali untuk dipahami, mudah. Iya benar. Tentang siapa Yesus dan tentang apa yang diajarkan oleh Yesus itu sangat mudah dipahami. Nah, kebanyakan Yesus datang di tengah Bani Israel kan gitu. Dan seterusnya. Kan umat Kristiani kan kebanyakan terjebak di kitab Paulus bang, yang menyatakan bahwa yang menuhankan Yesus kan gitu sih. Saya malah lihat begini bang, lebih jauh dari itu tentang sebuah doktrin yang diterapkan yang di luar yang tertulis. Coba. Iya makanya kalau kita lihat sejarahnya itu kan ada konsili berkali-kali tentang ketuhanan, tentang Tuhan itu ada berapa, tentang Tuhan itu, tentang Trinitas. Itu kan lahirnya baru di abad kedua. Di abad pertama, kalau itu baru lahir di abad kedua, yang pertama kali mengenalkan adalah Tertullianus itu. Artinya di abad pertama ketika Paulus menulis surat pun tidak mengajarkan Trinitas. Bahkan para teolog dari Kristen berani mengatakan ajaran Trinitas itu tidak alkitabiah atau tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Itu hanya lahir doktrin dari bapak-bapak gereja. Kan gitu. Maaf cakapnya nih, kalau kayak abang bilang tadi itu kan di abad pertama, abad kedua,
bukannya yang masih tertua itu dari abad keempat ya bang, yang kodek apa itu ya? Oh itu Codex Sinaiticus itu ininya, itu kalau manuskrip nanti. Ini tentang rumusan, tentang konsep ajaran ketuhanannya, tentang trinitasnya. Itu kan berawal dari Tertullianus, seorang bapak gereja yang merumuskan tentang trinitas, yang dia cetuskan di abad kedua. Berkali-kali terjadi konsili sampai di abad keempat, kan gitu. Sampai terjadi konsili Nisea, konsili Kalsedon, dan beberapa kali konsili tentang trinitas, tentang tiga Tuhan, tiga tapi satu. Artinya bisa kita lihat di sini. Pertama, ajaran Yesus jelas dia merujuk kepada ajaran para nabi kalangan Bani Israel yang tidak mengenal trinitas. Kedua, memang ada ajaran dari Paulus yang memposisikan Yesus cukup berlebihan ya. Saya belum masuk ke ranah yang lain-lain dulu. Artinya dia membuat sebuah pengajaran tentang Yesus, bahkan melebihi dari ajaran Yesus. Lalu terjadi rumusan baru yang merumuskan tentang siapa itu Yesus, yaitu di abad kedua tadi sampai abad keempat. Nah itu, makanya sudah sangat jauh bergeser. Dan anehnya adalah konsep imannya teman-teman Kristen tentang ketuhanan itu lahirnya dari rumusan bapak-bapak gereja, bukan dari ajaran Yesus, bukan dari ajaran Paulus itu sendiri. Kalau kita coba lihat secara objektif. Tapi kebanyakan yang saya tahu, yang saya dengar juga begitu bang, mereka jadi mengikuti ajaran Paulus, makanya mereka menuhankan Yesus. Itu betul. Itu betul. Makanya saya bilang contoh begini, hal-hal yang berlebihan yang diajarkan oleh Paulus, ya kan, yang diajarkan oleh Paulus ditafsir ulang oleh bapak-bapak gereja sehingga itu menimbulkan Yesus itu disetarakan dengan Tuhan gitu loh. Bahkan ini ya, ajaran Paulus itu kan ada beberapa yang memang berlawanan juga dengan ajaran Yesus. Iya. Mana ada, itu kan Pak? banyak. Mana di mana itu ajaran Paulus berlawan dengan Yesus? Menurut Anda ajaran Yesus sejalan dengan ajaran Paulus? Ya dong. Menurut saya tidak, Pak. Ya udah, cukup teman Kristen yang menjawab. Saya nggak ikut campur. Jadi gini, makanya banyak orang Kristen, banyak orang Islam tidak memahami, tidak mengerti. Karena belum tamat, belum pernah dibaca Alkitab itu sampai sekali habis, 2 kali habis, 3 kali habis. Jadi nggak memahami. Jadi sepotong-sepotong pun nggak lama dia baca firman. Jadi ini pun kacau ini kalau ditanya Yesus punya Tuhan. Jadi kita mengatakan Yesus, kita mengatakan Tuhan. Tuhan itu apa sih? Yang menundukkan diri. Yang menundukkan diri kepadanya itu Tuhan, itu bukan nama. Jadi Yesus itu nama Tritunggal itu. Ini kan sebuah pemaparan di luar ucapan Yesus ini. Oke, gini Pak. Oke, biar tidak lebih jauh dari seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa karena tidak banyak membaca. Oke, saya bertanya kepada Anda yang sudah banyak belajar. Coba saya tanya ke Anda, di mana dalilnya Paulus mengatakan bahwa Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya? Karena setelah Yesus datang ke dunia ini. Saya bertanya di mana dalilnya, ada nggak Paulus mengajarkan Yesus itu membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya? Kan Bapak yang paham Bible tadi bilang. Iya. Bukan dalil ke situ. Pemahaman demi pemahaman ini. Kalau kekristenan ini Bang, tidak serta-merta dibaca. Jadi semua yang Ya itulah aku bilang tadi, bukan berdasarkan Alkitabiah. Selalu berdasarkan sebuah doktrin yang ditanamkan kepada jemaat dari pendidiknya, dari pengajarnya. Tidak. Makanya di dalam nama Yesus itu udah semua disempurnakan. Jadi kita kenapa ini nggak dapat diterima, nggak dapat dimengerti? Nama Yesus banyak Pak. Zaman Yesus juga nama Yesus ada. Enggak, arahkanlah dia ke yang disalibkan, yang dihidup itu kembali. Enggak, jadi ada enggak dalilnya kalau Yesus itu membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya? Tidak membatalkan, tapi menyempurnakan.
Berarti tidak ada dalilnya ya? Satu kota pun. Aku coba bertanya, di mana tertulis hukum Taurat itu ada diterima Musa di dalam Al-Quran? Kok malah jadi ke Al-Quran, Pak? Artinya seperti itu. Jadi kalian pun... Kalau di Al-Quran itu Nabi Musa menerima Taurat ada di dalam surah Al-A'raf, Pak. Iya, coba di mana itu hukum Taurat yang 10 itu? Masalah hukum Taurat yang diterima oleh Nabi Musa di dalam Al-Quran ada. Ini apa kaitannya dengan kami umat Islam? Yang jadi pertanyaan saya tadi, yang saya tadi tanyakan ke Anda, di mana dalilnya Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya? Hukum Taurat tidak dibatalkan. Gak pernah Paulus membatalkan hukum Taurat. Oke. Tidak pernah ya? Iya, tidak pernah Paulus membatalkan hukum Taurat. Yesus sendiri pun gak pernah membatalkan hukum Taurat. Tapi menyempurnakan. Karena kenapa? Tidak satu pun manusia yang ada di dunia ini yang dapat melakukan hukum. Kalau saya berkata begini, Pak, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kira-kira ini saya berucap lagi ngarang atau lagi halu? Coba tunjukkan. Enggak, bukan menunjukkan. Ketika saya bicara seperti ini, apakah saya sedang ngarang sebuah ajaran atau sedang membaca dalil kitab? Ya ngarang lah, karena nggak ada bahas. Ya artinya memang betul. Anda tidak perlu belajar Bible, cukup narasi doktrin. Karena yang saya ucapkan itu tertulis di dalam suratnya Paulus, Efesus 2 nomor 15. Cuman sayang sekali Bapak tidak pernah baca kitabnya. Nah, makanya tadi saya kaget ketika Anda katakan kalian itu tidak memahami kitab. Oh, Anda yang seolah-olah sudah paham dengan isi kitabnya. Ternyata begitu saya baca malah dibilang saya ngarang. Oh, berarti kalau gitu benar Paulus lagi ngarang. Kenapa? Ya karena buat Anda yang saya ucapkan itu adalah karangan. Tidak pernah itu. Nggak pernah, betul, nggak ada. Makanya Efesus 2:15 itu bohong berdasarkan pernyataan Pak Juhar, karena tidak ada pernyataan seperti yang saya ucapkan tadi. Boleh saya selak, boleh saya nimbrung ikutan. Tahan dulu Pak Jos, kan tadi istirahat, Pak Jos nyimak dulu. Ya kan? Iya, enggak, saya cuma mau memastikan kalau Efesus 2 nomor 15 berdasarkan pernyataan Pak Johar itu hanya sebuah karangan. Ya, itu hanya sebuah karangan. Itu aja. Ya baca dulu Pak, bagaimana seperti yang... Kan tadi sudah saya baca. Tidak pernah Pak Yesus sendiri nggak membatalkan. Itu Yesus, kan saya bilang Paulus Pak. Selamat oleh karena hukum Taurat, itu benar. Tak ada, semua udah kalau Yesus betul tidak pernah membatalkan, tidak pernah menghilangkan hukum Taurat, saya setuju. Nah, begitu saya mengucapkan ada yang membatalkan hukum Taurat, itu sebuah karangan orang. Tapi itu tertulis di Efesus 2 nomor 15, gitu loh. Dan itu bukan perkataan Yesus. Efesus berapa Pak bilang? Efesus 2 nomor 15 Pak. Tar Pak ya. Kita kan diskusi sini Pak. Iya betul Pak. Kita diskusi. Ya. Tapi sambil nunggu Pak Juhar buka, saya buka Roma 3 ayat 31 ya. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi kadang-kadang memaknai satu ayat itu harus kita bandingkan dengan ayat yang lain, itu maksud saya. Ya itu betul, itu menguatkan. Menguatkan. Berarti Anda semakin kuat dalam menjalankan hukum Taurat. Ya, jangan satu apa aja, satu darurat. Jadi ini mungkin satu sepotong-sepotong Iya, Bapak. Jadi seperti itu. Pak, kalau Pak Johar itu fokus ke Efesus 2 aja Pak. Jangan tanggapin yang Roma 3 tadi Pak.
Semua harus tanggapin itu, Pak. Tak boleh. Itu pun satu Bukan. berikut baca kenapa Oh. rupanya. Soalnya tadi berhutangnya ke saya bukan sama Pak Jo. Oke, boleh saya menanggapi sebentar aja? Waduh. Mau nanggapin yang mana lagi nih? Ya, masalah hukum Taurat ini loh. Nah, gimana? Kalau Paulus mengatakan hukum Taurat dibatalkan dengan segala ketentuannya, sebenarnya ini merujuk kepada pribadi Yesus. Ya, maknanya itu menggenapi. Yesus itu menyempurnakan hukum Taurat. Menggenapi dengan membatalkan sama atau beda, Pak? Ya itulah, akhirnya Bukan jawabannya itulah, Pak. Pertanyaan saya sama atau beda? Kok itulah? ya itulah akhirnya dapat dipahami. Kata membatalkan itu akhirnya menjadi digenapi gitu loh ya. Enggak, pertanyaan saya, menggenapi dengan membatalkan itu sama atau sarua? Ya, kedua-duanya nanti ujungnya, endingnya memiliki makna yang sama. Ya. Gini aja deh, Karena pertanyaannya sederhana lagi, Pak. Menggenapi dengan membatalkan itu beda atau tidak sama, Pak? Kalau asal katanya beda, tapi di dalam ajaran-ajaran Yesus itu menunjukkan itu. Ada contoh ya, contoh ini misalkan di dalam korban-korban Yahudi itu korban penebusan dosa itu dengan mengorbankan hewan ya. Wah, ini lagi masuk perangkap, Bapak. Bawa ke situ, Pak. Contoh jangan dipotong. Contoh. Terus? Akhirnya korban hewan ini digenapi. Nah, digenapi ya. Maka dengan digenapi kan terbatalkan kan, sudah tidak dipakai lagi kan, begitu loh. Oh gitu. Orang Yahudi sudah tidak berkorban lagi binatang, gitu maksudnya. Iya, orang Yahudi yang sudah mau percaya Yesus. Oh, tapi kan gimana sih? Makanya ini penggenapan itu. Sebentar, Pak. Gimana sih Bapak ini? Kamu mesti nggak paham, pasti nggak paham. Coba diulang tadi kalimatnya gimana? Coba tadi. Ya, membatalkan hukum Taurat dan menggenapi. Nanti apa muaranya itu sama, Pak. Orang ini apa? Untuk menjelaskan. Tolong jangan dipotong ya. Jangan dipotong, biar jelas. Ya, masalahnya Anda itu kan orang luar gitu loh ya. Orang luar, di luar Alkitab, di luar Bible itu. Tapi Anda rajin membaca Bible untuk ditanyakan. Ada kami Kristen, ya. Begitu dijawab dipotong. Bagaimana kami bisa menjelaskan? Ya. Begini ya, membatalkan hukum Taurat kalau dinarasikan atau diartikan dengan menggenapi, arti katanya beda, kan? Tapi dalam prakteknya perwujudannya sama. Makanya saya ambilkan sebuah contoh ya, contoh supaya nanti jelas. Ya, contohnya dalam tradisi Yahudi itu korban penghapusan dosa itu melalui pengorbanan darah, yaitu hewan yang harus dikorbankan, hewan yang tidak cacat celah. Lah korban seperti ini digenapi dalam pribadi Yesus sebagai korban yang sempurna. Nah, artinya menyempurnakan kan. Lah begitu digenapi, maka korban-korban hewan ini dibatalkan. Dalam arti bagi orang-orang yang sudah percaya Yesus. Kalau belum percaya, orang Yudaisme masih menjalankan korban karena belum percaya gitu loh. Jadi penggenapannya bagi Anda ini gimana sih? Kok narasinya dibantah sendiri, ngarang sendiri? Apa ini? Coba pelan-pelan. Pelan-pelan. Pak, kalau masalah karang-mengarang itu memang asik, Pak. Tapi kita pertanggungjawabkan. Saya menjelaskan. Anda kan bertanya toh. Makanya saya jelaskan. Saya tadi bertanya sama Pak Johar. Pak Johar sudah ketemu dalilnya? Coba Efesus 1 berapa tadi? Efesus 2 nomor 15. Loh kok masih tanya lagi?
Semuanya bang, izin ya bang, aku mau turun dulu lah. Kayaknya udah lari dari judul ini. Kan? Tuh makin jauh makanya. Ini tentang bagaimana perbedaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Tadi Pak Johar mengatakan tidak berbeda. Lalu dia mengatakan yang saya sebutkan adalah sebuah karangan. Maka di dalam Efesus 2 nomor 15 itu adalah sebuah karangan saya. Dia bilang ya sudah, berarti itu karangan Paulus. Karena saya sedang mengutip pernyataan dari Paulus. Kan gitu. Kalau bagi saya sih, kalau umpamanya ajaran Paulus dengan Yesus itu berbeda ya. Karena apa? Di dalam kitab yang Injil Yesus itu, dia tidak ada menyatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Tetapi di kitab Paulus, di ajaran Paulus, Paulus menyatakan bahwa dia menuhankan Yesus. Kan udah jelas beda. Jadi makanya gini, Anda itu tidak tahu apa arti Tuhan. Tuhan itu sebutan orang Indonesia mengatakan Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Sebutan itu. Jadi Allah itu sebutan orang Arab menyebut Tuhannya. Namun jadi kenapa di Kejadian 1 ayat 1 itu Allah menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan menciptakan karena bahasa langit dan Indonesia. Karena bahasa Indonesia Alkitab. Coba nggak bahasa Indonesia itu? Tidak Allah dibuatnya itu. Nah, itu jadi merujuk kepada bahasa itu. Jadi merujuk kepada bahasa itu, Bang. Bahasa apa itu? Itulah kekristenan itu dipersamakan kepada orang suku-suku, bangsa-bangsa, supaya suku-suku itu mengerti akan firman itu. Tidak monoton dengan bahasa-bahasa yang menyalurkan firman itu. Gitu. Bang, coba dulu dibuka dulu Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Iya, karena bahasa Indonesia itu, Bang. Karena bahasa Indonesia itu, kalau bahasa Ibrani itu bukan seperti itu, bukan Allah dibilang. Jadi? Itu. Ya, jadi itu. Jadi kalau bahasa Ibrani apa dikatakan kalau bukan Allah? Ya? Kalau di bahasa Ibrani dikatakan apa bukan Allah? Elohim. Elohim artinya? Ya. Jangan jadi kita yang apa. Maksudnya, abang juga harus mengerti nama Tuhan itu siapa. Nama Tuhan yang diberikan itu adalah Yesus sesuai dengan Yohanes 17 ayat 12. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku, kata Yesus sendiri. Jadi nama Yesus itu yang diberikan Bapa kepada dia, yaitu nama Bapa itu sendiri yang diberikan kepada dia. Bacalah Yohanes 17 ayat 12. Makanya nama Yesus itu berkuasa. Lari semua setan terbirik-birik di dalam nama Yesus. Tengok di Simon, Jesus name. Tidak jarang orang menyembuhkan penyakit di dalam nama Yesus. Jadi nama Tuhan itu sebutan. Nama Yahweh itu sebutan orang Ibrani. Itu, Bang. Jadi kita kalau pergi ke Jakarta, nggak tahu kita tempatnya, kita kesasar. Jadi membahas ini pun, Yesus punya Tuhan ini kesasar karena nggak mengerti. Tuhan itu sama dengan Tuhan. Yang kuserahkan hidupku kepada seseorang itu, maka itulah yang kupertuhan. Jadi maaf dulu, Muhammad juga dipertuhan oleh Muslim. Kenapa? Karena menyerahkan hidupnya kepada Nabi itu melebihi dari orang tua. Melebihi dari perintah-perintah siapa? Jangan ngarang, harus Pak. menuruti Muhammad dan Allah. Itulah orang Jangan Muslim. ngarang. Bukan Ya, kalau umpamanya Enggak, kalau ke Islam jangan. Kalau ngarang di kitab Anda itu hak Anda, tapi kalau di kitab kami jangan. Rob juga itu. Apa Aku arti rob Kristen, itu? tapi aku nggak pernah mendengar kalau umpamanya umat Muslim itu menuhankan Muhammad. Yang ku Nggak tahu ada. orang yang ku dengar juga, Artinya, Muhammad itu cuma nabi. menundukkan diri. Kan itu dia. Loh, kalau gitu saya tanya, mohon maaf Pak Inan, ini karena dia masuk ke Islam, Anda patuh nggak sama ajaran Paulus? Saya tanya. Ketika Paulus berkata, jadilah teladanku, Anda terima nggak? Ya, memang apa rupanya teladan Paulus rupanya? Dia dari penjahat bertobat. Nah, kata Paulus, ikutilah teladanku, Anda ikuti nggak? Di dalam perdebatan itu dia. Nggak, Anda mengikuti teladan Paulus nggak? Saya nggak mampu, tapi saya ingin. Bukan, Anda ikuti nggak ketika Paulus berkata, ikutilah teladanku? Iya, saya berusaha untuk mengikuti. Nggak ada. Nah, berarti Anda tunduk sama Paulus kalau gitu. Tuhan Anda juga berarti. Keteladanan bro. Nah iya, kami juga meneladani Nabi kami. Apa yang perbuat dia? Dia nggak pernah merampok.
Lah, kami meneladani apa yang diajarkan oleh Nabi kami. Anda meneladani Paulus berdasarkan ajarannya. Kok jadi Anda, kenapa tiba-tiba kami nuduh Nabi kami sebagai Tuhan, Anda tidak menuhankan Paulus? Kami tidak menuhankan Paulus, tapi meneladani iya. Nah ya, kami juga meneladani Nabi kami tidak menuhankan Nabi kami. Kok jadi lucu Bapak ini? Kinerja Paulus, Bang, dia bekerja, berladang, hasilnya nggak pernah dibagi-bagi. Dia nggak pernah minta suap, nggak pernah ditalangi orang. Ketika Paulus mengajarkan kepada Anda turuti atau tidak? Ya karena dia benar, nggak ada yang tercela perbuatan dia setelah bertobat. Ya sudah, berarti Anda menuhankan Paulus. Tidak karena Anda tunduk patuh terhadap ajaran Paulus. Keteladanankunya nggak ada pernah diajari. Keteladanankunya katanya. Beda dengan Nabi Abang itu harus tunduk. Jadi Anda tidak harus tunduk terhadap ajaran Paulus. Meneladani beda, Bang. Meneladani, tahu Abang arti meneladani? Ya meneladani lah, diteladani, diikuti ajarannya, gimana sih? Sikapnya, lihat perilakunya, tidak pernah selingkuh dia, tidak pernah menodai istri orang dia. Jadi perlu kita teladani dong. Ya, Anda teladani ajaran Paulus kan? Tidak harus memiliki banyak istri. Kalau Paulus itu menjadi bapak kalian, Anda setuju nggak? Hah? Iya, bapak rohani. Bapak rohani, iya betul. Nggak sanggup kita meneladani dia, Bang. Nggak sanggup. Nah, berarti Anda harus mengakui Paulus itu sebagai bapaknya kalian. Aduh. Beda meneladani, Bang. Beda meneladani dengan tunduk, Bang. Iya, teladani Paulus sebagai bapak Anda. Beda meneladani sama tunduk, Bang. Tapi kalau Anda itu harus tunduk sama Rasul. Lah, Anda tidak tunduk sama ajaran Paulus? Tidak. Berarti ajaran Paulus bisa Anda bantah? Ya, bisa karena saya nggak sanggup. Oh, jadi berarti kalau gitu, kitab Anda, ajaran Paulus bisa Anda bantah. Oke. Berarti ajaran Paulus itu tidak mutlak ya? Mutlak itu loh, itu karena dia hikmat dari Tuhan itu loh, nggak pandai-pandaian. Berarti Anda harus tunduk patuh sama ajaran Paulus yang ditulis di kitab Anda. Dia memiliki hikmat ilahi itu. Oh iya, makanya Anda ikuti kan Paulus kan? Mujizat dia pun beda dari nabi-nabi lain, makanya dianggap dia. Iya. Saya bacakan dalilnya ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Iya, benar. Oke. Teladannya benar. Oke, berdasarkan ajaran Paulus di sini, tunjukkan mana perbuatan dia yang tercela. Atau dia penyiksa jemaat. Siapa yang tercela perbuatan dia? Baru Paulus. Tercela perbuatan dia. Oke. Baru tidak layak kita meneladani dia, Bang. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Anda setuju nggak pernyataan Paulus bahwa Yesus terkutuk di atas kayu salib? Hah? Dia menjadi kutuk, bukan terkutuk. Dia menjadi kutuk. Paulus bilang terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu di masa menceritakan dia di perjanjian lama. Enggak, dia lagi ngomongin Yesus. Dengar. Di dalam perjanjian lama. Enggak, Anda setuju nggak di situ tentang Yesus bahwa dia terkutuk di atas kayu salib? Dia menjadi kutuk. Jangan beda. Yang menjadi kutuk siapa di situ? Ya Yesus menjadi kutuk. Berarti yang terkutuk di situ siapa? Menjadi. Iya, yang menjadinya siapa? Hah? Kenapa? Beda kutuk yang menjadi. Terkutuk. Iya, yang menjadi kutuk siapa di situ? Dengar dulu, Bang. Apa? Saya berbuat salah. Saya berbuat dosa. Bisa saya terkutuk oleh karena dosa saya. Tetapi Yesus menjadi kutuk bukan karena dosa. Tahu, Bang? Paham itu? Itu perbedaannya, Bang. Itu. Jadi Yesus menjadi kutuk bukan karena perbuatan dia. Nah, terus kenapa dia dijadikan sebagai terkutuk? Ya itulah karena kasih sayangnya. Harus seperti itu supaya menyelamatkan iya, berarti di situ Paulus mengajarkan kalau Yesus itu yang terkutuk, kan gitu? Bukan menjadi kutuk.
Iya, itu proses menjadi itu kan beda itu prosesnya. narasinya. Beda itu. Jadi jangan balik-balikkan, Bang. Kok bulak-balikan? Jadi siapa nama Tuhan Anda? Saya itu? tanya nih. Nih saya tanya. Coba, siapa nama Contoh. Tuhan Anda? Ya ada yang menjadi tersangka kan? Ada yang menjadi narapidana kan? Yang terpidananya siapa? Ada yang menjadi terkutuk atau menjadi kutuk. Yang terkutuknya siapa? Yang menjadi kutuk itu dia yang menyerahkan dirinya. Iya, pertanyaan saya. Jadi yang terkutuknya di situ siapa? Seharusnya saya. Seharusnya orang Kristen. Enggak, ajaran Paulus. Dalam ajaran Paulus di situ yang menjadi terkutuk siapa? Ya, seharusnya. Jadi gitu. Berdasarkan ajaran Paulus di situ yang terkutuk siapa, Pak? Yang menjadi kutuk adalah Yesus. Karena Iya, daripada sehingga saya yang terkutuk di situ siapa? Gimana? Iya, tadi kan menjadi kutuk. Ya. Maka yang terkutuk siapa di situ? Yesuslah yang menjadi kutuk. Nah iya, maka yang terkutuk di situ adalah Yesus, Paman. Jujur ya susah kali. Aduh ya Allah, Mak. Aduh. Jangan dipelintirkan bahasa itu. Kok Jadi dipelintir? karena perbuatannya. Jadi Yesus menjadi kutuk bukanlah karena kesalahannya. Itu Ya udah, saya tahu Yesus itu tidak bersalah, tetapi berdasarkan ajaran Paulus dijadikan sebagai orang yang bersalah. Yesus itu bukan orang yang terkutuk, tapi dalam ajaran Paulus diajarkan sebagai orang yang terkutuk. Kan saya bilang tadi tentang ajaran Paulus. Boleh saya ikutan jawab? Pak Jos ini selalu penasaran, gatel mulut ingin ikutan. Ya, saya jawab sebentar. Menghidupkan Pak orang Iqbal, mati oleh imannya pun bisa, Bang. Pak Ini kan ajaran Paulus, Pak, yang sedang kita bahas tadi. Kan tadi Anda harus mengikuti teladan Paulus. Ketika Paulus mengajarkan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anda setuju atau tidak? Beda dengan nabi-nabi lain itu, Bang. Baik. Ketika Paulus mengajarkan keteladanan Paulus, dia berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anda ikuti atau tidak ajaran Paulus ini? Itu tidak lagi, Bang. Itu cerita masa perjanjian lama itu. Tepuk tangan, diputar, dijilat, dicelupin terus aja kayak gitu. Anda itu narasi Anda memojokkan. Kok memojokkan? Saya paham Anda sudah terpojok. Nggak mungkin saya memojokkan Anda. Justru Anda narik ke tengah. Saya tarik ke tengah biar Anda tidak terpojok. Biar Anda sadar. Paulus yang tercela, coba. Nah itu yang tadi kita bahas. Paulus mengajarkan Yesus terkutuk. Anda setuju atau tidak? Tidak ada dibilang terkutuk di situ, menjadi kutuk. Ketika Paulus berkata terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, di situ merujuk kepada siapa? Itu merujuk pada perjanjian lama. Bukan kepada Yesus, bukan? Enggak, sebelumnya itu. Di dalam perjanjian lama. Pertanyaan saya, pernyataan Paulus di situ sedang menjelaskan tentang Yesus atau bukan Yesus? Cukuplah itu, narasimu beda. Makanya biar aku jelaskan. Kamu lebih tahu kitab saya daripada Anda. Nah, jadi cerita itu mengklaim Anda orang hebat, saya tidak akan membantah. Silakan, itu hak Anda. Kita fokus kepada diskusinya. Semua yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Terkutuk. Nah, Yesus disalib nggak? Itulah yang diceritakan Paulus. Dengar dulu. Nah, itulah yang diceritakan Paulus. Namun oleh karena kasih anugerah Tuhan, karena semua manusia ini pantas disalib, pantas terkutuk, ya, dan dia rela menjadi kutuk untuk menebus umat manusia supaya tidak akan terkutuk lagi oleh karena darahnya yang tercurah. Berdasarkan ajaran Paulus tadi, siapa yang terkutuk di atas kayu salib itu? Sama, dia menjadi kutuk. Bukan, dengerin pertanyaannya biar kita tidak kemana-mana. Berdasarkan ajaran Paulus tadi yang menjadi teladan Anda dan menjadi bapaknya orang Kristen, siapa yang terkutuk di atas kayu salib? Orang berdosa. Itu berarti Yesus orang berdosa? Orang berdosa. Bukan Yesus, bukan?
Bukan Yesus. Dia menjadi dosa oleh karena menebus dosa. Gini Pak. Berat. Kalau kita menyelamatkan anak kita masuk lumpur, kita harus berat. Itu logikanya. Jangan berat. Anakmu masuk lumpur untuk menolong itu. Pertanyaan saya, berdasarkan ajaran Paulus tadi di Galatia 3 nomor 13, siapa yang terkutuk di atas kayu salib, Om? Yang terkutuk di atas salib itu adalah orang-orang yang berdosa pada saat perjanjian lama. Oh, berarti bukan Yesus yang disalib ya kalau gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada prinsipnya nuraninya orang-orang Kristen tidak rela kalau Yesus itu disalib, teman-teman. Dia tidak mau mengatakan Yesus itu disalib. Siapa nama Serius Tuhan ini? Nggak mau dia nyebut kalau Yesus itu mati di kayu salib. Makanya Islam benar mengatakan dia itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Gitu. Nggak mau orang Kristen mau mengatakan Yesus itu di atas kayu salib mati dengan cara terkutuk. Nggak akan mau dia. Buktinya kita sudah berapa menit ini? Nggak mau jujur dia. Gini Bang, manusia semua harus mati. Makanya Yesus mati karena dosa. Yang tadi lagi di bahasan. Lagi tidak seperti Nabi Anda itu mati terus. Kalau di Kristen manusia harus mati karena dosa. Tapi makanya Yesus itu mati di atas kayu salib karena dia menanggung banyak dosa. Ya jelas dong. Jadi karena ya kan? Anda tidak yakin, tidak percaya bahwa sekarang Anda orang Kristen ada nggak yang nggak mati? Dengar dulu. Mau kemana lagi? Tidak percaya bahwa Yesus itu mati dan dibangkitkan. Anda itu pun nanti kalau mati tidak akan bangkit. Yang mati di atas kayu salib yang terkutuk siapa namanya? Udahlah itu aja bolak-balik. Anda tidak pertanyaan ini nggak dijawab. Udah bolak-balik saya jawab. Cuma siapa namanya? Udahlah, bentar lagi turunlah saya. Kalau ini Oke, saya jawab ya, sebentar ya. Saya jawab ya. Saya baca pun Galatia 3 ya. Saya jawab sebentar. Jangan ada yang potong. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya lanjutkan. Inilah makna dari pengganti ilahi itu. Kita yang seharusnya menerima, sebentar jangan potong. Kita yang seharusnya menerima kutukan itu. Tetapi Yesus, anak Theos, anak Tuhan, menanggung kutukan dosa kita dengan menggantikan kita. Sampai-sampai orang mengatakan dalam Matius 27 ayat 42 sampai 43. Orang lain ia selamatkan. Tetapi dirinya sendiri tidak dapatnya selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib. Poinnya sudah dapat. Tepuk tangan untuk Pak Jospen. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Kalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Artinya apa? Artinya inilah jalan yang harus tempuh oleh Yesus. Saya paham dengan narasi Bapak. Saya paham. Izin. Bahkan saya simpulkan, saya yakin Anda tidak akan bantah. Begini Pak ya. Ini konsep iman Kristen. Ya, jadi gini, kan orang-orang lain itu berdosa, oke? Cuma Yesus yang tidak berdosa, kan gitu. Nah, orang-orang yang berdosa ini kan dikutuk oleh Tuhan. Nah, dosanya itu ditanggung oleh Yesus. Yesus yang tidak berdosa dijadikan atau diposisikan orang yang menanggung dosa orang-orang yang berdosa. Kan gitu. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak Jospen? Ya udah benar. Kenapa? Benar. Artinya Yesus yang tidak terkutuk dijadikan sebagai orang yang terkutuk. Tepuk tangan untuk ajaran Kristen. Itulah ajaran dari Kristen. Yesus yang mulia dijadikan tidak mulia. Yesus yang tidak berdosa dijadikan yang berdosa. Yesus yang tidak terkutuk dijadikan yang terkutuk. Kalian yang terkutuk yang berdosa tidak lagi terkutuk karena kutuknya sudah diambil oleh Yesus. Tidak seperti itu. Loh, kok jadi tidak seperti gimana coba mau gimana? Terkutuk dengan menjadi kutuk beda.
Lah iya, Yesus itu menjadi kutuk karena perbuatan Anda. Anda yang berdosa, Yesus yang menanggung kutukannya. Bukan, makanya aku bilang terkutuk itu karena perbuatan. Yesus nggak berbuat, tapi menjadi kutuk rela dia. Beda terkutuk dengan menjadi kutuk. Lah iya, dia menjadi kutuk karena siapa coba? Ya, karena dosa manusia. Lah iya kan, dosa manusia jadi ditanggung oleh Yesus kan gitu. Bukan terkutuk, terkutuk. Nah, sekarang saya tanya, orang yang berdosa itu terkutuk nggak? Terkutuk. Nah, sekarang dosa orang yang berdosa ditanggung oleh siapa? Ya. Sekarang dosanya orang yang berdosa ditanggung oleh siapa? Ini judulnya perikopnya, Yesus punya Tuhan. Kenapa Paulus bilang? Moderator Kang Dito itu bantu naikin dong. Aku moderator ya. Nggak ada notif soalnya. Sorry Kang. Sampai di situ apa mau pengetahuan, udahlah. Loh kok itu kan, kenapa diskusinya macet memponis lawan diskusi? Kan lucu Bapak ini. Loh. Itu tadi Kang Dito, itu tadi pemaparan Pak Jos itu saya ikutin arahnya, tapi begitu kita urai, kenapa malah jadi ragu? Lucu apa ini? Aduh, naik lagi Pak Johan. Ya Allah. Mungkin gini Ustaz, mereka perlu ditampilkan apakah memang ada tertulis tulisannya terkutuklah Yesus gitu kali. Iya Pak Juspen. Pak Tadi Juspen udah dibacain loh. Tadi udah dibacain Kang Dito. Galatia 3 nomor 13. Di situ ada kalimat bahwa menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di 14-nya dikatakan Kristus Yesus telah membuat semua ini. Itu Yesus. Itu sudah disebutkan. Makanya kita urai nih. Kita urai. Begitu kita urai, kenapa malah ditolak? Padahal tadi dia yang membacakan dalilnya. Nah, silakan Kang Dito. Kabur tadi. Iya. Mungkin mintanya yang kayak gini, Ustaz. Boleh digedein bentar. Yang benar-benar tertulis kelihatan terkutuklah Yesus gitu kan. Nah, nih. Teman-teman ada ya tertulis itu ya dalam tanda petik 2 itu ya. Terkutuklah Yesus gitu ya. Ada ya, udah cukup, nggak usah lama-lama. Nanti kalau lama-lama tergoncang semua hotelnya ya. Jadi tadi itu tertulis kan ya, letterlek dalam tanda petik. Nih saya buka lagi, tapi nggak usah lama-lama, nanti kejang-kejang semua hotel. Ya, Pak, sebentar saya sambung juga ya, saya sambung. 1 Petrus sebentar saya sambung. 1 Petrus 2 ini loh. Pak Juspen, ada nggak? Terlihat nggak terkutuklah Yesus? Terlihat ya tanda petik itu ya, tanda petik terkutuklah Yesus gitu ya. Ada ya? Oke, udah ada, cukup. Ya memang Paulus itu menulis kayak gitu. Ada ya tertulis letterlek ya. Jadi nggak usah dilarikan kemana-mana ke 2 Petrus, 1 Petrus. Karena Paulus saya sambung lah. Kan ada hak jawab saya. Ada hak jawab saya itu. 1 Petrus 2 katanya ayat palsu. Kita buka lagi. Sebentar. Kita buka lagi ayat palsu. Tuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Ada nggak tulisannya terkutuklah Yesus ya, itu? Alasannya ada itu ya? ini Pak Dito. Sebentar. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itulah yang tadi kita bahas. Terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Itulah yang tadi kita bahas Pak Jospen. Ya, berdasarkan ajaran dari Paulus, Yesus yang mulia itu diposisikan sebagai tidak mulia. Yesus yang mulia dijadikan sebagai yang hina. Yesus yang tidak terkutuk dijadikan sebagai yang terkutuk. Itu dari ajaran Paulus tadi. Betul. Jadi itu ini yang tadi kita bahas kan? Ada tertulis kan di sini tanda petik 2, tutup buka petik 2, tutup petik 2, apa itu terkutuklah siapa? Udah nggak usah lama-lama, data ini mahal kok. Masih menolak.
Paulus itu mengajarkan dengan tertulislah terkutuklah Yesus. Kenapa ini orang-orang Kristen mencoba untuk menyelamatkan Paulus menulis Yesus terkutuk gitu loh. Aneh ini Ustaz Talib. Mereka ini memang benar beludak gitu loh. Padahal ada tertulis itu, terkutuklah Yesus gitu kan. Begitu tadi Ustaz Talib pakai data Galatia 3:13. Turun dulu aku ya Ustaz ya. Makasih ya. Kenapa Pak? Kacau. Allah. Jadi begitu teman-teman ya. Makanya teman-teman Kristen kan bangga tuh menjelaskan dosanya ditebus. Mestinya kita yang menanggung, mestinya kita yang mati karena kita yang berdosa. Tapi semua itu sudah digantikan oleh Yesus. Itu sering mereka jelaskan. Oke, berarti kesimpulannya dari pembahasan ini yang dia jelaskan, Yesus yang tidak berdosa menanggung dosa-dosa orang Kristen. Yang berdosa itu yang terkutuk. Nah, orang Kristen dosanya ditanggung oleh Yesus. Berarti posisi kutukan itu dipindahkan ke Yesus. Makanya di situ kata Paulus, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus Yesus telah membuat semua ini. Itu ayatnya jelas. Yesus padahal di dalam akhir pengajarannya dia berdoa, permuliakanlah aku, ya Bapa, permuliakanlah aku, sebagaimana kemuliaan yang kumiliki. Dia berdoa minta dipermuliakan, tapi datang ajaran baru yang membawa nama Yesus. Yesus itu ternyata terkutuk. Belum lagi pertanyaan ini. Ketika Yesus terkutuk, berarti kan ada yang mengutuk. Ketika kita dikatakan terdakwa, berarti kan ada yang mendakwa. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus ketika Yesus digantung di atas kayu salib? Berat lagi jawabannya. Maulus. Udahlah, lebih baik teman-teman Kristen kalau mau jujur ya tinggalkan tuh. Udah pakai 4 gospel aja. Ya, pasti tidak akan selamat. Aduh, agak lain bah. Nah ini Kang Dito ya, sering teman-teman bahkan menjawab di bawah juga. Siapa yang mengutuk Yesus ketika Yesus digantung di atas kayu salib? Rata-rata kan orang Yahudi, tentara Romawi, orang berdosa. Bukan itu. Kutipan Paulus bukan itu. Ketika Paulus berkata, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, berarti Paulus sedang merujuk apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, orang yang digantung di atas kayu salib itu terkutuk oleh Tuhan. Artinya apa coba di situ? Berdasarkan statementnya dari Paulus. Paulus ketika digantung di atas kayu salib sedang dikutuk oleh Tuhan. Berani nggak teman-teman Kristen mengimani itu? Kalau kita ya nggak beranilah. Tapi ayatnya begitu, rata-rata mereka wah kemana-mana narasinya. Aduh, udahlah, lebih baik teman-teman Kristen, tolong nih hubungin nih semua pakar-pakar teologis yang mengaku lulusan STT. Suruh naik sini. Kan diajarin debat tuh. Diajarin diskusi di kampus. Kan gitu. Udahlah, kita buat lututnya lemes semuanya. Udah. Jadi teman-teman, saudara-saudara Kristen, kami semuanya tidak ada maksud untuk tendensi bahwa kalian salah. Tidak. Hanya pola berpikir kalian aja, akal kalian itu dimatikan oleh surat-surat Paulus. Itu ada dalilnya ya Ustaz Talib ya, bahwa Paulus ini membuat manusia ini tidak berakal. Oh, yang bukan akal gitu ya? Yes. Itu memang suatu kebenaran dan kita lihat mereka kalau mengikuti perkataan Paulus harusnya malu. 1 Korintus pasal 4 nomor 10 saja. Ya kan?
Kami bodoh karena Kristus itu kan. Kami di situ kan sudah pasti pemilik kitab, pemilik Bible ini. Siapa kalau bukan Kristen? Ya Kristen. Jadi Kristen botol karena Kristus. Ya mau nggak mau itu kata-kata merendahkan diri, kasihi sesamamu. Ini hanya cuap-cuap mua. Ini apa namanya? Udahlah, karena hanya iman itu letaknya di dada, di hati, maka kepalanya nggak nyambung. Saya sering mengatakan bahwa para filsafat mengambil suatu fakta Ya, Kang kebenaran. Dito, sambil tunggu yang Kristen typing request naik. Ya silakan request yang naik. Aku nggak bisa, moderatorku nggak aktif soalnya Ustaz, karena nggak tahu ya. Mungkin karena datanya limit. Tadi urgent soalnya. Oke, saya ulangi lagi. Sampai di mana tadi? Sampai di kami bodoh karena Kristus. Oh, kok ngulang? 1 Korintus pasal 1 nomor 23. Itu tentang kami memberitakan Kristus yang disalibkan bagi orang-orang Yahudi adalah sebagai suatu batu sandungan. Bagi non-Yahudi, kata Paulus nih, adalah suatu kebodohan. Dia itu sudah mengakui seperti itu. Tapi bersikukuh nih orang-orang Kristen mengatakan bahwa penyalipan itu dogmatisnya karena dosa waris. Sehingga apa, muter-muter. Saya nggak tahu berapa lama tadi Ustadz Alif ya. Itu sirkuler terus berkuat di situ gitu ya. Paduan suara mereka. Ini ada yang naik ya. Ya. Mau bahas apa ya? Silakan. Saya sedikit tanggapi narasimu itu yang kau kutip ayat Alkitab tulisan Paulus, kami bodoh karena Kristus. Saya bikin contoh ya. Tapi biasanya kalau saya bikin contoh kalian tuh langsung gelojotan turunin. Arif tuh biasanya begitu. Saya tahu karakternya Arif ini. Apa yang kamu jelasin? Contoh nih Udah ya. tulisannya Kristen bodoh karena Kristus, kok mau dijelasin Ya, memang tulisannya tidak perlu lagi ditafsir. Jelas itu, jelas tulisannya begitu. Iya jelas. Mengakui nggak kalau dengerin Kristen dulu. bodoh karena Kristus? Iya, saya kan tidak sangkal Ya kalimat udah, itu. kalau iya Santai ngapain aja lagi dulu. mau dijelasin? Kan udah jelas itu. Kristusnya yang perlu kamu ketahui, jangan kalimat bodohnya. Nah iya kan bodoh Makanya karena kau Kristus. diam biar saya Apa jelaskan. lagi? Kau diam dulu biar saya jelaskan. Contoh Contoh ya, ngatur apa yang mau dijelasin? Kalau udah bodoh aja, jangan aja orang. Kalau nggak ada Kristus di situ mungkin seperti pikiranmu betul. Tapi karena ada kalimat Kristus di situ. Iya, kamu bodoh karena Kristus kan? Siapa Kristus itu? Ya elah, kenapa lah kau panikan? Kita nggak bisa jelaskan kitab kita. Bukan panik ya, kau mau Ya udah, menjelaskan kalau kau nggak sesuatu yang panik, sudah gantian jelas. dulu bicara bro. Iya apa yang mau dijelasin kan Iya, sudah biar saya jelas. jelaskan Bahwa karena kau kalian nggak bodoh tahu karena kan, karena kau Kristus. tidak tahu apa, makanya kasih saya kesempatan. Apa yang Biar nggak kau tahu, tahu? udah kau Udah diam jelas dulu. kok, Kristen bodoh. Apalagi? Nggak nyambung ini Apa orang. yang Saya kau mau udah bilang, saja? bangga kau begitu cara diskusimu nggak berkembang. Dan kan memang tertulisnya begitu. Iya, saya tadi dari awal kalimat itu memang udah jelas begitu. Tapi ada Ya iya, kalimat, apalagi ada yang mau kata dijelasin di kalau situ, sudah jelas botol, ya. botol. Kalau sudah jelas, loh, yang botol itu Kristen kok bodoh karena Kristen kok malah ngomong Karena bodoh. ada kalimat di situ Kristus. Lalu gini Dito, kamu kenapa nggak bisa gantian bicara? Kenapa? Kan Ada sudah apa? gantian kamu ngomong. Apa? Di mana gantiannya? Saya Selesai belum baru jelaskan kok. saya. Kamu gelojotan terus. Pelunjutan apanya? Ya udah kau diam dulu Kamu biar saya mau jelaskan. menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Iya, apa enggak maksudnya? seperti makanya biar kau tahu bagaimana cara pandang orang Kristen kepada ayat itu. Buat apa? Kan sudah Ya tertulisnya ngapain begitu. kau bahas Kristen iman bodoh orang karena kalau kau nggak Kristus. mau tahu iman orang? Bukan masalah iman, di sini lintas agama. Ya lintas agama itu beda iman, botol. Ini bukan bicara tentang keimanan. Lalu bicara Ini apa? bicara yang tertulis. Ini gibah kamu. Hah? Ini bicara yang tertulis. Iya, Yang tertulis itu Kristen karena bodoh. bicara tertulis itu karena ada dalam Alkitab dan Alkitab Ya itu iman iya. orang Kristen, botol. Iya. Kan tertulisnya apa? Siapa yang bodoh di Iya situ? makanya kau nanya kan, berarti kau butuh jawaban, kau diam biar tahu kau. Saya nggak bertanya, itu tulisannya jelas. Lah, kok, tadi kau Kristen tanya bodoh. apa? Lalu apa itu gak kalimat tanya, botol. Bukan. Di situ kan tertulisnya Kristen bodoh karena Kristus. Apa sih?
Lu mau ngapain? Lah terus kalau mamanya kami bodoh karena Kristus. Ya sudah, kau akui kan gitu. Nah, dengerin, kalau kau bilang kami bodoh karena Kristus, perhatikan ya. Bukan saya, itu Bibelmu. Gimana sih? Iya, kamu bisa baca itu karena kau lebih pintar dari nabimu. Tapi biarkan orang Kristen menjelaskan ayat itu. Yang ngomong ini kan Paulus. Kenapa kok betul? Iya, yang Paulus itu orang mana? Orang Yahudi kan? Ya Paulus kan rasulmu. Loh, yang ngomong itu rasul kau siapa? Ya itu kan junjungan kamu, Paulus. Iya, yang ngomong itu junjungan kau siapa? Botol. Ya iya, terus apa lagi? Makanya biarkan orang yang punya iman menjelaskan imannya, botol. Ku tanya samamu sekarang. Yang tertulis di situ kau sekarang ngakui, kau tanya. Kristus atau bukan? Ya udah, kalau kau tanya, kau butuh jawaban tidak? Iya, saya butuh jawaban. Nah, kalau kau butuh jawaban, kau perlu diam enggak? Jawaban itu sesuai dengan dengerin dulu. Kalau kau butuh jawaban, kau perlu dengerin enggak? Udah, mau ku buat lagi kau lempar-lempar, pukul-pukul dandang lagi. Ya, pukul-pukul wajan lagi. Jadi teman-teman, iya ini pertama kali diskusi ya, kayak kalian nebeng. Ternyata kau malu kan? Saking jengkelnya. Ternyata kau kayak gini lah. Inilah cara mendiskusi saya. Dengerin. Saya ini udah berapa bulan gantian dulu bicara. Sudah dituliskan di situ oleh Paulus. Kristen bodoh karena Kristus. Kok dia mau jelasin apa? Emang kurang jelas? Kalau kamu tadi bilang kamu tanya, sekarang kamu kenapa sangkal? Bukan nyangkal, kan di situ tertulisnya kami katanya. Kami kalau aku mah nggak mau ikutin jadi satu di situ kami. Karena yang tertulis itu di situ adalah kitabnya Kristen. Maka kami membacanya Kristen. Kristus itu artinya apa? Kristus itu artinya apa? Kristus artinya yang diurapi. Nah, berarti orang Kristen itu bodoh. Orang Kristen itu bodoh karena diurapi. Begitu maksudmu? Longor kali kau pun. Inilah. Kenapa dia keriput? Enggak gini loh. Teman-teman ya. Dari sisi akademis. Sesuatu yang jelas itu mau dijelasin lagi. Emang begitu ya? Kan sudah jelas. Sudah copy. Sudah understood. Sudah dipahami bahwa Kristen bodoh karena Kristus. Itu dalil di 1 Korintus 4 nomor 10. Kan begitu. Nah, yang heran itu, yang mengherankan itu, yang mengherankan sekali, Paulus sudah mengakui ya, dia ini dalam pengakuannya 2 Korintus 12 nomor 16. Apa katanya? Baiklah, aku tidak menjadi beban bagimu, tetapi dalam kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Tipu muslihat. Itu pengakuan. Ujuk-ujuk datang LAI membuat suatu yang sudah jelas itu pengakuan dijadikan tuduhan. Sehingga ditambahkan kalimat kamu katakan. Coba. Sisi akademis yang mau didiskusikan apa? Kenapa LAI menambahkan ada kalimat strip kamu katakan tutup strip? Kenapa? Apa tujuan LAI? Untuk menyelamatkan Paulus. Supaya orang Kristen meyakini Paulus itu baik. Bukan baik, baik. Ya. Apa kata LAI? Begini aja. Biar orang Kristen ini semakin tersesat. Dan tidak menyangka bahwa Paulus ini setelah dia mengatakan duri dalam dagingnya utusan iblis, dia berdoa. Dia berdoa minta pada Tuhannya 3 kali tapi nggak digubris kan gitu. Sehingga sampai mati iblis itu tetap ada di dalam tubuhnya. Itu loh. Nah di nomor 16-nya, ini kan surat dia kan, bukan Bible. Ini kan surat dia, bukan Injil. Injilion, Evangelion, bukan. Tapi itu adalah suratnya. Dia mengatakan, mengakui, pengakuan. Tetapi dalam kelicikanku, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Gitu loh. LAI menambahkan, kamu katakan. Apa ini? Supaya tidak melihat sosok seorang Paulus
yang dia juga mengatakan di 1 Korintus pasal 3 nomor 6 apa nomor 9 ya? Nomor 6. Aku menyiram, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Itu maknanya adalah Paulus mengakui dirinya pendiri Kristen. 2 Timotius pasal 2 nomor 8, dia mengatakan, Injilku katanya. Sejak kapan Paulus menerima Injil? Sejak kapan surat-surat Paulus ini Injil? Kalau bukan, mana Injilku katanya. Paulus mengatakan Injilku. 2 Timotius pasal 2 nomor 8. Ini Paulus terang-terang mengatakan Injilku. Markus 1 nomor 14. Setelah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan, di situ bahasa Indonesianya ya, Injil Bapa. Injil Theos. Yang diberitakan Yesus saja Injil Theos. Kok malah Paulus mengatakan memberitakan Injilku katanya. Emang kurang ajar ini si botak satu nih. Yesus mengabarkan memberitakan Injil Theos. Kok Paulus mengajarkan Injilku? Tidakkah kalian berpikir, Injilnya Paulus apa? Kristen bodoh karena Kristus. Coba. Dan silakan yang ngantri typing siapa yang mau dinaikin. Si JK udah dijambak, nggak mau dia. Jadi bani tapping dia. Net palsu katanya. Nggak ada umat Islam itu berdiskusi membawa dalil-dalil yang tidak tertulis. Yang ini adalah di 1 Korintus 12 nomor 3. Ada tertulis tuh, terkutuklah Yesus. Kemudian 2 Timotius pasal 2 nomor 8. Tuh ya. Panas-panasin. Udah, yang antri silakan naik ke atas. Ayo kita diskusi akademis, diskusi secara intelek. Yang tertulis itu yang kita bawa, bukan opini pribadi yang dimanfaatkan. Enggak. Ngapain? Buat apa? Orang Bible kalian itu udah mengolok kalian semua. Ayo lanjut. Mana? Kita panasin lagi. Mari. Yang lebih penting hanya tulisan-tulisan Paulus yang dianggap sebagai firman Tuhan, yang isinya satu pasal itu tentang mengirim salam, kayak radio zaman dulu. Roma 16. Roma 16 pasal 1 sampai terakhir. Salam, salam, salam. Ini firman Tuhan isinya salam-salam semua, gimana ceritanya sih? Coba teman-teman perhatikan, kita belajar di sini ya. Kita sharing nih. Apakah ini firman Tuhan isinya adalah perkataan Paulus memberikan salam? Salam tempel. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Firman Tuhan tapi perkataan Paulus, saudara-saudara. Dari nomor 1 sampai terakhir isinya salam semua. Masih kurang ditambahi lagi Kolose pasal 4. Ditambahi lagi salam-salam lagi. Kurasa memang Paulus tidak berani sendirian. Allah. Salam, 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 salam gitu kan. Astagfirullahaladzim. Kok kalian kayak gitu tuh masih menganggap itu firman Tuhan apa perkataan Paulus, gak bisa bedain. Betul gak Ustaz Alif? Pak Ketum. Iya, dan ini Kang Gito, untuk teman-teman Kristen, saya sih minta, kita kan diskusi itu pakai data. Jadi jangan membantah dulu sebelum Anda tahu. Itu saran.
Oke lah, kalian udah bangga mau salah mau bener mungkin karena udah ditebus bebas kan ya. Tapi nggak gitu kalau ranah diskusi. Tetap cari tahu dulu. Kalau belum tahu, aku aja dulu belum tahu. Jadi enak. Kayak tadi kan jadinya kasihan sebenarnya. Saya bilang gini, dia bilang ngarang. Padahal datanya ada. Tampilkan data baru bingung sendiri. Ketika tadi kita gara-gara suruh taat kepada Rasulullah menuduh Tuhan, kitabnya sendiri suruh taat kepada Paulus, suruh jadi teladannya, kau bantah juga. Nah, malah kau tanya, apa yang salah dari Paulus? Kita buktikan, coba ajarannya, setuju nggak? Malah dia tolak, kan jadinya aneh. Nah, itu buat teman-teman Kristen. Jadi kalau diskusi, nggak usah gengsi lah, nggak usah gengsi. Kalau memang belum tahu, nggak apa-apa, belum tahu aja bilang. Kan enak juga kita kalau diskusinya ya. Kita pakai data, nggak apa-apa kita bantu cari tahu. Selamat malam, selamat malam. Selamatkan dia yang Selamat malam. Ini siapa ini? Cimanung Khalid. Saya Kristen. Ya, silakan. Temanya Yesus punya Tuhan. Setuju nggak? Yesus punya Tuhan. Iya. Di dalam tubuh kemuliaannya, kemanusiaannya, dia punya Tuhan. Iya. Tapi di dalam Kalau dia- keilahiannya, kan di ada dalam wajah keilahiannya Ars. dia Tuhan. Sabar dulu, pelan-pelan kita. Kalau Anda menyepakati dalam kemanusiaannya dia punya Tuhan, dia agamanya apa? Yesus kami tidak pernah membawa agama ke dunia. Dia, agnostik berarti. dia adalah Tuhan tapi firman. tidak beragama. Sabar. Jadi menurut pemahaman Anda, Yesus ini punya Tuhan. Dia bertuhan tapi tidak beragama, begitu? Tidak pernah Yesus membawa agama ke dunia ini. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini agnostik, dia punya Tuhan tapi dia tidak beragama? Jawab. Tidak. Sudah saya jawab dengan simpel, dengan bulat. Tidak pernah Yesus membawa agama ke dunia ini. Selesai. Oke, kalau Yesus tidak membawa agama, kenapa kalian beragama Kristen? Siapa yang kalian ikuti? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Saya nggak tanya definisi Kristen. Kalau Yesus datang, menurut kamu tidak membawa agama, lalu kenapa kamu disebut Kristen? Kamu beragama Kristen kalau kamu mengikuti Yesus. Kamu bertanya. Iya, itu pertanyaan saya. Ketika kamu bertanya, dengar bang, ketika abang bertanya. Pertanyaannya kuulangi lagi dulu, saudara. Oke, tanya silakan. Kuulangi dulu ya. Kuulangi lagi dulu pertanyaan saya. Ya silakan. Kalau Yesus tidak membawa agama, tetapi dia bertuhan dan tidak beragama, kenapa kamu beragama Kristen? Dari mana Kristen itu? Saya menjawab tadi, kami pengikut Kristus, makanya disebut Kristen. Oke, baik. Apakah ini yang dikatakan oleh Yesus di dalam Bible yang dikutip oleh Matius pasal 24 nomor 4 dan nomor 5? Bang, sedikit. Sabar dulu, gantian Dengar. Di sini kau Kita jawab. sepakati dulu. Abang bertanya, saya jawab dengan baik. Ketika aku nanti bertanya, abang harus jawab dengan baik ya. Jangan di-mute, jangan ditendang ya. Iya, ini kan. Oke, ini silakan kan tanya, biar ku jawab. Iya, temanya kan Yesus punya Tuhan. Sabar dulu. Iya, silakan, nggak apa-apa. Iya. Dito, Kesimpulannya Kang tadi kan Dito. Yesus punya Tuhan, tapi dia tidak membawa agama atau dia tidak beragama, kan begitu? Kang menurut Dito. kamu. Kang Iya, Dito, Pak Ketum, aku siap. boleh izin sedikit nyela pertanyaan di sini nggak ya? Oke, boleh, silakan Pak Ketum. Sedikit pertanyaan begini. Tadi kan tidak membawa agama. Saya punya pertanyaan begini. Ada kalimat, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Agama apa itu? Agar masuk ke dalam kerajaan surga dan keagamaannya itu lebih benar daripada keagamaan orang Taurat dan orang Farisi. Itu yang diucapkan oleh Yesus loh. Yang pasti bukan Kristen kan itu? Bukan dong.
Yang kamu tanya siapa? Yesus, saya lagi nanya Yesus. Yesus, itu agama apa? Di dalam Matius 5 nomor 20. Apa yang salah di situ apa? Isi otakmu yang salah. Kamu sendiri yang nggak nalar. Anda tadi bilang Yesus tidak bawa agama. Pertanyaan saya di situ, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya benar. Nah, agama apa yang harus lebih baik daripada hidup keagamaan orang Taurat dan ahli Farisi? Yang dimaksud oleh aku menjawab ya. Aku menjawab dengan kekristenanku. Yang dimaksud Yesus di situ, keagamaanmu ya harus mengikut Kristus. Dong. Kan pertanyaan saya, agama apa yang harus lebih baik daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat? saya sudah jawab dengan baik dan sebenarnya kami sebagai pengikut Kristus disebut Kristen. Saya nggak butuh itu bukan ajaran Yesus. Pertanyaan saya, hidup agama apa yang harus lebih baik daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Saya kan sudah jawab agama Kristen, emangnya kenapa? Kan Yesus tidak bawa agama. Justru disebut Kristen di atas dunia ini di dalam kehidupan. Memang gini. Kenapa ada yang merasa? Halo. Diklaim? Pertanyaanmu, itu agama kamu Kristen? ketawa-ketawa. Kamu pertanyaanmu tidak benar, maka jawabannya di hatimu tidak ada yang benar. Bukan. Kenapa sekarang Anda mengklaim jadi agama Kristen? Kan Yesus tidak bawa agama tadi kau bilang. Oke, udah ku jawab tadi kamu nggak terima. Jadi ini salah satu pertanyaan saja mungkin ku kasih, kamu tidak bakal terima seumur hidupmu. Udah? Siapa yang saya nggak terima. Siapa yang ditulis di Al-Quranmu itu, nama-nama yang ditulis di Al-Quranmu, di mana sejarahnya itu kamu ketahui, makanya ada di Al-Quranmu. Kenapa menjadi agama Muslim, menjadi agama Islam yang kamu tulis di Al-Quranmu? Dari mana dasar kamu? Udah, saya nggak akan terima seumur hidup, clear ya. Pertanyaan saya sekarang, iya udah clear. Pertanyaan saya sekarang, agama apa yang dibawa oleh Yesus sehingga harus lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi? Saya sudah jawab dengan baik. Yesus tidak pernah membawa agama. Dengarlah biar kau pintar. Agama itu adalah, kau pahami lah. Definisi agama kau pahami lah. Kan ketawamu aja kan menang suara kau. Ketika orang berbicara, nggak kau kasih waktu. Ketika kau berbicara, dikasih kawanmu waktu. Kan? Kau taunya ngejek. Curhat dia. Jadi kalau ngejek, bukan seperti itu. Bung, Anda naik dari pertama aja udah psikisnya kena gitu loh. Apa yang nggak jadi tertawaan? Anda mengatakan Yesus bertuhan, iya. Lalu Yesus beragama enggak? Jawaban saya tadi bukan Yesus bertuhan ya. Sabar dulu. Biar saya kesurupan kalian semua. Biar saya selesaikan dulu, nanti kamu baru ngomong ya, saudara. Boleh? Lanjut. Kamu mengatakan tadi Yesus bertuhan. Yesus bertuhan, tapi Yesus tidak membawa agama. Jadi kamu menuduh bahwa Yesus itu agnostik. Dia punya Tuhan tapi tidak beragama, tidak bawa agama. Begitu di bawah Matius 5 nomor 20, Yesus sendiri yang berbicara. Apabila hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada agama Yahudi, maka kamu tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Nah, ini agama apa yang dimaksud oleh Yesus? Boleh saya bicara? Silakan. Yang saya jawab tadi, kan ketawanya. Memang inilah yang sering membaca kitab Nausorob, selalu kesurupan. Islam yang tak punya adab, yang tak punya etika. Iya Pak. Jawab Pak. Maaf. Jadi kamu itu jawab. berbicara, Kak, saya diam.
Ya, saya diam, Ketika saya Pak, saya bicara diam, Pak. kamu ketawa, memang biadab kamu, kesurupan. Iya, saya belajar Nausorof, saya diam, Pak. Ngamuk dia. Bukan ngamuk. Al-Quranmu sendiri yang tantrum itu menulis nama-nama orang, kau nggak sadar. Bukan, kenapa ada keluar kata-kata Al-Quranmu biadab? yang dongeng bungkus belacan aja kalian nggak sadar yang muslim. Iya, saya tahu, Pak. Saya tahu. Sudah dari zaman Nabi kami, orang-orang kafir mengatakan Al-Quran itu dongeng. Itu sudah tidak asing bagi kami. Penipu Al-Quranmu ditulisinya nama-nama orang di dalam yang nggak punya sejarah. Jawab tuh tadi, jawab. Silakan. Kami Jadi diam. bagus-bagus aku menjawab mulai dari tadi, kalian ketawa-ketawai. Seakan-akan melecehkan Pak, orang. Bukan, Pak, ya Allah, Pak. Kita ini baik-baik di sini, Pak. Justru kami sangat menghargai, Pak. Justru kalau kami tidak tertawa, sama aja kami tidak menghargai badut, Pak. Rahmatan Yuk kita diskusi baik-baik. Ayo kita diskusi Tapi baik-baik, merusak silakan. gereja, menghalang orang beribadah, rahmatan lil alamin. Alah. Gini aja, Pak. Pertanyaannya simpel aja. Ini kan di sini Yesus punya Tuhan, kan gitu. Dari tadi kan semua sudah sepakat. Tadi sudah saya jawab dengan baik. Di dalam kehidupan Yesus, di tubuh kemanusiaannya, dia punya Tuhan, punya Bapa. Iya, Udah? pertanyaannya Di belum, dalam Pak. keilahiannya dia Tuhan. Belum bertanya. Pertanyaannya, siapa Tuhannya Yesus itu? Dia tidak pernah mengucapkan Tuhanku, dia mengatakan Bapakku yang di surga. Jangan fitnah lah. Jangan fitnah Yesus. Semenjak kapan Yesus membilang Tuhanku? Coba. Di mana dalilnya? Aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Ya, Bapakmu. di mana dalilnya itu? Jangan ngarang bebas. Yohanes 20 nomor 17. Dia hanya menyebut Bapakku yang di surga. Matius 11 nomor 25. Tidak ada dikatakan di situ Tuhanku. Bapakku yang di surga. Jadi Bapak bukan Tuhannya Yesus. Sang Bapak bukan Tuhannya Yesus. Kamu ketahui antara yang bertuhan dengan berbapak dengan beranak. Kamu punya bapak enggak? Enggak. Jadi kesimpulannya Yesus bertuhan atau tidak? Saya jawab dengan benar, Yesus punya bapak, tidak punya Tuhan. Bapak itu Tuhan atau bukan? Tidak, bapak. Oh, Bapak bukan Tuhan? Bukan. Waduh. Ketika Yesus berkata, Bapak Tuhan langit dan bumi, berarti salah Yesus ya? Bapak Tuhan langit dan bumi, Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus lah. Gimana sih? Karena kamu tidak punya pengertian. Sebenarnya kalian Islam ini, definisi Tuhan pun kalian nggak tahu. Definisi yang menuhankan kalian nggak tahu. Kasih tahu. Jadi susah berbicara dengan kalian. Ya kasih tahu. Nafsu si Muhammad pun kasih nggak kalian tahu, bilang. kasih Ya tahu. dengar. Iya, jangan bawa-bawa Nabi kami, jangan. Ya, Jangan. kalian membawa Yesus, aku nggak marah. Ku bawa nama si Muhammad, kau marah gimana? Apa kaitannya? Di dengan mananya apa kaitannya Nabi kami dengan kata Tuhan yang Anda ya biar mau kita jelaskan? buat bersamaannya, biar jangan menang sendiri. Bukan, jelaskan kata Tuhan itu bukan dari Nabi kami, tapi dari bahasa Indonesia. Anda nggak nyambung. Kok Anda nggak nyambung? Lah, kenapa Anda mau menjelaskan kata Tuhan tapi dari Nabi kami yang nggak nyambung? Kata Tuhan itu dari bahasa Indonesia. Tadi sudah kujelaskan tentang Yesus punya Bapak, kau nggak terima. Ini saya buka. Siapa yang nggak terima? Dengar dulu. Saya buka definisi menuhankan. Terangkan dulu. Ku terangkan. Definisi mempertuhankan sebuah Tuhan, menyerahkan diri, mentaati segala aturannya. Itu definisi menuhankan. Ya terus? Jadi apa lagi? Berarti mengikuti aturan menuhankan. Definisi menuhankan seperti itu. Tapi kalau Yesus kepada Allah Bapa menyatakan itu Bapaknya sendiri. Kalau kita mematuhi aturan negara berarti kita menuhankan negara gitu, Pak? Ya jelas. Waduh, berarti presiden itu Tuhan? Ya jelas Tuhan di negara ini. Aduh. Emang botol lah semua ya, botol. Isuk-isuk anu gelok ki aing lieur sumpanyaan. Astagfirullah. Jadi Pak Prabowo itu Tuhan ya? Jadi kalau kamu dengar dulu. Enggak, saya tanya, Pak Prabowo itu Tuhan?
Ya Tuhan di negara inilah. Ya Tuhan negara ya dia. Aduh, ya Allah. Jadi oke. Ada orang kayak gini masih hidup. Kamu yang nggak punya pendidikan malah ngetawai orang. Yang nggak pernah mengerti apa arti definisi Pak, Tuhan. coba kamu di mana dalam kenegaraan atau dalam yang diakui negara tertulis kalau Pak Inilah Prabowo itu adalah Tuhan. teman-teman Islam yang nggak pernah mau mengakui kelemahannya sendiri. Coba Di Al-Quran sendiri tidak ada sunat, kalian pada sunat nggak mau mengaku. Lah, kami sunat, terus kenapa? Mana petunjuk Al-Quranmu tentang sunat? Enggak, iya, gini. Ya, oke. Orang yang nggak percaya Al-Qurannya ngomong tentang Islam. Aduh. Kita ikuti pola pikirnya orang Kristen yang tidak tahu Al-Quran. Tidak ada kata sunat. Enggak, kalau kami bersunat, apa kerugian untuk Kristen? Tidak ada oten di atas dunia ini yang bodoh. Kalau bodoh oten di atas dunia ini nggak bakal naik pesawat kau botol. Waduh. Nggak bakal pakai handphone kau botol. Oh gitu. Nggak bakal naik mobil kau botol. Oh gitu. Bersyukurlah kau kepada Allahmu ada oten di Kasihan atas sama dunia ini botol, yang lebih pintar dari kau. Botol jadi sasaran. Ngamuk terus, oten ini ngamuk terus. Apa pagi-pagi? Muslim. Nggak sadar, kalian yang paling botol di dunia ini. Nggak sadar. Kalau nggak ada ilmu matematika, nggak bakalan profesor itu menciptakan pesawat terbang. Nggak akan nyampe Pak Hos, nggak usah sampai ke situ. Woi, ngerti nggak? Siapa yang menemukan Al-Jabar? Woi, siapa yang menemukan? Waduh. Kapan pula lah Uclim pandai? Kapan pula Uclim pintar? Orang botol semua kok. Manusia dengan Tuhan aja dia nggak bisa bedakan. Heran aku botol. Gini. Yang cocok kau Tuhan. Ya gini. Yang cocok kau Tuhan kan mayat dalam kubur si Muhammad. Ya gini aja kalau loh. Mbak Al sampai ngomong ini. Kalau Gini si aja. Muhammadmu itu mayat dalam kubur itu Tuhanmu. Nabi kami manusia sudah wafat. Tuhanmu itu dengar dulu, Tuhanmu itu si Allahmu itu batu hitam. Saya akui orang Kristen itu adalah agama terkuat terhebat di muka Ilmu bumi. si Islam ini mute lah. Jangankan manusia biasa, Tuhannya aja bisa mati dibunuh, apalagi kita. Batu Oke lah, hitam. kalian hebat lah ya, udah ya. Mute. Iya, Oh, jangan udah. menghujat. Jangan menghujat. Ada Bang Baal, ada Bang Baal di sini. Yo. Kalau kena mental itu jangan Pula si batu hitam ini semua penyembah dewa Hubal ini. Janganlah menghujat. Kau Lu pikir yang itu menghujat bukan satu-satu. Ya Bang Baal. Emang lu pikir itu Orang bukan batu? orang penyembah dewa Hubal semua ini penghujat katanya. Aduh. Yang naik Kamu itu tempat dewa Hubal. Pagi-pagi dia datang manusia pemakan babi, ya Allah. Oh, alam. Aduh. Iri kalian. Coba kira gini ya, coba saya sedikit. Lagi besok ya, kau pergi ke gereja lagi besok. Nah, udah. Akhirnya menghujat. Iya, gak ada ilmu, Iya, tapi nggak tahu konten itu kan gak ada ilmu, tapi inginnya menghujat gitu. Kalau diajak diskusi baik-baik gak bisa dia. Kasihan ya Allah. Pagi-pagi loh, aku sampai barusan tuh nidurin anak sakit, panas, tidurin, aku ketiduran anjir, saya bilang. Ada oten ini, oten gendeng naik, saya bilang. Sorry ya Ten, jangan marah ya Ten ya. Allah. Ini ada tamu nih Mama. Belum duduk. Masalahnya yang mau minta permintaan banyak di sini. Waduh. Ya moderatorku nggak berfungsi, Ustaz, nggak tahu lah aku kenapa. Soalnya circleku kalau yang akun ini itu di UK, di London. Nggak bisa aku ini teman-teman di Indonesia. Kenapa? Nggak berfungsi, nggak tahu. Ini server circle saya ini di London. Makanya penonton saya orang London pada kesini semua kalau nggak salah.
Ini ada Bang Emandikus mau naik. Ustadz Alif, seperti tadi katanya orang kafir ini dari dulu memang suka mengatakan Nabi Muhammad ini dongeng atau Al-Quran ini dongeng. Memang betul ada seperti itu ya. Dan sekarang terbukti nih orang-orang mereka ini mengatakan demikian. Silakan Ustadz Alif. Ada itu Al-Quran, ketika Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, begitu lantunannya yang indah, begitu mengalahkan para penyair, mereka mengatakan qalu asatirul awalin, ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi ketika Al-Quran kebenarannya tidak bisa dibantah oleh mereka, maka satu-satunya adalah menyerang, satu-satunya cara. Menyerang penyampainya, menyerang wahyunya gitu. Misal gini, kalau kita Oten, kalau kita diskusi, kita menyampaikan kebenaran itu tidak bisa dibantah oleh mereka, pasti mereka nyerang pribadi kita kan gitu, ibarat gitu. Nah, Al-Quran ketika menyampaikan kebenaran tidak bisa dibantah oleh mereka, karena itu ketika disampaikan itu tidak bisa terkalahkan oleh mereka, mereka mengatakan apa? Diserang Al-Qurannya, oh itu mah dongeng gitu. Padahal dongeng pun dari mana kan gitu. Ya itu sudah kebiasaan mereka. Ketika Rasulullah melakukan mujizat, mereka mengatakan bahwa ini adalah penyihir kan gitu. Kan gitu. Ya, orang-orang kafir tuduhan Rasulullah gila, tuduhan Al-Quran dongeng, tuduhan Al-Quran itu Rasulullah itu penyihir, tuduhan Rasulullah itu penyair, itu dari orang-orang kafir yang menolak kebenaran Al-Quran. Masya Allah. Ya, jadi Al-Quran itu benar, berarti semakin mereka menghujat mengatakan demikian, semakin benar bahwa di dalam Al-Quran sudah diceritakan hal-hal yang dicari orang kafir ya. Masalah pir, makanya jangan terlalu banyakkan babi pir ya Allah. Silakan lanjut. Assalamualaikum. Iya, Bang Emandikus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations to my master Tito, your best partner. Saya bangga ketika Kang Tito berdialog, berdiskusi dengan Oten Bule. When you ask her, but ketika dia tanya Jesus, Lord or God, and who is your God? Dan itu orang bule mengakui jujur bahwa Jesus is not Tuhan. Betul kan, Kang Tito? Ini Rasmi orang asas banget. Iya. Jadi ini beberapa narasi dan bantahan yang sebenarnya mudah dan jelas, tapi kok kenapa selalu ini Kristen Indonesia seperti kalau dibilang pembohong, penipu, tidak jujur, persamaannya apa? Ngeles, bohong, dusta atas sesuatu yang nyata. Oke, sebentar, saya mau bawa satu subhat dari Komal sebelah ya. Rasmi ngorok Rasmi. Waduh, Rasmi. Silakan dilanjut. Minta naik tapi ngorok kau Rasmi. Oke, selamat malam. Apa di sini siang gini kok malam? Iyalah, kalau sudah siang. Tetap layar teman-teman. Hancur kalau dia naik ini, hancur. Kamu isinya. Ada Bang Baal. Siregar. Oke. Aku mau bertanya bagus-bagus dulu sama kalian nih. Oh, bagus-bagus dulu. Oh, nanti akhirnya ujungnya nggak bagus gitu. Waduh. Bagus, benar, bagus. Dengarkan aku bertanya. Nah, kalau Islam itu katanya selamat, kenapa disiksa kubur dan masuk neraka? Karena pengertian di Kristen kalau selamat itu masuk surga tanpa harus disiksa, tanpa harus ke neraka, langsung diangkat ke surga. Itu arti selamat di Kristen. Ya, di Kristen juga ada siksa kubur telah. Silakan. Oke, ya gini, kita bisa ketahuan kok selamat dari siksa kubur kalau orang itu ditanya jawabannya mulus. Karena di dalam penjelasan Rasulullah, wasu'al kubur, pertanyaan kubur itu hak, benar adanya.
Ketika ditanya man robuka, Allahu Robbi, siapa Tuhanmu? Allah adalah Tuhanku. Lulus jawabannya, selamat dari siksa kubur. Kalau ditanya siapa Tuhanmu? Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Theos, firman adalah wah, udah keburu dipukul, disiksa itu. Karena apa? Jawabannya nggak jelas. Siapa Tuhanmu? Ada berapa? Jadi berapa? 1, siapa saja? Bapa, Putra, dia ada 3, ya disiksa lah itu. Nah gitu, jadi itu yang mendapatkan siksa kubur. Tapi kalau jawabannya tegas, jelas, siapa Tuhanmu? Allah adalah Tuhanku, selamat dia. Gitu. Coba sebutkan ayatnya, mau belajar ini. Lah barusan saya udah sebutkan. Ayatnya belum kamu baca, jadi aku mau baca benar enggak itu tercatat dalam Al-Quran. Nabi kami menjelaskan, kita ini Bu, kalau pindah alam itu ada pertanyaan dari malaikat. Nih kita ini di alam kubur nih, masa penantian dibangkitkan. Kita jangankan pindah alam, pindah negara aja dapat interogasi pertanyaan dulu. Dapat datanya dulu. Di ruang imigrasi kan gitu. Apalagi kita mau pindah alam. Itu masuk akal kok. Nah, makanya Nabi kami mengatakan dalam penjelasannya tentang pertanyaan alam kubur itu benar adanya. Contoh pertanyaannya, siapakah Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu atau imammu, itu ada. Di Islam jawabannya semua sudah ada. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Al-Quran adalah kitabku, muslimin dan muslimah adalah saudaraku, dan Ka'bah adalah kiblatku. Kan gitu. Ada jawabannya. Kalau Kristen ditanya, siapa nabinya? Ntar Yesus. Lah kan tadi katanya Tuhan, kata malaikat. Ini yang benar nabi apa? Wah, malah debat dulu kalian di alam kubur. Perdebatan kalian itu bukan cuma di dunia, sampai alam kubur pun debat sama malaikat. Iyalah nggak kelar-kelar. Aduh. Tafadhol, mungkin boleh saya menanggapi. Berarti sedikit Bang Alip, berarti sedikit Bang Eman ya. Jadi sedikit aja, nanti silakan. Jadi ketika malaikat ini kan nggak mau buang-buang waktu ya. Kalau yang muter-muter, Tuhanku adalah pada mulanya firman itu bersama-sama Theo. Gini, langsung buang-buang waktu kau, dihajar paling gitu aja terus ya Ustaz Alip maksudnya ya. Iyalah nggak jelas itu. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Nah, kan? Gitu. Oke. Ini itu wanita kembar rasmi Katolik atau Protestan? Aku Katolik. Oh, bingo. Di dalam Katolik kan mungkin rasmi sudah diajarkan oleh gereja. Ini Katolik rasa ada Protestan beberapa ini. elemen di dalam Katolik untuk tentang salvation atau keselamatan. Sudah pernah dikasih tahu itu Bapak Gembala tentang apa yang menjadi kunci atau elemen-elemen apa saja supaya orang itu menjadi selamat? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya tadi? Sudah pernah diberi pelajaran oleh Bapak Gembala atau itu pendeta kamu, pastor kamu tentang apa saja yang bisa menjadikan orang Katolik mendapatkan keselamatan? Ya sudah dong. Ada Kita kan dicatat. Yang menyelamatkan kami itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melaksanakan perintah dari Tuhan Yesus itu. Dua. Terus? Oke. Udah itu aja. Kan ada nanti ya. Ini ingatan saya mungkin nanti di sini ada Master saya Dito yang akan bisa menguraikan. Ketika Bapak itu Romo pendeta mengatakan elemen-elemen dalam kekatolikan itu ada 7. Itu meliputi anugerah dan rahmat. Maybe it is blessing ya. Yang kedua, mengakui Yesus sebagai sumber Allah Tuhan. Ini juga menjadi pertanyaan perdebatan tersendiri. Yang ketiga, gereja. What?
Gereja menjadi penentu Anda selamat apa tidak. Maka dulu sampai sekarang mungkin masih ada. Kalau you punya dosa, penebusan gadainya dosa, menebus gadaian dosa di gereja. Right? Kamu mengakui penebusan dosa, harus mengakui dosa-dosa kamu di depan itu romo atau di bilik. Ada di gereja biasanya ada bilik pengakuan dosa, betul? Untuk mendapatkan sakramen. Sakramen keselamatan. Salvation. Ini sakramen keselamatan, mungkin bacaannya apa, dengan mantra-mantra apa. Setelah kamu mengakui dosa, di bilik dosa itu kamu di sampingnya ada romo, mungkin di film-film sudah banyak itu. Nanti Anda, kalau dulu akan mendapatkan sertifikat bahwa kamu dosa sudah ditebus. Itu dulu. Sekarang apa masih ada? Itu adalah peran gereja. Ada lagi nih, silakan nanti juga dibantah atau diuraikan. Peran imam. What is imam? Pastor? Atau di dalam gereja? Atau ada kelembagaan gereja Katolik itu bertingkat, bukan? Untuk wilayah kecamatan, sehingga kota, atau sampai ke uskup. Dan level-level lagi itu yang juga berperan untuk menentukan you selamat apa tidak. Kalau itu benar apa tidak, nanti kamu kalau memang punya ilmu silakan bantah. Di sini banyak gembala. Kalau you Katolik, saya ragu. Apalagi yang menentukan you selamat atau tidak. Yang paling penting ada peran sakramen. Apa itu sakramen? Boleh saya tambahin, Pak Eman? Oh, silakan. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Nanti di sini dari 7 elemen-elemen penentu keselamatan manusia Katolik, dari Katolik ya. Mungkin kalau Kristen, no, I don't know. Aku tidak tahu Kristen karena begitu bebas dan liarnya. Silakan Kang Dito. Oke. Kalau bertanya kepada orang Katolik yang masih Katolik, mungkin mereka masih terjebak dengan dogmatis lumen gentium ya, atau disebut juga dengan magisterium. Jadi perintah gereja. Tapi kalau rasmi tadi bertanya tentang keselamatan dan ada hubungannya dengan Katolik, di luar Katolik itu tidak ada jaminan surga. Sementara orang yang menentang Katolik adalah Protestan. Maka bagi Katolik, Protestan ini adalah tidak akan mendapatkan jaminan surga. Tetapi kata Yesus, Yohanes pasal 4 nomor 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Yang dikatakan Yesus itu exception, terkhusus adalah dari bangsa Yahudi. Lalu kalau Petrus ini dikatakan sebagai simbol santo, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebutnya panggilan nama aslinya disebutkan Peter. Bukan Petrus, muka saya muka Petrus gitu kan. Tapi nama Petrus dalam King James Version itu Peter. Di Indonesia apa? Petrus. Dari mana orang Indonesia tahu namanya Petrus padahal disebut oleh orang Inggris, orang di luar negeri sana menyebutnya Peter. Nah, hanya karena dogmatis bahwa Yesus mengatakan kepada Petrus, kuserahkan kunci ini, kunci surga kepadamu, dirikanlah jemaat di batu karang ini. Ini sebagai dogmatis lumen gentium. Ya. Jadi Petrus disuruh mendirikan jemaat di atas batu karang. Padahal bukan artinya gereja. Kalau Yesus mengatakan kepada muridnya Matius 10 nomor 5 dan nomor 6, jangan menyeberang kepada orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel. Nih Dodalil, murid-murid ini tahu perintah gurunya yang kalian tuhankan tidak keluar dari bangsa Israel. Lalu
Apakah Petrus ini pendiri Katolik? No. Kita lihat perselisihan antara Paulus dengan Petrus. Tapi di situ tidak dijelaskan namanya disebut Peter atau Petrus. Yang disebutnya adalah Kefas. Galatia pasal, lupa aku. Galatia pasal 2 ya. Pasal 2 nomor 14. Dari nomor 1 sampai nomor 14 itu dikatakan tentang perselisihan Paulus dengan Petrus. Di situ disebutkan namanya Kefas. Kefas itu ya Petrus. Bahwa Paulus ini mengatakan tidak patut Petrus ini mengajarkan kepada orang yang non-Yahudi yang tidak bersunat atau kafir. Jadi di situ dikatakan yang tidak bersunat itu kafir. Gitu loh. Nah ini menggambarkan bahwa Petrus ini tidak untuk jemaat yang tidak bersunat. Petrus ini mengajarkan kepada orang-orang Yahudi yang bersunat. Tuh nanti ditanggapin ya, jangan kersa-kersa dulu Pak, Sapa atau Bu tuh ya. Nah, gambaran ini Paulus mengajarkan kepada Roma, jemaat di Roma. Dia mengatakan untuk mengkaitkan atau mencangkokkan bahasanya orang Advent supaya orang-orang non-Yahudi tetap memperoleh keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi. Dia mengatakan di Roma pasal 2 nomor 28. Yang disebut Yahudi adalah Yahudi yang bukan lahiriah. Maknanya adalah rohani. Yang bukan lahiriah maka rohani. Yang disebut sunat, yang lahiriah juga. Sunat hati. Nah itu doktrinnya Paulus. Gitu ya. Tapi kemudian dijawab lagi di satu dalil Wahyu pasal 3 nomor 9. Kaitannya adalah dengan orang yang mengaku menyebut dirinya Yahudi padahal bukan. Melainkan mengatakan Yahudi rohani yang bukan orang Yahudi asli. Apa kata Yesus Wahyu 3 nomor 9? Lihatlah, ada beberapa orang dari jemaat iblis. Mereka menyebut dirinya Yahudi padahal tidak demikian, melainkan berdusta. Maka orang-orang non-Yahudi yang mengikuti Paulus adalah jemaat iblis. Makin dalam kan? Kalau kita bahas di sini makin dalam. Apakah keselamatan yang dibawa oleh Paulus justru menyebutkan orang-orang ini adalah jemaat iblis? Mereka menyebut kami Yahudi rohani. Jelas. Kalianlah jemaat iblis. Maka di ayat 23-nya Yohanes pasal 4 ini. Penyembah yang betul adalah menyembah Bapa. Penyembah yang benar adalah menyembah Bapa, kata Yesus. Siapa Bapa menurut Yesus? Tuhan pencipta langit dan bumi. God. Kata Yesus, I'm Lord. Lord itu bukan God. Kata si Kristi ya, tadi siang. Orang UK itu yang diskusi sama saya. Dia juga bingung. Bahkan saya kasih tahu. Christianity people in Indonesia is very make me headache. Buat saya pusing. Mereka kok menjelaskan Yesus Tuhan. Yesus is God. Gitu. Right. Padahal dari sisi dia mengatakan Jesus only Lord, not God. Dia sampai macet. Terus saya tanya, who is God? God is God. Bayangin, can you imagine? Orang yang di luar sana, di luar negeri sana, ya, tidak menganggap Yesus itu Tuhan yang God, tapi Lord. Mereka nggak kenal Allah. Kalau mereka mau kita tanya, who is Allah? Mereka akan buka kamus Oxford Dictionary atau kamus-kamus bahasa Inggris. Oh, Allah itu the name God among Muslim. Jadi yang di Indonesia kalian cobalah. Jangan terlalu seperti kata dalam tempurung. Ya, improve your knowledge. Ya, tingkatkan pengetahuan kalian secara linguistik. Kalau Allah itu adalah Tuhannya orang Islam. Apapun disebut Allah, yang penting double L. Itu adalah Allah kami. Malulah.
punya sedikit rasa malu gitu loh. Kalau Tuhan kalian Yesus ya Yesus saja, kenapa harus ada Allah? Kalian sebut aja Allah itu Theos, ya udah pakai aja Theos. Kenapa harus ke Islam-Islaman? Dan akhirnya ada yang jatuh, panas ya. Oke, itu dulu. Saya kembalikan lagi ke host. Mau ditanggapi oleh Rasmi boleh? Atau saudara-saudara Kristen yang baru naik, silakan. Oke, aku jawab dulu ya. Oke, aku tadi baru belajar juga tuh kan, karena aku masuk juga ke Rumikana tuh. Dia mempermasalahkan soal nama Yesus dan Yesua, kan gitu. Tapi setelah aku buka Google dan aku kan sudah bilang, karena bahasa beda, negara beda, itu mungkin ada perbedaan. Yang penting itu artinya sama, kan gitu. Nah, kalau bahasa Ibrani Yesua. Nah, kalau bahasa Indonesia Yesus, tetapi artinya sama. Aku sudah buka Google, artinya juru selamat ataupun penyelamat manusia berdosa. Dan itu artinya sama, Yesua dengan Yesus artinya sama. Nah, kalau masalah nama Allah tadi, aku buka juga di Google, Allah menurut KBBI memang itu nama Tuhannya Islam. Tetapi aku buka lagi menurut Alkitab, arti Allah menurut Alkitab itu adalah Tuhan yang Esa, pencipta langit dan bumi. Itu. Apa itu Alkitab? Alkitab, what is Alkitab? Hai. Kamu malu menyebut kamu punya kitab Biblos? Allah. What is Ya, Allah? Alkitab itu berisi dari firman Allah. Allahnya orang Kristen, ya. Bullshit. You're a devil. Raymond devil you are. Ayo jelaskan lebih tegas lagi. Liar you are. No Alkitab. What is Alkitab? Apa itu Alkitab? Confusing, headache, seven round. Pusing, 7 keliling ini. Pusing. Dengan lu kata, you berkata Alkitab. Alkibul, no. Alkitab adalah nama lain daripada Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Jelas Al-Quran itu nama lain dari Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Jadi memang kalau ya awalnya mereka tidak mengakui Kristen itu agama. Awalnya gitu ya. Kami ini kumpulan jemaat. Kami bukan agama Kristen itu kan. Tapi lama-kelamaan kesini karena di Indonesia diwajibkan untuk masyarakat ini beragama, maka Kristen ini dijadikan agama. Tapi yang membingungkan, kenapa orang Katolik tidak mau di KTP-nya ditulis Kristen? Hanya karena orang Protestan ditulis di KTP itu Kristen. Itu saya pernah dengar itu di lewat Dewan Gereja Indonesia atau apa, karena di Departemen Agama dulu memang harus ada penyatuan, cukup satu agama untuk mewakili Kristen dan Katolik. Tapi secara prinsipal Katolik tidak mau disebut Kristen sebenarnya. Dan tadi satu lagi yang menarik dari Kang Tito tadi, dari Kurunda tadi, perihal Alkitab ya. Kenapa saya begitu marah? Mereka kalau mengistilahkan secara umum bahwa Alkitab adalah sebuah buku. Al means in English, dalam bahasa Inggris adalah the, atau sebuah. Al in Hebrew, Al Tuhan. Sejak kecil itu orang-orang beli hanya tahunya gospel. What I know is gospel, not Godspell. So proof inside di dalam itu Bible ada God or God's spell or God's spell. You know God's? You know
Kamu tahu apa artinya kus? What I know in my code. Oh, my goodness, no more, not my goodness, no, my godness. Ini orang Kristen Indonesia terlalu jauh, semakin terjebak dalam sinkretisme. Terima kasih Kurunda, tolong semakin diberi pencerahan ini. Mungkin kalau Kristen yang berilmu bisa memberikan pencerahan, alasan-alasan yang rasional, by data, by logic, dalil maybe dalam itu logic ya, antara bedanya logic dan dalil. Data 1, data 2, cukup satu data, tidak cukup dengan berbagai data, tidak cukup sudah. Ayat mana lagi yang dibutuhkan untuk mencari kebenaran atau pembenaran? Pembenaran menggunakan istilah Alkitab. Pembenaran untuk mengais-ngais membenarkan kata Allah dalam iman Kristen. Dalam keimanan Anda, Kristen, menggunakan Tuhan lain, kitabnya orang lain, so, Kristen macam apa? Apakah ini termasuk genom baru? Genom Indonesian Christian. Menjadi Kristen Islam. Maybe? Maybe yes, maybe no. Oh yes, oh no. Oh my God. Oke. Ini. Bentar dulu. Kan tadi saya sudah bilang, saya buka Google, arti Allah menurut Alkitab, itu adalah Tuhan yang Esa, pencipta langit dan bumi. Nah, kalau di dalam Islam itu sebuah nama dari Tuhan. Nah, Tuhan ini kan penguasa nih. Berarti penguasa di mana nih Allah Islam ini? Allah ini kan sebuah nama. Penguasa di mana nih Allah Islam ini? Logik. Oke, saya tanggapi. Ketika Anda menggunakan Allah, harusnya kembalikan pada kaidah bahasa aslinya, asal usul kata Allah itu. Oke? Kalau kamu berdasarkan karena di Bible tertulis Allah, kenapa kamu tidak tanya, kok bisa ada kata Allah di sini? Kok artinya berbeda, jelas berbeda. Kadang-kadang Allah kau jadikan sebagai sebuah nama, sosok. Kadang-kadang kau jadikan sebagai jabatan. Kau jadikan nama gelar. Allah Bapa. Allah is the name, satu nama. Bapa adalah gelar. Jadi Bapa gelarnya ada Allah. Orang Singaporean akan bingung, apa itu Allah, siapa itu Allah. Ini Emandikus agama apa sih? Muslim ayam. Sekarang kamu tadi untuk mencari pembenaran menggunakan Allah, karena saya tidak menyalahkan kamu karena kamu tersesat oleh suatu terjemahan dan Bible. Tapi ayo kita buka hati, pikiran kita. Coba, ini teman-teman saya, saudara-saudara saya semua di sini. Kalau you mengakui Yesus adalah Tuhanmu, silakan. Tapi ketika kau menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu dengan melibatkan kaidah-kaidah orang Islam, apa yang akan terjadi? Menggait Islamnya orang Jews. Tidak ada. Kami mengkait-kaitkan dengan ajaran Islam, tidak ada. Lah itu di dalamnya kau pakai nama Allah. Ada namanya Kan nama. saya sudah sebutkan tadi artinya. Allah itu menurut Artinya kenapa kamu Alkitab mengartikan artinya dengan Tuhan sendirinya yang seperti itu? Esa. Tuhan yang Esa, pencipta langit dan bumi. Dan itu bukan sebuah nama. Beda, jangan kau samakan. Allah kau tidak sebutkan, kau jadikan sebuah nama kan? Lalu apa itu Allah? Sebuah nama, Allah kami itu masih punya nama. Itu bukan nama. Masih punya nama, jadi Allah kamu kami yang berkelamin. Allah kami itu masih punya nama. Namanya berkelamin laki apa perempuan?
Laki-laki. Kenapa tidak ada Allah perempuan? Kamu perempuan. Ya ada Roh Kudus perempuan. Oh. Jadi roh juga punya kelamin? Bersatunya roh dan Bapa, bersatunya roh dan Allah, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, lahirnya Yesus begitu. Sehingga dulu Kan saya itu katakan Roh Kudus itu perempuan, Maria perempuan, kok bersatu kamu bilang. Jadi Roh Kudus itu kan roh. Roh itu merasuk ke tubuh Maria, lalu Maria mengandung Yesus. Jadi artinya di situ yang roh mengandung Tuhan itu bukan. ikut juga Roh Kudus yang mengandung. Kan Roh gitu. itu Tuhan bukan. Roh itu Allah. Oke, Allah Rasmi, Tuhan bukan. Rasmi, di manakah tempat Roh Kudus sesuai dengan perkataan Bible? Di mana Roh Kudus bertempat tinggal? Roh Kudus sesuai dengan Alkitab, ya dia ada di surga dan untuk sekarang ada di bumi. Di mana dalilnya Roh Kudus di surga? Dalilnya itu Yesus akan mengutus roh penolong atau roh penghibur kepada manusia. Yang saya tanya, Rasmi, saudari, di mana tempat Roh Kudus sesuai dengan Nas? Roh Kudus itu tempatnya sama dengan Yesus di surga, di bumi. Itu tidak ada di Bible. Tuhannya dikurung di surga, terkurung di surga. Jadi surganya lebih besar daripada Tuhan dia. Okay, let we read in Ayub chapter 27 verse 3. Where is any roh theos, Roh Kudus? Di mana? Rasmi nggak tahu Roh Kudus ada di mana. Loh, kan sudah saya jawab, Roh Kudus sekarang berada di bumi untuk mengajari manusia. Tempatnya di mana di dalam manusia? Aish, coba kamu baca dulu. Ayo. Tahu nggak roh? Ayo. Iya. Coba dibaca. Roh itu bisa mendatangi siapa aja yang dikehendakinya. Boleh kita baca. Bang Emandikus, Pak Emandikus, please, I need your help. Can you read in Ayub chapter 27 verse 3? In Indonesia. Sekarang kembali ke pertanyaan saya tadi. Kalian katakan Islam selamat, tetapi kenapa mendatangi neraka di Maryam 71? Apa maksud kalian mengatakan selamat tetapi masuk neraka? Arti selamat apa gitu loh? Ya, sabar dulu. Itu kan suatu kebohongan itu. Katanya selamat tapi masuk neraka. Ya, kita selesaikan dulu ya, saudari ya. Kita baca firman Tuhan. Itu saja jawab. Tadi kan pertanyaan saya itu sih. Ya, apa nanti kita akan kembali dalam ke Islam? Kita akan kembali lagi ke sana. Ya. Ayub berapa? 27 nomor 3. Supaya tahu ini, saudari Rasmi ini tahu tempatnya Roh Kudus di mana. Jelaskan dulu agama kalian sebelum membahas agama lain. Kenapa kalian katakan Islam selamat ternyata masuk neraka gitu loh? Sabar dulu. Firman Tuhan Oke. Tertulis untuk mengisi perutnya Allah akan melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala. Ayub pasal 27 nomor 3. Oh. Ini Mendikus ini dong open cam dong, pakai bahasa aja dan mukanya nanti muka Papua kamu.
Saya tidak suka nanti di sini ada ngaceng-ngaceng nanti ya. Muka Kau perempuan. Jawa. Ya, saya Jawa. Kenapa tidak boleh saya bicara? Ini 27 Itu ayat 3. bahasanya seolah-olah kamu orang luar negeri. Ya, saya orang Jerman, Cecerkauman, you know? Open cam dong. I'm Germanese. Open cam dong. Open Jerman, cam. saya orang Jerman, Cecerkauman. Ya, silakan. Kita bacain dulu aja supaya Rasmi tahu di mana tempat tinggal Roh Kudus. Silakan Pak Emandikus. Saya mau tampilkan tapi tidak enak dikiranya kita menyerang Kristen gitu kan. Karena saudari Rasmi ini tidak pernah baca Bible gitu loh. Kelihatan sekali. Pak Emandikus, are you ready to read Ayub chapter 27? Oh my goodness. Alkitab Sabda Almighty Fast. HP saya lag ini ya. Silakan, mungkin ada yang lain nih. Lag. Oke, let me screenshot ya, my data ya. Wait. Ya, izin Bang Dito sementara cari data Kang Dito. Katanya dalam Kristen ada keselamatan, tapi kenapa kok semua masuk neraka gitu ya? Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api neraka katanya. Yesus yang ngomong loh ya, kita nggak boleh menghujat ya teman. Yesus bilang, loh kok semua, dia bilang, tanpa kecuali dia bilang, semuanya dicampakkan ke dalam api neraka. Berarti ini bohong nih keselamatan dalam Kristen ini. Siapa yang mau baca? Saya atau Rasmi? Atau Pak Emandikus suaranya kayak ChatGPT ya. Pak Emandikus suaranya seperti Santo yang ada di ChatGPT gitu. Oke, Pak Emandikus, can you read? Apa tadi nama kitab? Ini yang sudah ada di display, kelihatan nggak tuh? Oh iya. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. In my nose? My nose there is God. So inside my nose there is Jesus. Di dalam nafas ada Papa, ada Jesus. Kok nggak ada kerjaan di dalam hidung, ngapain dia? Rasmi, udah ya, udah tahu sekarang. Biar aku jelaskan ya, ayat artinya itu, biar aku jelaskan ya. Itu bukan Roh Kudus ya. Itu dengarkan bentar, itu bukan Roh Kudus ya, tetapi Roh Allah. Kenapa dikatakan Roh Kudus di dalam hidungku? Karena buka penciptaan Adam, Allah menghembuskan nafas kehidupan ke lubang hidung Adam. Nah, nafas kehidupan itulah Roh Allah. Maksud saya nggak ada kerjaan, ngapain ada di dalam hidung gitu? Tolol kalian. Nggak ada kerjaan gitu, ngapain di dalam hidung gitu? Itu nafas itu kan di hidung. Nafas kehidupan itu di hidung. Itu tulisannya Roh Allah kok diganti nafas, gimana? Nafas itu di hidung kan? Itu Roh Allah, bukan nafas kok diganti nafas. Ya iya. Jangan dirubah-rubah. Roh Allah itu nafas kehidupan. Di mana Roh Allah adalah nafas? Yang menghidupkan diganti-ganti itu loh. adalah nafas kehidupan. Manusia jadi Tuhan. Allah. Roh Allah jadi nafas. Apa coba nih? Makanya kalian itu jangan sesat. Daripada kalian Islam, setan di hidungmu gimana coba? Bagus hidung dilempar. Ini Tuhan waktu bersin keluar. Waktu bersin keluar Allah. Apa dia bilang sih? Gak ada kerjaan ah. Gak ada kerjaan, ngapain Roh Allah ini ada di dalam hidung? Gak ada kerjaan dia. Cari tempat-tempat yang bagus gitu loh. Di kepala kayak di telinga kayak. Ini di hidung ngapain? Bagus, setan di dalam hidung.
terus kita buang. Nih, roh, setan jadi upil nggak masalah. Ini Tuhan jadi upil. Ada-ada aja. Nggak boleh menghujat ya, kita hanya membaca aja ya. Nggak ada kerjaan, coba mau ngapain dia di dalam Makanya itu? perilakumu kayak setan, tahu nggak? Kenapa marah? Kami di dalam hidung kami roh Allah. Nggak ada makanya kerjaan perilaku itu. kami seperti roh Allah. Nggak ada kerjaan itu. Setan di hidungmu, makanya kau setan. Agus, di hidung ada upil, ada setan, kita buang tiap pagi, tiap hari kita buang. Di Tuhan dibuang jadi upil gelundung-gelundung di pasir. Ada-ada aja. Makanya baca benar-benar ayat Al-Quran itu. Setan di hidung itu ngapain? Menghidupkanmu kan? Astagfirullahaladzim, Tuhan gak ada kerjaan di upil. Taruh di tangan kayak gitu ya, di kepala. Ini di hidung nyari upil. Upil. Makanya karena setan dalam hidungmu, makanya kayak gitu tanggapanmu. Dikatakan di hidung bukan di upil. Gimana sih kau ini? Udah, omonganmu nggak ada isi. Gimana mau nalar otakmu di dalam tubuhmu ada setan, di dalam hidungmu setan. Mana nalar otakmu? Otakmu ya otak setan lah. Dalam hidungmu setan. Oke, di mute dulu. Udah mulai. Ya teman-teman, tadi dia tidak tahu nih tempatnya. Kita udah kasih tahu, harusnya bilang terima tahu nih tempatnya. Kita udah kasih tahu, harusnya bilang terima kasih. Kenapa marah-marah? Itu roh Allah, bukan roh kudus. Paham nggak? Roh kudus itu diutus ke bumi untuk jadi roh penghibur manusia. Memang setan kau. Masa bisa pula setan masuk ke tubuhmu? Karena kau setan, makanya masuk setan ke tubuhmu. Kalau diketawain dia ini marah, tapi kalau diketawain dia ini marah, tapi memang lucu dia ini. Dia memang lucu dia ini. Dia nggak tahu tempat Roh Kudus di mana. Udah dikasih tahu malah marah-marah. Kenapa? Sudah dibilang Kang Dito izin. Kang Dito boleh nggak nih? Kang Dito kan pernah di Katolik ya. Boleh bantu saya nggak nih Kang Dito? Sebentar ini apa nih? Ini apa nih? Coba nih saya bacakan nih ya. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel upasiren. Apa ini artinya nih? Oh, mene Melakutehe. Itu kan apa ini kayak mena maksudnya mena tekwai ufarsin itu bahasa apa itu ya? bahasa roh. Tanya Rasmi aja, tanya Rasmi. Rasmi apa nih Rasmi? Bahasa apa itu ya? Rasmi kalau itu pasti udah tahu nih. Rasmi apa nih? Mene ku pasirin. Apa namanya? Coba apa coba ini? Macet Rasmi. Coba apa nih coba Rasmi? Macet. Ada dalam Alkitab kami seperti itu. Alkitab siapa kau buka? Oke, Alkitab setan kau buka. Aduh, dia bilang kitab setan ini. Oh, Bang hujat ini. Ada loh ini. Aduh menghujat masa kitab setan yang di hidung itu. Waduh, menghujat ini masa Bibel. Gimana yang orang tua perawakannya naik kursi roda berapi itu di mana itu Daniel berapa itu? Oh iya. Oke, sedikit lagi nih, Kang Dito. Ini kan yang ini dulu ya. Putusin dulu yang ini. Kursi roda itu. Masa dia bilang ini kitab setan katanya. Aduh, Bibel dikatakan kitab setan. Ngeri nih orang penghujat ini. Nih ada lagi sini Kang Dito nih. Ya, di sini. Ya, katakan apa? Sebab isinya cuma ocehan yang tidak ada artinya seperti gugu, gaga, bubu, baba. Apa ini? Anjir.
Pertama itu tuh yang menanyakan kata apa itu api, kata apa Yasin and Alif Lam Ra, mereka Gak gugu, sendiri itu dia. gaga, bubu, baba. Ini kitab apa Rasmi? Jangan bilang kau kitab setan lagi. And then do, da, let do, da. Mene, tekel upasid. Apa coba ini? Dibilang kitab setan. Padahal saya tunjukkan ini loh. Ada loh. Ada lagi nih, ini ada nih. Dia bilang apa? Sebab isinya cuma ocehan yang tidak ada artinya. Gugu, gaga, bubu, baba. Anjir nih. Udahlah, pusing aja. Ketemu Rasmi bilang katanya kitab setan katanya. Wih bahaya Rasmi ini, jangan menghujat kitabnya sendiri bilang kitab setan. Aduh. Bukan kita ya teman-teman muslim, kita tidak mengatakan. Di situ kan sudah ada artinya. Kan udah ada artinya di situ. Nggak ada, dia bilang tidak ada artinya. Kok dibilang ada artinya, tulisannya tidak ada artinya kok. Tidak ada artinya katanya itu. Kok bilang tulis ada artinya, apa lagi kalian ini botol. Dengarkan, dan inilah makna perkataan itu. Kitab setan itu, kitab setan itu, kitab setan. Oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan. Iya, kitab setan itu. Dan didapati terlalu ringan. Itu kitab setan itu. Kitab setan. Kitab setan itu. Oke ya, kita Islam tidak boleh menghujat, tapi si Rasmi mengatakan Bible ini kitab setan katanya. Rasmi sendiri yang bilang loh. Rasmi sendiri loh, jangan. Masuk kitabnya sendiri. Kalau dalam Katolik itu bahasa. Kenapa ada setan di hidung kalian? Jawab dulu. Kenapa ada setan di hidung kalian? Diam dulu Rasmi, kau nggak punya ilmu, diam dulu. Kalau di dalam Katolik itu rujukan bahwa untuk memanggil Roh Kudus. Jadi bahasa Spanyolnya adalah Veni Sancte Spiritus gitu maksudnya. Itu untuk manggil. Bara gitu nih. Nemu aja gagak gugu baba. Hancur perpuluhan Tsunami. Udah kalian keluar aja dari Kristen, udah nggak guna tuh. Aduh Pak Raja bingung. Pak Raja mau komentar apa Pak Raja? Silakan Pak Raja. Aku cuma dengar-dengar kalian. Biarlah puas kalian bang. Dulu ketawa dulu. Bukan karena itu. Kenapa abang nggak tertawa? Karena itu abang merasa kita abang. Ajaran kalian pun udah di apa itu menghujat itu dari semua itu. Loh gimana? Itu kan siapa yang menghujat? Bilang nanti bang. Di situ karena lucu aja bang. Kalian bantai itu terus. Tapi yang menghujat tuh si Rasmi itu katanya Bible itu. Iya, Bible itu kitab setan katanya. Bukan kita nggak berani lah. Kalau Islam udah biasa itu bang, dari ajaran si Muhammad udah biasa itu. Oh, gimana bang tahu itu kayak begitu? Coba tunjukkan dalilnya. Kalau nggak aku tempeleng mukamu. Iyalah. Gimana mukanya? Gimana mukanya? Di mana datanya? Waduh. Kau open cam kau. Kau sudah open cam itu bahaya. Jangan menghujat. Jangan menghujat. Woi. Tahu kau pekerjaan si Muhammad? Tuh. Tahu kau? Rekam. Nanti datengin rumahnya. Itu kan Tuhan. Tim cyber yang di bawah tracing alamatnya. Bertanya, tahu kau pekerjaan Tuhanmu itu si Muhammad? Tahu kau? Oke, baik. Zoom out. Ini bahaya kalau bang Baal balas pantun bahaya. Dale Panjaitan. Sebentar lagi kau tengok tempatmu ya. Kau tengok tempatmu bakalan didatengin
Nggak bisa ditanya. Apa yang kau tanya kan kau barusan nggak bertanya, Longor. Ada gurunda ini. Saya ada gurunda. Bang. Waalaikumsalam gurunda. Mulai tadi kami kau menjauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Tante Raja, boleh diskusi nggak? Ya boleh lah, udah kudengarkan kalian. Ya sudah, yuk kita angkat tema. Siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Boleh nggak? Sama itu pekerjaannya, tapi si Paulus tobat dia. Si Muhammad tobat sekarang sampai mati. Ayo kita bahas. Siapa penyesat itu yang menyesatkan banyak orang? Paulus atau Nabi Muhammad? Kalau Paulus berarti Kristen sesat, kalau Nabi Muhammad berarti Islam sesat. Boleh nggak kita bahas itu? Boleh nggak? Ini kenapa mulutnya goyang-goyang tapi nggak ada suaranya? Kenapa? Buka mic aja dia nggak tahu. Coba musiknya mati. Sambil cari kutu dia, sambil cari kutu. Ada musik di belakangnya. Ayo angkat tema. Hei, laskar terbeguna. Gak sadar kalau di mute, Bunda. Diskusi kok, cari kutu. Cuma satunya pertanyaanku, Bang. Nggak bisa kau jawab. Angkat tema tadi. Angkat tema yang tadi. Yang mana? Siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad? Dua-duanya udah ku bilang tadi si Pak. Enggak dong, enggak. Enggak dong. Enggak ada dua-duanya. Nih, tak kasih data ya. Tobat sampai mati. Saya kasih data dulu. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat itu datang setelah Yesus bergelar Kristus, bukan bergelar Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan Paulus ini bergelar Kristus. Paulus mengaku sebagai Kristus. Sementara Yesus berkata di Matius 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus ini mengaku Kristus, berarti penyesatnya adalah Kristus, adalah Paulus. Pengikut Paulus Kristus adalah Kristen. Jadi orang-orang yang disesatkan banyak itu ya kalian Kristen ini karena mengikuti Kristus palsu. Kami Kristen ini nggak pernah kami menyembah si Paulus, tahu kau? Ya memang kau tidak menyembah, tapi semua perintah-perintahnya kau ikuti. Bukan, perintah karena Tuhan Paulus itu kami. Mana ada perintah Tuhan makan babi jadi Kristen, gak ada. Paulus itu mengaku Kristus. Mana ada Kristen mengikuti ajaran si Paulus? Enggak ada itu. Lah, kamu tidak bersunat itu perintah siapa? Kamu makan babi itu perintah siapa? Ya, daging babi itu enak, Bang. Ya itu makan lah itu. Itulah buktinya. Makan babi. Nah, pasti pintar kau. Kalau kau pintar, kenapa kau jadi Kristen? Ya, Yesus berkata penyesat itu bergelar Kristus. Paulus mengaku dia adalah Kristus. Ayo. Yang mana? Paulusnya mengaku Kristus. Abang yang bilang kayak gitu. Mana ada tertulis kayak gitu? Gak pernah. Paulus mengaku Kristus. Gak pernah. Dia bisa buka kamera. Bang Baal bisa buka kamera, Bang Baal. Cuma si Muhammad yang mengaku-ngaku Tuhan. Apa? Dongo.
Penyesat itu datang memakai gelar Kristus. Tolong dibuka Roma 16 nomor 7. Mana Paralel ada aja. mengaku dia Tuhan? Paulusnya mengaku Kristus. Udahlah. Enggak pernah itu bang, enggak ada tertulis itu. Ada tertulis. Roma 16 nomor 7. Roma 16 nomor 7 Paulus mengaku Kristus. Coba dulu, Ya. mana dalilnya? Buka Tuh, dulu. tuh, dibesarin dulu dia. Besarin Bang Baal seorang diri besar. Keren kali sini. Apa bacanya di situ? Matikan musiknya dulu. Ya, apa bacanya di situ, Bang? Tolong dibaca, Bang. Salam kepada Andronikos dan Yunias, saudara-saudaraku, sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Tuh. Jadi Andronikos dan Yunias ini telah menjadi Kristus sebelum Paulus ini sendiri menjadi Kristus. Itu bukti tuh. Ini data valid ya Gurunda ya? Valid. Wih, keren berarti. Yaitu Luar biasa. orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Coba diklik Kristen di situ kan tertulis. Bahasa Yunaninya benar nggak Kristen? Coba diklik. Apa di situ? Yang kata Kristen itu apa? Kristos. Paulus Kristus. Berarti kita panggil mulai sekarang Paulus Kristus ya? Paulus Kristus. Oh, luar biasa. Mama waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Paulus Kristus. Para. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Ternyata ini tulisannya apa? Kristus kan ya? Kristus kan? Kristus. Ya, Kristus. Coba Lukas 2 nomor 11. Woi, Lukas 2. Pengikut Kristus palsu. Masolang generasi. Ternyata Andronikos dan juga Yunias adalah Kristus juga bersama dengan Paulus. Ini kok orang Yunani Kristus. Andronikos itu kan sudah pasti Yunani. Yunias sudah pasti Yunani juga. Yeay! Banyak Kristus dari Yunani. Dari Romawi. Lukas 2 nomor berapa Gurunda? 11. Oke, Pada baik. hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ahei. Masolang generasi. Paulus ketahuan. Ahei. Di situ apa di situ, Bang? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Nah, Kristusnya coba angka berapa itu ditekan coba. Kita cari lagi ke bawah ya. Kita tidak boleh menghujat ya, kita hanya baca aja Nggak boleh. Apa itu? Apa? Kristus lagi. Allah. Sama nggak posisi yang baru lahir ini jadi Kristus juru selamat dengan Paulus tadi? Sama nggak gelarnya? Sama ini data valid ini. Masolang generasi. Halilintar dulu, Bapak Gurunda, halilintar dulu. Halilintar. Ternyata saudara-saudara yang selama ini mereka anggap rasul, ternyata adalah Kristus palsu, Paulus botak.
Ketahuan, kamu ketahuan, Paulus ketahuan, Paulus Kristus. Hai, ternyata selama ini yang dikatakan waspadalah kepada Kristus palsu, ternyata Kristus palsunya Paulus. Apapun kau bilang bang, aku nggak marah. Ini memang kau harus marah, ini data. Terus satu lagi bang, satu lagi bang. Apapun kau bilang sama Satu si lagi bang. kami itu. Enggak dong. Nggak ada Nggak bisa. pengaruhnya kan. Nggak bisa. Coba Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Tuhan kami Masalah generasi. cuma Tuhan Yesusnya Tuhan kami. Tapi kalian Iya, melalui Paulus, melalui Kristus Paulus si nabi palsu ini. Kisah Masalah para generasi. rakyat Gurunda, kisah para rakyat. Oh, kisah para rakyat. Kisah para wartawan. Apa di situ? Kalian Tuhan kalian si Muhammad. Apa yang tertulis di situ, saudara? Mengakui itu aja susah kalian. Nenekmu kiper. Kau aja yang gila, jangan jaganya kami. Kalau kau gila kau aja. Kami Tuhan kami. Apa yang dikatakan di situ? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Ada nggak kata Yesus di situ di aslinya? Coba dibesarkan. coba. Oke, kita cek ya. Terjemahannya Yesus ya. Kita coba kita lihat ya ke bawah. Ada nggak Yesus di situ? Cek, klik, ketepak. Ini. Ya, klik. Ada nggak kata Yesus? Di sini. Mana? Iya. Ada nggak Yesus? Di sini. Iya itu Tuhan Yesus itu Tuhan kami. Tapi ada nggak Yesus? Apa itu? Tidak Yesus nggak itu? Iya. Bukan. Berarti yang Kristus di situ siapa? Sebab Paulus membuktikan bahwa dirinya itu adalah Kristus. Paulus yang Kristus. Oh, Paulus lagi. Makanya nggak boleh menghujat Paulus berarti ya, karena dia Kristus ya. Halilintar masalah generasi. Wahai Islam yang di bawah. Ketika Yesus berkata kepada muridnya orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Loh, kata mereka, ya tadi itu yang kita baca tadi itu. Kenapa dikatakan mereka? Karena ada Andronikos, ada Yunias, ada Paulus. Bahkan seluruh orang Kristen itu sebenarnya adalah Kristus. Coba kita lihat di dalam ini. Kita lihat di dalam kitabnya saudara Kristen 1 Korintus 12 nomor 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi orang-orang Kristen ini adalah satu tubuh dengan Kristus. Kalau dia satu tubuh dengan Kristus, berarti orang Kristen ini adalah Kristus. Orang Kristen ternyata adalah Kristus. Baru aku tahu. Aduh, ternyata saudara kita Kristen ini adalah Kristus juga. Anggota polisi sudah pasti polisi. Anggota TNI sudah pasti TNI. Ayo. Itu anggotanya itu. Anggota Kristus sudah pasti Kristus. Mana Kristus? Ayo. Kristus ada di situ Kristus. Ada dong. Ada. 1 Korintus 6 nomor 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus?
Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkan kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Nah, tubuh Kristen ini adalah anggota Kristus. Kalau tubuhmu anggota Kristus, berarti kau juga Kristus. Karena kenapa? Anggota tubuh itu satu katanya. Di data yang tadi, anggota tubuh itu adalah satu. Ya, kalau anggota polisi berarti polisi dong. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sudah membuktikan melalui dalil kitab mereka bahwa Paulus ini adalah Kristus palsu yang diajarkan oleh Yesus kepada Yahudi. Itu tidak lain adalah Paulus. Dan orang banyak yang disesatkan oleh Paulus ini, oleh Kristus palsu, yaitu Paulus, adalah Kristen. Makanya kata Kristen sendiri itu akar katanya adalah Kristus. Kristus itu akar kata daripada Kristen. Jadi Paulus adalah Kristus yang anggotanya adalah Kristen. Jadi kalau dikatakan Kristen ini pengikut Kristus, ya memang betul. Kristus yang diikuti adalah Paulus. Jangan kau menghina Tuhan. Saya tidak menghina, saya menyatakan fakta. Jadi Kristen pengikut Kristus. Kristus yang mereka ikuti adalah Paulus botak, bukan Yesus anak Maria. Dah selesai. Itu fakta, itu data. Kamu apa? Itu data. Oke, Bang Juma. Sorry. Iya. Lanjut Bunda. Itu sedangkan Paulus sendiri disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai tokoh dari Nasorios. Sedangkan Kristen bukan Nasorios. Kristen itu Kristianos. Kristianos dengan Nasorios itu berbeda. Nasorios itu adalah pengikut orang-orang Nazaret. Sedangkan Kristianos itu adalah pengikut Kristus. Nah, Yesus ini dari mana? Yesus ini dari Nazaret. Berarti Yesus bukan Kristen. Sementara yang disebut Kristen adalah pengikut Kristus. Sementara Kristus yang mereka ikuti namanya Paulus. Berarti Kristen ini murni 100% memang nggak ada hubungannya dengan Yesus. Memang Kristen disebut Kristen karena Kristen ini akar katanya Kristus. Berarti betul yang dikatakan 1 Korintus 6 nomor 12, 1 Korintus 12 nomor 12. Kristen ini semuanya adalah Kristus, tapi palsu. Masalah generasi. Makanya mereka tahu abang arti makan babi, tahu kau arti tidak Kristen, bersunat, menyembah makhluk kuburan, ya, memperingati Natal. Itu semua bukan ajaran Yesus, itu ajaran Kristus. Yang waras pasti akan keluar dari Kristen yang waras. Kalau masih gila ya tetap tinggal. Ada dusta baik. Tunjukkan aja. Jalannya ada dusta baik. Ya udah kalau begitu Paulus memang sudah hancur itu. Di dalam kelicikanku, di dalam dustaku, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Filipi. Itulah cara Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Apa kata Paulus di sana? Boleh berdusta, boleh mengelabui, boleh menipu demi untuk mengajarkan, memberitakan tentang Yesus Kristus. Itu kata Paulus. Makanya lembaga Bible itu mempraktekkan itu demi untuk memurtadkan orang. Kata Kristen itu di terjemahan yang keliru dari Kristus. Agama penipu, serba tipu. Kata Theos diganti menjadi Allah. Agama penipu, ternyata memang agama setan. Ternyata Paulusnya itu Kristus. Kebongkar deh. Kami Yesus Kristus Tuhan kami. Iya bagus, Paulus dong Tuhanmu. Karena memang Paulus mengatakan akulah bapakmu.
yang ada di dalam Yesus Kristus. Hey! Aduh, parah ini Kristen penyembah Paulus. Penyembah Paulus ternyata. Kenapa kau makan babi? Apakah Yesus yang mengajarkan atau Paulus? Paulus. Kenapa kau rubah hari Sabtu menjadi hari Minggu? Siapakah yang mengajarkanmu, Yesus atau Paulus? Paulus. Kenapa kau tidak bersunat? Siapa yang mengajarkanmu, Yesus atau Paulus? Paulus. Kenapa kau menyembah Yesus? Kenapa kau 3 pribadi Tuhan? Kenapa Tuhan kau imani turun jadi manusia? Siapa yang mengajarkanmu, Paulus atau Yesus? Paulus. Paulus botak, ketepak. Dia yang mengajarkan kalian menjadi Kristen. Maka Kristen itu pengikut Paulus Kristus. Itu. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat apologet Islam Indonesia, mulai hari ini kalian semua harus membongkar identitas Paulus itu, bahwa ternyata Paulus itu mengaku di dalam suratnya kepada orang Roma bahwa sebelum dia menjadi Kristus, lebih dulu ada Andronikos dan juga Yunias, temannya di dalam penjara. Orang dalam penjara jadi Kristus semua. Kalau Yesus pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Maksudnya Kristus Tuhan itu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu adalah Yesus. Ada lagi Kristus baru muncul. Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Iya. Masalah generasi. Inilah kalau agama titisan penjajah, hanya diikuti tanpa dipelajari dulu. Terlanjur jadi Kristen, pengikut Kristus, malu. Hai. Mau keluar dari Kristen terlanjur enak makan babi, terlanjur enak nyaman di situ karena tidak ada perintah Tuhan yang dilakukan. Mau meninggalkan Kristen, segala kenikmatan dunia boleh di situ di Kristen. Jadi dari Quran itu babi itu bingung dia. Di mana masalah generasi bahwa daging babi haram? Udah nggak usah ke urusi Islam, urusi agamamu. Kan kita bahas ini temanya adalah siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu? Penyesat itu datang bergelar Kristus, bukan bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah ke agama kami. Agamamu sudah keciduk. Paulus itu adalah Paulus Kristus. Dia Paulus Kristus itulah yang kemudian harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi. Pantas aja agamanya, ajarannya tidak laku di Yahudi, di Israel. Pengikutnya diludahin kalau ke sana. Ternyata Paulus ini adalah Kristus. Masolang. Masya Allah, syukran. Masolang. Aduh. Karisten. Oke, Bang Juma, izin Bang Juma, itu ya. Bang Jupri ini katanya dia WA ke saya, DM katanya. Mana katanya gerunda itu katanya dulu dia tanya Mesias apa? Dulu aku nggak bisa jawab katanya. Sekarang dia mau jawab Mesias itu apa? Silakan Bang Juma. Luar biasa. Mesias ini adalah Bang, sadarlah kalian, wih. Tengok mamaku udah sadar itu dari Islam mamaku, istriku. Sadar, udah dimakan sadar dia. Udah kau aja yang gila, jangan kau aja yang lain. Saudara Jopri, Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia atau manusia yang datang dalam rupa Tuhan. Mana yang betul? Jopri, pemakan kutu, masih hidup? Jopri. Oke, Jombret. Ada apa, Jombret?
Siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Jawab. Jadi Stephen nggak pernah menghujat itu. Itu fakta semua yang dibilangnya itu. Kalian menghujat. Siapa penyesat yang datang setelah setelah Yesus? Cuma. Jawab. Cuma orang luar penyusup gelap. Ya. Nah, Curhat dia. Biar makan. Cuma Siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Menurut Yesus. Yesus yang datang. Siapa? Cuma Saya tidak bergelar Kristus, botak. tapi kamu berbicara atas nama Kristus. Enggak dong, saya berbicara mengenai Kristus sesuai dengan fakta. Sedangkan kamu berbicara memakai nama Kristus seakan-akan kau mendoktrin semua orang. Sekarang penyesat itu datang memakai nama Kristus, menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus itu memakai nama Kristus, Kristen memakai nama Kristus. Kalianlah itu penyesat itu. Kalau buka roh. Ayo Jupri. Cuma DM saya kan nggak dijawab, kenapa? Takut toh ya? Kenapa nggak di sini aja? Enak. Kenapa nggak di sini aja? Kenapa nggak di sini aja? Tuhan itu, Yesus itu siapa? Tuhan yang datang dalam rupa manusia atau manusia yang datang dalam rupa Tuhan? Ayo. Cuma kalau di sini kamu pasti membuli. Ya kalau di DM kamu nggak apa-apa. Udah merasa dibully dia, merasa dibully. Saya dijawab cuma. Tidak berani menjawab, takut ya jawab. Allahu Akbar, Masya Allah. Sama-sama komunikasinya, cuma tulis dengan lisan. Jujur kalau di sini saya salah ngomong ya. Salah ngomong. Curhat dia curhat. Karena kamu pintar-mutar balikan kebenaran supaya kelihatan benar gitu. Kamu penyusup gelap tuh cuma ya. Nangis dia. Saya dibuka kalau berani ya. Nanti DM-nya dibuka. Nanti akan saya berikan jawaban-jawaban. Oke. Penyesat yang datang kepada Bani Israel memakai gelar Kristus itu siapa? Cuma. Iya. Mesias adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dirubah lagi, manusia yang datang dalam rupa Tuhan. Jupri, si pemakan kutu. Saya naik di sini cuma menyampaikan, cuma supaya membuka DM saya, bisa berikan edukasi. Mereka edukasi. Kalau di sini nanti terus kamu bantah, jaga gengsi, jaga gengsi. Di sini kamu kan punya gengsi ya. Kalau di DM nanti pribadi cuma ada yang tahu. Ya dijawab itu ya, saya dijawab ya kalau berani loh ya, kalau nggak berani nggak apa-apa. Si Jupri ini mencoba jualan produk sembunyi-sembunyi. Produk palsu dia jual sembunyi-sembunyi, malu dia. Ya saya di sini kan jaga privasimu cuma gitu loh. Privasimu supaya kamu nanti tidak ditelanjangi gitu loh cuma. Iya. Ya. Oke cuma dibuka DM-nya ya. Kalau berani, kalau punya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kan gitu. Siapakah yang bergelar Kristus? Nabi Muhammad atau Paulus? Ayo. Siapa yang menamai dirinya dan menggelari dirinya Kristus? Nabi Muhammad atau Paulus? Ayo. Ayo dong. Jujur dong. Nanti dijawab pun kamu pasti
nggak usah ya. Juga. Ya. Dibuka DM-nya. Jikalau kamu benar. Juga. Ya. Siapa yang menggelari dirinya dengan Kristus juga? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Cuma yang bicara kan cuma, saya berhadapan dengan cuma. Siapa yang memakai gelar Kristus? Cuma. Nabi Muhammad Kristus atau Paulus? Mulai gila ini si Jupri. Ya. Kurangi makan kutu, Jup. Cuma lo dalam memahami kitabnya. Jup, kurangi makan kutu. Kasah ngotot lo cuma, ya. Jup. Saya nggak butuh cuma, ya orang luar. Jadi teman-teman sekalian, Kristen dimanapun berada yang masih bisa waras, ya. Ayo buka DM-nya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bible Indonesia itu semata-mata untuk menyesatkan kalian. Supaya kalian itu tidak keluar dari lingkaran kesesatan ini, maka original teksnya itu disembunyikan. Kenapa disembunyikan original teksnya? Karena kalau ditampilkan original teksnya itu tidak sesuai dengan arti sesungguhnya. Contoh di Roma 16 nomor 7 tadi yang kita baca, salam kepada Andronikus dan juga Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Padahal di situ bukan Kristen, di situ adalah Kristus. Ini penipuan yang sangat luar biasa. Cuma saya tunggu ya DM-nya. Kenapa kemudian kata Kristus itu hilang? Saya mau turun ya. Diganti menjadi Kristen. Ya supaya identitas Paulus ini itu tidak terbongkar. Karena kalau terbongkar ya dari dulu bahwa ternyata Kristus palsu itu Paulus, maka gereja akan tutup. Kalau gereja tutup, iblis bersedih, iblis berduka, rumah ibadah penyembah-penyembahnya itu ditutup. Kenapa ditutup? Karena mereka sudah menggunakan akal sehat. Ternyata di Roma 16 nomor 7 ini kata Kristen itu salah terjemah. Dan bukan karena faktor kesengajaan, melainkan karena memang sengaja disalah-salahin demi untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Orang yang waras mengkaji Roma 16 nomor 7 ini dengan original teksnya, itu akan meninggalkan Kristen. Orang waras ya akan meninggalkan Kristen. Kenapa? Karena ternyata Paulus ini menggelari dirinya Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1 juga di situ jelas Paulus mengaku Kristus. Jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Itu jelas. Jadi 1 Korintus 11 nomor 1, Roma 16 nomor 7, Paulus dengan terang-terang mengakui dirinya kalau dirinya adalah Kristus, akan tetapi identitas Paulus ini disembunyikan oleh Lembaga Bible Indonesia. Tentu kita tahu tujuannya, agar orang-orang bisa terjerat dengan tipu daya yang ada di situ. Oke, jadi sekali lagi Kristen-Kristen yang ada di bawah yang masih bisa diwaraskan, tolong buka Roma 16 nomor 7, di mana Paulus di situ mengaku sebagai Kristus. Sedangkan hanya ada satu Kristus. Kalau bukan Yesus, Paulus. Nah, sekarang coba gunakan nurani kemanusiaan kalian. Siapakah Kristus palsu di antara Yesus dan Paulus? Karena dua-duanya bergelar Kristus. Siapa yang palsu di antaranya? Yesus atau Paulus? Karena tidak mungkin Paulus ini juga Kristus, tidak mungkin. Ciri-ciri iblis selalu sembunyi. Kristus itu cuma satu, yaitu anak Maria. Nah, ternyata Paulus juga mengaku Kristus, berarti yang palsu itu adalah Paulus. Orang-orang yang waras menggunakan akal sehat, 2 hari 3 hari ke depan dia akan menyatakan sikap untuk keluar dari agama pengikut Paulus. Saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Ini sudah ada yang gila satu.
Apakah masih ada pasien? Halilintar. Ya, Bu. Aku jawab ya. Bentar, Pulang kau. sapa dulu. Wih, anak babi ngapain kau ngomong? Kau turun aja di bawah. Anak lonte. Haleluya, haleluya, selamat. Ini anak-anak babi ini turunkan ini, mama babi ini lonte. Berbunyi kau. Turunlah, turun. Haleluya. Kau bikin malu Kristen aja kau lah lonte sendal biadab. Penakut kalian, penakut. Munafik. Bentar dulu. Waduh, Saya kalau ada itu si lonte tua itu jangan dinaikkan. Nanti setelah saya tidak ada baru lonte tua itu dinaikkan. Dia punya kelamin itu sudah seperti genjer ayam. Karena sering dipipit pakai jepitan rambut sama sopir truk. Dia kalau belum berubah menyebut nama dewanya dengan sebutan dewa, masih menyebut nama Allah. Tolong kalau saya ada, tolong binatang itu jangan dinaikkan ke sini. Oke lanjut, Halilintar. Haleluya. Haleluya. Kristen bang. Kristen bang. Oh ya. Silakan kalau mau menanggapi silakan. Menanggapi Juma. Iya tadi. Paulus Kristus. Ayo tanggapi. Baru masuk soalnya. Belum paham apa aja dibilang Juma tadi ini. Ayo silakan, haleluya. Siapa haleluya ini? Silakan, haleluya. Anak Medan, waduh. Bang Boy. Bang Boy. Halilintar, waduh. Ngomonglah. Aduh, kenapa bisa begitu ya? Bang Juma ini kenapa nih pasien satu nih? Aduh jadi begini. Saya nggak tanggung jawab loh Bang Juma. Waduh, duh. Si Raja nih. Ulat bulu memang sudah kayak gitu. Ulat bulu disenget tawon, makanya diam-diam dia. Itu si Raja, Bang Juma itu di bawah si Raja jadi begitu. Aduh, udah gila, udah gila juga dia. Terguncang dia. Udah gila. Skoran mau Marsa. Allahu Akbar, luar biasa ya narasi Bang Juma ini sampai membuat orang terguncang itu lihat. Besarin dia, besarin dia. Ini gaya si Juma ini, gaya si Juma. Oh, astagfirullah. Pagi begini Bang Juma membikin panas aja nih. Ketepak. Ini akibat ketepak ini. Haleluya, yoi. Ini nggak mau diskusi mungkin, host. Juma, mana Juma? Astagfirullahaladzim. Haleluya, dibuka mionya. Waduh, ngomonglah haleluya, Bang Boy. Mana si Juma dulu? Buka dulu layarmu Juma. Aku nggak kenal si Juma ini. Bang Juma. Halo Bang Juma. Kenapa kok kalau mang?
Ada yang tusuk pantatmu kah? Cium abang lu, ku cium. Kenapa pantatmu kena linggis? Astagfirullahaladzim. Bisa sampai kayak gini sih burung dari. Stres dia nih, stres berada di persimpangan antara gila dengan waras. Harusnya Bang, kalau ngadu argumen itu harus bisa ditanya, bisa menjawab, bisa bertanya kayak gitu. Belinya ini cuma kali ini bisa. Enggak, kan tadi saya bertanya Bang, siapa penyesat yang datang setelah Yesus? Saya katakan Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu menggelari dirinya dengan gelar Kristus, kan gitu. Aku jawab tadi. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan penyesat itu bukan Paulus, lalu siapa? Kasih data, kasih dalil, gitu. Berarti apa jawabnya? Paulus. Iya, siapa lagi? Kita berbohong Bang, kami harus mengatakan yang jujur. Harus jujur lah. Paulus itu mengaku dirinya Bapa dalam Yesus, dan dia juga mengaku Kristus di dalam dalil kitabnya di Surat Roma. Paulus pertama, dan dia juga yang datang kepada muridnya, Yesus. Nggak percaya sama Yesus dulu si Paulus, tapi udah bertobat dia Bang, udah tobat dia. Iya, dia tobat dari apa? Dia tobat dari apa? Ya tobatlah, kembali mengikuti Yesus. Setelah dia bertobat, dosanya diampuni nggak? Diampuni lah. Diampuni dosanya? Iya, baru meninggal dia. Tapi si Muhammad nggak pernah tobat sampai mati Bang. Iyalah, makanya dia cari jalan yang lurus terus di liang kubur. Oke. Sekarang mana dalilnya di dalam kitabmu bahwa penyesat itu yang tidak bertobat bernama Nabi Muhammad, ditulis di mana? Tertulis di mana? Wah, itu kan dalil yang kau bikin sendiri. Saya maunya dalil dari kitabmu. Penyesat itu Nabi Muhammad, itu tertulis di mana? Yang ada di dalam kitabmu penyesat itu Paulus. Itu dia itu kalau di Alkitab kami nggak ada bernama si Muhammad di situ Bang. Nah, berarti penyesat yang dimaksud oleh Yesus bukan Nabi Muhammad. Udah selesai. Satu-satunya kandidat Paulus. Berarti kau itu pengikut penyesat. Berarti orang yang disesatkan banyak orang itu adalah Kristen. Kenapa tidak sadar kalian? Cuma yang bilang kayak gitu. Lah, itu kitabmu sendiri. Kau yang mengakui bahwa tidak ada nama Nabi Muhammad di kitabmu. Ya udah, berarti dia tidak termasuk kandidat kemudian dari penyesat. Sedangkan yang tertulis di dalam kitabmu, Paulus itu bergelar Kristus. Kenapa kamu menanya aku bagi si Muhammad itu? Nggak tahu aku itu. Di Al-Quran tengok. Tidak ada di dalam kitabmu. Kau sendiri yang mengatakan tidak ada di dalam kitabmu bahwa nama Nabi Muhammad tidak ada disebut. Nah, lolos dia dari penyesat itu. Sedangkan penyesat yang dimaksud Yesus ya datang memakai nama Yesus dan mengatakan akulah Kristus.
Paulus mengaku Kristus. Kayak mana? Maksud ini Paulus. Cuma raja narasi. Hei, tobatlah kau. Manusia penuh dengan angan-angan ilusi, halusinasi. Cuma penipu. Cuma penyesat sesungguhnya. Wahai manusia, sadarlah. Cuma Otaknya pada kayak begini ini kerasukan mereka. Wahai Muhammad, dengarlah seruanku. cuma raja dongeng. Udah. Itulah narasi doang itu. ya. Argumen si Juma kayak gini saja di balik layar kayak gini. Siapapun bisa itu. Tunjukkan dirimu dulu, Juma. Tengok si Edis TV dia terang-terangan kayak gini. Oh itu. Minimal nampak mukanya bang, minimal nampaklah kayak gini. Biar dilihat penonton. Ini penontonnya 3.000 tapi nggak nampak hostnya. Kayak mana itu? Aneh. Cuma ongkemlah dulu. Halo Bu Darni, katanya mereka makan babi nih. Menurut Bu Darni gimana Bu Darni? Silakan Bu Darni. Iya, kebanyakan makan babi dia. Iya, nggak apa-apa kalau mereka mau makan. Dia tidak makan babi. Apa ikan-ikan yang nggak bersisi, apalagi kenapa nggak pakai emas, nggak pakai cincin berlian, nggak ada. Tapi itu kan halal, halalnya itu. Ini minta naik. Minta baru aja minta naik. Ini pura-pura ngorok ini benar nih ini. Ini kalau pemakan babi ya yang gitu. Baru aja
Minta naik. Indra ya. Iya. Kalau makan daging babi, cepat ngorok itu. Terlalu tinggi. Tapi kalau ku tengok di TikTok itu kan lewat aja nih. Dan ini kenapa? ada ayatnya di dalam Imamat 11 dan Yesaya 66 ayat 17, yang pemakan babi dan binatang yang menjijikkan akan dimusnahkan dari muka bumi, gitu ada ayatnya. Di mana itu tertulis kayak aduh kapul mengada. Yesaya 66 ayat 17 itu ini. Nggak ada tertulis di situ babi. Di Alkitab nggak ada itu. Yesaya 66 ayat 17. Nggak ada. Di Al-Quran pun nggak ada itu haram. Nggak ada tertulis itu haram daging babi. Nggak ada itu. Tapi halal mungkin ada. Bagaimana Bu Darni udah sampaikan ayatnya, dia bilang tidak ada lagi. Memang nggak pernah ku baca. Makanya dikasih tahu sama Bu Darni, seorang Kristen ini ngasih tahu kau. Kalau di Advent ya memang begitu dia. Itu dalilnya. Itu makan darah Imamat 11, iya darah nggak boleh karena kan darah itu kan nyawa. Nggak boleh dimakan nyawa. Makanya kalau kami motong ayam, ditampung darahnya, dibuang, ditanam atau dibuang lah. Nggak bisa dimasak, diaduk ke masakan itu gitu, nggak boleh. Karena kan darah itu nyawa. Haram itu bagimu katanya. Ya udah, lakukan. Buktinya hidupnya Bu Darni nggak pun dimakan itu sampai hari ini sehat. Ini yang bilang banyak aku yang bodoh. Aduh, aku lebih pintar gara-gara cuma aku makan daging babi di sini. Tahu kalian? Penonton. Berarti Bu Darni lebih bodoh daripada kamu gitu maksudnya? Karena gak makan babi. Mungkin. Waduh. Bu Darni makanya nampilin ayat. Bu Darni itu sudah nampilin ayat. Coba kau tampilin ayatnya juga di mana babi haram? Di mana? Di mana halal? Babi itu boleh dimakan. Ayo di mana? Di restoran tertulis itu Bang, di restoran Batak. Khas Karo BPK. Halal dibilang di situ. Di Alkitab nggak ada itu. Udah nih, tolong diluruskan ini. Masih dia bilang-bilang terus begitu, nggak paham-paham, dikasih ayatnya dia bilang masih bilang Sekarang gitu. kan sekarang gini guys, karena sudah ada tertulis, siapa yang mendengarkan lakukan. Kan katanya di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, menuruti jika engkau mengenal Yahweh, turutilah perintah-perintahku, kan katanya. Kalau sudah dilarang ada ayatnya, ya udah siapa yang mau melakukan, lakukan. Yang mau melanggar, ya silakan. Aku nggak bisa menghakimi gitu. Nggak ada nyaliku untuk menghakimi manusia. Hanya Tuhan nanti yang menghakimi. Iya, itu kan menurut pikiran seseorang itu. Kayak yang nggak dimakan babi nggak masalah, dimakan pun nggak masalah. Itu prinsip-prinsip seseorang itu. Gara-gara darah. Segala binatang berdarahnya. Jadi susah nanti kita makan itu. Ayam pun. Ya dibuang dong darahnya, ditampung. Kan bisa dibuang. Oh, nggak enak lagi. Kalau nggak ada darahnya. Mubazir lah kalau dibuang.
Enaknya makan ayam kan bisa dibuang darahnya, dimasak. Bisa, enak banget. Manisnya kurang Digongseng kelapa itu kan, digongseng kelapa pakai ketumbar ya kan. Gongseng sampai kuning, cantik. Baru ditumbuk sampai halus mengkilat. Udah, sisakan dulu, udah selesai. Tumis bawang kunyit jahe, ya. Tumis pakai serai. Tumis, masukkan ayam. Udah masukkan air, udah mendidih, masukkan tadi itu. Enak kali dicampur dengan tuba itu. Enak tanpa darah. Kalian buat nanti guys, kayak gitu masakannya. Enak kali. Kayak berbi, kan ada kalian tengok di TikTok berbi sop orang Medan itu. Kayak gitu lah dibikin itu. Dia dicampur darah ya. Dia ditaruhnya darah. Karena dia juga kan Kristen. Sebenarnya darah itu harus dibuang. Segala memotong daging, darah itu harus dibuang. Udah ada ayatnya. Gak boleh makan darah, kata Yahweh. Jangan makan darah, buang. Nyawa itu darah itu gitu. Imamat 11. Segala makanan-makanan di situ tertera. Makanya Bu Darni di kota Medan ini ibu-ibu dikumpulkan gak berani melawan aku main badminton. Kuatnya aku sehat. Mulai dari kecil gak pernah aku makan darah. Mulai dari kecil, mulai aku lahir ke bumi ini, belum pernah aku makan babi dan binatang-binatang haram yang lain. Belum. Makan babi. Halo, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya, selamat pagi. Apanya yang haram? Mulutnya budak. Penjelasan apa lagi? Mulutnya Semua Budarni pada yang haram. haram, Kau bilang. halal. Tadi kau bilang mulutnya Budarni yang haram. Iya, semua itu apa yang keluar dari mulut kita itu yang haram. Ya terus? Apa lagi? Berarti babi nggak haram maksudmu? Gak haram bagi saya. Yang haram itu mulut kalian. Waduh, mulutnya Budarni katanya Budarni. Waduh, gimana? Bukan maksud itu. Ini yang keluar dari mulut kita. Contoh kita memaki-maki, menghujat agama orang. Begini. Bunda, dengar dulu penjelasan saya. Orang makan, apa mau omong? Dia makan. Itu kan daging. Kalau kita omong, kita melawan dia. Apanya? Berarti kita yang tidak suka. Berarti daging babi halal maksudnya? Kalau haram bagimu, kalau halal bagi saya. Aduh. Banyak tugas Bu Darni ini, banyak untuk meluruskan mereka. Bu Darni, silakan Bu Darni. Ini Bu Darni ini Kristen ya teman-teman. Silakan Bu Darni, banyak yang harus disampaikan kebenaran Bu Darni. Masalah dia terima atau tidak aku terima itu sebenarnya kelihatan. sesama Kristen nggak mau aku bertanya jawab ya, nggak mau. Karena Tuhan kami sama. Satu, Saya bukan Kristen, saya Katolik. Enggak, maksudnya gini Bu Darni, bukan masalah lepas dari apa dia Katolik atau apa Tuhannya sama. Ini berbicara tentang pengajaran. Sampaikan aja Bu Darni, kenapa babi ini? Ada ayat tertulis. Pengajaran sih ya, itu tertulis di Alkitab. Yesaya 66 ayat 17. Yang memakan babi dan binatang menjijikkan tikus akan dilenyapkan dari muka bumi ini. Kata Yesaya itu Nabi Yahweh. Dan Tuhan pun menulis di dalam Imamat 11, inilah makanan yang haram, inilah makanan yang halal. Semua tertera di situ. Bagi yang melanggar silakan. Nanti kedatangan Yesus, dia yang menentukan, bukan aku. Gitu. Itu aja guys. Oh begitu ya, itu mungkin Bunda ya. Kalau bagi saya ya tidak lah. Bagi Bunda mungkin haram, bagi saya halal. Mungkin yang tidak makan itu mungkin dia memang tidak suka Pak dengan dagingnya. Orang kalau makan, buat apa kita mau omong Pak? Itu kita omong, kita tegur dia, berarti kita menambah dosa buat kita Pak. Berarti Anda menghapus dia punya dosa. Wah.
Begitulah Haleluya. begitulah ciri-cirinya Bu Darni. Ketika disampaikan kebenaran seperti tadi, dia nggak mau terima gitu loh, Bu. Budek. Kupingnya budek. Ngeri loh orang-orang seperti ini ya. King, ini anak hantam. Maksud menghantam apa? Gurunda. Tidak. Gurunda siap Gurunda. Gurunda banyak pasien Gurunda. Pagi-pagi nih Masya Allah. Ini banyak orang menunggu. Mana Gurunda? Masya Allah. Silakan Gurunda. Tadi udah ada yang sinting turun udah tadi. Silakan Gurunda. Kawan dong. Kalau di saya kami gabung kan, sini bukan kalau artinya di kita mau debat apa ya. di Kristen debat Advent, haram halal. inilah datanya Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Ya, demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya saya itu kasih contoh bagimu. ya, Sebentar, satu tunggu contoh. dulu. Ulangan 14 ayat 8. Demikian juga babi karena berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, maka haramlah itu bagimu. Dagingnya jangan kamu makan, ataupun bangkainya jangan kamu sentuh. Yesaya 66 ayat 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya Itu perjanjian untuk lama, taman-taman Bunda. dewa dengan Bunda. mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Itu dia. Iya betul itu. Saya dengar ini contoh begini ya. Seandainya seorang tentara pergi perang ya di tengah hutan, dia kelaparan. Ini contoh ya, kelaparan. Tidak ada makanan selain babi. Apakah dia makan? Itu lain, itu konteksnya lain. Kan gak ada makanan. Nggak ada di Kristen itu konsep Al-Quran itu. Waduh. Di Al-Quran yang ada kayak gitu. Kan kamu bilang haram berarti kita tidak dimakan toh. Yang haram itu kan tidak bisa dimakan. Iya, kalau sudah bilang haram ya Apalagi haram. dekat. Bedakanlah yang pemakan daging babi sama yang gak makan babi. Jauh lebih bersinar yang gak makan babi. Aduh, susah oh. Semua daging Betul pada- itu, itu pada memang haram betul. ini ya. Perhatikan bersih-bersih yang gak makan babi itu. Kalau udah makan babi, kalau aku perhatikan ya, yang rakus-rakus makan babi umur-umur 45 tahun ke atas, banyak kali penyakitnya. Yang kakinya lebih besar, yang entah bagaimana-mana lah. Udah itu kumuh kari badannya itu, kita lihat itu ya. Memang betul lah Tuhan itu, udah diaturnya itu kan. Gitu. Dalam hukum Islam dilarang memakan babi. Ya memang dilarang memakan babi. Memang hukum Islam begitu. Tapi itu yang haram bagi dia. Kalau bagi saya tidak haram. Bagi yang agama Islam mungkin haram. Bagi agamanya Islam. Kalau agama Kristen nggak ada. Saya tidak ada haramnya untuk makanan daging babi. Kalau Kristen nggak haram gitu maksudnya. Loh, datanya sudah dibacakan oleh Bu Darni dari tadi. Oh, itu haram bagi dia, bukan bagi Itu saya. Imam. Loh, Bu Darni juga Kristen dia. Dia Kristen Protestan, saya Katolik, Bang. Apa bedanya? Kitabnya sama. Beda, Waduh. agama saja sudah beda. Apanya yang beda? Kitabnya sama. Dia Protestan, saya Katolik, beda kan? Beda, Bang. Kitabnya pun tidak sama. Kitabnya tidak sama, Bang. Loh, terus imaman nggak sama? Nggak ada imaman di situ. Di perjanjian lama. Di Bibelmu nggak ada imamat. Imamat itu kan Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Semua Bible ada. Ada, Bang. Ada. Tapi penjelasan semua yang tidak sama dengan saya, Pak. Waduh, mau dibantah ayatnya itu. Padahal sudah dibacakan oleh Bu Darni tadi. Aduh, abang.
Luar biasa ya, keras hatinya ya. Kodar ini udah menyampaikan apa yang tertulis gitu loh. Saya memang keras, saya keras hati pas saya kan agama Katolik. Saya bukan Kristen juga, Pak. Iya, Bu, terlepas Katolik atau Kristen. Hati kalian ini keras. Kristen tidak sama dengan Katolik, Abang. Terlepas dari Katolik atau Kristen, tetapi kalau dibacakan seperti tadi bahwa ada tentang perintah untuk tidak makan babi, kalian bantah terus gitu loh. Heran saya. Keras sekali gitu loh. Iya, dia entah siapa yang mau makanlah. Bagi dia tidak haram. Mau makan ya makan, namanya makanan. Kalau yang om bilang haram pasti itu dia, mungkin dia yang tidak mau makan, Pak. Betul itu tidak? Tadi di Bibelmu itu, di Imamat Yesaya itu sudah dikatakan itu tidak boleh dimakan, dilarang. Bagaimana dikatakan dilarang baru diboleh, artinya oh dilarang itu maksudnya dibolehkan, di mana kalian bisa menafsirkan begitu? Iya, Abang, memang dilarang di Alkitab. Tapi itu bagi dia yang omong itu. Kalau dilarang bagi dia mungkin haram. Oh, jadi Budani hanya untuk Budani katanya. Silakan Budani. Luar biasa, Bible ini untuk Budani, bukan untuk Katolik katanya. Bible ini bukan untuk Katolik katanya. Itu Babel tidak sama. Semua manusia di muka bumi ini samanya Babelnya, nggak ada beda-beda. Ini kan imamat itu kitab Musa itu, Kejadian, kitab Musa itu Taurat itu kan, Kejadian, Ya, saya tahu, Keluaran, Bunda. Imamat, Bilangan, Perjanjian lamanya itu kan memang Taurat dari itu. Musa, dari kitab Taurat itu, dari itu. Semua itu ada. Lagian satu kenapa? Mungkin gini ya, kalau pernah juga ku dengar para dokter bicara, di dalam babi itu ada apa? DNA-nya manusia gitu. Mungkin karena itu. Ya ngomong kan mulut kamu. Makanya vaksin-vaksin itu kan dari babi kan. Oh, makan dari babi tidak mati, Bunda. Tidak akan mati. Masalah iblis ini cari alasan iblis untuk membenarkan, ya Allah. Luar biasa dia. Kalau saya iblis, belum tentu saya hidup sekarang, Pak. Dong, nggak usah dulu mengenai Alkitab ya. Secara kesehatan lah dulu ya. Enggak lah Bu Darni, memang kan iblis itu oleh Yesus dimasukkan ke dalam babi, Bu Darni. Iya, dimasukkan ke babi-babi itu iblis itu. Ketika Sampai makan ribuan. Ketika makan babi sama halnya dengan memakan iblis kan gitu kan? Iya, itu iblis bagi kamu, Pak. Bagi saya bukan iblis. Loh, bagi Saya kitabmu. Coba kitabnya Bu Darni, ayatnya tampilin Bu Darni. Waduh, ini kok gimana pusing? sih? Abang, kok kamu jadi pusing sih? Kamu makan ya makan, tidak makan ya itu. Begini, ada memang makan ya ayatnya makan. di perjanjian baru seperti ini. Ini yang Kamu haram ya, dibawakan haram bagi teman-teman. kamu, bagi saya tidak haram, Pak. Di dalam Markus 7 ayat 18 sampai 19, Yesus berkata, "Apakah kamu juga tidak mengerti? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal." Itu yang diapakan orang ini, yang dibawa-bawakan orang ini. Sewaktu makan, murid-muridnya nggak cuci tangan. Mereka ngomong, tengok itu murid-muridnya itu, najis. Lalu Yesus ngomong, inilah jawabannya di Markus tadi. Padahal imamat itu firman langsung diturunkan. Ini loh makanan haram, ini loh makanan halal, gitu. Jadi kalau teman-teman Kristen yang lain yang makan seperti itu, ya kita nggak boleh paksa. Karena siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan, lakukan. Mau melanggar, silakan. Nanti hakim yang adilnya itu ya Yesus, dia yang nentukan. Iya. Itu aja. Yang adil kan Yesus. Kenapa saya makan daging babi, kamu kok jadi repot sih? Betul tidak? Naik bukan karena ini. Naik tadi karena tentang Paulus yang selalu kalian bilang nabi palsu itu. Di situnya makanya aku naik, padahal udah mau tidur aku tadi. Sebenarnya udah tidur tadi sebentar, entah kenapa terbangun. Aku dengarlah seperti itu kalian bilang. Dari buahnya lah engkau melihat nabi palsu itu yang bagaimana.
Paulus itu saat dia bertobat, ya, setelah Yesus memilih dia di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 14 dan sampai 18 itu, kan di situ dia langsung memilih Paulus, ya. Ya, dibantah. Setelah dia bertobat, dia nggak pernah melakukan kenajisan di dalam hidupnya. Bantah, Bu Darni, dibantah. Nah, itu. Apanya apa dibantah? Tadi kan datanya kan sudah ada. Enggak. Berarti King ini bukan Kalian manusia salah mengartikan diskusi. itu. Nah, kalian salah mengartikan tadi ayatnya itu. Yang nggak pernah Paulus mengatakan Paulus dia emang penyesat Kristus. kah? Paulus yang penyesat katanya itu, katanya Bu Darni, katanya. King Ariwan. Iyo, Paulus bagaimana? penyesat itu bilang. Terserah kalian mau ngomong apa. Enggak, Ngomong itu saja. bilang penyesat atau gimana? Iya, barusan. Mau ngomong apa terserah juga. Waduh, gimana? Boleh Intinya gitu apa yang toh. keluar bukan dari Ini mulut ditonton saya. oleh dengar. 3.000 ya, 3.000 Yang ngomong penonton bukan, itu. bukan keluar dari mulut saya. Kalian sendiri yang ngomong. Oh, mereka yang kalian yang ngomong. Loh, baru Teman-teman muslim. Kalau Paulus sesat ya, kalian yang Kalau ngomong. di kami Paulus itu rasul langsung dipilih Yesus. Yesus itu bukan manusia sewaktu dia memilih Paulus. Dia itu ilahi, ya, berjumpa dengan Paulus itu dalam cahaya. Kisah Para Rasul 9. Di mana Paulus itu dilantik langsung oleh Yesus, di mana, Bu Darni? Itu dia pilih sendiri kan? Dia yang memilih di dalam Kisah Para Rasul loh. Itu. Makanya heran aku kalian menganggap Paulus itu palsu. Sementara Yesus sendiri yang memilih. Dia itu bukan manusia, itu Yesus itu. Dia milih tadi kita ngomong dalam tentang Yesus. ilahinya dia. Sekarang kita Menampakkan masuk diri kepada Paulus. Besok kita masuk siapa lagi ya? Itu aja aku makanya mau hadir di sini ya. Bagiku Paulus itu adalah rasul yang sangat mulia. Ajarannya pun yang saya catat di dalam apa ini? Bayangkan. Ya, sebenarnya tidak usah dibahas. Pembunuh, apalagi penyembah berhala tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Tahu kan pemburit yang memasukkan ke lubang dubur, kalau yang seks memasukkan ke lubang dubur, nggak ada tempatnya di kerajaan surga. Sama itu jeruk makan jeruk, ya. Paulus sendiri menekankan. Jika kalian tengok ada orang Kristen yang mensahkan seperti itu sudah melanggar. Dia sudah di luar dari perintah Tuhan. Banyak di gereja, Bu Darni, jeruk makan Ya jeruk. itu udah melanggar. Ya kan masih banyak yang masih setia. Kan Itu kan manusia ini bermiliar-miliar. Itu kan di Makanya Katolik. dibuatnya kitab suci. Itu kan di Katolik tuh. Itu kan di Katolik biasanya. Makanya mereka melanggar. Seandainya di situ ada disahkan melanggar. Katolik ada ini ayatnya kan. kalau melanggar masuk neraka atau surga deh, Pak? Kan kata Yesus. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kami umat Kristen gak semua masuk surga. Ya, walaupun kami berseru ya kepadanya Tuhan, Tuhan Yesus, tapi kami tidak melakukan kehendaknya, melakukan hukumnya, merubah-rubah hukum, akan dibuang ke neraka. Itu maksudnya, itu ayat Matius 7 ayat 21 sampai seterusnya. Gitu ya. Ingat itu, King. Tahu nggak kamu Katolik tuh? Apa? Dengar nggak apa yang disampaikan Jangan itu? kasih belajar saya tentang itu. Paham? Saya sudah tahu. Makanya di dalam hukum Tuhan apa itu kehendaknya? Itulah Tuhan itu satu-satunya, Esa. Nah, Tuhan itu menurunkan hukum. Hukum itu penuntun bagi kamu sampai sedatang. Di dalam Galatia 3 ayat 24. Gak bisa kita rubah itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, ya. Gak boleh kita menyembah Allah-Allah yang lain, ya. Hanya kepada Yahweh di dalam wujudnya Yesus. Itulah yang disembah. Esa itu satu, ya. Lalu kedua, jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud ke hadapannya. Jangan kau beribadah. Di Katolik ini bicara Katolik berarti ini. Ya, ini jangan, ini untuk semua semua orang. Katolik ini untuk semua manusia. Enggak, Hukum Katolik ini. masuk neraka udah di Katolik ini ya. Saya nggak berani. Banyak patung. Mau masuk neraka surga, saya kan belum tahu. Kita kan belum tahu. Belum tentu kalian juga masuk surga.
Ketiga, jangan tidak, menyebut Abang. namaku dengan sembarangan. Delni deh. Oh, Kamu tahu kah kamu masuk surga? Tuhan yang menentukan kelak. Makanya sama sekarang juga kita seperti melakukan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya. Semua itu Bapak yang Tahu menentukan. kita sebenarnya tahu kita sekarang masuk surga atau enggak. Kalau kita langgar semuanya, kita membunuh, kita berzina, kita udah ditulis menguduskan hari Sabat, kita tukar hari Senin, kita tukar hari Rabu, ibadahnya. Bagaimana kita mau masuk surga? Kita rubah semua hukum. Oh, ini ceramah kok khotbah ini ya? Kan ada ayatnya. Matius 7 ayat 21. Itu kayaknya itu nggak baca-baca Alkitab ini, makanya melanggar semua. Berarti kita khotbah ya, khotbah dulu ya. Enggak, ayo itulah ngomong. Khotbah kasih jelas, yang masuk surga masuk neraka, khotbah memang. Nanti pilih memang yang masuk surga yang ini, yang masuk neraka ini. Kan sudah tahu, Bunda sudah tahu. Apa lagi ini? Dikasih tahu. Jadi kita umat Kristen, kan ada ayatnya, Roma 8 ayat 1. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasmu. Bagaimana maksudnya di dalam Yesus? Ya setia dong kepada hukum-hukumnya, kepada perintah-perintahnya. Bagaimana kita mau dimasukkan ke surga? Kita aja pemakan babi, gitu. Gimana kita mau masukkan ke surga? Kita langgar hukum-hukumnya, gitu. Jadi makanya ada ayatnya Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Udah, itu aja kita turuti. Mau apapun dia. Berarti kami yang melanggar seperti kami makan babi ini. Kami melanggar, jadi kami tidak dapat masuk surga. Jelas itu. Yesus yang ngomong, bukan aku. Yesus yang ngomong itu. Tapi kalau kita minta ampun, Yesus itu Nikmati dagingnya. Oh iya. Yang ngomong haram itu terserah mulut dia yang haram itu yang keluar dari mulut kita. Yang haram itu yang apa yang keluar? Jacqueline, ini Ehonya kegedean. Bu Jacqueline, jadi agak dengung jadi. Silakan Bu Dani, dia diajari lagi tentang memahami firman Tuhan gimana yang sebenarnya gitu lah ya. Jadi kalian ini tidak sedang membantah Bu Darni, tetapi membantah ajaran Yesus sebenarnya. Silakan Bu Darni. Tidak, bukan kita membantah apa ya. Memang dia punya firman betul begitu. Tapi yang masalah tadi kan kita omongkan kebiasaan selalu pakai tapi loh. Kalau tapi ini artinya menolak. Yang tadi kita omongkan itu masalahnya babi, yang haram dan yang halal. Kok kamu masuknya sampai di Paulus? Semua rasul disebut. Iya kan? Bicara babi lari ke Paulus, bicara Paulus lari ke babi. Iya, tadi kan yang ngomong tadi kan babi dulu satu-satu, babi dulu satu-satu. Jangan kamu kok lari kemana-mana. Waktu bicara babi kok nggak nanggapi. Silakan Jacqueline, gimana Bu Darni? Kamu mute dulu, Kang Arwan. Kan manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi untuk menjalankan firman Tuhan itu apa yang diperintahkan Tuhan, apa semua orang sanggup untuk melaksanakan itu? Pasti ada yang pasti tidak sanggup. Nah, kalau melanggar itu kan kita perlu minta ampun dari Tuhan, kita bertobat. Ya kalau kita udah bertobat dengan sungguh-sungguh, ya pasti kita masuk kerajaan surga. Oh, habis makan babi bertobat Bunda Darni. Bukan begitu, maksudnya memang setiap kali bertobat sungguh-sungguh dan tidak untuk membuat lagi, itu loh. Waduh, gimana ini? Tapi bertobat makan babinya terus-terusan gimana? Bukan, kalau kita sekarang kalau yang masalah makan babi itu haram. Yang di dalam Alkitab tulis yang keluar dari mulut itu yang haram. Oh,
Silakan Bunda nih, katanya yang keluar dari mulut itu yang haram, bukan makan babi tidak haram. Silakan Bunda. Iya, itu kan pada waktu murid-muridnya makan tanpa cuci tangan, konteksnya beda itu. Makanya Yesus ngomong kayak gitu, karena pada waktu makan mereka, murid-muridnya karena kelaparan, langsung makan mereka tanpa cuci tangan. Jadi diejek-ejek orang-orang Yahudi pada saat itu. Lalu keluarlah Yesus berkata seperti itu. Terus konteks firman Tuhan di imamat itu, inilah makanan yang halal, inilah makanan yang haram. Jadi yang sudah diharamkan Tuhan gak boleh dihalalkan oleh manusia. Kita harus taat dong. Itu lagian kan untuk kesehatan kita, makanya itu dibuat. Buktinya contoh seperti itu, kerang lah, yang belut lah, apa semua itu kan makan makanan yang tinggi lemaknya, itu kan tinggi apa namanya, kolesterol. Apa namanya itu? Kolesterol itu kan tinggi banget itu. Kenapa itu dilarang? Mungkin untuk Berarti Bunda, kesehatan kita kita. makan Jadi Tuhan daging itu makan daging babi mesti cuci tangan begitu atau? Bukan cuci tangan itu memang adat istiadat daripada orang Yahudi. Jadi mereka setiap iya, itu kan waktu murid-muridnya makan pada saat itu mereka nggak cuci tangan. Jadi datanglah orang-orang Yahudi langsung mengejek-ngejek, najis. Begitu. Lalu Yesus ngomonglah seperti yang dikatakan Jacqueline tadi gitu. Tapi imamat itu, firman Tuhan itu kalau sudah diharamkan nggak boleh lagi dihalalkan oleh manusia. Kalau sudah haram ya haram gitu loh. Beda dengan konteksnya yang tadi, yang sewaktu makan murid-muridnya tanpa cuci tangan, itulah ucapan Yesus yang keluar dari mulutmu, itulah yang apa? Yang haram. Contoh, menghujat, memaki, cakap-cakap kotor, nah itu maksudnya. Itulah untuk kalau mengajarkan orang makan daging babi jangan itu, banyak omong. gitu. Itulah haram. Haram di situ, Bunda. Kalau makan daging babi jangan banyak omong, nanti haram bagimu. Apa yang keluar dari mulutmu itu yang najis. Berarti babi nggak najis gitu, nggak haram maksudnya. Waduh, gimana? Abang paham tidak? Sebenarnya bukan hanya babi loh, mabuk-mabuk nggak boleh, mabuk kan udah teler. Nanti eceknya si Jack, siapa? Si King pulang-pulang ke rumah. Mama Butet, buka pintu. Pasti kan hidupnya itu kasar, dilarang, nggak boleh mabuk-mabuk. Itu bukan hanya babi loh. Karena dilarang kita itu manusia mabuk-mabuk. Begini. Gimana mau masuk surga yang orang kita omong ini coba? Bunda, Ayatnya itu. masalahnya babi, bukan mabuk. Sama babi mabuk juga nggak bisa. Kalau guguk nggak apa-apa. Kalau ya? sudah diharamkan, ya kita menurut dong. Kan Kalau untuk guguk. kesehatan kita itu. Kalau anjing gimana Bunda? Aduh kan banyak teman-teman Kristen ini. Nggak bisa, anjing juga nggak boleh. Kan ada ayatnya, anjing. Yang nggak boleh katanya anjing warna putih Bunda. Nggak bisa, mungkin itu karena anjing ini kan penurut. Jadi setiap dia di rumah-rumah keluarga, dia itu penurut, setia sekali anjing ini. Mungkin karena itu dia tidak bisa dimakan, diharamkan gitu. Kalau kopi diminum tidak? Itu semua untuk kesehatan itu makanan dibuat untuk kesehatan ya. Enggak dengar. Berarti Bunda ini dari itu ya Advent ya. Bunda, ya memang ya Bunda. Bunda bagian mana? Kristen apa? Kristen Advent. Yang hari Sabat gerejanya. Advent itu juga kan sekarang ada dua, Advent Reformasi dan Advent yang itu. Itu pertama Advent. Itu mereka kenapa keluar nggak mau bayar perpuluhan. Syirik mereka, nggak mau kasih persembahan, nggak mau kasih perpuluhan. Jadi dia mikir-mikirkan daerah-daerah itu mau makan perpuluhan itu. Goblok namanya itu. Ya, biarkan kalau gitu ya. perpuluhan, iya, biarkan para pendeta itulah yang ngatur kemana uang perpuluhan itu, ya. Ngapain pula kita jadi di dalam Alkitab juga Maliaki 3:10 disuruh kita ngasih persembahan. Itu kan untuk memajukan organisasi. Para pendeta itu gajinya dari situ. Pendeta itu kan nggak boleh berbisnis, nggak boleh berdagang. Jadi dari mana
keuangan mereka? Ya dari jemaat. Makanya kita disuruh bayar perpuluhan supaya ada makanan di rumahku. Maksudnya para pengikutnya ini, para wakilnya ini agar bisa makan. Kita umat-umat yang berduit, masa kita pelit? Istri kita 4 boleh, masa bayar perpuluhan nggak mau? Nah itu, istrimu nanti pakai berlian boleh. Ganti-ganti mobilmu, boleh mau istri bertingkat-tingkat, boleh. Nah itu contohnya, masa bayar perpuluhan kita mau pelit-pelit. Nah, itulah Advent Reformasi itu keluar dia dari Advent gara-gara nggak mau mereka bayar persembahan gitu dan perpuluhan. Itu dia ya. Tapi kalau Advent Reformasi itu juga mereka kalau misalnya Advent yang awal itu kan dia kan tidak makan binatang yang berkuku belah, yang tidak berdarah. Ya tak? Nah, terus apa? Ya. Tapi kalau yang reformasi itu dia lebih saklek lagi. Emang Bunda Jacqueline, Anda makan babi tidak? Makan. Nah ini, aduh Bunda, ini gimana dari itu? Ya, jadi jangan bahas Advent aja, bahas Anda aja kenapa makan babi. Iya, kita nggak boleh lari-lari. Kita ngomong melalui ayat. Iya, Yesaya 66 ayat 17. Jadi Bunda, sorry Bunda nih, Bu Jacqueline bahas aja kenapa Anda makan babi. Itu jangan bahas Advent Reformasi dan lain-lain lah. Bukan, saya itu kan karena memang Bunda siapa namanya tadi? Darni. Itu kan berbicara tentang itu, berarti saya ambil kesimpulan bahwa oh ini Advent. Iya betul Advent. Anda kena makan babi kenapa? Silakan. Karena babi itu enak. Allah, itulah ya iblis itu kan selalu menampakkan yang enak-enak, yang baik-baik. Itu Bu Darni. Padahal bukan sudah melarang. Makan babi itu nanti dipanggil iblis. Tapi yang ngomong itu lebih iblis mungkin. Oh. Betul tidak? Betul aja. Karena dalam sekarang ini kita pasal begini. Kenapa? Udah ya host, udah kunyatakan tadi bahwasanya Paulus itu selama dia menjadi rasul dipilih oleh Yesus, dia melangkah dengan kesucian dalam hidupnya. Gak pernah sekalipun dia berbuat noda dan dosa. Yang saya kenal ya, yang saya pelajari. Itu tadi aku makan naik, mau tidur, ini udah jam 2.40, besok mau cari mamam lagi. Ya supaya segar, tidurlah dulu bobo. Terima kasih ya host dan teman-temanku yang lain. Kenapa bahas Paulus dulu lah? Kenapa Paulus? Paulus kan penyesat, tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Enggak sesuai ajarannya, makanya dia yang milih. Kan Yesus yang memilih Paulus. Gimana? Loh, Paulus membatalkan? Enggak ada membatalkan dia. Dia hukum Taurat itu semua sampah bagiku setelah Yesus datang, katanya. Yesuslah yang lebih utama. Nah, kalau sudah Yesus lebih utama, tentu dia setia dengan hukum-hukumnya juga. Makanya Paulus juga berkata di dalam Galatia 3 ayat 24. Ya, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Enggak ada dibuangnya hukum itu, enggak. Cuman maksudnya karena udah Yesus datang, itulah lebih utama. Begitu. Itu maksudnya. Jadi kalian karena enggak beriman kepada Jadi siapa itu tadi yang dinubuatkan oleh Yesus? Siapa ini? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Iya, betul. Siapa itu? Ada. Memakai nama Kristus ini siapa? Kan banyak orang yang sekarang penginjilan dalam nama Yesus, tapi semua dilanggar. Makan babi, tidak berhari Sabat. Nah, itu maksud Yesus. Paulus? Paulus berhari Sabat. Dia selama hidupnya makan babi itu. Oke, dia bilang, Yesus bilang, waspadalah terhadap Mesias palsu gitu kan. Kristus palsu. Iya. Nah, Kristus palsu yang menggunakan namaku, dia bilang. Iya, Paulus mana ada menggunakan namanya? Gak ada. Itu di Roma 16 ayat 7. Mana coba? Kita baca. Mana? Silakan. Roma 16 ayat 7. Bentar ya, aku baca. Bentar ya.
ayat 7 ya. Roma 16 ayat 7. Ini. Roma 16 mana dia? Loh, ini kan tulisan Paulus, kenapa kalian bawa-bawa? Loh iya itu Paulus Tapi kalian bilang, tapi kalian bilang Paulus penyesat. Kok ayat Paulus yang bukunya kalian mengaku bawa-bawa? enggak gini. Kan tadi waspadalah terhadap Kristus palsu, ya kan? Nah muncullah di Roma 16 ayat 7 yang mengaku Kristus. Ini aku baca ya. Siapa yang mengaku Kristus di situ? Anda bilang Roma, ini tulisan Paulus ya. Paulus tanggap sudah dia. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Kristen apa coba? Kristen sebelum aku. Kristen apa tadi situ? Pengikut itu maksudnya yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Dia salam kepada Andronikus. Oke, itu kan sorry berani sebentar berani. Di situ adalah penyesatan dari LAI yang dikatakan tadi itu. Nah kalau kita klik itu Kristen itu kan dari asal dari Kristus, pengikut Kristus kan. Tetapi di sini menjadi Kristus. Salah, dengar. Ayat itu original tag-nya kok. Tunggu dulu Bang Balak, aku dulu, ini kan bukuku. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka sudah menjadi Kristen sebelum Paulus dan diakui atas kontribusi mereka dalam pelayanan Kristen. Ya, salam untuk Andronicus dan Yunias. Paulus menyapa dan memberi salam kepada Andronicus dan Yunias sebagai saudara-saudaraku sebangsa dan teman-teman sepenjaraku. Tingkat pengakuan mereka disebut sebagai orang-orang yang terpandang di antara para rasul atau terhormat di antara orang-orang yang diutus. Itulah yang disalami siapa? Disalami Paulus. Sebelum Paulus mereka sudah Kristen. Begitu. Kita baca pelan-pelan ya. Kalian itu beleng-beleng. Iya, kita baca pelan-pelan ya. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang. Siapa orang-orang nih? Mereka nih ya, terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum Kristen. Yang menjadi Kristen maksudnya yang menjadi pengikut Kristen sebelum Paulus. Anda bilang Kristen. Anda bilang Kristen. Di sini kalian sesat ini. Sabar dulu. Anda kan mengatakan itu adalah bukan Kristus tapi Kristen. Nah kita cek dalam original text Roma 16 ayat 7 ternyata di sini Kristus. Gampang kok. Iya, gampang kok. Tapi kalian mengarang sejarah iman mereka ini. Paulus menyatakan bahwa mereka telah menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristen, pengikut Yesus maksudnya, Kristus ya. Kalaupun ditaruh sini Kristus. Paulus menyatakan bahwa mereka telah menjadi Kristus bahkan sebelum Paulus sendiri menunjukkan bahwa mereka adalah saksi mata awal gerakan Kristen. Mereka dikatakan di situ siapa tadi itu yang disapanya itu sudah menjadi Kristen sebelum Paulus. Mereka menyapa itu. Itulah kalian. Ini kalian kubal balik kalian kayak gini. Itu baru kontribusi mereka. Ayat ini menjadi bukti pentingnya pengakuan Paulus atas kontribusi orang lain, termasuk wanita seperti Yunias. Tunggu dulu. Jadi betul dalam pelayanan gereja. Berarti betul tadi Bu Dadi sudah mengakui menjadi Kristus kan? Pengikut Yesus maksudnya itu. Di mana di sini ada pengikut? Itulah kalian ngarang kalian itu coba. Gak pernah Yesus mengaku dia Kristus. Gila kalian. Hanya satu Kristus. Itulah Yesus. Sabar dulu. Kalau ini keras aku sama kalian ini. Sabar dulu. Kalian ini gak bisa kalian menerangkan. Kami yang Kristen menerangkan ini. Di sini Bu Darni bukan pengikut. Ingat, jangan dirubah-rubah ayat. Di sini ada diksi menjadi. Gampang kok. Ya gampang kok. Tapi kenapa gak kalian rubah jadi pengikut? Ya artinya itu begitu. Jangan diartikan lagi. Sudah ditulis menjadi kok diartikan lagi. Harus dong diartikan
Kristen. Kalian juga banyak tafsir-tafsir telah Al-Quran. Kalau nggak menjadi ditafsir, mana tahu kalian? sabar dulu. Ini kalimat ini sudah jelas. Jadi bahasa Indonesia yang oleh LAI sudah dijelaskan sejelas-jelasnya di Sebenarnya sini. pun ditafsir gampangnya ini. Udah Gampang kok. Salam Sabar. kepada Andronikus. Inilah sudah menjadi Kristen sebelum Paulus. Maksudnya, Paulus menyalam mereka. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjara bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan orang-orang yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Orang yang menjadi pengikut Yesus sebelum sebelum Paulus. Aduh, Oke. usah ngarang kalian lah. Di Kristen ini apa sih dalam original tag-nya? Pengikut Yesus itu Kristen. Original tag-nya apa? Kristus, pengikut Yesus. Nah, di sini telah menjadi, bukan mengikut Itu Kristus. kalian ngarang kalian itu. Makanya kalian jadi sesat. Ini ada tulisan menjadi kok. Itu. Iya, menjadi Kristus, menjadi Kristus. Nah, yang itu jadi Kristus di sini siapa? Maksudnya itu pengikut Kristus. Jangan dulu dimaksud-maksudnya. Ya, memang yang iya. menjadi Kristus ini Emangnya siapa? kalian beriman kepada Alkitab ini? Sabar Tahu kalian dulu. apa arti dan tujuannya? Tahu enggak kan? Yang menjadi Kristus di sini siapa? Menjadi pengikut Kristus itu maksudnya. Enggak, jangan ditambah-tambah. Sebelum aku. Jadi jangan ditambah-tambah. Kalau dikatakan sini telah menjadi Kristus, siapa yang telah menjadi Kristus? Ya Paulus, Andronikus, Yunias. Ini gampang kok. Ini gampang kok, penyesatan kalian. Makanya Yesus mengatakan apa susahnya? Guru-guru palsu. Kalian ini guru-guru palsu. Baal. Kalian obrak-obrak Alkitab ini. Kalian ini hati-hati kalian. Baal. Kedatangan Yesus kalian pasti masuk neraka kalian. Kalian obrak-obrak Alkitab itu. Jangan ditambahi lagi menjadi pengikut. Nggak ada. Menjadi Kristus dia bilang. Kristennya apa? Nah, lihat original tag-nya. Jadi pengikut. Kristen ini di sini di dalam original tag-nya ternyata itu adalah Kristus. LAI merubah jadi Kristen. Jadi di sini tegak seharusnya kalian. seharusnya ditulis Kristus. Kenapa jadi Kristen? Iya, betul. Kenapa dirubah jadi Kristen? Dengar dulu kalian, Bang Bal. Seharusnya Kristus. Ayat ini menjadi bukti pentingnya pengakuan Paulus atas kontribusi orang lain, termasuk wanita seperti Yunias tadi atau Yulia dalam pelayanan gereja. Memang Paulus penting di dalam Kristen. Yesus, bukan dia jadi Yesus, Kristus itu Yesus. Ini datanya. Maunya kau Baal, Kristus itu Yesus. Ya betul. Kristus itu Yesus menjadi Kristus. Makanya Paulus mengklaim bahwa dia itu adalah Kristus. Gampang. Penyesatan kalian. Nggak ada seperti begitu. Guru-guru palsu kalian. Kan baik. Waspada terhadap guru-guru palsu seperti si Baal. Kita coba ini ya. Di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Siapa itu di situ yang sabar lahir? Dulu. Yesus Tuhan di kota Daud. Iya baik, sabar dulu. Apalagi? Apa Lukas 2 nomor 11 ya, kita jujur ya di sini ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yaitu Yesus di sini Kristus, sabar dulu. Kristus di sini adalah Yesus. Betul ya? Nah, kita cek, sabar dulu. Sabar dulu. Ya sudah sepakat, betul. Nah, kita cek dalam original teks. Kristus ini terjemahan dari mana? Dari Kristus. Oke? Jadi Kristus, sabar dulu. Sabar dulu. Ibrani, Yunani lah botol. Nah, di Kristus ini diterjemahkan dalam Lukas ini adalah Kristus. Nah, kenapa di sini di Roma 16 ayat 7 Kristus diterjemahkan ke Kristen? Nah, kenapa Kristus di Roma 16 ayat 7 Kristus diterjemahkan ke Kristen? Pantas kalian salah. Seharusnya Kristus. Gampang ini. Jadi di sini Kristus apa? Kristus apa bedanya? Sama. Oke, baik. Kita ganti ya. Sebentar. Oke, Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan.
Apa salahnya kalau kita terjemahkan dalam Kristus? Dia bilang, bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Iya. Nah, yang Itu menjadi Kristus di sini pengikut siapa? Yesus. Maksudnya Jangan pengikut Yesus sebelum ditambah-tambah. Paulus. Udah. Jangan ditambah-tambah. Memang penyesat, guru palsu. Turun aku, mau tidur aku. Payah, keras sekali kepalamu. Semua kalian keras kepala kalian. Kalian putar-putar Alkitab. Jadi Bu Darni jangan ditambah-tambah. Kalian Menjadi sesat. Kalian Kristus. terlalu dalam lah kalian sesat. Makanya kalian itu luar biasa kalian. Makanya ayatnya dikatakan Quran surat 19 ayat 71. Kalian Jadi sudah benar nih. ditetapkan rakmu mendatangi neraka. Iya, iya. Hati-hati Jadi kalian. makanya kalian Turun akan aku, dilempar mau tidur. api neraka kan gitu kan. Makanya Kristen ini semua akan dicampakkan ke dalam dapur api neraka. Karena apa? Nggak Karena ada. Pak Anda ini Di mana tidak ayatnya? salah. Di mana? Kalau Anda mengatakan Anda adalah Kristen pengikut Kristus itu tidak salah. Tetapi Kristus siapa? Kristus Paulus. Gampang kok. Kabur. Ada Paulus jadi Kristus, enggak Nah, ada ini saya- kayak begitu. Ini loh, Maksudnya Jacqueline. abang tuh enggak dengar dulu, abang tuh enggak bisa mengapani iman kita gitu loh. Iya, masalahnya Kepercayaan kita. Iya, Anda sudah betul menjadi Kristen ini sudah betul saya bilang tadi. Anda pengikut Kristus. Tetapi Kristusnya yang mana? Ternyata di sini Yesus menurut Kristus. Paulus, nah ini yang harus kita luruskan. Ternyata yang dimaksud oleh Paulus adalah kalian ini pengikut Paulus. Gampang kok ini. Kita enggak ada mengikut Paulus. Oke, kita baca ya. Ini saya baca ya. Salam kepada Jangan melihat itu dari satu ayat gitu. Yesus kan berpesan, waspadalah terhadap Kristus palsu yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku dan menyesatkan banyak orang. Itu Yesus ngomong. Nah, nubuatan tentang Kristus palsu ini harus tergenapi dong, karena Yesus tidak mungkin berbohong. Ketika mengatakan waspadalah terhadap Kristus palsu, berarti betul ada Kristus palsu. Ternyata di sini ada yang mengaku Kristus. Yaitu siapa bilang? Paulus bilang ada Andronikus, Yunias dan dirinya sendiri. Gampang apa sih? Tapi Kalian kita masa tidak mau- mengikut dia, kita tidak mengikut dia, kita ikut Yesus Kristus. Kita Ya, nggak ada Anda yang ikut sadar. Paulus. Anda sadar atau tidak sadar, Anda ini sedang mengikuti Paulus. Lalu kalau Anda mengatakan saya mengikuti Yesus, apa yang Anda ikuti? Yesus tidak ke gereja, kalian ke gereja. Yesus tidak hari Sabat, kalian hari Minggu. Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus disunat, kalian tidak sunat. Apa yang kalian ikuti? Yang kalian ikuti adalah pengajaran Paulus. Paulus bilang tidak bersunat, Paulus hari Minggu. Paulus tidak mensucikan hari Sabat. Ya betul, kalian ini pengikut Kristus. Kristusnya Paulus. Gampang kok. Apa susahnya? Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Oh, bilang tadi, kenapa makan babi? Babi enak. Nah ini kalian. Karena babi itu halal bagi Paulus. Kalian pengikut Kristusnya Paulus. Makanya Yesus berpesan, waspadalah terhadap Kristus palsu yang datang kepadamu. Berarti ada Kristus palsu nih ya Paulus. Ada Kristus, ada Kristus palsu. Oh iya ya. Siapa Kristus palsu? Dia menggunakan namaku, dia bilang. Nah ini, mengaku sendiri di sini. Cuman dalam LAI dirubah jadi Kristeng. Seharusnya itu Kristus ini. Sama halnya tadi di Lukas 12 ini. Di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Di sini diterjemahkan Kristus. Asal kata dari mana? Kristus ini dalam original text-nya dari Kristos. Kristos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di sini Kristus. Nah, kenapa di sini di Roma 16 ayat 7 Kristos diterjemahkan dari Kristeng? Ini penipuan, ini bahaya nih. Sorry Bang Baal. Oh, silakan Bang. Anda tahu arti Kristus? Halo. Yang diurapi, aku paham kok itu Kristus itu Kristus itu dari bahasa Yunani Kristos. Mesias itu dari bahasa Ibrani Aramaik itu adalah Masyah.
Aku tahu kok, aku pinter kok. Gak apa susah sih. Jadi ketika berbicara apa tuh Kristus atau yang diurapi, makanya di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Begitu cara bacanya. Ya, di situ nih, kan ada terjemahan. di Lukas 2 nomor 11 ya. Saya baca ya. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, begini Bang. Gampang kok, sudah ya terjawab. Kalau membahas kitab ya kan, artinya kan yang abang bahas ini yang bukan kitab yang abang pedoman ya kan. Iya. Yang semestinya abang itu bertanya sama orang Kristen yang paham. Ya masanya orang Kristen kan nggak tahu semua. Apa Kristen itu yang tahunya Yohanes 1. Pada mulanya Firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan Elohim itu adalah dan Firman itu bersama-sama Elohim. Dan Elohim itu adalah Firman. Lalu loncat ke Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Itu aja kalian tahunya. Nah, begini Bang. Abang tadi kan membahas bahkan lari kemana-mana. Loh, yang dilakukan Tuhan Yesus itu kami tidak lakukan. Nah, satu pertanyaan juga saya balikkan kepada Iya, Anda disunat tidak? Muhammad ini disunat enggak, Anda disunat tidak? Tadi kalian Abang. Anda disunat tidak? Saya pengikut Nabi Muhammad. Saya disunat. Anda disunat tidak mengikuti Yesus? Macet kalian, macet. Macet kalian tidak bisa jawab. Abang Bal. Jangan keroyokan. Anda katanya Kristen nih. Kenapa sih orang dua nih? Anda kan tadi mengatakan Anda mengikuti Yesus Kristus. Kristen ini adalah pengikut Yesus. Oke. Yesus disunat. Ya, kalian disunat tidak? Macet kalian, macet, nggak sunat. Yesus ke gereja tidak? Macet kalian. Yesus ibadah hari Minggu tidak? Macet kalian. Bal, kau dengar dulu. Iya. Itu Bal disunatkan. Sabar dulu. Yesus disunat itu menurut adat orang Yahudi. Itu yang harus dipahami dulu. Ya. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi kalau kita yang di Indonesia ini kan kita tidak mengikuti adat orang Yahudi. Ngapain kita disunat? Nah, jawabannya bagus. Ya benar. Jawabannya bagus berarti apa? Kembali gini. Jadi begini Bang Bal. Berarti jawabannya bagus itu kalian ini tidak pengikut Yesus karena Yesus diutus kepada Bani Israel. Kalian ini pengikut Paulus. Paulus ini diutus kepada orang-orang di luar Bani Israel. Betul kalian. Gampang kok. Jadi itu masukkan itu. Kita ini masih dangkal. Saudara berdua Otak tadi yang Anda ngomongin dangkal, sunat Pak. ini, izin sebentar. Anda masih dangkal. Kalian, ntar dulu, gantian dong Bang. Abang berbicara tentang sunat. Abang sunat nggak Bang? Siapa? Kami orang Kalian Kristen. berdua ini sunat nggak? Kami orang Kristen secara daging kami tidak disunat. Pertanyaan saya, kalian sunat nggak? Secara daging kami tidak disunat. Kenapa kita disunat? Kenapa sih tinggal jawab enggak gitu loh? Kenapa harus pakai secara? Kenapa sih? Iya, nanti kalau kan kami sudah bilang dijawab. kalau kami Kita tidak disunat, kami ada Bukan, disunat. pertanyaan Tapi bisa sunatnya nggak sih gimana? diskusi pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kalian sunat apa enggak? Sudah berpakai bahasa Indonesia, tapi Anda memaksakan jawaban apa yang saya- Anda inginkan. Gimana? Coba jawab pertanyaan saya gini loh. Ini jelas-jelas memaksa sekali gitu. apa yang diinginkan. Jangan Sudah berdalih, dikatakan saudara, tadi saudara. bahwa ada tertulis Yesus Saudara, itu setelah jangan dia ngocos. lahir disunat Saudara. menurut adat orang Yahudi. Memang lah ini bebal nih orang-orang Kristen ini. Jangan begitu, Bang. Anda kalau berdiskusi harus sepaham lah. Astagfirullahaladzim. Jangan cuma pendirian Anda. Satu buka, astagfirullahaladzim. Gini loh bre, orang Kristen. Kalian membahas tentang sunat. Saya tanya sama kalian berdua yang mau membahas tentang sunat. Muhammad disunat nggak? Kalian sunat Muhammad nggak? disunat nggak? Kau bilang orang bebal tuh, kau sendiri yang bebal tuh. Kok otak Pertanyaan saya, bisa nggak sih? Kenapa kalian ini cuman bisa menggonggong gitu loh? Kalau diskusi baik-baik. Jangan begitu, kalian yang Bang. membahas sunat, ku tanya sama kalian sunat nggak?
Enggak. Enggak. Kenapa sih berat? Itu. Kalau memang itu orang Harus nggak sunat dipaksain Nah, jadi sekarang sunat iya. dulu. Ngapain? kalau orang nggak sunat ngomongin sunat itu namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Coba. Kalian nggak sunat tapi ngomongin sunat. Bebal kau. Kau ini otak bebal. Sudah dibilang tadi. Udah kau Yesus anjing disunat memang. Kau menurut babi. adat Jadi orang yang bodoh kau. Orang nggak sunat ngomongin sunat. Ini lucu Jadi begini, kan? Bang. Apa? Abang kenapa disunat? Kan kalian yang membahas sunat. Ya, kan kami sunat. Kenapa? Nah, Muhammad disunat enggak? Sunat. Tahu. Sejak Nggak lahir. disunat. Orang dia nggak Sama merintah halnya sunat. dengan Nabi Musa, dia lahir sunat. Di mana disunat? Sekarang ku tanya samamu. Nabi-nabi Jawab dulu. Coba tunjukkan di ayat Al-Quran. Nabi terdahulu. Di mana Muhammad disunat? Musa sunat enggak? Musa sunat enggak? Macet kalau ditanya nih. Makanya kalian. jangan marah ya, Ted. Jangan marah, Ted ya. Jangan marah. Jawab. Harun Saya mau sunat tanya nggak? dulu. Anda Jangan bertanya cuma tentang mau tanya. Anda Kau tuh imanin nggak nggak? sunat, ngomongin orang sunat. Apakah Anda kalau imanin tidak nggak? ada tertulis? Kontennya hanya bisa bertanya aja. Ditanya balik pelongo. Ini Justru jangan mengalihkan begini. Justru kalian yang bertanya terus. Kami kan hanya menjawab. Bukan. Apa yang kalian tanya justru kami mau jawab. Mau alihkan sama kalian. Asu, denger dulu gantian ngomongnya, jangan nyerocos. Ini bukan room Kristen, goblok. Capek dengernya lo. Kalian ini kayak menjajah aja diskusi kita. Lalu kenapa kalau bukan room Kristen kalian membahas tentang gantian ngomongnya. Jangan kayak menjajah. Sadar ini room Muslim. Abang bilang, kita lagi membahas Abang tentang bilang kan bukan room Kristen, tetapi membahas Kristen ini kayak anjing memang. Kenapa membahas gitu. kitab Kristen? Kenapa gitu? kalian kayak anjing gitu loh, gonggong terus? Kenapa? Kenapa kalian itu ngegonggong kayak anjing, nggak mau diskusi? Gantian kita ngomongnya. Yang denger itu capek gitu loh, asu. Gantian kita ngomongnya. Jadi kita lagi membahas, ada di dalam tertulis nih, unsurnya adalah kritik teks. Roma 16 ayat 7. Aku bilangnya ayat tuh. Itu di original teks. Kristen itu original teksnya adalah Kristus. Goblok, longor, Kristen longor. Kita lagi membahas linguistik. Yang artinya sorry Bang. Sedikit saya potong. Anda mengatakan kan Kristen. Sabar dulu. Tapi Anda tidak tahu arti. Sabar dulu. Astagfirullahaladzim. Kristus itu artinya orang yang diurapi. Dengerin kupingnya itu kalau diskusi. Jangan pura-pura budek. Ya, anjing aja kalau dipanggil, hey Elder, Harry, apa katanya? Kuk, gitu kan. Itu anjing tuh. Makanya dengerin. Ya. Roma 16 nomor 7. Di situ ada tertulis orang itu Kristen. Lalu terjemahan ini ngambil dari mana Kristen? Ternyata original teksnya adalah Kristus. Sama dengan Lukas 2 nomor 11. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Nah, di situ ada Kristus tuh. Original teksnya juga Kristos. Sama. Masih gak nyambung kalian? Sungguh keterlaluan, goblok yang nyata kalian ini. Kita lagi diskusi, kok bisa LAI ini menerjemahkan Kristen di Roma 16 nomor 7. Kok kalian malah kejang-kejang ngomongin sunat, padahal sendirinya tidak sunat? Apalah kalian ini? Udah tua ndak sunat, bau tuh nonot kalian. Ngomongin sunat lagi, nggak malu kalian ndak sunat ngomongin sunat? Udahlah kita diskusi yang enak gitu loh. Temanya adalah Paulus memberikan salam ke Andronikus dan Yunias. Dia ini Kristus sebelum dia. Jadi ada 3 Kristus di situ. Tapi, ada sorry Bang, Kristus di Abang situ. bilang tadi kan bukan room Kristen, tetapi teks
judulnya seperti apa yang abang katakan tadi. Ya iya, emang apa masalahnya? Kan memang keilmuan. Tapi bukan room Kristen. Itu adalah ilmu rujukan. Kenapa membahas Kristen agama, gitu? mengetahui dan kondisi siapa Kristus. Bang, apakah Yesus atau Kristus yang lain? Untuk agama abang sendiri saja dan kitab abang tidak pahami betul. Tidak pede? Kata kalian Kristen justru membahas kitab orang lain gitu. Pada saat kita lagi belajar tentang kristologi, yaitu membedah Bible kalian, kok kalian tidak terima? Katanya kebenaran. Apa kebenirin? Yang mengajarkan kebenaran itu yang jelas orang yang paham tentang kitab. Saya paham, saya lulusan Kristen. Kau mau apa? Saya lulusan Kristen. Kau mau apa? Hah? Saya lulusan Kristen. Kau mau uji sama saya? Saya lulusan Masalah Kristen. uji itu kan tergantung abang sendiri. Abang kan mengatakan kita bahwa lagi membahas orang tentang Kristen itu kamu, tidak disunat. Kalau kamu merasa orang Jadi Kristen, kembali kan, kita berdiskusi abang tentang disunat, tema. tapi Muhammad tidak disunat. Kenapa abang tidak Apa jawab? urusannya dengan Nabi Muhammad? Kita lagi membedah tentang Bible. Kenapa kau kejang-kejang? Siapa yang kejang? Ya Abang udah yang kita kejang. bahas, Justru kita abang, diskusi. aku menanyakan Ini Muhammad, abang yang ada kejang gimana? terjemahan astagfirullahaladzim. Memanglah kau babi, kau anjing, kau memang. Turun kau di bawah. Tidak beradab kayak asu. Kita lagi bahas ini kristologi ilmunya. Ternyata ada Andrenikus dan Yunias. Di situ dikatakan Kristen oleh LAI. Tapi original teksnya adalah Kristus. Kok nggak nyambung kalian? Kalian pura-pura goblok atau memang goblok beneran? Pantesan Paulus juga mengatakan Kristen bodoh karena Kristus. Loh, Kristusnya siapa? Ya Paulus juga. Goblok kalian itu. Nggak pinter-pinter jadi orang Kristen. Makanya belajar yang pinter supaya lulus jadi Kristen. Setelah lulus jadi Kristen, belajar Quran, belajar Islam. Gitu loh. Coba, siapa Kristus di situ? Roma 16 nomor 7. Diterjemahkan LAI Kristen. Original teksnya Kristus. Siapa Kristus? Goblok kalian itu. Singkat, hajar Bang Baal. Kalau orang kayak gitu tadi itu enggak niat diskusi, cuman longor kalian. Kita lagi bahas tentang ilmu nih, kristologi. Kalau kalian mengakui, Kristen benar, ini Bible kami loh. Kenapa kalian malu kita bahas? Kan ilmu tuh. Bible ini kalian disesatkan oleh LAI. Goblok. Udah goblok pede lagi. Aku yang tadi mau tidur itu ya, merem-merem. Ini dengerin orang Kristen kayak macam begini diskusinya. Kalau goblok nggak usah naik, yang pintar aja naik. Kayak mana kalian ini? Yang teologi sarjana aja lah suruh sini. Jangan tamatan SD masih jemaat aja sok-sokan. Kristus artinya apa? Kristus artinya apa? Kristus itu orang yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi, goblok. Kalau Kristus itu bagi kalian Tuhan, maka Paulus itu Tuhan. Andrenikus itu Tuhan. Halo. Yunias itu Tuhan. Halo Bang. Berapa Tuhan kalian? Banyak. Halo. Ya, halo. Ya Bang. Sorry Bang. Alat untuk kali Ya, gini Bang. Saya di tengah-tengah saja ya. Pengertian umat Kristen, Kristus sama Isa Al-Masih beda Bang. Saya tahu abang mungkin jebolan dari Kristen, ya, tapi tidak semerta-merta bahasa abang. Apa jebolan apa kau bilang? Jebolan apa? Ya. Yang tadi abang bilang kan tadi kan saya pernah Kristen gitu ya. Tadi ya jadi begini Bang, saya orangnya to the point saja. Ya, Kristus buat kami adalah Allah, Tuhan. Dan di saudara abang itu Isa Al-Masih adalah nabi. Dari situ saja sudah berbeda Bang. Nah itu yang pertama. Yang kedua ya, kitab saja sudah berbeda. Jadi tidak perlu kita bahas satu-satu aja Bang. Kita bahas satu-satu aja Bang. Kita bahas satu-satu. Tidak perlu memaksakan pakai bahasa-bahasa. Cukup. Kita bahas satu-satu ya Bang ya. Kita bahas satu-satu dulu.
Abang bahas Ya, yang Anda mana? tadi mengatakan sebagai orang Kristen menganggap Kristus itu adalah Tuhan kami umat Islam, Allah begitu. Bukan. Kristus adalah Tuhan kami buat umat Kristen. Anda Gitu, tadi bukan. mengatakan Kristus adalah Allah, kan gitu. Tuhan Buat kami, kami. maksudnya orang Islam. Bukan buat kami. Saya Kristen, Bang. Jangan salah persepsi. Iya, Makanya. saya tahu, Bang. Nah, makanya. Nah, jadi kan. Ya gimana, Bang, Bang? gantian kita ngomong ya. Gantian Kurniawan, gantian kok nyerocos. Kenapa Oten nih pemakan babi ini selalu begitu nyerocos saja? Sabar gitu gantian. Anda kan tadi sudah menyampaikan. Silakan Bang Kandito. Sorry, Bang. Iya. Sorry. Saya bukan pemakan babi, Bang. Saya bukan pemakan babi. Mulai tantrum Cuma- lagi. Ya sudah diam sama aja penyembah manusia. Silakan diam dulu. Silakan Dito lanjut. Oke. Ya, jadi satu poin dulu, nanti geser ke poin kedua. Anda tadi sudah mengatakan bahwa Kristus itu adalah Allah, Tuhan kami umat Islam, Allah namanya. Rocos lagi. Bang, saya tidak ada bahas itu loh, Bang. Saya tidak ada kata-kata itu. Sudah diam dulu. Diam, nanti kalian tidak setuju dibantah nanti ada gilirannya. Ya, silakan. Kalian tidak setuju. Iya, Kurniawan diam dulu semuanya. Noise. Aduh, yang noise ini turunin kali ya dulu ya. Ini Bang, satu poin ini baru saya mengulang pernyataan saudara. Kristus adalah Allah gitu ya, Allah gitu ya. Nah kami Allah itu kan Tuhan kami gitu loh. Bible ini lagi-lagi kocak. Di mana original teksnya kalian itu ada disebut Tuhan kami Allah. Kalau tidak menyebut nama Allah atau merujukkan menyerap kata Allah untuk Bible kalian, udah selesai kita. Gitu loh. Kalian mengatakan Kristus Allah. Tadi yang kita bahas Roma 16 nomor 7. Di situ kamu baca baik-baik. Ada kata Kristen. Merujuk ke original teks Kristen ini Kristus. Kau bilang Kristus itu Allah. Kan gitu. Allah. Jadi Andrenikus dan Yunias dan Paulus yang mengatakan sebelum aku, ini sudah 3 Allah. Penista kalian itu. Penistaan yang dibuat oleh LAI disamarkan, kalian tidak paham. Kalian cek tadi Bang Baal sudah menunjukkan dalilnya. Roma 16 nomor 7. Apa katanya di situ? Sebelum Andrenikus menjadi Kristen, kan itu. Apa Kristen itu? Original teksnya Kristus. Bandingkan dengan Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Terjemahannya Kristus bukan Kristus. Kristus Tuhan. Seorang yang diurapi Tuhan, Kristus. Original teksnya itu juga Kristus. Kalau kau berpendapat tadi barusan, alangkah gobloknya gitu loh. Kau bilang Kristus bagi kami itu Allah. Allah kami. Astagfirullahaladzim. Allah itu Tuhan kami umat Islam. Kalau kau ngomong sama orang bule di luar sana, kau tanya, siapakah Allah? Mereka akan jawab, the name God among Muslim. Jadi Allah itu Tuhan kami orang Islam. Allah yang kalian sebut-sebut itu orang Kristen di luar Indonesia tidak ada yang tahu. Mereka taunya adalah Tuhannya orang Islam. Kalian sempit pemikiran kalian, minim literasi kalian. Kayak kata dalam tempurung, tahu nggak? Orang paling bodoh sedunia. Memalukan kalian jadi orang Indonesia. Berpemahaman keyakinan agama Kristen. Mayoritas itu di luar Indonesia. Indonesia cuma 6%. Di Indonesia kalian 6%. Di luar negeri sana banyak persen. Mungkin 94% di luar Indonesia. Nah mereka mengatakan, who is Allah? The name God among Muslim. Kenapa kalian ke Islam-Islaman? Sangat goblok yang nyata. Udahlah, pakai aja teos, geruduk LAI.
Daripada kalian mengadu domba kami, LAI, keluarkan nama-nama yang istilah Islam, kami malu ke Islam-Islaman. Itu lebih gentle kalian jadi orang Kristen. Gitu loh. Perkara kalian mau mengkristuskan ini jadi Tuhan, kalian anggap Paulus ini Tuhan, terserah kalian. Yang jelas jangan ada istilah ke-Islam-Islaman. Itu aja. Supaya Bhinneka Tunggal Ika itu, ya, dan juga yang dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, itu selesai kita. Berat kalian mau mengeluarkan istilah ke-Islam-Islaman. Ada kisah apostolos, dalam bahasa Inggrisnya AECTS, diterjemahkan kisah para rasul. Rasul itu juga serapan bahasa Arab. Rasul itu Nabi Muhammad Rasul, Nabi Isa Rasul, Nabi Musa Rasul, Nabi Ibrahim Rasul, Nabi Nuh Rasul. Itu umat Islam yang punya. Kenapa kalian pernah dengar saya bilang kisah para rakyat? Gak ada Rasul di Kristen. Di Kristen yang ada apostol. Gak ada. Cobalah kalau memang mau diskusi baik-baik, renungkan. Saudara-saudara Kristen yang 6% di Indonesia, ntar lagi berkurang jadi 5%. Kalian geruduk itu LAI. Gara-gara mereka kita diadu domba. Bible yang dikeluarkan ini ke Islam-Islaman. Katolik aja kalah. Berapa yang dikeluarin LAI kitabnya? 66 apa 73? Sungguh bodoh yang nyata kalian. Kalau kita diskusi seperti ini, kita ini melihat rujukan ilmunya adalah perbandingan agama, saudara. Kita lagi membedah, loh, di original teksnya ini Kristus, kenapa diterjemahkannya Kristen? Kristen ini disebutkan menjadi agama itu di tahun 325 Masehi, abad keempat, cuk. Kenapa di Bible sudah ada Kristen? Kalau di Korintus, di Kisah Para Rasul pasal 26, pasal 26 ya, waktu Kisah Para Rasul 1 Korintus 11 nomor 26. Kisah Para Rasul 26. Kisah Para Rakyat 26. Setelah setahun lamanya murid-murid Yesus di Antioquia, mereka disebut Kristen. Baru disebut, cuk. Belum ada Kristennya. Gitu loh. Jadi kalau mau diskusi, ini yang terbaik kita suguhkan kepada netizen yang ada untuk menggali informasi ilmu yang bermanfaat. Kalian tidak sunat ngomongin orang yang bersunat. Ngomong apa kalian ini? Mau memecah belah? Kita diskusi rujukannya perbandingan agama. Kalau kalian memang menganggap Kristen ini suatu kebenaran, mari kita gali. Setelah ternyata bukan kebenaran, kita beralih Islam, kita bahas Al-Quran. Setelah kalian tinggalkan itu Kristen, gitu loh, paham nggak? Oke, kita lanjut. Apalagi yang kedua. Jadi Allah itu the name God among Muslim. Jangan lagi kau pakai nama Allah, Kristus Allah, bego kali kau bilang Kurniawan. Silakan poin kedua, lanjut. Wih Kurniawan, kau lanjut poin kedua apa? Sok pinter kali baru jadi jemaat. Saya lulusan Kristen, level saya Romo, mau apa kalian? Ayo, siapa ini yang buka mic? Silakan. Hai, kok pada diam? Memang betul sih. Nah iya kan, memang betul kan? Memang betul. Saya Kristen, Bang. Iya, saya lulusan Kristen, Bang. Setelah saya lulus dari Kristen, perkataan abang itu, kami kan Kristen, tapi kebanyakan orang cuman memikul agama Kristen, tapi tidak mengerti tentang kekristenan. ya itu saya rasa saya cuma bisa kutip 1-2 huruf ya. D sama L itu aja sih. Jadi derita lu bang, gitu sih. Jadi kalau abang nggak mau disebutkan derita lu, ya keluar aja dari Kristen. Entah mau jadi apa kek, atau mau belajar Islam, setelah tinggalkan kekristenan, kita mau ngajarin.
Karena dalam Islam itu kami tidak boleh memaksakan orang lain masuk agama Islam. La ikraha fiddin. Lalu buat apa Kang Dito di tengah-tengah kami semua bahas diskusi lintas agama? Untuk membentengi saudara-saudara kami yang Muslim supaya lebih tahu juga tentang Kristen, ngapain mau murtad ke Kristen gitu loh. Ini lulusan Kristen gitu loh. Ini lulusan Kristen, itu yang di atas yang gede sebelah kiri. Beliau Islam sejak lahir dan beliau guru saya, sekaligus abang saya. Apa nih? Lanjut. Kalau sudah mengatakan, oh benar juga ya Kang Dito bilang. Lalu ngapain lagi? Percaya nggak kalau Paulus, Andronikos dan Yunias Kristus? Lalu ada berapa Kristus? Kalau saya tidak pernah percaya bahwa Kristus itu Tuhan. Kalau saya, oke. Walaupun saya Kristen, karena memang di dalam Alkitab itu tidak ada dia bilang bahwa dia Tuhan. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Karena di dalam Alkitab itu yang dia minta bahwa dia itu adalah nabi, gitu. Nah, itu kok sama kayak orang Islam. Kok sama Bang kayak kami Bang? Iya memang karena di dalam Al-Quran juga kan ada satu nabi namanya Nabi Isa. Nah, kok sama Bang? Abang Kristen apa Muslim ini? Saya Kristen. Tapi Kristen, saya mau jelaskan. Tapi Kristen kan buatan Paulus Bang. Ya itu menurut Paulus. Saya tidak bisa mempercayai Paulus karena Paulus bukan Tuhan. Tapi yang tertulis di Bible saudara, yang mendirikan Kristen itu Paulus. Ya memang. Udahlah Bang, gini aja Bang, udahlah gini aja. Saya cuma bisa memberitakan kebenaran Islam, accept to Islam. Oke. Saya juga ingin memberitakan supaya tidak salah kita sebagai orang Kristen ini, gitu. Saya tidak membela Islam, saya tidak menjatuhkan Kristen di depan umat Muslim. Saya juga tidak bisa membela orang Kristen. Loh, kalau Kristen di Indonesia Bang, kalau Kristen di Indonesia memang harus dijatuhkan Bang. Udah terlalu tersesat mereka Bang. Udah disesatkan. Iya sih, memang 90% lah. Mereka memang ini 90% sudah hancur. Saudara, 100% Kristen Indonesia ini sudah banyak disesatkan oleh Bible yang dikeluarkan LAI. Ya buat apa lagi? Hanya mereka Islamofobia, ya. Begitu dibongkar, dipelajari oleh umat Islam, dibuka umat Islam ini mengajari saudara-saudara Muslim supaya tidak murtad, terjaga akidahnya. Buat apa murtad kalau ternyata seperti ini? Kalau kami orang Islam yang intelek ya, menggunakan akal sehat, membaca Bible ini saja, wah ini nggak mungkin. Kenapa? Kami percaya Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah bagi orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Allah, ini dari Tuhan. Terjawab. Bible saudara karangan manusia. Iya, memang betul itu yang Abang bicarakan kan memang betul. Itu dari kitab Muslim itu. Saya di sini kan tidak mau membantah Abang juga, tapi yang memang betul itu faktanya. Kita tidak bisa ini karena memang dikeluarkan oleh yang tadi Abang bilang itu. Jadi umat Kristen di sini bukan sebagian, semua kitab kami kan sudah memang di itu, karena di dalam Alkitab yang pernah saya baca itu saya sudah lupa, itu tidak tahu di mana juga, saya sudah terlalu jadi ada Anda juga satu ayat bilang begini. Terjebak oleh LAI Bang. Iya LAI. Itu sudah. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran kami Bang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada Alkitab Bang di situ. Makna kitab itu adalah ketetapan. Kalau Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Disebut Alkitab, Al-Furqan, Al-Quran. Ini bahasa Islam semua dipakai. Kenapa? Sungguh sesat yang nyata.
Memang harus dibongkar semuanya. Jadi bukan maksudnya untuk membongkar kemudian menghancurkan keimanan kalian. Tidak, itu pribadi kalian. Kalau kalian menganggap perkataan kami apologet Islam Indonesia ini benar, renungkan. Setelah merenungkan, mendapatkan hidayah, tinggalkan. Mendapatkan hidayah, belajar Islam lagi, mantap hidayahnya, accept Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah kita akan semuanya berkumpul di jalannya Allah. Kita ini di dalam Islam khablu minan nas, saling menjaga. Ada ukhuwah Islamiyah, menjaga tali silaturahmi. Sama-sama saudara beriman adalah keluarga. Gitu, bro. Apalagi nih? Aku belum ngopi juga. Gurunda masih istirahat ya. Ntar lagi subuh tempat saya di Bali. Oke, lanjut, Bang Kapten. Kalau Anda tidak menuhankan Yesus, hanya menganggap Yesus Nabi seperti kami umat Islam. Lalu pertanyaan saya. Ya, boleh bertanya. Pertanyaan saya. Yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Siapa seorang penolong yang lain itu, Bang? Penolong yang lain, Isa yang lain, begitu. Aku meminta kepada Bapakku seorang penolong yang lain. Seorang itu manusia, Bang. Pastilah. Dan dalam King James Version itu disebutnya he. He itu merujuk kepada laki-laki. Seorang penolong yang lain. Original teksnya adalah Parakletos. Yesus di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Namun kita memiliki perantaraan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Perantara di situ juga Parakletos. Lalu Yesus sendiri yang Parakletos mengatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, seorang penolong itu tidak akan datang. Nah, itu Parakletos, penolong. Jadi Parakletos yang akan pergi, yaitu Yesus, akan datang utusan Parakletos yang lain. Siapa dia? Oh, itu. Oh, kalau yang itu kan di dalam Alkitab kan itu ada Bible, Bang, Bible. Yesus itu kan Yesus itu dia naik ke atas. Dia naik ke surga di dalam Alkitab. Lalu yang turun itu adalah Roh Kudus. Yang turun selanjutnya bersama-sama dengan umat Kristen, umat manusia yang karena Yesus sudah tidak ada lagi di bumi. Yesus sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada lagi pemahaman. Kalau Yesus tidak ada lagi, bagaimana cara kita memahami? Padahal kan kita tidak pernah melihat Dia. Iya, lalu siapa? Ya tersisa Roh Kudus. Saya juga bingung dengan ini Roh Kudus ini. Roh apa? Astaga. Pneuma itu bukan seorang, Bang. Pertanyaan saya, seorang penolong yang lain. Kalau dirujukan kepada pneuma itu roh. Kalau Roh Kudus itu di dalam Islam adalah malaikat Jibril. Dan seorang penolong ini yang diutus. Ini kisi-kisi yang jelas. Kenapa di Al-Quran dikatakan ada Rohul Kudus? Didampingin dengan Rohul Kudus. Itu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Nabi siapa? Nabi mana yang di dalam agamanya menerima wahyu yang dijumpai oleh malaikat Jibril, Rohul Kudus? Siapa nama Nabi itu? Bang, jawab jujur aja, Bang. Banyaknya abang menyimak diskusi lintas agama, mendengarkan Bang Zuma, Gurunda kita, saudara-saudara Islam, apologet Islam Indonesia. Apa sih tujuannya apologet Islam Indonesia ini? Kurniawan. Kami sayang Bang sama kalian, Bang. Hidup sekali, mati sekali. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
Kalau untuk mencari kebenaran yang hak, jangan campurkan. Di dalam hak itu terdapat kebatilan yang kalian buat. Hak itu ya hak bagi umat Islam. Batil ya batil. Kami tidak mencampurkan hak dan batil itu menjadi satu. Hanya untuk mencari jemaat. Enggak. Kami nggak ada misi misionaris. Kami hanya memberitakan Islam, kebenaran Islam. Kita di sini tolabul ilmi. Awalnya Anda, Bro Kapten, nggak tahu nih pagi dini hari ini akan diomelin sama Kang Dito yang lulusan Kristen juga. Kan gitu, itu namanya takdir. Ada nggak ilmu takdir di dalam Kristen, Bang? Kalau ternyata abang nanti merenungkan, kami doakan ya, karena abang sudah tidak menuhankan Yesus, Kristus itu Nabi, satu langkah saja. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini bukan untuk orang Islam saja yang beriman, sebenarnya untuk seluruh umat manusia. Bukan seperti nabi yang ada di Bani Israel. Dalam surah Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila hafatan linnas. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Kemudian ada dalil lagi mengatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rahmat alam semesta. Kemudian di surah Saba ayat 28 ada kalimat ayat suci itu mengatakan basirau wa nadhiran. Banyak mereka yang tidak tahu. Itu ditetapkan. Anda tidak tahu Nabi kami Nabi Muhammad. Yang Anda tahu kalau Anda seorang hujater bukan debater. Oi, Muhammad itu begini, Muhammad itu di mana dikatakan sunat. Itu hujater bukan debater. Tapi kalau debater kita memberikan pemahaman sesuai dengan literasi, sesuai dengan pemahaman ilmu, pakai rujukan bukan opini pribadi. Begitu. Diskusi itu menjadi debater bukan hujater. Itu apa yang tadi abang bilang itu, ada Muhammad bilang, maksudnya sunat. Kalau di Kristen memang ada juga sunat, tapi tidak ada pelaksanaannya ini. Tidak ada apa-apa di sini nih. Tidak tahu ini apa ini. Saya pernah bertanya kepada seorang pendeta, Bung, kenapa ini di Alkitab kita ini disunat semua nabi ini? Kenapa kita ini tidak disunat ini? Cuma dipotong ujungnya sedikit saja. Kenapa tidak bisa? Jawaban si pendeta, saya sendiri saya sampai jengkel, Bang. Jawaban si pendeta, kita di sini nih kita sudah tidak sunat ini lagi, kita sunat hati yang kotor. Terus saya bilang, keluarkan hatimu kemari, lalu saya sunat. Kalau kau tidak mati, mari sini kasih keluar kau punya hati. Kau berbicara macam apa ini, Pak? Itu yang bikin saya murtad, hampir murtad di dalam kekristenan ini, karena hal yang tidak ada itu dilebih-lebihkan. Gitu. Itu saya juga jengkel, Bang, memang. Saya juga emosi karena saya ini orang, maksudnya agama saya ini Kristen. Boleh nanti habis ini saya foto KTP saya kasih tunjuk ke Abang. Saya ini memang Kristen. Kirim aja, kirim ke hostnya. Kirim ke hostnya. Terus saya juga bilang, kalau sudah ready nanti kita syahadatkan. Kalau memang sudah ready, kalau tidak juga tidak apa-apa. Boleh sekali itu, Bang. Boleh, itu yang saya paling suka karena begini ya, saya lihat di dalam Alkitab itu yang orang Kristen banyak yang mengagungkan tentang kitab mereka itu. Saya juga Kristen. Saya tekankan ulang-ulang, saya ini Kristen. Begitu. Tapi makanya saya bilang tadi pertama masuk, saya langsung bilang, orang Kristen banyak cuma mampu memikul agamanya tapi tidak mampu mengerti tentang kekristenan. Itu kan tolol, tidak bisa bertanya kepada pendetanya. Saya sering bertanya kepada pendeta. Gitu. Ibadah saja, Bang, ibadah. Ini kita ambil contoh dari hal-hal kecil saja tentang beribadah. Kita di situ kita disuruh beribadah pada hari Sabtu, hari ke-7. Kalau lihat dari kalender luar negeri sama kalender apa kan, kalender dunia, hari Sabtu itu hari ke-7. Malah mereka ibadah pada hari Minggu. Gitu katanya ibadah pada, saya
pendeta pernah bertanya kepada saya, kamu mengerti tentang ibadah pada hari Minggu? Saya bilang saya mengerti. Begitu, kalian berdoa kepada hari Minggu itu karena kalian memperingati hari di mana Yesus bangkit. Betul, tapi Yesus tidak pernah bilang bahwa hari itu harus memperingati. Tidak. Begitu. Kedua, soal tentang makan babi. Saya juga pernah bertanya, Pak, kenapa kita di sini ada tulis juga ini tidak boleh makan babi? Kenapa kita harus makan ini? Kenapa tidak ada larangan bagi agama kami ini untuk makan yang haram-haram ini? Padahal banyak. Ada Kristen. Ada satu Kristen yang itu dia menghormati banyak. Itu juga termasuk bagus. Dia itu Kristen Advent. Itu mereka tidak makan babi, tidak makan yang haram-haram. Begitu. Mereka juga berdoa pada hari yang ke-7 sesuai. Tapi yang lemahnya dari mereka tidak sunat. Itu yang sering saya pertanyakan dari dalam ini. Tapi yang selalu diberitakan kepada para pendeta itu bahwa ini sudah perjanjian baru. Sedangkan Yesus, kalau perjanjian baru, Yesus sunat umur 8 bulan. 8 bulan dia sunat. Lalu perjanjian baru yang mana lagi ini yang saya mau harus tahu ini, yang saya harus baca ini. Saya sudah bingung ini. Yesus sunat di usia 8 hari, itu di Lukas. 8 hari, ya 8 hari. 8 hari atau sekitar begitulah, Bang. Ya. Gitu. Tapi maksudnya kitab mana lagi, ketika Alkitab sendiri saja kita sudah berani melanggar ini toh. Lalu Alkitab apa lagi yang kita harus percaya ini? Begitu. Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan. Yesus sendiri bilang, aku Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Begitu. Dan dia bilang bahwa dia pernah duduk dengan murid-muridnya, terus dia bilang begini, kamu mempercayai saya sebagai nabi, maka kamu akan menerima upah nabi. Dia tekankan, jika kamu mempercayai saya sebagai nabi, maka kamu akan menerima upah nabi. Begitu. Dia tidak bilang bahwa dia itu Tuhan. Tidak, sama sekali. Tuhan sembahlah aku, tidak ada ya. Dia tidak bilang bahwa dia ini. Dia tidak bilang. Malahan di situ dia tekankan bahwa dia itu seorang raja. Itu cuma raja dan nabi, cuma dua itu. Tidak ada katanya Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan sana, Tuhan. Ya, saya takutnya begini, Bang. Di dalam Islam itu ya surah Al-Bayyinah ayat 57 kalau nggak salah, yang bunyi ayatnya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Iya. Jadi kalau Anda sudah berkeyakinan, saya yakin 100% orang-orang Kristen melihat Anda ini sudah bukan orang Kristen karena tidak menuhankan Yesus. Iya, Lalu Anda choice-nya apakah Anda mau meninggalkan Kristen padahal sudah bukan Kristen lagi? Apakah Anda percaya terhadap manusia yang bernama Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia? Apa yang Anda ketahui tentang Nabi Muhammad? Kalau dari segi itu memang saya sempat saya bukan Bang. Kalau itu saya percaya karena di dalam Alkitab sendiri ada bilang seorang nabi gitu, ada satu nabi yang akan tertinggal. Itu akan muncul satu nabi. Gitu. Nabi yang kita punya di dalam Alkitab ini yang Tuhan yang mereka bilang Tuhan itulah. Gitu. Yang mereka bilang Tuhan itu, Tuhan Yesus itu dia punya apa namanya? Firman itu kalau betul kan? Dia kan sendiri bilang akan muncul satu nabi. Gitu. Pertanyaan saya, mana nabi itu? Itu di kisah para rakyat pasal 3. Itu sudah. Kalau tidak ada berarti itu Nabi Muhammad, tidak ada lain lagi, tidak ada nabi lain lagi. Allahu Akbar. Allah. Tidak ada lain lagi. Janganlah jadi orang yang terlalu banyak. Saya lihat, Bang. Saya sendiri lihat. Memang saya sering masuk gereja, begitu. Abang mau bilang saya berdoa Bapak kami hari ini, kalau tidak percaya saya orang Kristen, saya doa hari ini. Begitu. Abang mau bilang saya apapun saya buat hari ini, karena saya memang Kristen dari lahir. Tapi saya dari saya tidak meyakini karena saya rasa ada yang ganjil, itu ada yang salah dari kitab ini. Sedangkan seorang pendeta sendiri saja
ini kita berbicara tentang ini saja, pendeta dan lain-lain ini. Karena pendeta ini kadang-kala menyesatkan. Itu mereka tidak mempelajari 100% tentang Alkitab. Itu abang. Mereka mempelajari tentang para ilmuwan ini, ilmuwan itu, ilmuwan sana. Sedangkan mereka tidak mempelajari. Nanti ditanya, serta ditanya tentang Alkitab. Jadi manusia paling tolol dan goblok di muka bumi. Iya, saya serius ini. Saya sakit hati. Mempermalukan agama kami. Gitu. Di sini aja. Jadi ini Abang Kurniawan, dari tadi saya di bawah ini saya dengar ini kata-katanya ini kayak kata-kata yang memang menjerumus kepada neraka. Saya dari tadi saya berpikir ini dia bikin apa di atas ini? Dia tadi mengatakan memang Kristus jelas kita ini memang kalau memang orang Muslim sudah lihat kita ini salah, mereka itu lebih baik karena mereka ingin meluruskan kita. Supaya kita ini jangan tolol. Gitu. Sudah salah, baru kita lagi mau membangkang, itu kita seperti orang tolol yang karena di dalam Alkitab, abang, saya tidak terlalu mahir tentang Alkitab, tapi saya tahu beberapa. Tapi saya tidak terlalu, karena saya benci dengan penipuan. Gitu. Di dalam Alkitab itu ada yang bilang begini. Anak-anakku pandai dalam berbuat baik, tetapi bodoh. Pandai dalam berbuat jahat, tetapi bodoh dalam berbuat baik. Alkitab itu bilang begitu. Alkitab saja mengakui bahwa dia punya anak-anak ini pandai dalam hal baik, pandai dalam hal jahat, tetapi bodoh dalam hal baik. Lihat itu, ditegur secara halus. Lalu ada juga di dalam Alkitab tinta penerjemah telah merubah roh dan kebenaran. Lalu apa yang harus kita percaya dari sini? Sedangkan kitab kita sendiri saja sudah menyerah. Pena palsu ya bang ya? Iya bang, kitab kita sendiri saja sudah menyerah. Iya, pena-pena palsu telah merubah gitu kan, pena-pena palsu gitu kan, betul. Iya, tinta penerjemah telah merubah roh dan kebenaran. Berarti sudah palsu kitab kita. Saya ingin sekali itu naik itu sama si di situ. Saya ingin bikin dia supaya dia diam, walaupun saya Kristen, dia Kristen. Begitu bang. Saya pernah bikin sampai pendeta tidak bisa bertanya, tidak tahu pendeta bicara apa. Saya bilang bapak ini gila, sudah lari jauh dari konsep ini. Sama gini, izin sidang Kapten. Jadi Yesus pun dalam memberikan pengajaran itu begitu clear ya. Makanya kalau ingin mengenal Bapa, mengenal Tuhan yang benar ini harus mengikuti Yesus. Perkataan Yesus itu clear. Makanya dalam Islam, kenapa Islam kita selalu berdiskusi? Karena kita sedang berposisinya bagaimana menyampaikan apa yang dikatakan Yesus. Tapi kita memang ada perlawanan dari teman-teman Kristen dengan penyampaian apa yang dikatakan Paulus. Nah seperti tadi ini, Yesus kan saking bandelnya orang-orang Yahudi pada saat itu ya, sampai membuat fitnah, membuat hujatan kepada Yesus ya. Dia disebut orang gila, orang apapun lah Yesus ini kan, penyesat dan lain-lain. Orang Yahudi, orang Parisi ini kan begitu kondisinya seperti itu. Maka Yesus saking kesalnya, kalau di Matius 21 nomor 42-45, Yesus berkata di sini, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Jadi betul, saking sudah kesalnya. Jadi memang Bani Israel ini, orang-orang Israel ini dulunya memang orang-orang pilihan Tuhan. Dalam Islam pun sama demikian. Tetapi karena bandelnya, padahal Yesus itu kurang rendah hati apa, kurang baik apa, bukan kurang kuasa apa dia. Mujizat-mujizatnya yang luar biasa, tapi mereka kan bandel. Maka Yesus berkata, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Makanya tadi itu, memang itu betul bang, itu memang faktanya. Saya tidak bisa mengingkari karena abang ini juga jago Alkitab. Itu saya tidak bisa seperti orang Kristen lain yang bisa menolak apa perkataan itu, karena itu memang terjadi. Itu memang ditulis oleh Alkitab. Ya, makanya Yesus dilanjut di ayat berikutnya kan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Masih banyak dia bilang.
Ini sebelum dia terangkat ke langit. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi di sana dibilang ada seorang yaitu yang membawa roh kebenaran. Itu Roh Kudus itu. Oke, baik, nanti kita bahas tentang Roh Kudus itu, bukan manusia itu. Iya, Roh Kudus itu memang bukan manusia. Roh kebenaran. Waktu Yesus naik ke surga, dia akan memberikan roh kepada manusia yang mengikut dia. Nah, terus? Nah, jadi manusia yang mengikut dia itu sadar. Nah, terus? Ini abang Kristen kan? Iya, saya Kristen. Kenapa? Sini ya, kau jelaskan ke saya. Kau bilang kan Roh Kudus. Iya. Roh Kudus itu kan roh kepintaran. Kenapa kau masih tolol-tolol juga? Kenapa kau tololnya di mana coba? Begini bang, kau Kristen. Sama pertanyaan, kau Kristen itu apa? Ketawa itu iblis ketawa pasti. Kau Kristen apa? Kau di room ini menjelek-jelekkan Kristen, kau Kristen. Bilang jangan saya bukan Kristen, bilang aja. Kau bedakan tentang menjelekan dengan meluruskan. Dengar dulu, ya. Betapa bijaknya pun anakmu harus kau bela, ya. Kalau kau itu keluargamu, kalau kau denom Kristen, harus kau bela Kristen. Jangan menjelek-jelekkan di tempat iblis. Ini kan iblis semua. Ajar dia Kapten, dia punya zat yang nyata dia Kapten. Ini iblis dari gua Hira. Ngaku-ngaku nabi, siapa yang ngangkat dia nabi? Udah mulai kejang-kejang. Anthony, jangan menghujatnya. Yang keluar dari gua Hira itu siapa? Yang datang ke makhluk itu memperkenalkan diri enggak? Tunggu, saya bilang ke kau bilang iblis. Di sini bahwa menunjukkan bahwa kau yang iblis, kau naik dengan emosi, dengan berteriak-teriak. Di sini yang iblis kau. Jangan membuat malu lah bang. Begitu. Kalau memang kau apa di sini, kau yang iblis ini. Karena iblis itu dia sampai dia dengan segala emosi. Begitu. Kau yang buat malu di sini. Kau denom apa kau? Denom apa? Coba. Pantai Costa, GKI, atau apa? Apa gerejamu? Sabar Edi, SRD walaupun Anda berbeda tapi kita harus sabar. Iya, saya takar dulu dia ini. Nggak tahu apa-apa dia ini. Nggak boleh begitu Edi, sabar dulu. Hanya menyesatkan orang. Saya tidak tahu apa-apa bagaimana bang. Apa yang kau tanya ke saya? Denom apa kau? Coba. Biar saya tahu dulu. Apa? Denom apa kau? Aliran apa kau? Pantai Costa saya, kenapa? Pantas. Sama dengan Siluga, menghancurkan. Ya? Kenapa? Iya. Mengaku-ngaku Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu yang kalian miliki. Ya? Pertanyaan saya. Sama dengan Siluga kau, penghancurkan Kristen. Wih. Pantai Costa. Nggak ada lagi roh yang seperti kalian. Jangan begitu, Edi. Jangan begitu, saya tahu. Sama Kristen kalian ini kok begitu. Diam kau. Jangan menghujat lah. Nah, kok apa terserah. Saya, walaupun dia Kristen, kalau memang menjelek-jelekkan Yesus, saya tidak setuju. Edi, kau kan lebih tua dari saya. Otakmu kan bisa dipakai. Otakmu dengarkan dulu. Jangan di forum ini. Iblis ketawa. Iblis ketawa apa? Iblis ketawa, kau ribut di sini. Iblis sudah kau iblis, tambah iblis ketawa. Udahlah Anthony, diskusi saja Anthony, jangan kejang-kejang. Kita bilang bang, di sini dia bilang saya iblis. Iya, dari tadi saya dengar kamu menjelek-jelekkan Kristen. Oknumnya bukan ajarannya. Tahu kau nggak? Oknum pendetamu seperti itu. Jangan kau di umum seperti ini. Bukankah intren itu tegor, intren antara kalian baru tegor. Bukan ajaran pendeta yang harus kita dengar. Tolol kau. Bukankah ajaran pendeta yang harus kita dengar? Pendetamu yang seperti itu. Jangan bilang semua Kristen. Saya tanya ke abang makan babi ke tidak? Enggak, saya tidak makan babi, tidak makan saya juga tidak makan
belut, tidak makan lele. Saya juga tidak. Saya juga tidak. Apa? Enggak kau makan apa? Saya tidak makan semua ya, saya makan hanya ikan. Kuda kau makan? Saya tidak makan. Kelinci enggak kau makan? Saya tidak makan. Terus apa yang kau makan? Saya makan ikan. Ikan apa? Belut. Ikan apa pula kau lele. tanya? Sejak kapan saya makan belut? Lele. Lele kau mau paksa saya makan lele? Enggak, kau bilang enggak makan daging, hanya makan ikan. Ikan Saya apa? makan ikan. Ikan apa aja yang kau makan? Banyak. Apa lele Ikan yang kau bersisik makan? dan bersirip. Ikan lele kau makan? Ikan yang bersisik dan bersirip. Berarti kau bukan Pentakosta. Kalau Pentakosta dimakan itu. Apakah itu? Apakah itu? Beda, Bu. Sama dengan si Luga kau. Edi. Kau kenal si Luga enggak? Luga Tambunan. Pengacau Kristen. Bukan pengacau, dia lebih pandai dari otakmu. Lebih yang pandai tolol. apa? Kau berdoa di gereja apa? Pakai apa bahasa Kau roh? berdoa di gereja pakai apa? bahasa Gimana roh. sih otakmu itu? Mulut yang tidak tahu kemana? Nanti ditanya, kita tanya. Apa itu, Pak? Bang, apa yang tadi Apa dibilang? itu apa? Itu Ngomong bahasa yang roh. jelas. Hei, Apa itu apa? Bilang apa? Kau bilang itu apa? tolol. Apa aja tolol? Bicara kau yang benar. Dua baik. Kristen gabung. Mari. Dua Kristen gabung. Berdoa yang bicara dan benar. Roh yang ada padamu roh setan. Kalau kau nggak mengerti, Pengacau. kau bertanya. Kapten, coba tanya lah kalau nggak mengerti kau. Nah, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti dari kekristenan ini begini, Bang Edi. Pertanyaan pendeta kapten. Bang Edi, yang saya tidak mengerti dari kekristenan ini, coba Bang Edi jelaskan ke saya bahwa Tuhan, ini kan dari tadi bilang Tuhan Yesus itu Tuhan. Coba jelaskan di kitab mana, Bang? Coba Banyak kitab mana? Yang mengatakan Yesus Tuhan. Iya. Ya, Lukas 2 ayat 11. Telah apa, Bang? lahir hari ini. Itu malaikat sendiri dari surga mengatakan dia Tuhan. Ya, murid-muridnya semua mengaku dia Tuhan. Dan dia sendiri di dalam Yohanes 13 ayat 13 dia mengaku Tuhan. Apalagi? Mana bukti firman-Nya? Kenapa cuma Yohanes 13 ayat 13 buka. Kau baca sendiri. Kau baca sendiri. Kau Kristen? Bukan. Kau baca sendiri. Sudah, Bang Kapten. Kalau kau ada kecewa sama pendeta, itu oknum. Jangan kau bawa-bawa. Itu. Jangan kau bawa agama. Saya bilang begini. Jangan semua kau bilang Kristen. Iya, jangan kau bawa. Memang kalian salah. Salah itu oknum, bukan agama. Ya, kalau kau sakit hati, kalau kau sakit hati sama oknum, itu oknum, bukan ajaran. Kalau kau membawa ajaran, namanya kamu mendiskriminasikan Kristen. Ya, siapa yang diskriminasi? Siapa yang diskriminasi di sini? Siapa yang diskriminasi di sini? Coba, tadi aku diam loh. Aku diam mengamati omongan. Mana? Itu yang dari tadi saya bilang ini mana? Dia kan yang bilang. Saya ini bertanya kepada dia, mana ayatnya? Kenapa ini ayatnya tidak ada? Ini kok tidak bilang? Kau kan bertanya ayat baru karena Bang Edi baru masuk. Kau dari tadi komentar, aku diam. Ya, aku diam. Kalau kau sakit hati, ya itu oknum. Jangan kau pukul rata semuanya. Tidak semua umat Kristen kayak begitu. Nah, kau dengar ya? Abang dua dengar. Abang dengar dulu. Jelas. Jangan apa? Sama berbicara sederhana saja supaya kau mengerti juga. Katanya pendeta itu kan diteguhkan oleh pendeta itu kan pilihan Tuhan. Gitu. Ingin jadi pendeta itu adalah pilihan Tuhan. Dengar dulu. Jika dia sudah jadi pilihan Tuhan, lalu apakah pilihan Tuhan itu sudahlah. Saya mau tanya Bang, apakah pendeta tidak pernah salah? Apakah orang tua tidak pernah salah? Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Apakah mereka tidak pernah salah? Apakah manusia tidak pernah salah? Apakah abang tidak pernah salah? Saya pun pernah salah Bang. Ya, semua orang, semua manusia di dunia. Tidak ada yang tidak salah. Maksudnya Bang, tapi jangan pukul rata dengan membawa Kristen.
Bukan pukul rata. Mau sampai di mana kita ini tetap bodoh dan tolol. Tuh kan abang udah pakai bahasa tolol dan bodoh, itu kasar bang. Kenapa Maksudnya, Bang Edi marah? kau mengerti ya tidak? Bodoh Cukup dan kau tolol lah yang itu bodoh dan tolol. cerdaskan otak-otakmu ini. Saya tidak emosi dari tadi. Saya cuma bicara bodoh dan tolol. Tuh. Jadi gini bang. Tapi tidak dengan emosi, kecuali saya dengan emosi. Bang, saya dari tadi tidak emosi. Saya penuh dengan Saya juga kasih, tidak Bang. sama sekali. Iya, jadi gini bang. Tapi Saya Bang Edi tidak. naik dengan emosi, naik dengan Bukan, karena omongan abang itu mendiskriminasikan, memukul rata kami umat Kristen. Itu ya bang, itu yang pertama. Abang, begini, saya tanya ke abang dulu. Saya tanya ke abang. Abang kan orang Kristen. Oh, orang Kristen. Saya Kristen juga, bang. Abang sunat sesuai dengan Alkitab. Abang sunat, tidak usah bicara banyak, tidak usah panjang lebar. Kau sunat? Saya sunat. Kau jangan bicara saya sunat. Kau pun tipu daya apa ini? Kau lebih iblis daripada iblis lagi. Demi Tuhan bang, demi anak saya satu. Tidak mungkin kan kalau bisa pil batang di sini, kau kasih lo batang, kau gila kau. Kau jangan menipu, kau. Tidak ada. Jangan kau tipu. Ngapain saya menipu bang? Demi Tuhan dan demi anak saya sunat. Kau mau tipu apa? Kau dibaptis. Saya dibaptis bang. Dibaptis pakai apa? Selam, pakai air. Lebih penipu daripada menipu. Kau agama Kristen apa? Saya mau tanya. Advent bang, yang tadi abang jelekan. Advent tidak ada yang sunat. Kau mau tipu siapa? Bang, saya mau jelaskan. Kau mau tipu siapa? Saya tidak mau tipu-tipu bang. Ya, saya mau jelaskan. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu berkaitan. Sama kayak kita hidup. Abang udah umur 40-an contohnya atau 50-an tidak bisa melupakan masa dari 0 sampai 40 abang masa hidup. Ya, jelas. Ya, jadi tidak bisa itu diindahkan. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu terikat. Sejarah itu tidak boleh terpotong. Sama kayak kita hidup, sejarah kita hidup dari lahir di kandungan lahir sampai kita meninggal itu berkaitan. Itu yang abang harus tangkap. Yang kedua, mengenai makan halal dan haram ada di imamat. Galatia 5 nomor 2. Dan di dalam perjanjian lama mengenai sunat itu. Kapten, bacain Galatia 5 nomor 2. Masalahnya saya lagi kerja bang, nggak ada Alkitab di sekitar sini bang. Kalau ada Alkitab di sini saya sudah baca bang dari tadi untuk mereka ini supaya bisa diam. Galatia 5 nomor 2, Paulus mengatakan, apabila engkau menginginkan dirimu bersunat, Kristus tidak berguna bagimu. Jedor, sambung sekarang. Memang bang, dari Abraham saja, Abraham itu disesat, Abraham itu dia punya dia punya anak siapa itu yang hampir mau mati itu karena perkara sunat ini saja, cuma perkara tentang sunat ini. Begitulah, tapi orang Kristen ini dia nggak bilang kita ini itu buat ribut. Jangan kau apa yang kalian kerjakan? Kalau untuk ributnya ngapain kalian kerjakan? Begini bang. Saya ulangin lagi, perjanjian lama dan perjanjian baru itu berkaitan sama seperti kita hidup dari kita dalam kandungan lahir sampai kita perbedaannya di sini abang. Perbedaan saya mau kasih perbedaan ke Kosbe, kau tahu itu tentang firman. Perbedaannya di sini, kalau perjanjian lama ditiadakan, ini kau sudah tiadakan. Kalau tentang perjanjian lama, kalau kau lupakan itu, anggap saja kau lupakan perjanjian lama, ingat perjanjian baru. Yang bodohnya di sini maksudnya cara berpikirmu bagaimana, sedangkan itu kan memang di dalam Alkitab. Masa kita harus melupakan yang satu? Tunggu dulu bang Kapten, saya mau jelaskan ya. Baik, jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu berkaitan. Oke, abang mungkin pakai perjanjian baru bahwa perjanjian lama itu tidak berguna lagi atau diindahkan. Baik, yang diindahkan di dalam perjanjian lama adalah itu yang seperti yang sunat. Dalam perjanjian lama sunat jelas ada, tetapi waktu Yesus mati di kayu salib, yang mengenai hal-hal yang seperti itu, yang seremoni itu disalibkan. Ya, jadi ya itu jelas bang, itu jelas disalibkan. Ya, jadi arti katanya begini bang,
Tetapi kita tidak boleh mengindahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya disunat, demi Tuhan saya disunat. Demi Tuhan yang saya disunat. Tetapi di dalam kami itu ada yang namanya kesehatan. Oke, jadi di dalam hari Pentakosta dulu yang seremoni mengenai hari Pentakosta, sunat itu telah disalibkan. Ya, telah disalibkan waktu Yesus mati di kayu salib. Ini Bang itu tahu lah karena dia mantan Kristen. Nah, tetapi kita tidak bisa mengindahkan seluruh hukum yang ada di hukum Taurat bahwa semuanya dihalalkan. Ya, itu yang Abang harus tahu. Tidak semua hukum itu disalibkan. Jadi Bang, gimana Bang? Iya, silakan Bang. Iya, Bang. Saya mau bilang ke Abang, tidak ada Tuhan itu yang kau bilang Tuhan Yesus itu dia bawa segala kitab itu firman itu lalu disalibkan di atas. Tidak, dia bawa semua dosa umat manusia. Kenapa sampai dia tidak bisa langsung naik ke surga? Coba gini dulu, kalian dua ini. Apa dosa umat manusia? Toh? Nah, kalian dua ini bicara dulu kalian tentang hal yang tidak bisa kalian Saya bilang tidak semua firman loh Bang, tidak semua firman. Tadi kau bilang itu perjanjian lama, kau yang tadi sendiri dengan mulut bibirmu yang bilang perjanjian lama. Iya, perjanjian lama, tapi yang seremoni Bang, seremoni apa? Kau dengar sini, kau mengerti tentang salib tidak? Nanti saya jelaskan ke kau supaya kau mengerti. Salib itu diutus tuh, kayak yang kau bilang kata Tuhan diutus toh. Oke, Tuhan itu diutus lalu disalib. Begini. Salib melambangkan tentang dosa. Gitu. Tangannya dipaku, toh telapak tangannya dipaku. Itu melambangkan tentang tangan kita yang sudah tidak bagus, toh. Kepalanya dipasang mahkota duri. Itu melambangkan cara berpikir kita yang hancur. Hatinya ditusuk. Tunggu, jangan potong. Dari tadi saya diam. Kau tunggu. Dari tadi saya diam. Tidak bisa begini berdebat kalau tidak mau mengalah begini tidak bisa. Silakan Bang. Itu diam dulu. Lalu yang kau anggap Tuhan Yesus ini dia disalibkan di kayu salib. Dia membawa semua umat dosa. Toh, semua umat ini punya dosa. Lalu dia turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan. Itu untuk membakar. Tidak mungkin kau dengan baju kotor kau masuk ke dalam surga. Itu logika yang harus dipermainkan. Tidak mungkin. Dari ini itu bukan dia dia naik dengan salib terus dia sudah utus segala firman. Firman tidak bisa diutus. Firman yang keluar dari Allah tetap firman itu. Tidak bisa kau ganti, tidak bisa kau rubah. Sangat tidak bisa. Gitu. Yang tadi kau bilang tentang salib itu pun melambangkan dosa umat manusia. Kau tahu tangannya dipaku, gitu. Tangan manusia ini sangat jahat juga, makanya dipaku. Tuhan Yesus punya tangan itu, tanya kau bilang Tuhan toh, Yesus itu dia punya tangan itu dipaku, begitu. Kakinya juga dipaku, karena perjalanan umat manusia ini selalu menuju dosa, toh. Pikiran kepalanya diberikan mahkota duri. Kau mengerti makna tentang ini semua lengkap ini kalau dibayar. Toh mahkota duri dipasang di atas yang kepala. ngasih kota duri itu siapa? Yang memaku siapa? Sama duduk tanya dia pun nama. Tentara Roma kan? Tentara Roma, masalahnya jadi kau percaya kepada tentara Roma atau kepada Yesus? Saya tidak pernah percaya saya percaya Yesus Nabi. Percaya kau kepada Yesus? Saya percaya dia Nabi Bang. Nabi? Ya, karena dia sendiri bilang di Jangan Kristen kau, ngaku-ngaku Kristen. Kamu bikin tafsiran liar, sembarangan. Tafsiran liar bagaimana itu logika? Bagaimana apa? Apa? Sudah ditumpahkan kita sudah selesai. Jangan tambah ini, tambah itu. Ini kan hanya meluruskan. Kamu parah nih, sembarangan saja. Hati-hati. Kamu dipakai iblis untuk mengacaukan. Hati-hati apa? Kok mengancam? Bukan. Kamu jangan mengancam. Bicara sembarangan. Ya. Kok mengancam? Bicara sembarang ini tanda itulah ini sembarangan. Itu namanya tafsir liar. Kok mengancam? Apa? Hati-hati. Kau tidur sudah. Kasihan kau.
Kenapa, Abang? Tidur sudah, tidur. Bikin tafsiran liar saja, sembarangan. Saya tidak tafsiran liar. Saya ini orang Liar pintar. itu. Saya menggunakan logika karena saya pintar. Saya tidak bodoh. Bang Kapten. Nah, bagaimana? Saya dikeroyok 3 ini. Saya tidak lari ini. Saya dikeroyok 3 enak. Iya, kau kan iblis. Wajar, saudara. Kau iblis enggak lari, tetap bertahan supaya manusia gugur dari imannya. Mana ada iblis seperti itu? Ya iblis kau yang mengaku, yang memakukan Yesus itu siapa? Berarti kau percaya bahwa iblis yang menyalibkan siapa? Dengar, yang menyalibkan siapa? Ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan tentara Roma. Kenapa? Takut diambil kekuasaannya. Gini, Karena Edi sama Pak Kurniawan, saya hanya nengahin saja ya. Saya juga pengen tahu Bro Kapten ini kan sedang banyak bertanya ke pendeta-pendeta. Harusnya kalian mau ditanyain dan kalian menjawab. Mereka ini tidak bertanya, makanya itu tolol. Apa yang kau tanya? Apa yang kau tanya? Saya jawab. Silakan. Saya tanya kau dari tadi saja, kau tidak mampu jawab. Kan udah saya bilang, dia mengaku Tuhan ada. Lukas 2 Mana baca? ayat, Saya suruh kau baca. ayat 11. Baca. Kau baca, masa saya baca mungkin saya ada kerja ini. Loh. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat sendiri dari surga mengatakan dia Tuhan. Bukan malaikat. Keluar Itu dari kata malaikat. gua mengaku-ngaku nabi, bukan. Nah, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan. Itu malaikat Gabriel yang memberitakan Kau baca kepada dulu gembala-gembala baik-baik. di Padang. Kau baca dulu. Apa yang dibaca? 1 Yohanes 1 Bang Kapten. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Supaya kau jangan tolol, firman itu adalah logos, yaitu disamakan kepada Yesus. Firman remata adalah kata-kata. Firman grafe adalah tulisan. Alkitab itu firman, tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Mereka lah yang menuliskannya. Bang, boleh saya bicara, Bang? Satu. Jangan provokan ya, soalnya saya sendiri nih. Selamat sahabat. Satu. Saya gini lah, ya. Nah, dari Kurniawan. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 1 mengenai kesaksian rasul tentang firman hidup. Saya baca Bang ya. Ayat 1-nya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah, bentar saya ini tab saya ini. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Ayat 5, Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia. Ya, jadi tadi saya mau mencoba menjelaskan Bang mengenai, makanya saya tadi mau bertanya juga balik sama Abang, di mana ayatnya bahwa tangannya Yesus itu disalib menandakan bahwa itu menghilangkan kekotoran, terus ininya itu bukan itu logika kita, itu logika. Itu logika yang harus dipakai. Berarti tadi Abang pakai ayat, makanya saya bilang mana itu ayatnya. Saya pakai logika dari tadi ini. Saya belum pakai ayat. Kalau saya pakai ayat hancur lagi. Coba ayatnya Bang, kalau ada saya
mau ikut Masalahnya abang. Kalau saya ada- di sini ini saya tidak pegang Alkitab. Saya tidak sama sekali Oke. pegang Alkitab di tangan ini. Berarti kita bahas itu logika bang ya, bukan ayat ya. Karena saya Abang, saya mau tanya ke kau. Kita ini kan sudah hidup dari kecil sampai besar. Toh, sama-sama kan kita juga kan Kristen. Toh. Iya. Sama kita juga Kristen. Dari tadi saya mempertanyakan ini mana ayat yang menunjukkan Yesus Tuhan, bukan kau bahas tentang persekutuan ini. Loh, itu persekutuan itu adalah main tujuan bahwa kita Kristen itulah umat persekutuan pengikut Kristus. Ya, awalnya itu bukan persekutuan loh, Bang. Abang tadi baca ayatnya 1 Yohanes 1 tadi 1 sampai 5, Abang baca tadi sudah saya jelaskan. Di semua itu adalah persekutuan jadinya. Ya. Itu intinya Bang. Jadi persekutuan itu adalah umat percaya kepada Kristus menjadi ada persekutuan. Oke. Biar Abang tahu. Tapi di atasnya kalau Abang baca itu awalnya bukan persekutuan. Coba deh Abang baca lagi 1 Yohanes 1. Ya, tapi saya mengerti Abang lagi kerja. Sendiri tadi baca itu begitu dia cara bacanya. Cuma yang saya bilang begini Bang, waktu Yesus salibkan ada kata-kata Eli Eli lama sabatani. Artinya itulah kenapa Tuhan mau disalibkan. Bukan karena Masa dia bilang bukan dengar pakai tangannya. logika. Eli lama sabatani, ya Allahku. Dia bilang, ya Allahku. Kenapa kau meninggalkan Kenapa aku? kau meninggalkan aku? Tuhan berteriak kepada Allah. Tuhan berteriak. Artinya apa? Tuhan Artinya berteriak apa? kepada Tuhan. Saking banyaknya Tuhan dosa, berteriak kepada Tuhan. Itu gila. iya, saking banyaknya dosa di dunia ini yang dia pikul, Tuhan merasa Eli Elilah bersama Tani. Bukan yang tadi Abang bilang secara logika, tangannya dipaku karena tangannya kotor, kakinya dipaku, Itu kepalanya simbolis. bukan Kau itu. tahu tentang simbolis. Kau tahu tentang simbolis. Ini saja kau salah. Eli lama sabatani, ya Allahku, ya Allahku. Halo teman-temanku yang umat Kristen, aku Tuhan dan aku berseru lagi kepada Tuhan untuk menyelamatkan aku. Selamat pagi dan terima kasih. Saya mau turun karena logika orang Kristen 2 ini sudah tolol. Kau yang tolol. Kau yang tolol Bang Edi. Tuhan berseru kepada umatnya, tolong saya. Sama dengan si Luga kau, ngaku-ngaku nabi. Aduh. Sudahlah Bahaya. ya. Kami penuh dengan kasih kok, dengan rendah hati. Jadi sudah malam. Jemaat mana? Saya Advent jemaat. Aku mau tanya saja jemaat mana lalu aku mau apa? Aku mau ancam. Jemaat mana? Aku mau ancam. Saya Advent Bang. Iya, saya juga Advent. Jemaat mana? Iya, saya jemaat Gunung Putri Bang. Oh iya. Abang di jemaat mana? Iya, teman-temanku. Saya jemaat Parompong. Oh, Parompong, Lembang. Salam jangan di sana Bang ya. Saya Tematan Unai Bang. Iya. Nah, mereka tidak mampu untuk meruntuhkan iblis, makanya mereka berdua sendiri bercakap tidak mampu. Terima kasih. Saya nggak kenal sama Bang Edi sebelumnya, tapi ya dengan acara ini saya terima kasih dengan host, dengan teman-teman semua. Jadi kita bisa sharing mengenai masalah ini dan saya senang dengan Bang Kapten. Kita bisa mudah-mudahan sakit hati Bang Kapten itu. Oh, saya tidak sakit hati. Dari tadi saya tidak sakit hati. Iya, ke pendetamu. Iya, maksudnya ke pendeta Abang. Jadi gini Bang, saya hanya menekankan. Semua pendeta di sini, semua pendeta ke semua. Itu oknum Bang, sama kayak polisi Bang. Polisi juga Saya tidak kita sakit tahu hati. bagaimana. Saya ingin bertanya hal yang benar. Saya ingin menjelaskan hal yang benar, bukan hal yang salah. Iya, saya paham Bang. Tapi itulah Bang ya, artinya ya mudah-mudahan apapun yang kita dulu belum kau pergi ke madrasah itu kiai-kiai mencabuli santri-santrinya banyak itu oknum itu. Nah, kalau kiai itu kan kiai kan tidak mengajarkan untuk mencabuli. Kalau tapi itu yang dinamakan dengan oknum. Dengar, itu yang dinamakan dengan oknum. Dia bikin hal yang salah. Iya, pendeta itu juga seperti itu. Jangan dengar dulu. Katakan semua pendeta. Kau dengar dulu, Edi. Gak bagus itu. Kau bodoh gini. Kau yang bodoh. Kalau kiai mencabuli, dengar. Kalau kiai mencabuli, itu hanya pendetamu yang seperti itu. Kau pukul rata semua pendeta. Kau dengar sini. Kau dengar sini. Kalau kiai mencabuli, dia tidak mengajar untuk mencabuli. Dia tidak pernah bilang, kau mau cabul. Itu pribadinya.
Iya, sama dengan itu pendeta. Goblok. Pendeta beda. Kau tolol Pendeta kau. sudah berbuat salah, tapi pendeta sudah berbuat salah. Sama dengan si Luga kau penghancur Kristen. Kau pemama yang penghancur Kristen. Kau bilang saya penghancur Kristen. Sama Sedangkan dengan kau si Luga penghancur. kau. Roh itu katanya perempuan. Aduh, ajaran apa itu? Teman-teman, kalian mau Jangan kau masuk ke komel-komel lah. Malu saya. tentang satu firman ini, Mas Alkitab sendiri bilang begini, kerajaan Bible akan dihancurkan. Kasihan nih, berarti kita yang punya Alkitab ini, Bible ini hancur lagi. Aduh. Ya sudahlah Bang Kapten, itu pengertian Abang. Tapi kami tidak mau memaksakan apa yang mau kami yakinin, itulah kami. Tapi ya mudah-mudahan artinya dengan Abang contohnya ngomong seperti itu, kami pahami perasaan Abang mungkin ada kekecewaan. Tapi kami mohon tidak semua umat Kristen atau pendeta yang Abang bilang, kami mohon, karena itu adalah oknum. Ya, karena Abang juga pernah melakukan kesalahan. Orang tua juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi tidak boleh dipukul rata, Bang. Kalau kita jangan meratakan, jangan kayak Abang bilang itu, kayak Bung bilang tadi, jangan meratakan. Orang tua pernah berbuat salah. Kalau kita sudah tahu bahwa kita salah, ngapain kita tetap berdiam diri di dalam kesalahan? Betul, tapi kembali ke orangnya, Bang. Kita nggak bisa memaksakan orang lain harus mengikuti maunya kita, Bang. Saya tidak pernah memaksakan, saya hanya bertanya karena dia yang mengajarkan. Karena pendeta yang mengajarkan. Jadi saya hanya ingin bertanya. Saya kan sudah bilang, Bang, semua ajaran ya benar, tapi oknum yang mengajarkan terkadang salah, tetapi kita tidak bisa memukul rata. Ya mungkin ada salah, ya kita tidak menutup kemungkinan ada beberapa pendeta ya atau ketua jemaat yang menyakiti atau salah omongan atau salah bagaimana menyakiti kita, tetapi tidak semua, Bang. Ya artinya ya gimana, Bang? Bung dengar ya. Tadi kan seperti contoh kecil yang kita harus ambil sama dengan Bang Edi tadi bilang. Ini saya mau luruskan, Pak. Ini tentang pribadi atau menyesatkan banyak orang. Ini Bang Edi tadi kan bilang banyak ulama-ulama yang katanya mencabuli, tapi mereka tidak mengajar tentang percabulan. Mereka tidak mengajar dengan hal yang mereka bikin salah ini. Mereka tidak mengajar tentang kau harus cabuli ini, cabuli itu. Mereka tidak pernah mengajar. Tapi pendeta sudah berbuat salah, lalu tinggal ajarkan yang salah, tekankan yang salah. Itu tidak bisa dibilang pribadi, Bang. Itu tidak bisa bilang tentang pribadi. Tidak bisa kau bilang pribadi itu. Karena ini kurang banyak orang ini, kurang sini. Iya, saya gini, Bang. Saya mau tanya sama Abang, di mana ada ajaran kita, ini kan pendeta itu adalah representatif adalah umat Kristen. Di mana ajaran ada pendeta mengatakan bahwa boleh mencabuli. Saya mengutuknya, Bang. Saya langsung mengutuknya. Ada pendeta mengatakan tidak ada. Boleh. Saya dari tadi tidak bilang itu karena tadi Bang Edi bilang kan, Bang Edi mempersamakan tentang pendeta dengan tapi gini, Bang. Ulama yang mencabuli. Tidak sama, beda. Kalau ulama yang mencabuli, dia tidak mengajarkan tentang, ulama sendiri tidak bilang bahwa ini harus cabul, tapi dia sendiri, dia kalau mau bikin itu terserah dia. Bang, itu pribadi, itu namanya pribadi. Tapi kalau pendeta tidak, pendeta mengajarkan tentang firman. Kau dengar ya, Bang Edi dan Bang Kurniawan, pendeta saja mengajarkan tentang firman yang maksudnya aneh. Kenapa saya bilang aneh? Dia mengajarkan tentang firman, jangan begini. Dia makan babi. Dia tidak sunat. Apanya yang dia semua. Kau jangan tipu orang di sini. Kau jangan tipu. Kalau kau bilang hari ini kau pengagama itu Yahudi, itu saya percaya bahwa kau sunat. Tapi kalau kau bilang kau Kristen, jangan kau mau putar sap mulut pun saya bilang tidak percaya karena saya Kristen terlahir, jangan tipu saya. Bang, pendeta itu adalah ulama. Kalau Abang bilang dengan pemikiran Abang, saya disunat, Bang. Saya sudah bilang, saya demi sumpah, demi Tuhan dan demi anak saya bilang saya disunat. Artinya Abang tidak bisa memukul rata, ya. Ya masa saya harus kasih batang saya saya tunjukkan? Kan nggak lucu kan? Karena kau tidak bisa kasih batangmu itu, makanya kau tipu. Ya udah, gini aja, Bang. Kalau saya meyakini
Begitu saya tidak menjatuhkan umat Kristen. Intinya gini bang, bukan gini bang, pendeta itu adalah representatif umat Kristen. Jika abang menghina pendeta, apapun saya bedakan. Kalau saya menghina begini, saya bilang ke abang ya, kalau menghina itu akan bicara begini. Kalau menghina ini, kau dengar, pendeta itu dia cacat, dia tidak ada tangan, dia jelek, itu menghina. Tapi saya hanya meluruskan, ajarannya tidak bagus, ajarannya begini. Itu saya meluruskan. Iya, artinya ajarannya kan, abang kan lihat dia pendeta loh, pendeta umat apa? Umat Kristen. Tapi kok ajarannya begitu lah? Apakah ajaran umat Kristen begitu? Kan begitu bang, inti poinnya. Jadi abang gak usah berdalih, gitu ya. Jadi abang memunculkan umat Kristen. Saya tidak berdalih. Ya gimana bang? Saya tidak berdalih. Dari tadi ini bang, kalian yang berdalih. Saya tidak berdalih. Saya hanya meluruskan apa yang berada dalam Alkitab. Kalau kamu mau pakai Alkitab, itu yang berada dalam Alkitab. Juga kau itu penghancur Kristen. Ya sudah kalau saya penghancur Kristen sekarang sudah tidak ada. Itu bang Edi, kau pakai logika juga. Iya, kau jangan pukul ratakan semua Kristen. Gini bang, kalau saya mau bilang gini bang, jangan memakai logika manusia. Manusia itu penuh dengan dosa. Kalau abang pakai firman, percayalah firman, karena firman kitab manapun tidak ada yang mengajarkan yang salah, tidak ada yang mengajarkan membunuh, membohong, ya, atau yang lain yang jelek. Ya itu ya bang ya. Jadi intinya bang, ialah firman kitab manapun tidak ada yang mengajarkan yang salah. Yang salah adalah oknum. Itu sudah pasti jelas. Ya saya pikir semua yang ada forum sini setuju. Ya jadi tidak bisa menyangkut pautkan pendeta, karena pendeta itu representatif umat Kristen. Pendeta Saya itu tidak, adalah dari ulama. tadi saya tidak bang, kau bedakan. Dari tadi kau ini kan pintar. Saya lihat kau juga lumayan lah, gitu. Saya tidak memojokkan, saya hanya bertanya. Dari tadi saya boleh tanya kepada abang-abang ini yang dari tadi. Saya bilang saya bertanya kepada pendeta begini, tapi tidak ada yang mampu jawab. Begitu. Tidak ada yang menjawab. Itu setidaknya satu bang. Buktinya saja kita berdebat sama umat Muslim, semua pendeta kalah. Itu ada buktinya di YouTube, kalah. Itu memang jelas kalah, dan makan paku. Jangan kau bilang kau mau api. Kita itu bukan mau kalah bang. Kita di sini tidak melihat menang atau kalah. Kita hanya merendah bang, supaya tidak terjadi sesuatu. Ya gimana bang? Bukan merendah. Kau itu malu, sudah malu. Kita ini sudah malu. Bukan merendah, tidak ada merendah. Sudah malu. Bang. Saya bang pribadi saya tidak malu menjadi umat Kristen. Kenapa saya harus malu? Itu iman saya bang. Saya nggak tahu untuk abang ya. Iman abang bagaimana? Apakah terpecah atau bimbang? Saya nggak tahu. Saya tidak malu juga menjadi umat Kristen, tapi saya malu dengan ajarannya. Salah. Sama aja bang. Berarti abang kalau misalkan malu. Ada bedanya dong. Ajaran itu kitab bang. Kitab itu tidak pernah mengajarkan yang salah bang. Itu makanya. Saya bilang gitu, saya tidak malu memikul agama Kristen, tapi ajaran kalian salah. Kau bilang tidak salah. Kau bilang tidak salah. Ajaran tidak pernah salah bang. Ajaran tuh kalau abang pakai kitab, tidak ada kitab mengajarkan ajaran yang salah. Tapi oknum yang dimana lalu kalau macam ajaran tidak salah, kenapa orang Kristen masih tersesat? Kalau ajarannya tidak salah, kita ini sudah tersesat. Oknum dia mengajarkan mengenai kebenaran, tapi sikap perilakunya tidak sesuai dengan ajarannya. Itu oknum bang. Ya, oknum dia ngomong secara halus, secara kayak benar sesuai dengan ajaran, tetapi tingkah perilakunya orang tersebut tidak sesuai dengan ajarannya. Itu oknum. Jangan abang katakan. Aku sendiri kau terjerumus di dalam sini. Bukan, jangan katakan ajarannya. Ajaran tidak pernah salah bang. Ya Tuhan. Iya memang kau kan tadi bilang, abang tunggu satu bagian. Oke. Bukan tadi bilang, bukan ajarannya yang sama, tapi oknum oknumnya. Ya, setuju abang kan? Berarti setuju dong abang. Berarti tunggu saya belum setuju ini. Salah yang saya tanya tadi. Kalau abang yang bikin salah, abang yang ajar ke saya, abang yang apapun ke saya diam. Saya akan diam karena abang bukan seorang pendeta. Abang tidak mengerti tentang Alkitab. Tapi kalau pendeta salah, saya harus protes. Begitu. Bagaimana kalau saya tidak protes? Apakah saya akan tetap diam dalam kesesatan?
Bang, saran saya Bang, kalau Abang mau tidak terima atau protes, ya Abang langsung ngomong Lalu sama apa gunanya agama kalau tidak bisa diprotes? Apa gunanya pendapat kalau tidak bisa diprotes? Saya Tidak bilang, bisa. bukan, saya nggak bilang Abang nggak bisa protes. Kan saya belum selesai ngomong. Kalau Abang tidak terima ajarannya, mau protes karena dia sikap perilakunya tidak sesuai dengan ajarannya, Abang tegur. 4 mata ada di Alkitab. Dari tadi itu kau bilang kau Advent ini gara-gara dari tadi itu saya jelaskan tentang ibadah itu baru kau bilang kau Advent. Saya tahu kau dari tadi, saya diam dari tadi begitu. Jangan kau tipu saya dalam saya ini tidak bisa ditipu, saya susah untuk ditipu kawan. Ngapain saya menipu Abang, buat apa? Apa untungnya buat saya Bang? Gak ada Bang. Apa untungnya buat saya nipu Abang? Dari tadi tidak ada pertanyaan. Nanti pas saya masuk bilang kata ini agama Advent yang masih agak sedikit mendekati, baru di situ kau bilang kau Advent. Itu poin pertama. Yang kedua, dari tadi saya tanya kau tunjukkan satu ayat bahwa Yesus itu Tuhan. Kau bahas tentang perkumpulan. Ya sudahlah Bang. Yang ketiga, saya bilang ke kau, kalau orang beribadah dengan orang dikirimkan Roh Kudus dari atas itu ke bawah itu, yang tadi satani. Roh Kudus itu apa? Begitu. Saya mau bilang begini Bang. Bukankah roh kepintaran? Lalu sekarang kita sudah mendapatkan roh kepintaran. Kok masih kita goblok-goblok aja? Bang. Kau mau bilang Roh Kudus itu bukan roh kepintaran lagi, lalu kau bilang tidak ada? Bang. Bukannya begitu di dalam Alkitab? Bang, saya mau bilang begini Bang ya. Di dalam substansi Indonesia mengenai Kristen yang bisa diakui adalah Trinitas. Trinitas Bang. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Ya, kok tiga Allah lagi? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Bang, itu adalah legalitas bahwa bisa tidak bisa itu sudah 3 Allah. Kok percaya sampai 3 Allah ini? Kok bahaya nih? Hancurlah dunia ini. Bukan, kalau saya mau jelaskan akan makan waktu Bang. Nanti kita boleh. Tidak ada penjelasan. Yang jelasnya kau sudah percaya Abang boleh cari tahu ya di dalam legalitas suatu pendirian gereja ya di Indonesia itu diakuin dia Kristen, Protestan ialah dengan Trinitas. Selain itu tidak akan diakuin oleh lembaga ya kekristenan di Indonesia. Boleh Abang cek, ya. Saya tidak bisa Bang, kalau kau bilang saya cek di itu saya tidak mau cek. Kenapa? Kau susah lah. Dari tadi kau bilang ini kau punya 3 Allah. Kau ini punya 3 Allah. Allah Roh, Allah ini, Allah itu. Jadi tidak ada 3 Allah. Yang betul itu Allah, Anak, Roh. Itu yang betul. Tidak ada Allah Roh, Allah Yesus, Allah. Sekarang saya mau tanya. 3 ya. Kau beda ya. Memang agamamu beda. Baguslah. Saya mau tanya sama Abang. Abang percaya Yesus? Saya tidak percaya Yesus. Saya dia Nabi. Tapi saya tidak percaya dia Tuhan. Selesai. Kalau Abang tidak percaya Yesus, saya sudah tidak mau lanjut. Ya. Mau itu Nabi. Dari tadi kan saya bilang kepercayaan dan keyakinan. Kau lihat. Kepercayaan. Saya percaya dia itu Nabi. Tapi saya tidak percaya dia Tuhan. Bang, pertanyaan saya, Anda percaya Yesus? Anda bilang tidak. Saya bilang dari tadi saya tidak percaya kalau dia itu Tuhan. Saya mau bilang saya tidak percaya kalau dia itu Tuhan, tapi saya percaya dia itu Nabi. Oke, saya ikutin Bang. Saya ikutin. Sekarang apakah Tuhan bisa bangkit hari ketiga dan diangkat ke surga? Makamnya tidak ada. Coba kau baca lagi Alkitab, ada satu nabi yaitu namanya Nabi Elia. Ada satu nabi yang namanya Nabi Elia, dia tidak mati di dalam Alkitab. Dia langsung diangkat. Berarti dia Tuhan karena dia tidak pakai mati loh. Dia tidak mati, Elia tidak mati loh. Tidak usah kau tipu. Kelemahanmu di sini hancur kau. Bukan, saya tidak mau tipu, saya tahu nabi itu. Ada 3 nabi. Gitu ya. Tapi saya mau bilang di dalam hidup Yesus, apakah dia penuh dengan dosa? Tunggu, jangan.
Bukan tuh. Oke, kau tanya toh di dalam hidup Yesus apakah dia penuh dengan dosa? Oke, saya menjelaskan ke kau. Yesus itu muncul pada umur 8 hari ketika dia disunat. Dari 8 hari sampai 12 atau 15 atau berapa belas itu baru dia muncul. Saya mau pertanyakan hal kecil saja. Terus habis itu lagi dari umur sekian itu yang belasan-belasan itu, habis itu dia muncul lagi umur 30 ketika dia dibaptis. Nanti dia dibaptis. Saya mau pertanyakan di kau lagi. Dari sekian umur itu kenapa cuma 3 umur ini yang ditaruh? Kenapa tidak dari kecil sampai dia besar perjalanan hidupnya? Kenapa tidak? Abang baca perjanjian lama, Bang. Ya, dari sejak Yesus lahir dalam perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Kenapa disangkut pautkan sampai perjanjian lama nih? Bang, sorry saya udah nggak mau lanjut lagi. Perjanjian baru, apa yang ada perjanjian baru? Bang, Yesus disalibkan itu perjanjian lama. Perjanjian baru Matius sampai Wahyu itu sudah perjanjian lama. Yesus disalibkan perjanjian lama. Ini lebih sesat lagi. Abang yang disesat. Matius sampai Wahyu itu mengenai kisah para rasul, Bang. Ya, aduh, biar abang tahu ya, makanya saya bilang begini. Okay, gimana? Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Galatia 1 dan 2, Timotius, betul toh? Itu saya kau tahu saya Kristen. Saya menyanyi, saya bikin lagu itu saya kau tahu saya Kristen. Jelas saya Kristen. Oh, tapi kau tidak mampu dari tadi tuh mangkar saya otak ini. Kau bilang Yesus lahir di perjanjian lama. Yesus itu lahir di perjanjian baru. Kau tahu ke tidak tabut perjanjian baru itu siapa? Saya mau tanya ke kau dulu. Ya sudahlah. Ya coba tanya sama grup yang ada di bawah. Apakah Yesus? Saya tanya ke kau dulu. Tabut perjanjian baru itu siapa? Bang, tabut perjanjian baru itu siapa? Bang, tabut itu tidak ada di dalam perjanjian baru, Bang. Itu tabut itu ada Taurat. Tabut ada di perjanjian lama. Kan tabut ada di perjanjian lama. Kan ada lagi orang bilang kan tabut perjanjian baru. Tabut perjanjian lama itu yang berbentuk emas dengan 2 kuda berdiri itu toh? Betul. Atau salah? Kalau saya salah boleh dikoreksi. Tapi kalau saya betul jangan betul. Yang saya tahu, tabut yang diberikan ditulis oleh Tuhan pakai tangannya di 2 loh batu adalah 10 perjanjian, Bang. Apa? Ya. Itu yang Tuhan kirimkan ke dunia ini dengan 2 loh batu yang ditulis dengan tangannya adalah 10 hukum. Nah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta. Oke, sekarang siapa yang bersaksi dusta? Saya ada ayatnya. Abang buktikan ayatnya. Kau bilang Yesus lahir di perjanjian lama, itu sudah bersaksi dusta, sangat dusta. Gang, aduh tuh. Ingat Bang, saya ini malas. Kalau saya bilang saya pakai Alkitab hancur. Kau hancur, berkeping-keping kau hancur. Bang, yang penting iman saya nggak hancur, Bang. Oh pasti Bang, pasti Bang reject. Gitu lah. Tapi ya sudahlah Bang, itu yang abang yakini. Ya, saya tidak mau istilahnya mau menghakimi. Ya, artinya itu apa yang abang yakini ajarannya Kristen seperti itu ya sudah. Artinya ya saya tidak mau menghakimi, Bang. Cuma yang saya yakinin, saya imanin, Yesus lahir di dalam perjanjian lama. Dan sejarah-sejarah dari Adam sampai Hawa sampai ada punya keturunan, semuanya itu jelas di situ. Perjanjian baru itu adalah kisah-kisah para nabi. Iya, mana Yesus lahir di perjanjian lama. Yesus lahir itu di perjanjian baru apa? Sekarang saya balikin, Bang. Sekarang saya balikin di mana ayatnya. Di mana ayatnya abang mengatakan Yesus baca sendiri karena kau sendiri kan yang bilang. Mana perjanjian lama itu Yesus lahir. Tadi saya tanya nih. Abang melempar. Saya tanya ke kau ini karena kau kan bilang Yesus itu lahir di perjanjian lama. Kau bilang ayatnya perjanjian lama itu sini. Perjanjian lama. Saya cari, Bang. Saya kebetulan ada tab di sini. Ya, kau cari. Pas. Saya tidak mau berkata pakai logika. Saya pakai logika saja kau hancur. Kalau saya pegang Alkitab, kau lebih hancur lagi karena pasti saya akan cari. Kau memang salah di sini. Perjanjian lama yang kau bilangin. Saya minta tunjukkan Yesus lahir di perjanjian lama. Bentar, Bang. Saudara-saudara, Yesus sudah ada dari zaman Abraham.
Karena Abraham lahir di perjanjian lama, Abang Kurniawan Yesus lahir dari zaman Abraham. Salah jalan bagaimana? Saya ini yang betul. Iya. Mana Ya, Bang? sudah. Ini mana? Kenapa ya sudahlah? Jangan kau lari, mana? Saya nggak mau lari, Bang. Iya, mana perjanjian lama itu? Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesaya di mana, Bang? Saya mau tanya dulu. Kau bedakan tentang Yesus ada, langsung ada, atau ini kau bedakan tentang ramuan para para nabi? Ini saya bertanya ke ini. Ini yang saya bilang dari tadi, kau salah jalan. Cara berpikirmu saja ini sudah salah jalan. Itu sudah jelas, saya mau Bang. tanya ini. Saya mau tanya ke kau ini tentang apa? Yesus yang sudah ada. Karena kan kau bilang tadi Yesus itu sudah ada dari perjanjian lama. Bedakan itu. Bukan, logikanya gini aja, Bang. Udah, gini, saya pakai logika aja. Kalau Yesus lahir di perjanjian baru, kenapa Yesus harus disalibkan? Kau sendiri tiba-tiba kau tidak yakin bahwa Yesus disalibkan ini? Bukan, saya kasih pertanyaan lu. Abang itu mengelak terus, Bang. Abang salah. Saya tidak mengelak ini. Ya, sekarang saya bertanya, oke, saya bilang, saya ikutin Abang. Oke, saya salah. Bukanlah perjanjian lama. Tolong cerahkan saya. Tunggu, kau salah toh? Kau akui dulu kau salah toh? Oke, saya bilang, iya. Tapi pasukan umat Kristen yang di muka bumi ini kau lihat, teman Kurniawan sudah salah. Bukan. Tapi Abang harus bisa jawab. Apa yang saya mau jawab? Kenapa kalau Yesus lahir di perjanjian baru harus disalibkan? Di mana ayatnya? Kenapa sampai Wahyu tidak ada menceritakan mengenai kematian Yesus disalibkan? Berikan saya ayat. Wahyu itu kau bedakan tentang kitab Wahyu dengan kitab yang lain, itu kau bodoh. Karena kitab Wahyu itu kau dengar. Dengar gak bang? Saya bilang bukan Wahyu, tapi tolong kasih tahu ayatnya. Tadi kau bilang Wahyu. Makanya kalau berbicara dengan saya itu logika itu harus lebih pintar. Bukan, Abang nggak pintar. Berbicara bukan, berikan ayatnya. Jangan hanya omdo. Berikan ayat apa yang kau mau berikan? Ayat Alkitabnya di mana? Kenapa? Di mana? Ya, kalau emang Yesus lahir di perjanjian baru, kenapa? Dan di mana ayatnya berada sampai Wahyu, kitab itu dari Matius sampai Wahyu? Tolong kasih tahu ke saya. Kalau memang kau bilang saya pakai logika atau di mana tuh ayatnya toh, berarti kau coba kau baca dulu di perjanjian baru itu. Saya tidak ada Alkitab di sini. Karena 3 orang majus, kau dengar, 3 orang majus itu membawa emas, kemenyan dan mur untuk salah satu orang yang telah lahir, yaitu Yesus Kristus. Betul? Itu ada di perjanjian baru. Itu dia baru lahir. Ya sudahlah bang, saya nggak mau berdebat kusir bang, ya karena abang pakai logika saja, ya tidak mau memainkan ayat. Orang Muslim itu lebih pintar daripada orang Kristen itu karena Muslim semua pakai logika dengan ayat-ayat mereka, itu pintar. Tapi orang Kristen pakai ayat dan percaya pendeta meyakini terlalu berlebihan hal yang tidak ada. Bang, perjanjian baru itu mengisahkan mengenai perjalanan Yesus. Kalau hidup kalau hidup kita di dalam dunia ini, kalau kita tidak menggunakan logika untuk cara berpikir, kau akan susah, kau akan ditipu orang. Enggak, itu jelas bang. Perjanjian, semua kisah para rasul itu mengisahkan mengenai perjanjian lama. Makanya ada di dalam perjanjian baru ayat itu, tetapi tidak serta-merta bahwa Yesus lahir di perjanjian baru itu mengisahkan perjalanan hidup Yesus ataupun nabi di perjanjian lama. Itu jelas. Yesus itu dia tidak ada di perjanjian lama. Yesus itu tidak lebih dulu daripada Abraham. Abraham lebih dulu daripada Yesus. Jadi jangan kau bilang Yesus itu sudah ada di perjanjian. Dia itu kau dengar ini. Dia itu macam kau begini.
akan ada seorang anak lahir gitu. Itu kau masih dalam keadaan kau masih meramal gitu. Pada perjanjian lama itu mereka meramal bahwa juru selamat akan lahir. Begitu. Itu di perjanjian lama. Lalu terjadi pada perjanjian baru. Memang betul dia lahir menurut Alkitab. Jangan kau bilang Yesus sudah ada. Bedakan ramalan dengan yang sudah ada. Kau mengerti gak tidak? Oke. Ini ramalan loh. Ramalan itulah bebalnya orang Kristen tuh begitu. Karena ramalan kamu samakan dengan bukan, saya baca di EI ya. Ini jelas nih. Kau mau baca ini sebenarnya baca firman atau baca di EI? Kau mau baca di mana nih? Ini baca firman Tuhan mengenai jelas nih sekarang nih ya. Sekarang itu ada di Yesaya 7 ayat 14, lalu banyak diinikan di Matius 1 sampai 18 sampai 25, Lukas 2. Matius itu perjanjian apa? Lama atau baru? Baru toh? Betul, perjanjian baru. Tapi abang lihat sebelumnya di Yesaya 7 ayat 14. Nah, buka. Yesaya itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Saya tanya ke kau dulu. Oke, baik. Jadi saya tanya ke kau dulu, Yesaya itu perjanjian lama atau baru? Itu perjanjian lama, Bang. Apa kau mengerti ramalan? Abraham, masa Tuhan yang kau bilang Tuhan Yesus itu dia lahir dari zaman Abraham itu. Kau jangan bikin malu di sini. Ya sudahlah Bang. Saya nggak mau berdebat. Ya tapi ya itulah yang saya yakinin Bang. Itu makanya saya logika makanya itu saya menggunakan logika lebih pintar daripada kau. Karena tidak ada Tuhan Yesus di perjanjian lama, tidak ada persalipan di perjanjian lama. Oke. Ya sudahlah Bang. Ya mungkin ya Abang pakai logika kan. Kau mau dengar ya? Saya jelaskan ke kau kenapa Tuhan Yesus itu dipanggil Tuhan juga supaya kau mau dengar ini. Supaya saya bikin supaya kalian Kristen yang tolol ini saya lebih pandai dari pendeta. Makanya saya bilang saya lebih pintar dari semua para pendeta di muka bumi ini. Yesus itu dipanggil Tuhan, pantasnya dipanggil Tuhan itu karena begini. Ketika dia dibaptis itu, tapi jangan lagi nanti kalian ambil firman lalu kalian keluar ke sana kemari. Saya tidak mau membuka rahasia yang besar, tapi saya hanya ingin meluruskan kalian yang otak-otak pede ini. Bang, gini Bang, saya mau bilang gini sama Abang ya. Abang Yesus melihat lahir perjanjian baru karena dalam bentuk tubuh manusiawinya. Ya, Abang bahas mengenai bukannya kelahiran itu dalam bentuk tubuh manusiawi, bukan kelahiran itu dalam bentuk apa? Kesetanan. Bang, Yesus sudah ada sebelum itunya Bang. Jadi Yesus itu sudah lahir sebelum ada dunia ini. Sejak kapan Yesus sudah ada di dunia ini? Yesus itu diakui ketika dia itu jadi juru selamat. Yesus itu adalah Allah. Kami percaya Trinitas Bang. Cuma dia datang Yesus adalah Allah. Jadi Allah meninggalkan surganya untuk turun disalibkan. Bukankah dia punya kuasa yang lebih daripada itu? Tapi tidak, dia mau pakai kuasanya Bang. Begini Bung. Tunggu. Ini kiranya salah. Kamu bertanya ke kau Bung. Tunggu, jangan kau potong. Ketika kau buat patung, lalu patung itu berdosa. Kau bisa buat hal yang lebih dari yang itu. Kau saja mampu buat dia. Masa kau harus turun capek-capek? Masa kau harus jadi patung untuk menebus dosanya? Itu kan kau gila. Bang, saya nggak mau pakai bahas patung-patung karena saya tidak menyembah patung. Ini saya pakai logika. Tapi jangan pakai logika Bang, jangan pakai logika. Kita pakai ayat. Pakai firman pun tetap kau hancur. Bukan kau kenapa hancur Bang? Yesus datang ke dunia ini. Ya, dia lahir dari rahim perawan Maria. Anakku Tuhanku. Betul lah, Abang, betul itu. Kata dia tuh, anak ini sudah betul itu, anaknya Tuhannya itu. Tapi apakah gini Bang, saya mau tanya, apakah sebelumnya Yesus belum tidak ada dunia ini? Ya ini saya pakai Trinitas. Yesus itu tidak ada di dunia ini. Sebelum apapun itu terjadi, Yesus itu tidak ada di dunia ini. Ya sudah Bang, ya karena saya percaya Trinitas ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi kita nggak akan bisa ambil. Saya juga sangat susah untuk meyakini bahwa saya juga sangat susah untuk membuat orang ini pintar. Karena orang ini memiliki 3 Allah. Saya memiliki 1 Allah saja.
Saya tidak bisa melawan tiga Allah. Bang, intinya gini bang, tidak ada titik temu bang buat kita, karena memang kita sudah beda gitu ya. Jadi yang saya bilang, saya ini masih Kristen, jangan kau bilang beda. Bang, Saya ingin meluruskan kau otak ini. bukan Kristen itu banyak denominasinya bang. Ya saya tahu ada Kristen yang tidak percaya Trinitas bang. Kayak saksi Yehova dan yang lainnya. Saya tahu bang. Kalian dengar, kalau cuma mau naik untuk membuat malu, jangan naik bang. Iya, enggak bang. Ini legalitas di Indonesia loh bang. Suatu gereja bisa didirikan adalah mengenai salah satunya adalah syarat Trinitas. Kalau kalian banggakan, kalian bilang apa? Kristen, kalian Kristen. Begitu. Kita ini Kristen, ini dibangun oleh Paulus. Paulus itu siapa? Itu siapa bertanya. Dari situ saja. Paulus itu tunggu, Paulus itu siapa? Paulus itu hanya manusia yang tidak diutus, yang tidak tahu apa. Memberontak, lalu bikin agama sendiri yang namanya Kristen. Bukan betul? Berikan saya ayat di dalam kitab bahwa ada Kristen. Bung, jelas. Ini kekristenan yang dibangun oleh Paulus. Kau tahu tidak? Pengikut Yesus. Kau baca buku kah tidak ini? Bang, saya belajar teologi ya bang. Kalau bang mau tahu, ya berikan saya ayat. Sang nabi yang membangun. Bukan. Sedangkan bang, Yesus itu beragama. Ada nggak ayat? Buktikan ke saya ada ayat mengenai Kristen di dalam. Kau sendiri beragama Kristen, baru kau sendiri tanya lagi ke saya bahwa ada ayat beragama Kristen. Sekarang saya mau tanya, emang agama apa? Agama abang tadi ngaku-ngaku Kristen. Gimana sih? Memang saya bilang kalau dari orang tua kan memang saya Kristen, tapi saya mau bagaimana? Ini Kristen cuma yang ada di sini. Ya sudahlah bang. Ya saya gini bang, saya berbicara mengenai legalitas ada di Indonesia mengenai Trinitas. Saya berbicara mengenai. Tahu orang Kristen kita ini, agama kita itu bukan agama Kristen. Agama apa? Kalau mau ikut dari Tuhan Yesus itu bukan agama Kristen. Jadi agama apa bang? Yesus itu tidak beragama Kristen. Terus agama apa bang? Nanti kau cari sendirilah. Kalau kau bilang abang ngomong tapi jelas itu beragama Yahudi bang. Dia tidak Kristen, dia sunat, dia tidak makan babi, dia tidak haram seperti kita. Oke, saya ikutin. Terus kenapa abang menjadi agama Kristen? Kenapa orang tua abang jadi Saya dari lahir sudah Kristen. Saya mau bagaimana? Saya mau menolak? Tidak mungkin kan saya mau menolak lahir dari seorang rahim orang Kristen. Tidak mungkin. Iya, tanya sama orang itu, bapak itu sama ibu itu, sama kakek, nenek, oma, opa. Kenapa? Gitu loh. Jadi biar abang jelas. Nah kalau abang mau tanya sama orang tua lebih jelas. Kalau abang mau lebih yakin, nah seperti itu. Gitu. Nah kalau memang abang nggak yakin dengan pendirian abang sekarang, tadi kata abang yang di atas silahkan. Iya bang, memang Yahudi. Nah, Yesus itu memang Yahudi. Saya nggak bilang mau Yahudi mau Kristen. Saya ada baca komen, saya tidak bilang ke kau. Saya mau bilang sama abang, berikan saya ayat di dalam kitab mengenai Kristen, mengenai agama yang ada sekarang, Buddha, Hindu, Kristen gitu. Yang sekarang jelas. Gimana sih bang? Abang ngaku Kristen. Saya tidak mengaku. Tadi kan saya bilang saya ini orang Kristen. Saya cuma bilang orang Kristen. Saya tidak mengaku bahwa saya ini berdarah Kristen semua. Saya tidak bilang mengaku toh. Aduh, abang. Maksudnya saya bilang ini Kristen. Abang berbelit-belit bicaranya, saya bukan Kristen tapi saya Kristen. Orang tua maksudnya begini bang. Saya mau bilang ke kau dari tadi bikin saya pusing. Ini saya sudah tambah lebih pusing lagi karena saya berbicara dengan orang bodoh. Nanti saya tambah bodoh. Aduh. Dari tadi kau bilang perjanjian lama, habis itu kau bilang perjanjian baru, habis itu kau putar sana, putar sini. Saya minta kau tidak mau, saya putar kau lagi lah. Bukan abang yang putar-putar, pakai logika abang gitu loh. Bung, memang jelas-jelas itu perjanjian baru bukan perjanjian lama. Masa sesuatu yang diramalkan itu harus disamakan? Yesus sudah ada sebelum kita ada. Sejak kapan Yesus saja baru ada sejak apa? Sabaran saja kau ini kayak tolol. Bang, makanya susah saya ngenyautin abang kalau nggak percaya Trinitas. Kenapa Yesus datang ke dunia ini, lahir dunia ini?
Kok tanya saya dari tadi kan kau yang bilang Yesus lahir. Kau tadi menjelaskan tentang kelahiran Yesus. Kok boleh tanya saya? Kau sendiri bingung kan? Ya, saya nggak bingung bang. Saya bingung sama abang gitu ya. Apa yang saya tanya abang nggak pernah bisa jawab. Pakainya logika. Iya memang logika harus dipakai dalam dunia ini. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu seorang nabi kawan. Bang, kalau abang mau pakai membahas firman Tuhan, ya ikutin firman Tuhan, isinya firman Tuhan, bukan pakai logika abang. Logika manusia bisa salah bang, ya. Dan kalau seorang pendeta itu, kalau seorang itu ingin menyampaikan kepada orang lain itu harus menggunakan logika, bukan menggunakan. Jangan pakai pendeta lagi. Saya bahas mengenai abang. Iya makanya saya bilang ini semua, mau dari pendeta, mau dari kau juga, kau berbicara dengan saya ini dari tadi kau pakai logika. Kau harus menggunakan logikamu, cara berpikirmu. Kalau kau tidak menggunakan cara berpikirmu, bagaimana kau ingin menyampaikan kepada seseorang bahwa itu hal yang salah? Saya ini orang yang suka menerima hal yang benar. Saya akan menolak hal yang salah, walaupun itu agama saya sendiri. Saya tidak mau pakai logika mengenai bahas firman Tuhan bang. Logika manusia bisa salah. Saya tanya ke kau saja dulu. Saya tanya ke kau supaya kau jawab saya dulu. Karena kau dari tadi ini kayak macam menekankan umat Kristen kah, macam itu ini kekristenan sangat dalam ini. Jadi saya tanya ke kau yang bagi orang Kristen paling dalam ini. Bisa saya tanya? Iya silakan bang. Tuhan kok mati? Tuhan kok mati, tapi dia bangkit lagi. Bagaimana ceritanya itu bang? Sedangkan ada satu nabi Elia saja bisa naik ke surga tanpa mati. Tuhan kok mati? Berarti di sini saya lebih meyakini bahwa Elia yang Tuhan ini. Bang, abang harus tahu di dalam ayat ya. Kenapa Tuhan harus mati? Saya buka bang Alkitab. Saya tidak mau pakai kayak abang pakai logika. Tidak, saya bertanya ini Tuhan kok mati? Iya, saya Kristen, tapi saya bertanya lagi Tuhan kok mati? Iya. Kau bilang kan dia itu Tuhan kok mati? Sedangkan Elia, kau baca kita tentang Elia atau tidak? Saya baca bang, tapi saya Elia itu terangkat ke surga itu. Dia itu terangkat ke surga. Masa Elia bisa terangkat ke surga kok Yesus mati? Iya, bang. Ya, tapi saya lagi membuka Alkitab saya bang. Saya tidak mau pakai kayak abang pakai logika terus. Tidak, saya cuma mau tanya kok ini Tuhan kok mati? Tar bang, saya tidak mau salah dalam. Bukan tadi kau bilang dia Tuhan bilang. Tadi kan kau sendiri Tuhan itu meninggalkan apa, dia itu turun ke bumi. Masa saya sebagai pencipta kok saya harus turun untuk tebus umat dosa? Saya yang menciptakan semua kejahatan dan kebaikan di muka bumi ini kok. Masa saya harus turun? Bagaimana? Gila apa ini? Baca di Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Di Yohanes 3 ayat 16. Bang, saya capek bang ngebacanya bang. Percuma saya berdebat sama bang. Saya di sini dari tadi kan saya jelaskan saya tidak ada Alkitab. Yohanes 13. Yohanes 3:16. Yesus mati untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan mereka dari kebinasan kekal, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Allah. Dari sini kau harus jelaskan bahwa dia bukan Tuhan. Kau harus jelaskan karena kau percaya bahwa dia Tuhan. Jangan kau bilang bang di sini. Jangan kau merayu saya karena kau sendiri kehendak Bapa, kehendak Allah. Tidak mungkin dia berkehendak untuk dirinya mati. Bang, jangan. Kau harus jelaskan ini. Saya bisa jelaskan bang, tapi bisa jelaskan ya, jelaskan. Iya, tapi kita harus memakai pakai istilah Trinitas bang. Kenapa Yesus harus turun ke dunia ini sehingga membuat bukan kehendaknya sendiri tapi kehendak Allah. Abang berpikiran bahwa dia manusia karena ada kehendak yang lain, kan seperti itu. Betul? Saya tidak bisa menyamakan manusia dengan Tuhan. Itu perbedaan. Saya tidak bisa menyamakan manusia dengan Tuhan dan Nabi. Saya itu bilang menurut aja, abang. Tapi abang harus tahu bahwa Tuhan itu berada jauh di atas level seorang Nabi. Begitu. Jangan abang menyamakan bahwa Yesus itu Tuhan lagi. Dari sini saja abang sendiri yang baca, dia sendiri abang tidak bisa memaksakan, bukan. Abang tidak bisa memaksakan logika abang atas iman saya.
Itu yang abang harus perhatikan satu, ya. Itu iman saya, bang. Ya, Iya, kok itu iman. satu. Terus Ya, saya mau jelaskan. terus abang, Saya bukan, mau jelaskan. enggak, Saya mau dengar. jelaskan dulu. Saya mau jelaskan iman saya, bang, ya, mengenai jelaskan cerita kok saya. iman. Iya, iman saya jelaskan. Iya, Ibu, nasib saya bagus, tapi Yesus tidak mengkonfirmasi karena saya lagi kerja adalah di sini, Tuhan. betul bekerja. Bukan, Tidak Yesus ada bohong adalah kita. Tuhan bagi saya. Yesus adalah Tuhan bagi saya mengenai Trinitas. Dia mati di kayu salib memberikan contoh hidup buat umat-umatnya. Contoh hidup, bagaimana itu contoh mati itu? Iya. Emangnya dia langsung mati, lahir langsung mati? Kan kau bilang tadi dia mati di kayu salib untuk memberikan contoh hidup. Abang ini Orang mati kok diberikan contoh hidup. Terlalu berbelit-belit, ya. Kok yang berbelit-belit ini? Bukan. Lalu di dalam akhir zaman dia akan turun. Siapa itu di akhir zaman? Zaman akhir. Kalau dia bukan Tuhan, kenapa dia harus ada di dalam kitab mengatakan dia akan turun? Sudah Nah, sampai di itu situ harus aja, Bang. baca baik-baik itu kalau Nah, begitu. sudah. Mau baca baik-baik sudah, Bang. Oke lah, Begitu Bang. kau harus Sudah. baca baik-baik karena Sudahlah, Bang. akan ada juru selamat kedua. Akan ada juru selamat kedua. Dia tidak bilang akan ada Tuhan lagi. Kalau ada juru selamat kedua, kau bacalah Alkitab itu dulu sampai habis lah. Bukan, Dari tadi siapa itu? kalau ada Siapa Alkitab itu? di tangan, ini Bukan. kau hancur. Siapa itu? Ya, alasanmu aja tuh. Siapa itu? Yang akan untuk menghakimi dan dajjal-dajjal itu. Siapa itu? Menghakimi dajjal-dajjal, bagaimana kita di sini tidak ada dajjal? Kita di sini di Kristen itu yang ada Lucifer. Iya, bilanglah kita pakai konsep prinsip pemikiran menghakimi dajjal-dajjal itu orang-orang berdosa lah, atau orang-orang yang istilahnya Bedakan. Kalau dajjal itu kitab sebelah. Kalau kita ini Lucifer. Saya tahu, Bang. Bukan. Kau ini agama apa sebenarnya? Kau sendiri langsung bingung itu agama ini. Bukan hanya Kau dihajar Lucifer, sampai Bang. kau bingung ini. Bukan umat-umat berdosa, Bang. Sekarang saya mau tanya sama abang, gua berkelit, siapakah dia? Kalau abang Kristen, siapakah dia? Saya Ada tidak benar bisa juru selamat. menjelaskan karena saya bukan Tuhan. Saya bukan pengutus dia. Gak usah bukan Tuhan, Bang. Kalau abang Kristen katanya, kitab apa yang abang baca? Saya bukan Tuhan, masa saya mau tahu kalau ada pengutusan Saya nggak berikut itu? saya nggak bahas mengenai Tuhan, Bang. Saya bahas mengenai kekristenan dalam kitab. Sekarang abang Kristen, baca kitab. Kitab apa yang abang baca? Ada nggak dalam kitab yang abang baca? Siapakah dia? Tadi abang berbanyak mengenai kelahiran Yesus di Perjanjian Baru, bla 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 bla. Saya menjelaskan ke kau sendiri yang bilang kenapa sampai bodoh. Kau sendiri yang bilang bahwa Yesus lahir di Perjanjian Lama. Itu satu poin yang sangat kau salah dan memalukan untuk agamamu. Yang kedua, Bang, saya nggak mau bilang. Saya dari tadi gini, Bang, dengar, Bang. Saya cukup sabar. Saya tidak pernah pakai bahasa kasar. Memang kalau orang bodoh ya harus dibilang bodoh. Kalau bodoh kita bilang pintar, nanti tetap membangkang. Iya, karena abang memang paling pintar. Memang saya pintar, jelas saya pintar. Iya. Saya bangga dengan saya sendiri. Bukankah saya ini diciptakan Allah untuk menjadi orang pintar, bukan orang bodoh? Makanya saya lihat dari tadi saya merendah kesombongan ada pada diri abang. Terima kasih ya, Bang, ya. Kau merendah karena kau hancur. Astaga, logika yang sangat hancur. Kau semua sudah diam ini abang-abangku. Dari tadi saya melawan dua Kristen satu sekaligus di sini, tapi dua-duanya menyerah. Saya Kristen,
Iya, teman-temanku yang muslim, saya hanya ingin meluruskan otak mereka. Toh kasihan kalau tetap ditipu. Hal yang tidak ada harus diada-adakan. Paling aneh. Serta kita bilang kita tidak mengakui, mau dibilang lagi, saya sesuai data saja yang tertulis di Alkitab itu. Tidak ada kok, Yesus sendiri baca. Malah dia baca, dia sendiri terjerumus di dalamnya, hancur. Pas bilang Tuhan kok mati, jawabannya mulai berbelit-belit, bingung. Tuhan itu tidak bisa mati. Masa saya pencipta, saya harus turun ke bumi. Padahal saya menciptakan kejadian yang baik walaupun jahat. Saya menciptakan manusia dan segala samudera raya. Kok untuk masalah sekecil ini saya harus turun ke bumi? Banyak orang Kristen tidak terima, tidak suka saya cari itu, siapa nama itu TikTok itu, cari saya. Kenapa kalau tidak suka? Oh, yang Kristen kenapa? Mau berdebat lagi? Bikin malu saja, Tuhan kok mati. Teman-teman jangan lupa follow. Nanti kita naik lagi di abang siapa ini? Arif. Nanti saya bantai semua orang Kristen yang ada itu yang mau naik itu. Nanti Edis TV pun saya bantai. Edis TV pun nanti saya bantai. Saya bikin dia diam. Saya cari Edis TV. Saya mau bikin dia diam. Jangan bikin hal yang selalu salah di mata dunia ini. Diberitahu oleh teman-teman kami yang umat muslim itu bahwa kami salah. Itu memang betul salah. Babi kok dimakan. Di Alkitab kan bilang babi tidak boleh dimakan. Kalian percaya Alkitab atau percaya apa ini? Di dalam Alkitab itu jelas sudah ditulis bahwa tinta penerjemah telah merubah roh dan kebenaran. Kitab kami saja tidak ada dalam bahasa-bahasa yang ini. Kitab muslim itu bagus. Kau lihat itu, malu kita sebagai orang Kristen. Kenapa saya bilang malu? Mereka punya kitab itu tidak bisa dirubah. Bahasanya dari sana itu datang tetap dengan bahasa yang bagus. Ayat-ayat Al-Quran yang memang masih asli. Kalau kita tidak ada ayat-ayat apa. Alkitab kok bisa dirubah menjadi bahasa Indonesia? Firman, jikalau firman itu memang tidak bisa dirubah. Mau dari manapun, mau terjemahan, mau apapun, itu firman, tidak boleh dirubah. Mau bagaimanapun bahasanya, tetap kau harus kasih muncul itu bahasa aslinya. Ini tidak ada bahasa aslinya. Gila orang ini. Buku melawan pula, tidak ada pakai logika. Mau buku melawan itu mau pakai ini saja. Pakai apa? Saran dari pendeta saja. Nanti bodoh sama dengan pendeta itu. Iya kan Bang Gan, kita tidak mungkin mau berbicara mulut duluan daripada otak. Yang pasti otak duluan daripada mulut. Memang betul kok apa itu tadi Abang Ba'ala dia bilang itu. Semuanya itu betul. Makanya saya diam, karena itu betul. Berbicara tiba-tiba langsung bilang, lalu Yesus
berdoa. Itu Yesus memanggil Allah. Yesus sendiri saja di kayu salib saja meminta tolong. Eli Eli lama sababtani. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sendiri saja menyerah. Kok bisa Tuhan menyerah kepada Tuhan? Tuhan menyerah kepada dirinya sendiri? Maksudnya bagaimana? Tuhan kehilangan jati diri. Tuhan sampai bisa kehilangan jati diri itu bahaya. Eli Eli lama sabaqtani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan kehilangan jati diri. Jati diri Tuhan hilang. Tinggal Edis TV yang saya mau cari nih, Edis TV. Dari kemarin saya minta naik sampai Edis TV, tapi tidak mau dinaikkan. Mungkin belum rezeki saya toh. Kalau teman-teman ada yang nonton Edis TV, nanti tag saya saja, nanti saya naik. Saya mau bikin dia diam, saya mau bikin dia bungkam. Kali ini saya pakai Alkitab. Kalau sampai lawan Edis TV, saya yang akan pakai Alkitab kali ini. Yesus memang nabi, bukan Tuhan. Kalau kau bilang nabi, dia nabi. Di dua kitab, Al-Quran dan Alkitab. Alkitab dan Al-Quran. Dia itu nabi. Dua orang, dua kitab ya, dua kitab ini saja menjelaskan bahwa dia nabi. Lalu kau seorang diri, kau manusia bodoh dan tolol ini, kau sendiri maju mau bilang dia Tuhan. Nanti sampai di atas bisa-bisa Yesus, kalau tiba-tiba kita anggap Yesus Tuhan. Lalu kalau Tuhan itu yang di atas, Allah itu dia maha pencemburu. Kalau dia tampar Yesus balik ke neraka, bagaimana caranya? Kira-kira Yesus ini sudah disembah ini? Aduh, bahaya ini. Mempercayai hanya sekedar KTP, logika tidak dipakai, hancurlah. Yesus sendiri mau bilang bahwa siapa yang ingin datang kepada Bapa harus melalui aku. Dia tidak bilang dia Tuhan. Dia bilang dia itu seorang anak Bapa. Memang kalau sebagai anak masih boleh lah. Karena ketika kita mau datang kepada orang tua, ya kita mungkin orang tua utus anaknya untuk nanti kalau ada tamu datang, kau sambut itu logikanya. Ayo Papa. Nanti kalau sampai di rumahnya pun, nanti kau bilang ke Papa begini. Iya. Nanti anak itu dia pergi bilang, kalau macam presiden itu, kau mau berjumpa langsung dengan presiden. Tidak bisa, kau harus lewat dulu anaknya, kau harus lewat dulu bodyguardnya. Ini apa lagi ini? Iya, Yesus sendiri bilang bahwa dia utusan, dia bukan Tuhan. Orang sendiri, dia sendiri kau mengakui dia bukan Tuhan, kita mau Tuhan kan? Gitu. Orang bukan Tuhan, kau mau dituhankan, bagaimana ini? Bayangkan Bang, dari 3 orang, sisa 2 orang, sampai 1 orang. 1 orang itu pun dia berusaha bertahan untuk menjelaskan. Akhirnya pun dia yang sendiri terjerumus dalam pertanyaannya. Susah kita ini, memang hancur kita, agama kita ini hancur. Tunggu sayang, tunggu.
Iya, Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dia samudera raya. Kok tiba-tiba sudah bilang Yesus itu sudah ada? Ampun. Dia pas tanya lagi. Itu perjanjian lama atau perjanjian baru itu Yesus dilahirkan. Malah dibilang perjanjian lama. Berarti Yesus sudah ada bersama-sama dengan Abraham. Saya tinggal di Pulau Ambon, Bang. Saya belum berkeluarga, saya masih sendiri. Tidak, saya tidak cerdas, Bang. Saya hanya meluruskan yang salah. Iya, mereka selalu menggunakan pedoman iman. Ini iman yang salah. Kita itu harus mendasarkan iman itu. Kita harus tahu iman apa yang kita percaya ini. Ya kalau ada yang bisa buat, saya pasti. Saya pasti mencari kebenaran, Bang. Saya tidak akan pernah mencari kebohongan atau kesalahan. Kalau kesalahan saya pasti tinggalkan. Ya, saya harus jujur, Bang. Kalau saya tidak jujur bagaimana? Saya tidak pernah takut untuk jujur. Saya tidak pernah lari kalau untuk jujur. Mau sampai Kalimantan saya tidak ada. Saya tidak ada ongkos untuk mau ke sana, abangku. Iya, Bang. Maksudnya saya malu gitu. Masa kita beragama Kristen tidak mampu untuk apa namanya?
untuk menegakkan hukum-hukum di dalam kekristenan dan Alkitab itu, kita melanggar semua di dalam Alkitab, lalu dengan teguhnya kita bilang bahwa kita itu meyakini Tuhan. Itu logika yang pandai. Ketika kamu melanggar perintah orang tuamu, lalu dengan teguhnya kau bilang bahwa kau meyakini orang tuamu, itu gila. Mana? Siapa yang mau naik debat sini? Yang Kristen aja, sini, naik. Luar biasa ya. Izin Kapten. Izin Kapten, usianya berapa tahun sekarang? Umur saya baru 27 masuk 28, Bang. Mantap. Ini usia produktif ini, usia mengeksplor akal sehat kita di sini. Memang usia-usia betul, biasanya akal sehat ini berjalan gitu loh. Tetapi yang kalau sudah berkarat tua-tua tadi, ini kan orang tua-tua, jadi berkarat itu susah, nggak bisa berkembang. Memang itu saya. Kan, pada akhirnya kan dua-dua tumbang, Bang, turun sendiri. Luar biasa, inilah ya. Ini Bang, saya hanya ingin, apa orang bilang, hanya ingin kebenaran. Kita tidak usah fanatik lah. Kalau memang salah ya salah. Iya. Jadi kebenaran itu para nabi itu, para utusan Tuhan itu membawa kebenaran. Nah, Yesus itu adalah jalan kebenaran. Dia membawa kebenaran. Makanya saya bilang Kristen ini tidak usah berdebat dengan Islam, tidak usah berdebat dengan selain Kristen, maksudnya dengan Hindu, Buddha, tidak perlu. Berdebat saja dengan Yesus gitu loh. Iya, makanya damai dengan Yesus gitu. Dengan Yesus damai aja gitu Kristen ini. Pasti tahu itu Tuhan yang benarnya siapa. Sendiri kan tadi dia bilang katanya Yesus itu Tuhan. Tiba-tiba lagi dia bilang Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan. Doa untuk diri sendiri ini. Logika gak masuk toh kalau dia berdoa untuk diri sendiri. Tidak masuk. Sangat tidak masuk. Padahal Yesus mengajarkan bagaimana dia berdoa kepada Bapaknya. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Terus Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu. Datanglah kerajaanmu. Berilah aku makan, kan secukupnya. Nah di situ Yesus ini mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan hal itu, kan begitu. Ya. Kenapa dia di situ tidak dikatakan Yesus ada di sorga? Bapa kami di sorga, Yesus di sorga, tidak kan? Tetapi Bapa kami di sorga. Berarti Yesus di mana? Nah, kan dia, seperti itu, mudah sekali seperti itu kan. Tapi mereka bantah lagi, ya Allah. Masih dibantah lagi, Bang. Padahal Yesus sudah bagus itu. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah, Tuhan yang benar, dan mengenal aku, Yesus, utusan Bapa. Dia bilang kan gitu. Aku utusan lu, gitu. Segala Yesus firman. pernah mengumpulkan 12 muridnya, toh Bang, toh? Iya. Lalu dia tanya, engkau menganggap aku apa? Begitu. Lalu 12 murid bilang, Nabi. Jelas dia bilang. Mesias dia bilang. Dia bilang aku Mesias. Ada juga yang bilang Nabi. Iya, betul. Ada yang bilang Nabi, Mesias. Yesus juga bilang, kalau kau menerima saya sebagai Nabi, kau akan menerima upah Nabi. Kalau kau menerima saya sebagai Tuhan, kau akan menerima upah Tuhan. Karena dia tidak mau menuhankan dirinya. Dia bukan Tuhan memang. Iya. Dia ketika ketemu Maria, dia bilang, apa dia bilang? Jangan engkau pegang aku, dia bilang. Waktu ketemu Maria, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka, kepada murid-muridnya, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, dan kepada Tuhanku dan Tuhanmu, dia bilang. Yesus berkata begitu loh, Tuhanku, Tuhanmu, dia bilang. Bapakku, Bapakmu, dia bilang. Iya. Terus itu ya. Dengan aduh. Dari tadi saya bertanya, mereka tidak mampu jawab, putar-putar sampai saya sendiri. Iya biasa, mereka putar-putar biasa itu. Kalau bicara tanya Tuhan pasti putar-putar. Jangankan mereka, pendeta pun pasti putar-putar kalau ditanya Tuhan. Hancur Bang, hancur. Saya pernah bertanya Bang sama pendeta, gitu. Saya pernah bertanya banyak hal tentang saya tanya. Saya bilang,
Pak, ini hal yang paling kecil saja yang saya tanya. Itu yang tadi saya bilang itu, kok kita ini disunat di Alkitab, kita tidak disunat, padahal di hidup kita tidak disunat di agama kita ini. Terus dia bilang, oh itu perjanjian lama, jadi perjanjian baru itu kita sunat hati. Sedangkan Yesus saja hidup di perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Dia sunat. Iya. Kok mau tipu siapa ini? Sunat hati. Iya bang, ada sampai sekarang kan ada itu. Sunat hati. Iya benar, hati. Sunat rohani dia bilang, sunat hati. Saya bilang keluarkan hatimu, Pak. Oh sunat ya. Allah. Ya bagus loh ajaran Yesus, luar biasa itu. Tapi hanya orang yang berakal yang paham dengan ajaran Yesus. Iya, maksudnya kalau berakal, berotak, kita tahu bahwa posisinya di mana. Iya. Gitu, kita tahu bahwa dia itu bukan Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, ya ngapain harus kita sembah? Ngapain harus kita percaya? Iya, memang kita harus percaya kepada Yesus ya. Tapi ya, kita harus percaya sebagai apa gitu kan? Iya, kalau nabi boleh lah. Ya, sebagai utusan dia memang orang luar biasa. Yesus ini dibeli, punya gelarnya banyak, punya mujizatnya banyak, luar biasa Yesus ini. Ya, orang yang mulia yang dikuduskan oleh Bapaknya gitu. Tapi tidak merubah status dia gitu. Iya, tidak bisa. Itu tidak dirubah, tidak bisa dirubah. Walaupun kita banyak gelar, profesor, doktor, insinyur, apapun lah, MH, MPD, segala macam banyak. Tetap kita ini kalau bukan presiden jangan katakan presiden, kan begitu? Abang, ada satu lagi yang salah di. Saya tanya kepada pendeta juga ini tentang cara berdoa. Makanya itu saya bilang kalau saya mau berhadapan dengan Edis TV. Kayak saya dengar dia menghancurkan kan, dia yang selalu katanya banyak yang ikut dia. Nanti saya hancurkan sehancur-hancurnya. Dari cara kita berdoa saja dari cara pendeta-pendeta di seluruh, dia bilang kan tidak boleh bawa oknum. Dari cara pendeta berdoa kepada Tuhan saja sudah salah. Masa bang, kita mau berhadapan bukan dengan manusia, ini dengan Tuhan. Kita tidak mau menyembah, kita berdiri seperti tukang pukul di atas mimbar, bagaimana? Betul. Itu logikanya bang. Kita berdiri seperti tukang pukul di atas mimbar, mengangkat kedua tangan. Iya. Sedangkan di dalam Alkitab itu Tuhan bilang sembahlah aku, sembah, bukan berdiri seperti tukang pukul. Betul. Yesus itu ya, kalau dia cara menyembah Bapaknya atau dia berdoa kepada Bapaknya, dia menangis, dia bersujud, dia berlutut. Wih, rendah hati sekali dia. Padahal dia itu udah dijamin masuk surga dia. Tetapi ketika dia ibadah kepada Bapaknya, dia sujud. Dahinya sampai ke tanah, air matanya sampai bertetesan seperti darah, dia bilang. Dia menangis, bergetar. Kenapa di gereja jingkrak semuanya, maaf ya, pakai gitar, pakai apa ya Allah. Memang bukan, tidak usah minta maaf bang, itu hal yang salah, itu yang saya benci juga. Berteriak-teriak, tiba-tiba teriak-teriak. Yang namanya Roh Kudus. Bahasa Roh Kudus. Kau tidak tahu kalau itu bahasa lain atau itu bahasa matian, kau sudah maki hancur kau punya diri itu. Iya. Padahal Yesus itu, kita ini belum tentu masuk surga kan, karena memang belum tentu, karena kita banyak perbuatan dosa tentunya kan, kita akan dihakimi nanti kan. Nah Yesus nih orang yang sudah dijamin masuk surga, yang nanti akan ada di sebelah Bapa atau lah istilahnya apa. Dia dalam berdoa, dia masih merendahkan diri, dia tidak mau sombong, tidak mau, dia sujud, tunduk, menangis apa diminta kepada Bapaknya kalau dia berdoa. Tetapi kenapa pengikutnya mengatakan pengikut Yesus malah menentang itu? Pakai musik, pakai apa, pakai lampu-lampu, kan sekarang ada yang pakai lampu-lampu musik itu, pakai lagu-lagu ya bang, lagu-lagu. Kalau kita mau manusia ini kan tidak mengerti, orang Kristen ini kan tidak mengerti tentang iblis, bang. Iya. Di dalam Alkitab itu menunjukkan bahwa sebelum Lucifer turun ke dalam dunia ini, dia itu adalah pemain musik di atas bang. Oh iya benar. Benar, saya tahu. Ini sama masih logika bang. Kenapa sampai saya benci orang? Sampai saya benci agama saya sendiri. Dia itu pemain musik. Dia itu pemain 7 alat musik. Sangat merdu. Karena dia dipuji, makanya dia dilemparkan turun. Ya, dia karena sombong. Karena muji dia akhirnya sombong. Dia sombong, dia turun. Dilemparkan turun oleh Tuhan sendiri. Iya, betul.
Padahal Yeskel dia 28 itu, diagungkan Yeskel daripada- 28 itu ada cerita tentang Nah, dia lebih dengan dia musik. lebih diagungkan itu daripada Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus terkenal tahun berapa? Dia lebih terkenal duluan. Begitu. Ketika dia turun di dunia ini gereja-gereja ini tidak tahu bahwa alat musik ini dia masuk ini dia buat sampai memang hancur. Itu sesetan. Iya. Pandainya iblis menyesatkan manusia ditampakkan hal-hal yang baik gitu kan, seolah-olah baik. Oh ini bagus. Ini kan iblis tidak mungkin dia menyesatkan manusia dengan cara-cara yang langsung kelihatan oh ini jelek, tidak mungkin kan? Iyalah, Pasti Bang. akan ditampakkan dulu hal-hal yang baik, kelihatannya manusiawi, kelihatannya ya toleran atau apapun dia akan ditampakkan dulu. Tapi lama-lama dia akan menyesatkan pelan-pelan akhirnya tersesat, gitu kan? Iya, Bang. Lalu ada kan sekarang kan muncul satu itu apa namanya ajaran sesat itu yang namanya apa itu yang di alat musik ini akan namanya apa ya? Yang orang-orang banyak orang di luar negeri sekarang banyak yang pakai itu. Yang gambar piramida terus mata satu di dalam itu. Oh iya betul. Nah, dari alat-alat musik itu kan banyak keluar musik-musik rock. Iya, betul. Di dalam gereja kok bisa putar musik. Memang itu kata-katanya untuk firman, tapi musiknya itu musik rock. Oh, cep, boy. Bagaimana, Bang? Betul gak? Iya, betul. Ini saya sendiri ini, saya sendiri saya bilang ini. Di dalamnya itu bentuk musik rock. Kau mau buat apapun itu, ketika kau beribadah kepada Tuhan itu kau harus merendah diri. Kedua kau harus bersujud. Ketiga kau harus fokus kepada Tuhan, bukan kau berteriak angkat tangan itu. Kau angkat tangan ini kau sudah mandi atau belum kah? Bau badan atau bahaya juga nih. Iya betul. Ibaratnya seperti kita kan akan menghadap pimpinan nih. Kita kerja suatu perusahaan, Iya, Bang. menghadap pimpinan. Kita kan merendahkan diri di situ ya kan, tidak mau macam-macam, mengangkat tangan aja kita tidak berani kan. Menghadapi pimpinan seperti itu. Tutur kata pun tidak mungkin kita menghadapi pimpinan bawa gitar, bawa musik, tidak mungkin dong. Dilempar kau, pecat kau. Nah, betul. abang kalau mau berjabat tangan dengan presiden saja, abang pasti sedikit menunduk kan, siap. Betul, rasa hormat kita kan. Nah, rasa hormat. Apalagi ini kita berhadapan dengan Tuhan, pencipta langit bumi ini. Iya betul. Ini apa lagi ini? Semua agama itu ketika mereka berhadapan dengan mereka punya Tuhan itu mereka mau bayangkan Hindu, Buddha saja mereka bisa. Iya betul. Gitu. Tapi tentunya abang banyak loh penentang abang ini pasti. Karena abang merasa ini kok tidak sesuai dengan ajaran Iya Yesus. Bang, karena saya waras, saya tidak gila Bang. Tapi semua yang mengikuti Yesus pasti akan banyak penentangan. Jangan mengikuti Yesus lah. Semua pengikut para nabi ya, pengikut Musa, pengikut Daud ini pasti ada penentang-penentang. Mengikuti Yesus pun ada penentang, pengikut Nabi Muhammad pun ada penentang-penentang. Karena memang tidak suka gitu mengikuti jalan yang benar ini. Pasti abang jangankan di ini ya, di lingkungan kecil abang sendiri pun pasti ada yang menentang gitu ya. Seperti tadi itu kan banyak yang menentang kan pasti itu. Semua nentang saya Bang, tapi saya tidak pernah gentar. Kalau hal yang salah, kalau hal yang benar, saya tidak pernah gentar Bang. Saya tidak pernah takut dengan apapun. Iya, betul. Nyawa hanyalah titipan Bang. Betul. Yesus aja yang sudah punya mujizat segala macam tidak takut kalau sama mereka dihujat, difitnah, di apa. Nabi Muhammad difitnah, dihujat. Apa tidak takut? Musa, Daud tidak akan takut kalau dia menyampaikan kebenaran. Apalagi hanya manusia penyesat ini kan, waduh, hilang. Sudah macam saya juga kadang-kadang bingung juga dengan cara berpikir mereka yang sangat-sangat dalam itu, sangat pandai itu berpikir itu. Masa kita ini harus berhadapan Pak? Di dalam Alkitab itu kan ada bilang kalau kamu ingin berdoa tutup pintu sujud. Itu bagus. Itu di dalam Alkitab itu ada bilang masuk ke dalam kamar. Iya betul. Tutup pintumu, bersujud. Maksudnya supaya husu gitu tuh, dalam isu husu itu hikmat gitu loh. Jadi berdoa ini kan komunikasi kita dengan Tuhan gitu kan. Itu ya, cara komunikasi dengan Tuhan itu namanya doa gitu kan. Berdoa, komunikasi, minta apa atau kita memuji dia apa itu dalam keheningan gitu kan. Tidak dalam keadaan berisik. Musik segala macam, bagaimana kita musik segala macam itu kita tidak fokus. Terus kita abang, ini yang terjadi, kita menangis. Terus habis baru pulang dari
baru pulang dari gereja, kita tanya kepada sahabat kita yang tidak pergi gereja, kenapa kau tidak pergi ke gereja? Kita menghakimi, padahal di dalam Alkitab itu sendiri bilang, ketika kamu mau melihat balok di mata saudaramu, ketika kamu mau melihat, lihat dulu balok di matamu. Selumbar di mata saudaramu, lihat dulu balok di matamu. Iya, benar. Pokoknya hancur, sangat hancur. Makanya saya bilang kalau ada orang Kristen mau naik, yang penting orang Kristen yang agak berpikir sedikit waras. Mari sini kita berdebat. Iya, teman-teman Kristen silakan mintakan ajuan ini ya. Kalau mau diskusi dengan Bang Kapten ini. Iya. Boleh tidak setuju, boleh ini tapi jangan menghujat gitu kan. Boleh iya, saya dari tadi kan saya bilang kan saya hanya meluruskan yang salah, membenarkan yang benar. Jangan dicampur yang benar-benar, yang salah-salah, jangan dicampur. Jangan dikatakan dicampur, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia, itu kan dicampur namanya. Kalau Tuhan ya Tuhan, ya manusia gitu aja tegas. Buktinya contoh abang, tadi kan tidak ada pembahasan bahwa tidak ada pembahasan tadi di antara dua itu kan tidak ada pembahasan bahwa mereka berdua itu Advent. Nanti ketika saya sudah pam dulu bilang Advent yang agak sedikit mendekati, saya pancing itu bang. Ternyata tiba-tiba dua orang ini tiba-tiba langsung pindah agama, pindah kepercayaan, pindah ke Kristenan, ke Advent. Bisa berubah langsung ya? Langsung berubah, langsung saya bilang sunat. Tiba-tiba yang satu yang tadinya ini tidak pernah sunat, bang. Di umat Kristen itu tidak ada yang sunat, bang. Mau tipu saya pun susah karena saya dari lahir dengan Kristen. Saya sampai besar dengan Kristen. Saya ini sudah pindah beberapa agama Kristen. Saya pindah ini bang, yang saya mau gereja GPDI, toh, iya. Advent, gereja yang orang Amerika punya ini, Yesus Kristus zaman akhir. Semua dari beberapa 3 gereja ini itu sama gereja apa lagi itu Pentakosta juga apa itu saya lupa itu dia nama itu. Ada berapa lah saya pindah lah. Bang Abdan udah diskusi dengan Bang Alip, itu Bang Alip luar biasa keilmuannya itu Bang. Iya Bang Alip ini memang saya nonton berapa kali juga itu memang bagus. Bang Alip itu bagus orangnya, alam tenang Bang Juma. Cuman gini seperti abang rasakan ya, ketika abang menyampaikan suatu kebenaran, pasti diterimanya akan dibilang menghujat. Pasti iya. Dalam hal ini pasti menghujat atau melintir atau apa pasti. Sama halnya ketika Bang Alip menyampaikan, Ustadz Juma katakan menghujat, melintir. Padahal kita hanya menyampaikan saja. Tidak ada kepentingan kita dengan mereka mau apa, mau Islam, mau ateis, mau agnostik, mau jadi apapun, tidak ada kepentingan. Kita kan hanya menyampaikan saja. Seperti itu. Pasti sama halnya dengan abang ini. Pasti akan dikatakan macam-macam. Sesat lah, dia bilang gitu kan. Iya bang, kayak tadi dibilang sesat. Tapi tiba-tiba kok dia punya 3 Allah. 3 Allah? Iya kan, Allah katanya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Kok bisa jadi 3? Itu tadi tapi ngakunya 1 dia bilang. Hah? Tapi ngakunya 1. Tapi percayanya 3. Bagaimana ini? Nggak masuk di akal kita Pak. Aduh, kita ini salah. Kalau sudah salah ya salah, malu. Kalau sudah salah ya malu saja. Jangan tidak usah salah malu. Bikin kebenaran. Salah mesti jadi benar, tidak bisa. Tadi siapa? Edi saya dengar, dia hujat abang itu, dia maki-maki. Allah lagi saya tidak masalah. Pada akhirnya kan dia sendiri kan bingung, tidak tahu itu cuma bisa hujat, tapi tidak tahu mau bilang apa. Iya betul. Ketika Yesus mengajarkan suatu kebenaran, orang akan membantah dengan hujatan, karena dia tidak bisa membantah Yesus. Nah, maka dengan cara apa dia untuk menolak Yesus ya dengan menghujat Yesus. Ya kan, memfitnah Yesus. Sama ada halnya ketika abang menyampaikan satu kebenaran ajaran Yesus, abangnya bukan argumen abang yang sedang dibantah, tapi abang yang diserang, malah orangnya yang diserang. Itu sudah biasa bang, karena yang disampaikan oleh abang ini kan kebenaran yang memang tertulis demikian, pengajaran beginian, dan sesuai dengan logika kita, logika pengajaran seperti itu. Yang diserang bukan argumennya abang, pasti abangnya yang diserang, pribadinya abang dihujat pasti. Saya dihujat, makanya itu abang tidak tahu dengan orang lain. Saya tidak pernah masuk gereja lagi. Oh gitu, udah lama bang ya? Udah berapa lama bang? Udah lama tidak pernah masuk gereja lagi, karena apa bang?
Saya masuk gereja, kok berdiri seperti tukang pukul baru mendatangkan Tuhan turunlah ke dalam dunia ini. Wih, bahaya kalau Tuhan datang kan dia bilang ini ratalah kita, matilah bodoh. Makanya saya berdiri, saya seperti Mongol itu, bulu badan saya merinding ketika dibilang Tuhan turun. Saya bilang kalau Tuhan turun kan berarti sudah dunia kiamat kan? Habis kan tuh. Yesus berkata kedatangan Yesus ini akan menjadi gempa segala macam gitu kan. Halilit apa kilat dari ujung barat ujung timur, bencana gini. Yesus datang itu dia minta lagi, bahaya. Kecuali dia sudah siap bawa kebaikan. Kalau masih berbuat dosa dia minta datang, kiamat sudah itu. Di Islam kan diimani bang, nanti kiamat ini ditandai dengan kedatangannya Isa Al-Masih. Bang, jujur kenapa sampai begini? Saya punya orang tua juga, saya punya papa itu masuk Muslim. Oh, gitu. Saya punya papa itu masuk Muslim, tapi saya masuk masuk bang. Tapi saya disuruh untuk mencari jalan. Gitu. Oh, jadi diberi kebebasan sama bapaknya ya, silakan. Saya itu diberikan kebebasan, begitu. Dan memang ketika saya mendalami, saya bilang tadi, ketika saya pegang Alkitab kok hancur. Ini masih logika yang saya pakai. Betul. Karena ketika saya memegang Alkitab, hal yang salah yang sudah saya pegang ini, otomatis saya punya logika akan jalan untuk memprotes semua yang salah itu. Iya. Dan kok akan hancur. Begitu. Saya cuma mau ambil kulit-kulit luarnya saja. Dari cara kita meyakini Yesus Tuhan saja sudah salah, dari cara kita berdoa saja sudah salah, hancur. Disuruh sembah kok berdiri seperti tukang pukul, tidak bisa. Iya, nah makanya nanti kalau seumpamanya ada hidayah Allah kepada Anda semuanya, kita akan semakin dekat kepada Yesus ini. Kita semakin adil kepada Yesus. Kita akan menuruti apa yang dikatakan Yesus. Gitu kan. Sembahlah Bapa, dia bilang kan gitu. Muliakanlah dia. Dalam Islam kan selalu memuliakan dia gitu kan. Memuliakan Isa alaihissalam gitu. Selalu dimuliakan Isa. Semua para nabi utusan Tuhan kita muliakan gitu kan. Makanya dikatakan alaihissalam gitu kan. Isa alaihissalam, Daud alaihissalam, semua dikatakan sebenarnya kita memberikan penghormatan kepada mereka ini tanpa membeda-bedakan. Semakin Islam semakin cinta kita kepada para nabi, kepada Daud, kepada Musa. Tapi kalau di dalam Bible ini kan luar biasa penghujatannya kepada nabi kan. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ada tertulis terkutuklah orang yang digantung salib. Waduh, ngeri dia bilang. Sampai begitu saya bilang. Makanya kan ada lagi itu. Tadi dia bilang katanya itu Yesus itu Tuhan karena dia disalibkan. Saya bilang kalau yang pantas untuk disebut Tuhan, kalau itu lebih bagus kau sebut Elia Tuhan. Karena Elia itu tidak disalibkan tiba-tiba naik ke surga. Betul. Dia tidak punya silsilah lagi. Ya kan? Tidak ada pakai bicara-bicara langsung tiba-tiba diangkat. Berarti yang suci ini yang mana? Dia tidak dibunuh loh, tiba-tiba dia naik ke surga ini. Masalahnya nih, tidak dibunuh, tidak apa-apa, tiba-tiba langsung bisa naik ke surga ini. Iya kan abang? Elia, Henok. Itu makanya saya bilang itu logika, itu harus dipakai. Mana bilang Yesus lahir di perjanjian lama lagi. Ramalan. Tidak ada Yesus lahir di perjanjian baru. Yesus dilahirkan dari Bunda Maria dia. Perjanjian lama, nanti dia lahir di perjanjian baru. Betul. Ini kok bisa-bisa namanya juga baru sudah salah, baru membangkang. Hujat lagi. Iman. Udah gitu hujat lagi dia. Nah, habis itu bilang saya iblis. Pasti ujung-ujungnya itu. Iya, bukan argumennya abang yang diserang. Seharusnya kan argumen yang diserang kan dibantah. Iya. Tapi pribadinya pasti mereka itu. Itulah, kalau bilang saya iblis, toh kamu ini iblis. Kalau memang saya iblis, kok iblis bisa tahu tentang rahasia Tuhan? Kok iblis bisa berdoa sampai amin? Kok iblis bisa mengampuni sesama? Iblis tidak mungkin punya kasih sayang ya. Tidak ada. Host, monitor host. Host, monitor. Kalau ada yang mau naik lagi. Kasih naik barang 3 host. Atau
lapar ini kelihatannya Bang Kapten, luar biasa ini. Saya lapar Bang, saya sangat-sangat lapar. Saya ingin Iya, makan. bagus. Di Komal ini kan Komal edukasi, jadi kita memberi kesempatan. Kalau ada yang bernarasi di Komal ini tidak tantrum, umat muslim pasti diam gitu loh. Nah, itu yang bagus. Karena kan debat sesama Kristen untuk meluruskan umat Kristen yang lain kan itu lebih bagus. Toh Bang toh. Iya. Mana ini host. Masuk. Host sudah tidur kah, Pak? Iya, kelihatannya udah tidur ini host ini. Saya kalau memang nanti lah, kalau memang bagaimana. Iya, sering-sering naik ke sini Bang. Saya naik. Nanti saya follow Abang juga ya. Boleh. Saya follow juga. Jadi banyak inilah ya, kita tidak memang hidayahnya milik Tuhan, tapi kebenaran itu harus kita cari, kita jemput lah istilahnya. Kita jemput. Iya, kita jemput. Nanti juga teman-teman kalau memang ada yang Edis TV yang banyak kan sudah tahu itu Edis TV itu Abang toh. Iya. Tag saya saja, nanti saya naik. Saya nanti naik. Kalau mau lawan dia nanti saya pakai Alkitab supaya meluruskan juga kepala otaknya itu. Saya nonton di bawah saja, saya banyak protes ke dia, tapi tidak bisa. Saya tidak setengah mati karena dia tidak menaikkan saya toh. Iya, pasti bahaya kalau dinaikkan ini si Kapten ini. Iya Bang, karena hal-hal kecil saja saya bisa bertanya, saya bisa gila itu orang nanti. Abang tinggal di mana Bang? Saya di Bandung. Saya tinggal di Jasira, di Ambon Bang. Oh Ambon, Masya Allah, Ambon ya. Ambon ya, luar biasa, Manisi. Suaranya bagus-bagus orang Ambon ini. Tidak ada Bang. Saya pernah di Ambon tapi bukan di Ambonnya, di sana di Pulau Taliabu. Oh Taliabu, di Taliabu. Tapi kalau pulang biasanya lewat Ambon dulu. Baru tiba-tiba dia bilang ada lagi penghancur. Siapa yang jadi penghancur? Mungkin sekarang semua umat Kristen sudah tidak ada. Ampun. Iya, siapa yang mau naik nih? Bu Darni mau naik nih dengan siapa? Kapten ini Bu Darni nih. Host naikkan Bu Darni host. Host, monitor host, aku nggak jadi moderator nih host, dicabut moderatorku. Aduh, host ini jahat, Host cabut moderator, host mau tidur. Atau kalau bisa nanti pindah di Komalnya Abang aja, Abang buka Komal aja sendiri toh. Oh boleh Bang. Oke Bang, saya turun dulu Bang ya. Nah, Abang mau buka Komal? Coba nanti kita lihat, masuk di Komal saja, mana saja boleh nih Bang yang Muslim ini. Ada Komal Abang juga boleh, buka saja sendiri Bang. Iya boleh Bang. Silakan Bang ya. Kita turun dulu. Bang. Mungkin hostnya ketiduran, kita kasihan lah. Hostnya mungkin perlu istirahat ya. Iya, terima kasih Bang ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Sering masuk Komal sini Bang ya. Pasti. Iya, salam buat keluarga semua ya dari saya ya. Oke Bang. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang Muslim ya. Oke Bang.